salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Marwan Iswandi. Dia mengaku mendapat telepon dari seseorang yang tidak dia sebutkan namanya. Saya mendapat telepon pagi-pagi dari salah seorang, gak usah saya sebut ya, anggota Intelkah atau apa, yang jelaskan saya mantan anggota juga, kata Marwan dikutip dari salah satu TV swasta, Rabu, 10 Juli 2024. Seseorang yang menghubunginya tersebut menginformasikan soal Peggy alias Perong yang sebenarnya. Dia menyebut bahwa Peggy Setiawan bukanlah orang yang dimaksud. Jadi ada telepon mengatakan, "Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu menurut informasi bukanlah Peggy Perong," terang Marwan menirukan ucapan si penelepon tersebut. Kemudian dijelaskan soal sosok Peggy alias Perong yang asli, ternyata memang nyata benar adanya ada sosok Peggy alias Perong yang asli. Peggy Perong yang asli ini disebutkan tergabung dalam sebuah kelompok geng motor. Namun Marwan mendapat informasi bahwa persatuan geng motor yang di dalamnya ada Peggy alias Perong ini cukup kuat. Sehingga ada dugaan bahwa selama ini Peggy Perong yang asli ini terus disembunyikan oleh kelompok geng motor tersebut. Tapi gini Bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat Bang, tapi yang jelas Peggy Perong itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang yang menelepon saya, kata Marwan. Katakan dari Intel atau dari mana, maka saya bilang karena background saya tentara, ya mungkin saya adalah teman-teman dari Intel, dari segala macam. Kita cari informasi sebenarnya. Pengacara Peggy Mayor Purnawirawan Marwan Iswandi mengungkap sosok sebenarnya bernama Peggy alias Perong yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki. Marwan mendapatkan telepon dari rekannya yang diduga sesama aparat jika Perong adalah anggota dari geng motor di Cirebon. Berdasarkan keterangan rekannya, sosok Perong sulit ditembus karena solidaritas sesama anggota di kelompok motor tersebut. Keterangan ini semakin memastikan jika Peggy Setiawan berbeda dengan Perong. Ia meminta intelijen Polri terus menggali informasi. Marwan bahkan siap membantu mengungkap sosok Perong jika diminta oleh aparat hukum. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Jadi ada telepon mengatakan, "Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu, menurut informasi bukanlah Peggy Perong. Peggy Perong itu memang ada Bang, tetapi di geng motor." Kak saya bilang, tolong kamu dalami lagi. Tolong dalami, tapi gini Bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat Bang. Kuat, tetapi yang jelas itu Peggy Perong itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang menelpon saya. Disebutkan di mana nggak Pak orangnya? Ya ada di seputaran Cirebon itulah. Makanya saya bilang agar aparat ini mencari informasinya sebenarnya. Kita kan banyak intelijen kita. Banyak loh. Bahkan saya pun sebenarnya kita siap. Kita cari, ayo kita sama. Setelah Peggy Setiawan bebas, kini sosok sebenarnya Peggy Perong dalam pembunuhan Vina dan Eki menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Peggy menyebut telah menerima informasi akurat soal sosok Peggy Perong yang asli. Marwan Iswandi yang merupakan kuasa hukum dari Peggy Setiawan menuturkan keberadaan Peggy Perong asli diketahui saat ini berada di Cirebon. Hal ini diungkapkan Marwan berdasarkan informasi satu sosok anggota geng motor yang sama dengan Peggy Perong. Menurutnya intelijen harus diterjunkan untuk memburu Peggy Perong yang asli. Selain itu ia juga mengatakan pihaknya bersedia membantu pihak berwajib mencari Peggy Perong yang asli yang disebut-sebut sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 silam. Diketahui Peggy Setiawan yang awalnya ditersangkakan dan dituding Peggy Perong telah dibebaskan dari tahanan. Hal ini seusai putusan sidang pra-peradilan keluar dan Hakim Tunggal Eman Sulaiman membacakan putusannya. Peggy Setiawan terbebas dari segala tuduhan dan penetapan tersangka Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah. Halo saudara dimanapun Anda menyaksikan live viral news bersama wanita. Peggy Setiawan kini sudah segar seusai dinyatakan pra peradilan pada Senin 8 Maret lalu. Namun kasus pembunuhan Vina sampai saat masih menjadi perhatian publik kembali
ini tengah Juli 2024 mendatang. Dikabarkan DNA tersebut dibiayai oleh mantan Bupati Purwakarta, yakni Deddy Mulyadi. Adapun Deddy Mulyadi merupakan salah satu orang yang turut mengikuti perkembangan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Hasil tes DNA tersebut ini bakal dipegang oleh Deddy Mulyadi langsung. Seusai menjalani tes DNA, Peggy Cianjur disebut tampak harap-harap cemas. Tak sedikit netizen yang menyoroti ekspresi Peggy Cianjur yang terlihat muram. Hal itu berdasarkan beredarnya video di akun media sosial yang memperlihatkan Peggy Cianjur didampingi ayahnya dan Deddy Mulyadi seusai tes DNA. Sebelumnya diketahui Peggy Cianjur turut terseret kasus Vina Cirebon. Peggy Setiawan Cianjur ini dicurigai sebagai DPO kasus Vina yang buron sejak tahun 2016 silam. Banyak yang curiga sebenarnya Peggy Setiawan Cianjur adalah anak mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Sesuai narasi kecurigaan di media sosial, Peggy Setiawan Cianjur kemudian dititipkan pada sopir Sunjaya bernama Cecep Dahlan Setiawan. Peggy dan Cecep kemudian tinggal di Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Hal itulah yang menurut narasi membuat Peggy Setiawan Cianjur sulit ditangkap sampai 8 tahun. Namun begitu, Cecep Dahlan Setiawan berkukuh bahwa Peggy Setiawan Cianjur adalah anak kandungnya hasil pernikahan siri dengan mantan istrinya Elisna. Elisna mengaku menikah dengan Cecep Dahlan Setiawan tahun 1995 saat usia 15 tahun. 2 tahun setelah menikah, Elisna mengandung Peggy Setiawan. Dan kini demi bisa membuktikan hal itu, Deddy Mulyadi memfasilitasi keluarga Cecep dan Peggy Cianjur untuk melakukan tes DNA. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan kuasa hukum terpidana kasus Vina mendatangi Barreskrim pada Rabu 10 Juli 2024 hari ini. Mereka melaporkan saksi Aep dan Dede buntut kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Deddy mengatakan pelaporan ini bertujuan untuk menguji kembali kesaksian Aep dan Dede. Sebab menurutnya para terpidana harus menjalani hukuman juga karena kesaksian Aep maupun Dede. Mereka ingin kembali menguji kesaksian Aep dan Dede tersebut apakah benar atau palsu. Deddy meyakini upaya yang dilakukan ini bisa menjadi jalan untuk membebaskan para terpidana. Terlebih, tersangka sebelumnya, yakni Peggy Setiawan, sudah dinyatakan bebas melalui permohonan pra-peradilan. Kebebasan Peggy Setiawan menjadi jalan masuk bagi pihaknya untuk mengumpulkan bukti-bukti. Sementara itu, Aep diketahui adalah saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki. Aep mengaku melihat kejadian itu karena dirinya pernah merantau ke Cirebon sejak tahun 2011. Namun setelah ada insiden pembunuhan itu, ia kembali ke Cikarang pada 2016 silam. Saat pembunuhan Vina dan Eki terjadi pada 8 tahun silam, Aep mengklaim melihat langsung peristiwa tersebut. Ya, saya kan pengacaranya sudah ada. Dari aspek sosial yang saya temukan ketika saya keliling di Cirebon, bertemu dengan berbagai pihak, terutama cerita bahwa malam minggu mereka sebelum maghrib nongkrong dulu di depan SMP 11, setelah itu pulang ke rumah, setelah itu minum ciu, ya ciunya dibelikan oleh Abdul Kahfi, anaknya Pak RT Masren, dan Jaya di warung Bu Nining. Setelah itu diusir oleh Bu Nining karena bikin
berisik, bikin ribut, pindah ke rumah Hadi. Setelah di rumah Hadi itu mereka kemudian nginep di rumah anaknya Pak RT Pasren, ya persis. Mereka kan di dalam. Yang diceritakan oleh orang di luar, di Cirebon, dengan mereka yang ceritakan di dalam tuh persis. Peristiwanya bahwa pada malam minggu itu mereka berada pada kegiatan yang saya ceritakan tadi. Kemudian untuk saksi Aep, nah Aep ini kalau sama mereka itu mungkin tahu muka, tapi bisa tahu nama satu-satu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa untuk Aep kesaksiannya pada Rivaldi atau Kucil itu makin jauh karena kenal sama Aep dan tidak pernah nongkrong di depan SMP sebelah. Kemudian peristiwa yang menarik lainnya adalah Abdul Kahfi saat penangkapan tidak ditangkap, tapi hanya untuk naik mengantar motor ke Polres. Itu ceritakan. Nah cerita itu saya lihat disampaikan pada wajah jujur, dan kalau saya mau ngomong nih di antara mereka itu yang tadi saya temuin itu yang punya wajah Setiawan bersama keluarganya di rumahnya yakni di Cirebon, Jawa Barat pada Selasa Juli 2024. Lelaki yang sebagai kuli bangunan itu kini tidak lagi tidur di balik jeruji terhitung sejak sidang pra peradilan Peggy Setiawan pada Senin 8 Juli 2024 lalu oleh ratusan warga dan keluarganya. Di sisi lain, pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril hingga pengacara Hotman Paris nampaknya dari forensik ini sudah memberikan menang sidang pra peradilan melawan Polda Jawa Barat. Khusus penjawab Indragiri langsung menghubungi salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, setelah tahu hakim menyangka Peggy Setiawan. Bahkan ia berniat memberikan kejutan kepada Peggy Setiawan dengan menawarkan pekerjaan. Menurut Tony RM, banyak pihak yang sudah menawarkan Peggy Setiawan pekerjaan. Tak hanya Reza Indragiri, rupanya pengacara kondang Hotman Paris pun ingin memberikan kejutan kepada Peggy yang kini menghirup udara bebas. Ia berniat mengajak ke makan Peggy Setiawan di sebuah restoran miliknya. Tak hanya Peggy, ia juga mengajak tim pengacara Peggy Setiawan untuk mendatangi undangannya tersebut. Jadi DPO itu berusia 22 tahun pada tahun 2016 silam. Tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Peron berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari Tribun Bogor.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama dengan akun lain bernama Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Peron, lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam Rian dan Aris janjian, namun udah bukan bajingan lagi. Kemudian saat Eki dan tewas, Rian Fauzi menulis di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2006 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra peradilan 5. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun, Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan.
Melihat ini, Hakim Tegal Ebon Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Eman Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy, Senin 8 Juli, nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta jadi penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana, ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2024. Dua terduga Perong panas dingin usai Peggy bebas. Susno curigai AEP dan 8 terpidana. Pasca Peggy Setiawan dibebaskan, dua terduga sosok Perong panas dingin. Bahkan mantan Kabareskrim Susno Duaci membuka fakta-fakta persidangan pra-peradilan di PN Bandung Senin 8 Juli 2024. Mantan Kapolda Jabar ini curiga selain dua sosok Perong itu ditersangka, 8 diantaranya difonis dan 3 lainnya masih DPO. Maka ia berharap Polda Jabar kerja keras mengungkap 3 DPO dan segera menangkap Perong yang asli. Susno curiga 8 orang terpidana yang sekarang dikurung juga salah tangkap. Padahal hukum seumur hidup dan satu sudah bebas, saka total jangan-jangan juga tidak bersalah, ujar Susno. Sebab sebagai Jenderal Purnawirawan Polri, ia mencintai Polri. Kekalahan Polda Jabar di pra-peradilan ini obat agar memperbaiki diri ke depan. Ia kasihan jika benar 8 terpidana itu juga korban salah tangkap, maka usut tuntas. Adapun dua sosok Perong jadi perbincangan pasca Peggy Setiawan dibebaskan. Sebab mengacu pada putusan pengadilan yang bernama Perong muncul di kolom komentar akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana, salah satu saksi kunci di kasus Vina Cirebon. Namun, ternyata dipanggil Perong alias Aris Menandar saat bercakap di kolom komentar akun Facebook milik Liga Akbar. Sebab keduanya teman Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama RF akun Facebooknya. Terlihat pula RF pada 9 Desember 2016 silam ada percakapan dengan Aris Menandar. Perong panggil Aris lalu dibalas apa oleh RF? Kita RF dan Aris janjian, kita udah bukan bajingan lagi Rong, aku ajak kagak, balas Aris. Kata pula saat Eki dan Vina tewas, RF menulis status di tanggal 27 Agustus 2016 dengan emoji icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga Ki, amin. Lalu ada pula Peggy Cianjur yang dicurigai netizen. Peggy Cianjur membantah tuduhan itu dan siap dari anak Cecep dan Elis bukan anak oknum pejabat. Bahkan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI, siap membantu biaya. Ditanggapi Ibu Peggy Cianjur, Elis jika ia bersedia untuk dilakukan tes DNA dan menegaskan bahwa Peggy Setiawan Cianjur benar-benar anak kandungnya. Susno menyoroti dua Perong meski dimintai keterangan. Sementara untuk saksi AEP jauh sebelum sidang Peggy Setiawan, Susno Duaci sudah mengatakan semoga AEP tidak melarikan diri memang betul terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Menanggapi ini, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Chuhandani Raharjo Puro Senin 8 Juli mengatakan, putusan ini akan dijadikan bahan evaluasi. Ini tentu saja menjadi evaluasi kita bersama. Kita juga melihat evaluasi terhadap penyidik-penyidik yang ada, bagaimana proses itu, katanya. Seorang mantan Intel membongkar sosok asli Peggy alias Perong yang hingga kini masih dicari. Bahkan, Peggy alias Perong yang asli ini pun disebutkan masih bebas berkeliaran. Sosok ini disebut masih cukup dekat dengan dunia kelompok bermotor atau geng motor. Informasi tersebut diungkap oleh salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Marwan Iswandi. Dia mengaku mendapat telepon dari seseorang yang tidak dia sebutkan namanya. Saya mendapat telepon pagi-pagi dari salah seorang, gak usah saya sebut ya, anggota Intelkah atau apa, yang jelaskan saya mantan anggota juga, kata Marwan dikutip dari salah satu TV swasta, Rabu, 10 Juli 2024. Seseorang yang menghubunginya tersebut menginformasikan soal Peggy alias Perong yang sebenarnya. Dia menyebut bahwa Peggy Setiawan bukanlah orang yang dimaksud. Jadi ada telepon mengatakan, Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu menurut informasi bukanlah Peggy Perong, terang Marwan menirukan ucapan si penelepon tersebut.
Kemudian dijelaskan soal sosok Peggy alias Perong yang asli, ternyata memang nyata benar adanya ada sosok Peggy alias Perong yang asli. Peggy Perong yang asli ini disebutkan tergabung dalam sebuah kelompok geng motor. Namun Marwan mendapat informasi bahwa persatuan geng motor yang di dalamnya ada Peggy alias Perong ini cukup kuat. Sehingga ada dugaan bahwa selama ini Peggy Perong yang asli ini terus disembunyikan oleh kelompok geng motor tersebut. Tapi gini bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat bang, tapi yang jelas Peggy Perong itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang yang menelepon saya, kata Marwan. Katakan dari Intel atau dari mana, maka saya bilang karena background saya tentara, ya mungkin saya adalah teman-teman dari Intel, dari segala macam. Kita cari informasi sebenarnya. Pengacara Peggy Mayor Purnawirawan Marwan Iswandi mengungkap sosok sebenarnya bernama Peggy alias Perong yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki. Marwan mendapatkan telepon dari rekannya yang diduga sesama aparat jika Perong adalah anggota dari geng motor di Cirebon. Berdasarkan keterangan rekannya, sosok Perong sulit ditembus karena solidaritas sesama anggota di kelompok motor tersebut. Keterangan ini semakin memastikan jika Peggy Setiawan berbeda dengan Perong. Ia meminta intelijen Polri terus menggali informasi. Marwan bahkan siap membantu mengungkap sosok Perong jika diminta oleh aparat hukum. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Jadi ada telepon mengatakan, Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu, menurut informasi, bukanlah Peggy Perong. Peggy Perong itu memang ada Bang, tetapi di geng motor. Kak saya bilang, tolong kamu dalami lagi. Tolong dalami, tapi gini Bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat Bang. Kuat, tetapi yang jelas itu Peggy Perong itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang menelpon saya. Disebutkan di mana nggak Pak orangnya? Ya ada di seputaran Cirebon itulah. Makanya saya bilang agar aparat ini mencari informasinya sebenarnya. Kita kan banyak intelijen kita. Banyak loh. Bahkan saya pun sebenarnya kita siap. Kita cari, ayo kita sama. Setelah Peggy Setiawan bebas, kini sosok sebenarnya Peggy Perong dalam pembunuhan Vina dan Eki menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Peggy menyebut telah menerima informasi akurat soal sosok Peggy Perong yang asli. Marwan Iswandi yang merupakan kuasa hukum dari Peggy Setiawan menuturkan keberadaan Peggy Perong asli diketahui saat ini berada di Cirebon. Hal ini diungkapkan Marwan berdasarkan informasi satu sosok anggota geng motor yang sama dengan Peggy Perong. Menurutnya intelijen harus diterjunkan untuk memburu Peggy Perong yang asli. Selain itu ia juga mengatakan pihaknya bersedia membantu pihak berwajib mencari Peggy Perong yang asli yang disebut-sebut sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 silam. Diketahui Peggy Setiawan yang awalnya ditersangkakan dan dituding Peggy Perong telah dibebaskan dari tahanan. Hal ini seusai putusan sidang pra-peradilan keluar dan Hakim Tunggal Eman Sulaiman membacakan putusannya. Peggy Setiawan terbebas dari segala tuduhan dan penetapan tersangka Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuanita. Peggy Setiawan kini sudah menghirup udara segar seusai dinyatakan bebas dari kasus Vina Cirebon melalui pra-peradilan pada Senin 8 Juli 2024 lalu. Namun kasus pembunuhan Vina Cirebon sampai saat ini masih menjadi perhatian. Publik kembali menyoroti Peggy lain yakni di Cianjur, Jawa Barat. Nama Peggy Cianjur masih menjadi sorotan lantaran dicurigai publik sebagai salah satu DPO kasus tersebut. Terbaru, Peggy Cianjur ini telah menjalani tes DNA dan tengah menunggu hasilnya yang akan keluar pada Senin 15 Juli 2024 mendatang. Dikabarkan tes DNA tersebut dibiayai oleh mantan Bupati Purwakarta yakni Deddy Mulyadi. Adapun Deddy Mulyadi merupakan salah satu orang yang turut mengikuti perkembangan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Hasil tes DNA tersebut ini bakal dipegang oleh Deddy Mulyadi langsung. Seusai menjalani tes DNA, Peggy Cianjur disebut tampak harap-harap cemas. Tak sedikit netizen yang menyoroti ekspresi Peggy Cianjur yang terlihat muram. Hal itu berdasarkan beredarnya video di akun media sosial
yang memperlihatkan Peggy Cianjur didampingi ayahnya dan Deddy Mulyadi seusai tes DNA. Sebelumnya diketahui Peggy Cianjur turut terseret kasus Vina Cirebon. Peggy Setiawan Cianjur ini dicurigai sebagai DPO kasus Vina yang buron sejak tahun 2016 silam. Banyak yang curiga sebenarnya Peggy Setiawan Cianjur adalah anak mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Sesuai narasi kecurigaan di media sosial, Peggy Setiawan Cianjur kemudian dititipkan pada sopir Sunjaya bernama Cecep Dahlan Setiawan. Peggy dan Cecep kemudian tinggal di Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Hal itulah yang menurut narasi membuat Peggy Setiawan Cianjur sulit ditangkap sampai 8 tahun lamanya. Namun begitu, Cecep Dahlan Setiawan berkukuh bahwa Peggy Setiawan Cianjur adalah anak kandungnya hasil pernikahan siri dengan mantan istrinya Elisna. Elisna mengaku menikah dengan Cecep Dahlan Setiawan tahun 1995 saat usianya 15 tahun. 2 tahun setelah menikah, Elisna mengandung Peggy Setiawan Cianjur. Dan kini demi bisa membuktikan hal itu, Deddy Mulyadi memfasilitasi keluarga Cecep dan Peggy Cianjur untuk melakukan tes DNA. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan kuasa hukum terpidana kasus Vina mendatangi Barreskrim pada Rabu 10 Juli 2024 hari ini. Mereka melaporkan saksi Aep dan Dede buntut kasus pembunuhan Vina dan Egi di Cirebon. Deddy mengatakan pelaporan ini bertujuan untuk menguji kembali kesaksian Aep dan Dede. Sebab menurutnya para terpidana harus menjalani hukuman juga karena kesaksian Aep maupun Dede. Mereka ingin kembali menguji kesaksian Aep dan Dede tersebut apakah benar atau palsu. Deddy meyakini upaya yang dilakukan ini bisa menjadi jalan untuk membebaskan para terpidana. Terlebih satu tersangka sebelumnya, yakni Peggy Setiawan, sudah dinyatakan bebas melalui permohonan pra-peradilan. Kebebasan Peggy Setiawan menjadi jalan masuk bagi pihaknya untuk mengumpulkan bukti-bukti. Sementara itu, Aep diketahui adalah saksi kasus pembunuhan Vina dan Egi. Aep mengaku melihat kejadian itu karena dirinya pernah merantau ke Cirebon sejak tahun 2011. Namun setelah ada insiden pembunuhan itu, ia kembali ke Cikarang pada 2016 silam. Saat pembunuhan Vina dan Egi terjadi pada 8 tahun silam, Aep mengklaim melihat langsung peristiwa tersebut. Ya, saya kan pendamping sosial, pengacaranya sudah ada. Dari aspek sosial yang saya temukan ketika saya keliling di Cirebon, bertemu dengan berbagai pihak, terutama cerita bahwa malam minggu mereka sebelum maghrib nongkrong dulu di depan SMP 11, setelah itu pulang ke rumah, setelah itu minum ciu, ya ciunya dibelikan oleh Abdul Kahfi, anaknya Pak RT Pasren, dan Jaya di warung Bu Nining. Setelah itu diusir oleh Bu Nining karena bikin berisik, bikin ribut, pindah ke rumah Hadi. Setelah di rumah Hadi itu mereka kemudian nginep di rumah anaknya Pak RT Pasren, ya persis. Mereka kan di dalam. Yang diceritakan oleh orang di luar di Cirebon dengan mereka yang ceritakan di dalam tuh persis. Peristiwanya bahwa pada malam minggu itu mereka berada pada kegiatan yang saya ceritakan tadi. Kemudian untuk saksi Aep, nah Aep ini kalau sama mereka itu mungkin tahu muka, tapi bisa tahu nama satu-satu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa untuk Aep
kesaksiannya pada Rivaldi atau Ucil itu makin jauh, karena Ucil itu tidak kenal sama Aep dan tidak pernah nongkrong di depan SMP sebelah. Kemudian peristiwa yang menarik lainnya adalah Abdul Kahfi pada saat penangkapan tidak ditangkap, tapi hanya diberi tugas untuk mengantar motor ke Polres. Itu cerita mereka. Gitu. Nah, cerita itu saya lihat disampaikan pada wajah jujur, dan kalau saya mau ngomong nih, di antara mereka itu yang tadi saya temuin itu yang punya wajah nakal, ya nakal bukan berarti membunuh loh, yang nakal itu cuman Ucil atau Rivaldi, dan yang ngakuin kan suka berkelahi. Dan kemudian Ahli psikolog hingga pengacara Hotman Paris bakal memberi kejutan untuk Peggy Setiawan. Diketahui kejutan silih berganti setelah status tersangka Peggy Setiawan dalam kasus Vina dinyatakan tidak sah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Setelah dinyatakan bebas, Peggy Setiawan pun akhirnya kembali berkumpul bersama keluarganya di rumahnya, yakni di Cirebon, Jawa Barat pada Selasa 9 Juli 2024. Lelaki yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu kini tidak lagi tidur di balik jeruji besi sel tahanan Polda Jawa Barat, terhitung sejak sidang pra-peradilan dimenangkan oleh Peggy Setiawan pada Senin 8 Juli 2024 lalu. Kepulangan Peggy Setiawan ke kampung halamannya pun disambut oleh ratusan warga dan keluarganya. Di sisi lain, pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril hingga pengacara Hotman Paris nampaknya sudah menyiapkan kejutan untuk anak pertama dari Kartini dan Rudy tersebut. Sang ahli forensik ini bahkan sudah memprediksi jika Peggy Setiawan akan menang dalam sidang pra-peradilan melawan Polda Jawa Barat. Usut punya usut, rupanya Reza Indragiri langsung menghubungi salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, setelah tahu hakim mencabut status tersangka Peggy Setiawan. Bahkan ia berniat memberikan kejutan kepada Peggy Setiawan dengan menawarkan pekerjaan. Menurut Tony RM, banyak pihak yang sudah menawarkan Peggy Setiawan pekerjaan. Tak hanya Reza Indragiri, rupanya pengacara kondang Hotman Paris pun ingin memberikan kejutan kepada Peggy yang kini menghirup udara bebas. Ia berniat mengajak makan Peggy Setiawan di sebuah restoran miliknya. Tak hanya Peggy, ia juga mengajak tim pengacara Peggy Setiawan untuk mendatangi undangannya tersebut. Rumahnya mengikuti proses iring-iringan warga sekitar yang terus mendampingi sampai Demikian live viral news kali ini. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Heboh, sosok Peron asli muncul. Ternyata bukan Peggy Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci Peggy bukan Peron, tetap pegang. Sebab mengacu pada putusan Dilan, Peron yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun pada tahun 2016 silam. Tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu
Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Perong lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun, Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa, sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emon Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emon Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy, Senin 8 Juli, nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta jadi penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2024. 2 terduga Perong panas dingin usai Peggy bebas. Susno curigai AEP dan 8 terpidana. Pasca Peggy Setiawan dibebaskan, 2 terduga sosok Perong panas dingin. Bahkan mantan Kabareskrim Susno Duaci mengungkap fakta-fakta persidangan pra-peradilan di PN Bandung Senin 8 Juli 2024. Mantan Kapolda Jabar ini curiga selain 2 sosok Perong itu, kesaksian AEP yang membuat 11 orang menjadi tersangka. 8 di antaranya divonis dan 3 lainnya masih DPO. Maka ia berharap Polda Jabar kerja keras mengungkap 3 DPO dan segera menangkap Perong yang asli. Susno curiga 8 orang terpidana yang sekarang dikurung juga salah tangkap. Padahal ada yang dihukum seumur hidup dan 1 sudah bebas, saka total jangan-jangan juga tidak bersalah, ujar Susno. Sebab sebagai Jenderal Purnawirawan Polri, ia mencintai Polri. Kekalahan Polda Jabar di pra-peradilan ini obat agar memperbaiki diri ke depan. Ia kasihan jika benar 8 terpidana itu juga korban salah tangkap, maka usut tuntas. Adapun 2 sosok Perong jadi perbincangan pasca Peggy Setiawan dibebaskan. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Perong menjadi DPO itu berusia 22 tahun di tahun 2016 silam, tinggal di Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulitnya hitam. Sosok yang dicurigai itu muncul pada Sabtu 7 Juli kemarin. Terpantau sosok pria bernama Perong muncul di kolom komentar akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana, salah satu saksi kunci di kasus Vina Cirebon. Namanya RF 27 tahun, ternyata dipanggil Perong alias Aris Munandar saat bercakap di kolom komentar akun Facebook milik Liga Akbar. Sebab keduanya teman Liga Akbar, bahkan memiliki beberapa foto bersama RF di akun Facebooknya. Terlihat pula RF pada 9 Desember 2016 silam ada percakapan dengan Aris Munandar. Perong panggil Aris lalu dibalas apa oleh RF, singkat cerita RF dan Aris janjian nongkrong. Namun Aris mengaku dia sudah tobat, kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris. Atau pula saat Eki dan Vina tewas, RF menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang dituliskan di tanggal 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga Ki, amin. Lalu ada pula Peggy Cianjur yang dicurigai netizen. Peggy Cianjur membantah tuduhan itu dan siap tes DNA. Jika dia benar-benar pasangan dari anak Cecep dan Elis, bukan anak oknum pejabat. Bahkan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI, siap membantu biaya. Hal ini ditanggapi Ibu Peggy Cianjur, Elis, jika ia bersedia untuk dilakukan tes DNA dan menegaskan bahwa Peggy Setiawan Cianjur benar-benar anak kandungnya. Susno menyurati 2 Perong meski dimintai keterangan. Sementara untuk saksi AEP jauh sebelum sidang, Peggy Setiawan, Susno Duaci sudah mengatakan semoga AEP tidak melarikan diri jika memang betul terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Menanggapi ini, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Chuhandani Raharjo Puro Senin 8 Juli mengatakan putusan ini akan dijadikan bahan evaluasi. Ini tentu saja menjadi evaluasi kita bersama. Kita juga melihat evaluasi terhadap penyidik-penyidik yang ada, bagaimana proses itu, katanya. Seorang mantan Intel membongkar sosok asli Peggy alias Perong yang hingga kini masih dicari.
Bahkan, Peggy alias Perong yang asli ini pun disebutkan masih bebas berkeliaran. Sosok ini disebut masih cukup dekat dengan dunia kelompok bermotor atau geng motor. Informasi tersebut diungkap oleh salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Marwan Iswandi. Dia mengaku mendapat telepon dari seseorang yang tidak dia sebutkan namanya. Saya mendapat telepon pagi-pagi dari salah seorang, gak usah saya sebut ya, anggota Intelkah atau apa, yang jelaskan saya mantan anggota juga, kata Marwan dikutip dari salah satu TV swasta, Rabu, 10 Juli 2024. Seseorang yang menghubunginya tersebut menginformasikan soal Peggy alias Perong yang sebenarnya. Dia menyebut bahwa Peggy Setiawan bukanlah orang yang dimaksud. Jadi ada telepon mengatakan, Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu menurut informasi bukanlah Peggy Perong, terang Marwan menirukan ucapan si penelepon tersebut. Kemudian dijelaskan soal sosok Peggy alias Perong yang asli, ternyata memang nyata benar adanya ada sosok Peggy alias Perong yang asli. Peggy Perong yang asli ini disebutkan tergabung dalam sebuah kelompok geng motor. Namun Marwan mendapat informasi bahwa persatuan geng motor yang di dalamnya ada Peggy alias Perong ini cukup kuat. Sehingga ada dugaan bahwa selama ini Peggy Perong yang asli ini terus disembunyikan oleh kelompok geng motor tersebut. Tapi gini Bang, mereka ini persatuannya mereka kuat Bang, tapi yang jelas Peggy Perong itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang yang menelepon saya, kata Marwan. Katakan dari Intel atau dari mana, maka saya bilang karena background saya tentara, ya mungkin saya adalah teman-teman dari Intel, dari segala macam. Kita cari informasi sebenarnya. Pengacara Peggy Mayor Purnawirawan Marwan Iswandi mengungkap sosok sebenarnya bernama Peggy alias Perong yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki. Marwan mendapatkan telepon dari rekannya yang diduga sesama aparat jika Perong adalah anggota dari geng motor di Cirebon. Berdasarkan keterangan rekannya, sosok Perong sulit ditembus karena solidaritas sesama anggota di kelompok motor tersebut. Keterangan ini semakin memastikan jika Peggy Setiawan berbeda dengan Perong. Ia meminta intelijen Polri terus menggali informasi. Marwan bahkan siap membantu mengungkap sosok Perong jika diminta oleh aparat hukum. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Jadi ada telepon mengatakan, Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu, menurut informasi bukanlah Peggy Perong. Peggy Perong itu memang ada Bang, tetapi di geng motor. Kak saya bilang, tolong kamu dalami lagi. Tolong dalami, tapi gini Bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat Bang. Kuat, tetapi yang jelas itu Peggy Perong itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang menelpon saya. Disebutkan di mana nggak Pak orangnya? Ya ada di seputaran Cirebon itulah. Makanya saya bilang agar aparat ini mencari informasinya sebenarnya. Kita kan banyak intelijen kita. Banyak loh. Bahkan saya pun sebenarnya kita siap. Kita cari, ayo kita sama. Setelah Peggy Setiawan bebas, kini sosok sebenarnya Peggy Perong dalam pembunuhan Vina dan Eki menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Peggy menyebut telah menerima informasi akurat soal sosok Peggy Perong yang asli. Marwan Iswandi yang merupakan kuasa hukum dari Peggy Setiawan menuturkan keberadaan Peggy Perong asli diketahui saat ini berada di Cirebon. Hal ini diungkapkan Marwan berdasarkan informasi satu sosok anggota geng motor yang sama dengan Peggy Perong. Menurutnya intelijen harus diterjunkan untuk memburu Peggy Perong yang asli. Selain itu ia juga mengatakan pihaknya bersedia membantu pihak berwajib mencari Peggy Perong yang asli yang disebut-sebut sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 silam. Diketahui Peggy Setiawan yang awalnya ditersangkakan dan dituding Peggy Perong telah dibebaskan dari tahanan. Hal ini seusai putusan sidang pra-peradilan keluar dan Hakim Tunggal Eman Sulaiman membacakan putusannya. Peggy Setiawan terbebas dari segala tuduhan dan penetapan tersangka Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuanita. Peggy Setiawan kini sudah menghirup udara segar seusai dinyatakan bebas dari kasus Vina Cirebon melalui pra-peradilan pada Senin, 8 Juli 2024 lalu. Namun kasus pembunuhan Vina Cirebon sampai saat ini masih menjadi perhatian.
Publik kembali menyoroti Peggy lain, yakni di Cianjur, Jawa Barat. Nama Peggy Cianjur masih menjadi sorotan lantaran dicurigai publik sebagai salah satu DPO kasus tersebut. Terbaru, Peggy Cianjur ini telah menjalani tes DNA dan tengah menunggu hasilnya yang akan keluar pada Senin 15 Juli 2024 mendatang. Dikabarkan tes DNA tersebut dibiayai oleh mantan Bupati Purwakarta, yakni Deddy Mulyadi. Adapun Deddy Mulyadi merupakan salah satu orang yang turut mengikuti perkembangan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Hasil tes DNA tersebut ini bakal dipegang oleh Deddy Mulyadi langsung. Seusai menjalani tes DNA, Peggy Cianjur disebut tampak harap-harap cemas. Tak sedikit netizen yang menyoroti ekspresi Peggy Cianjur yang terlihat muram. Hal itu berdasarkan beredarnya video di akun media sosial yang memperlihatkan Peggy Cianjur didampingi ayahnya dan Deddy Mulyadi seusai tes DNA. Sebelumnya diketahui Peggy Cianjur turut terseret kasus Vina Cirebon. Peggy Setiawan Cianjur ini dicurigai sebagai DPO kasus Vina yang buron sejak tahun 2016 silam. Banyak yang curiga sebenarnya Peggy Setiawan Cianjur adalah anak mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Sesuai narasi kecurigaan di media sosial, Peggy Setiawan Cianjur kemudian dititipkan pada sopir Sunjaya bernama Cecep Dahlan Setiawan. Peggy dan Cecep kemudian tinggal di Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Hal itulah yang menurut narasi membuat Peggy Setiawan Cianjur sulit ditangkap sampai 8 tahun lamanya. Namun begitu, Cecep Dahlan Setiawan berkukuh bahwa Peggy Setiawan Cianjur adalah anak kandungnya hasil pernikahan siri dengan mantan istrinya Elisna. Elisna mengaku menikah dengan Cecep Dahlan Setiawan tahun 1995 saat usianya 15 tahun. 2 tahun setelah menikah, Elisna mengandung Peggy Setiawan Cianjur. Dan kini demi bisa membuktikan hal itu, Deddy Mulyadi memfasilitasi keluarga Cecep dan Peggy Cianjur untuk melakukan tes DNA. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan kuasa hukum terpidana kasus Vina mendatangi Barreskrim pada Rabu 10 Juli 2024 hari ini. Mereka melaporkan saksi Aep dan Dede buntut kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Deddy mengatakan pelaporan ini bertujuan untuk menguji kembali kesaksian Aep dan Dede. Sebab menurutnya para terpidana harus menjalani hukuman juga karena kesaksian Aep maupun Dede. Mereka ingin kembali menguji kesaksian Aep dan Dede tersebut apakah benar atau palsu. Deddy meyakini upaya yang dilakukan ini bisa menjadi jalan untuk membebaskan para terpidana. Terlebih satu tersangka sebelumnya, yakni Peggy Setiawan, sudah dinyatakan bebas melalui permohonan pra-peradilan. Kebebasan Peggy Setiawan menjadi jalan masuk bagi pihaknya untuk mengumpulkan bukti-bukti. Sementara itu, Aep diketahui adalah saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki. Aep mengaku melihat kejadian itu karena dirinya pernah merantau ke Cirebon sejak tahun 2011. Namun setelah ada insiden pembunuhan itu, ia kembali ke Cikarang pada 2016 silam. Saat pembunuhan Vina dan Eki terjadi pada 8 tahun silam, Aep mengklaim melihat langsung peristiwa tersebut. Ya, saya kan pendamping sosial, pengacaranya sudah ada. Dari aspek sosial yang saya temukan ketika saya keliling di Cirebon, bertemu dengan berbagai pihak, terutama cerita bahwa malam minggu mereka sebelum maghrib nongkrong dulu di depan SMP 11,
setelah itu pulang ke rumah, setelah itu minum ciu, ya ciunya dibelikan oleh Abdul Kahfi, anaknya Pak RT Pasren, dan Jaya di warung Bu Nining. Setelah itu diusir oleh Bu Nining karena bikin berisik, bikin ribut, pindah ke rumah Hadi. Setelah di rumah Hadi itu mereka kemudian nginep di rumah anaknya Pak RT Pasren, ya persis. Mereka kan di dalam. Yang diceritakan oleh orang di luar, di Cirebon, dengan mereka yang ceritakan di dalam tuh persis. Peristiwanya bahwa pada malam minggu itu mereka berada pada kegiatan yang saya ceritakan tadi. Kemudian untuk saksi Aep, nah Aep ini kalau sama mereka itu mungkin tahu muka, tapi bisa tahu nama satu-satu, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa untuk Aep kesaksiannya pada Rivaldi atau Ucil itu makin jauh, karena Ucil itu tidak kenal sama Aep dan tidak pernah nongkrong di depan SMP sebelah. Kemudian peristiwa yang menarik lainnya adalah Abdul Kahfi pada saat penangkapan tidak ditangkap, tapi hanya diberi tugas untuk mengantar motor ke Polres. Itu cerita mereka. Gitu. Nah cerita itu saya lihat disampaikan pada wajah jujur, dan kalau saya mau ngomong nih, di antara mereka itu yang tadi saya temuin itu, yang punya wajah nakal, ya nakal bukan berarti membunuh loh, yang nakal itu cuman Ucil atau Rivaldi, dan yang ngakuin kan suka berkelahi. Dan kemudian ahli psikolog hingga pengacara Hotman Paris bakal memberi kejutan untuk Peggy Setiawan. Diketahui kejutan silih berganti setelah status tersangka Peggy Setiawan dalam kasus Vina dinyatakan tidak sah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Setelah dinyatakan bebas, Peggy Setiawan pun akhirnya kembali berkumpul bersama keluarganya di rumahnya, yakni di Cirebon, Jawa Barat pada Selasa 9 Juli 2024. Lelaki yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu kini tidak lagi tidur di balik jeruji besi sel tahanan Polda Jawa Barat, terhitung sejak sidang pra-peradilan dimenangkan oleh Peggy Setiawan pada Senin 8 Juli 2024 lalu. Kepulangan Peggy Setiawan ke kampung halamannya pun disambut oleh ratusan warga dan keluarganya. Di sisi lain, pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril hingga pengacara Hotman Paris nampaknya sudah menyiapkan kejutan untuk anak pertama dari Kartini dan Rudy tersebut. Sang ahli forensik ini bahkan sudah memprediksi jika Peggy Setiawan akan menang dalam sidang pra-peradilan melawan Polda Jawa Barat. Usut punya usut, rupanya Reza Indragiri langsung menghubungi salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, setelah tahu hakim mencabut status tersangka Peggy Setiawan. Bahkan ia berniat memberikan kejutan kepada Peggy Setiawan dengan menawarkan pekerjaan. Menurut Tony RM, banyak pihak yang sudah menawarkan Peggy Setiawan pekerjaan. Tak hanya Reza Indragiri, rupanya pengacara kondang Hotman Paris pun ingin memberikan kejutan kepada Peggy yang kini menghirup udara bebas. Ia berniat mengajak makan Peggy Setiawan di sebuah restoran miliknya. Tak hanya Peggy, ia juga mengajak tim pengacara Peggy Setiawan untuk mendatangi undangannya tersebut. Di rumahnya. Mengikuti proses iring-iringan warga sekitar yang terus mendampingi sampai Demikian live viral news kali ini. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com.
Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Heboh, sosok Peron asli muncul. Ternyata bukan Peggy Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Peggy bukan Peron tetap Pegong. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Peron yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun. Pada tahun 2016 silam, tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Peron lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun, Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa, sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emon Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emon Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy, Senin 8 Juli, nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta jadi penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana, ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2024. Dua terduga Perong panas dingin usai Peggy bebas. Susno curigai AEP dan 8 terpidana. Pasca Peggy Setiawan dibebaskan, dua terduga sosok Perong panas dingin. Bahkan mantan Kabareskrim Susno Duaci mengungkap fakta-fakta persidangan pra-peradilan di PN Bandung Senin 8 Juli 2024. Mantan Kapolda Jabar ini curiga selain dua sosok Perong itu, kesaksian AEP yang membuat 11 orang menjadi tersangka. 8 di antaranya divonis dan 3 lainnya masih DPO. Maka ia berharap Polda Jabar kerja keras mengungkap 3 DPO dan segera menangkap Perong yang asli. Susno curiga 8 orang terpidana yang sekarang dikurung juga salah tangkap. Padahal ada yang dihukum seumur hidup dan 1 sudah bebas, Saka Tatal jangan-jangan juga tidak bersalah, ujar Susno. Sebab sebagai Jenderal Purnawirawan Polri, ia mencintai Polri. Kekalahan Polda Jabar di pra-peradilan ini obat agar memperbaiki diri ke depan. Ia kasihan jika benar 8 terpidana itu juga korban salah tangkap, maka usut tuntas. Adapun 2 sosok Perong jadi perbincangan pasca Peggy Setiawan dibebaskan. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Perong menjadi DPO itu berusia 22 tahun, di tahun 2016 silam, tinggal di Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulitnya hitam. Sosok yang dicurigai itu muncul pada Sabtu 7 Juli kemarin. Terpantau sosok pria bernama Perong muncul di kolom komentar akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana, salah satu saksi kunci di kasus Vina Cirebon. Namanya RF 27 tahun, ternyata dipanggil Perong alias Aris Munandar saat bercakap di kolom komentar akun Facebook milik Liga Akbar. Sebab keduanya teman Liga Akbar, bahkan memiliki beberapa foto bersama RF di akun Facebooknya. Terlihat pula RF pada 9 Desember 2016 silam ada percakapan dengan Aris Munandar. Perong panggil Aris lalu dibalas apa oleh RF, singkat cerita RF dan Aris janjian nongkrong. Namun Aris mengaku dia sudah tobat, kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris. Atau pula saat Eki dan Vina tewas, RF menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang dituliskan di tanggal 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga Ki, amin. Lalu ada pula Peggy Cianjur yang dicurigai netizen. Peggy Cianjur membantah tuduhan itu dan siap tes DNA.
jika dia benar-benar pasangan dari anak Cecep dan Elish, bukan anak oknum pejabat. Bahkan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI, siap membantu biaya. Hal ini ditanggapi Ibu Peggy Cianjur Elish jika ia bersedia untuk dilakukan tes DNA dan menegaskan bahwa Peggy Setiawan Cianjur benar-benar anak kandungnya. Susno menyoroti 2 Peron meski dimintai keterangan. Sementara untuk saksi AEP jauh sebelum sidang, Peggy Setiawan, Susno Duaci sudah mengatakan semoga AEP tidak melarikan diri jika memang betul terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Menanggapi ini, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Chuhandani Raharjo Puro Senin 8 Juli mengatakan putusan ini akan dijadikan bahan evaluasi. Ini tentu saja menjadi evaluasi kita bersama. Kita juga melihat evaluasi terhadap penyidik-penyidik yang ada, bagaimana proses itu, katanya. Seorang mantan Intel membongkar sosok asli Peggy alias Perong yang hingga kini masih dicari. Bahkan, Peggy alias Perong yang asli ini pun disebutkan masih bebas berkeliaran. Sosok ini disebut masih cukup dekat dengan dunia kelompok bermotor atau geng motor. Informasi tersebut diungkap oleh salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Marwan Iswandi. Dia mengaku mendapat telepon dari seseorang yang tidak dia sebutkan namanya. Saya mendapat telepon pagi-pagi dari salah seorang, gak usah saya sebut ya, anggota Intelkah atau apa, yang jelaskan saya mantan anggota juga, kata Marwan dikutip dari salah satu TV swasta, Rabu, 10 Juli 2024. Seseorang yang menghubunginya tersebut menginformasikan soal Peggy alias Perong yang sebenarnya. Dia menyebut bahwa Peggy Setiawan bukanlah orang yang dimaksud. Jadi ada telepon mengatakan, Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu menurut informasi bukanlah Peggy Perong, terang Marwan menirukan ucapan si penelepon tersebut. Kemudian dijelaskan soal sosok Peggy alias Perong yang asli, ternyata memang nyata benar adanya ada sosok Peggy alias Perong yang asli. Peggy Perong yang asli ini disebutkan tergabung dalam sebuah kelompok geng motor. Namun Marwan mendapat informasi bahwa persatuan geng motor yang di dalamnya ada Peggy alias Perong ini cukup kuat. Sehingga ada dugaan bahwa selama ini Peggy Perong yang asli ini terus disembunyikan oleh kelompok geng motor tersebut. Tapi gini Bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat Bang, tapi yang jelas Peggy Perong itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang yang menelepon saya, kata Marwan. Katakan dari Intel atau dari mana, maka saya bilang karena background saya tentara, ya mungkin saya adalah teman-teman dari Intel, dari segala macam. Kita cari informasi sebenarnya. Pengacara Peggy Mayor Purnawirawan Marwan Iswandi mengungkap sosok sebenarnya bernama Peggy alias Perong yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki. Marwan mendapatkan telepon dari rekannya yang diduga sesama aparat jika Perong adalah anggota dari geng motor di Cirebon. Berdasarkan keterangan rekannya, sosok Perong sulit ditembus karena solidaritas sesama anggota di kelompok motor tersebut. Keterangan ini semakin memastikan jika Peggy Setiawan berbeda dengan Perong. Ia meminta intelijen Polri terus menggali informasi. Marwan bahkan siap membantu mengungkap sosok Perong jika diminta oleh aparat hukum. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Media. Jadi ada telepon mengatakan, Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu, menurut informasi bukanlah Peggy Perong. Peggy Perong itu memang ada Bang, tetapi di geng motor. Kak saya bilang, tolong kamu dalami lagi. Tolong dalami, tapi gini Bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat Bang. Kuat, tetapi yang jelas itu Peggy Perong itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang menelpon saya. Disebutkan di mana nggak Pak orangnya? Ya ada di seputaran Cirebon itulah. Makanya saya bilang agar aparat ini mencari informasinya sebenarnya. Kita kan banyak intelijen kita. Banyak loh. Bahkan saya pun sebenarnya kita siap. Kita cari, ayo kita sama. Setelah Peggy Setiawan bebas, kini sosok sebenarnya Peggy Perong dalam pembunuhan Vina dan Eki menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Peggy menyebut telah menerima informasi akurat soal sosok Peggy Perong yang asli.
Marwan Iswandi yang merupakan kuasa hukum dari Peggy Setiawan menuturkan keberadaan Peggy Peron asli diketahui saat ini berada di Cirebon. Hal ini diungkapkan Marwan berdasarkan informasi satu sosok anggota geng motor yang sama dengan Peggy Peron. Menurutnya intelijen harus diterjunkan untuk memburu Peggy Peron yang asli. Selain itu ia juga mengatakan pihaknya bersedia membantu pihak berwajib mencari Peggy Peron yang asli yang disebut-sebut sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 silam. Diketahui Peggy Setiawan yang awalnya ditersangkakan dan dituding Peggy Peron telah dibebaskan dari tahanan. Hal ini seusai putusan sidang pra-peradilan keluar dan Hakim Tunggal Eman Sulaiman membacakan putusannya. Peggy Setiawan terbebas dari segala tuduhan dan penetapan tersangka Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuanita. Peggy Setiawan kini sudah menghirup udara segar seusai dinyatakan bebas dari kasus Vina Cirebon melalui pra-peradilan pada Senin, 8 Juli 2024 lalu. Namun kasus pembunuhan Vina Cirebon sampai saat ini masih menjadi perhatian. Publik kembali menyoroti Peggy lain, yakni di Cianjur, Jawa Barat. Nama Peggy Cianjur masih menjadi sorotan lantaran dicurigai publik sebagai salah satu DPO kasus tersebut. Terbaru, Peggy Cianjur ini telah menjalani tes DNA dan tengah menunggu hasilnya yang akan keluar pada Senin 15 Juli 2024 mendatang. Dikabarkan tes DNA tersebut dibiayai oleh mantan Bupati Purwakarta, yakni Deddy Mulyadi. Adapun Deddy Mulyadi merupakan salah satu orang yang turut mengikuti perkembangan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Hasil tes DNA tersebut ini bakal dipegang oleh Deddy Mulyadi langsung. Seusai menjalani tes DNA, Peggy Cianjur disebut tampak harap-harap cemas. Tak sedikit netizen yang menyoroti ekspresi Peggy Cianjur yang terlihat muram. Hal itu berdasarkan beredarnya video di akun media sosial yang memperlihatkan Peggy Cianjur didampingi ayahnya dan Deddy Mulyadi seusai tes DNA. Sebelumnya diketahui Peggy Cianjur turut terseret kasus Vina Cirebon. Peggy Setiawan Cianjur ini dicurigai sebagai DPO kasus Vina yang buron sejak tahun 2016 silam. Banyak yang curiga sebenarnya Peggy Setiawan Cianjur adalah anak mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Sesuai narasi kecurigaan di media sosial, Peggy Setiawan Cianjur kemudian dititipkan pada sopir Sunjaya bernama Cecep Dahlan Setiawan. Peggy dan Cecep kemudian tinggal di Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Hal itulah yang menurut narasi membuat Peggy Setiawan Cianjur sulit ditangkap sampai 8 tahun lamanya. Namun begitu, Cecep Dahlan Setiawan berkukuh bahwa Peggy Setiawan Cianjur adalah anak kandungnya hasil pernikahan siri dengan mantan istrinya Elisna. Elisna mengaku menikah dengan Cecep Dahlan Setiawan tahun 1995 saat usianya 15 tahun. 2 tahun setelah menikah, Elisna mengandung Peggy Setiawan Cianjur. Dan kini demi bisa membuktikan hal itu, Deddy Mulyadi memfasilitasi keluarga Cecep dan Peggy Cianjur untuk melakukan tes DNA. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan kuasa hukum terpidana kasus Vina mendatangi Barreskrim pada Rabu 10 Juli 2024 hari ini. Mereka melaporkan saksi Aep dan Dede buntut kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Deddy mengatakan pelaporan ini bertujuan untuk menguji kembali kesaksian Aep dan Dede. Sebab menurutnya, para terpidana harus menjalani hukuman juga karena kesaksian Aep maupun Dede. Mereka ingin kembali menguji kesaksian Aep dan Dede tersebut apakah benar atau palsu. Deddy meyakini upaya yang dilakukan ini bisa menjadi jalan untuk membebaskan para terpidana. Terlebih, satu tersangka sebelumnya, yakni Peggy Setiawan,
sudah dinyatakan bebas melalui permohonan pra-peradilan. Kebebasan Peggy Setiawan menjadi jalan masuk bagi pihaknya untuk mengumpulkan bukti-bukti. Sementara itu, AF diketahui adalah saksi kasus pembunuhan Vina dan Egi. AF mengaku melihat kejadian itu karena dirinya pernah merantau ke Cirebon sejak tahun 2011. Namun setelah ada insiden pembunuhan itu, ia kembali ke Cikarang pada 2016 silam. Saat pembunuhan Vina dan Egi terjadi pada 8 tahun silam, AF mengklaim melihat langsung peristiwa tersebut. Ya, saya kan pendamping sosial, pengacaranya sudah ada. Dari aspek sosial yang saya temukan ketika saya keliling di Cirebon, bertemu dengan berbagai pihak, terutama cerita bahwa malam minggu mereka sebelum maghrib nongkrong dulu di depan SMP 11, setelah itu pulang ke rumah, setelah itu minum ciu, ya ciunya dibelikan oleh Abdul Kahfi, anaknya Pak RT Pasren Jaya, di warung Bu Nining. Setelah itu diusir oleh Bu Nining karena bikin berisik, bikin ribut, pindah ke rumah Hadi. Setelah di rumah Hadi itu mereka kemudian nginep di rumah anaknya Pak RT Pasren, ya persis. Mereka kan di dalam. Yang diceritakan oleh orang di luar di Cirebon dengan mereka yang ceritakan di dalam tuh persis. Peristiwanya bahwa pada malam minggu itu mereka berada pada kegiatan yang saya ceritakan tadi. Kemudian untuk saksi AF, nah AF ini kalau sama mereka itu mungkin tahu muka, tapi bisa tahu nama satu-satu, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa untuk AF kesaksiannya pada Rivaldi atau Ucil itu makin jauh, karena Ucil itu tidak kenal sama AF dan tidak pernah nongkrong di depan SMP 11. Kemudian peristiwa yang menarik lainnya adalah Abdul Kahfi pada saat penangkapan tidak ditangkap, tapi hanya diberi tugas untuk naik mengantar motor ke Polres. Itu cerita mereka. Gitu. Nah cerita itu saya lihat disampaikan pada wajah jujur, dan kalau saya mau ngomong nih, di antara mereka itu yang tadi saya temuin itu yang punya wajah nakal, ya nakal bukan berarti membunuh loh, yang nakal itu cuman Ucil atau Rivaldi, dan yang ngakuin kan suka berkelahi. Dan kemudian Ahli psikolog hingga pengacara Hotman Paris bakal memberi kejutan untuk Peggy Setiawan. Diketahui kejutan silih berganti setelah status tersangka Peggy Setiawan dalam kasus Vina dinyatakan tidak sah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Setelah dinyatakan bebas, Peggy Setiawan pun akhirnya kembali berkumpul bersama keluarganya di rumahnya, yakni di Cirebon, Jawa Barat pada Selasa 9 Juli 2024. Lelaki yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu kini tidak lagi tidur di balik jeruji besi sel tahanan Polda Jawa Barat, terhitung sejak sidang pra-peradilan dimenangkan oleh Peggy Setiawan pada Senin 8 Juli 2024 lalu. Kepulangan Peggy Setiawan ke kampung halamannya pun disambut oleh ratusan warga dan keluarganya. Di sisi lain, pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril hingga pengacara Hotman Paris nampaknya sudah menyiapkan kejutan untuk anak pertama dari Kartini dan Rudy tersebut. Sang ahli forensik ini bahkan sudah memprediksi jika Peggy Setiawan akan menang dalam sidang pra-peradilan melawan Polda Jawa Barat. Usut punya usut, rupanya Reza Indragiri langsung menghubungi salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, setelah tahu hakim mencabut status tersangka Peggy Setiawan. Bahkan ia berniat memberikan kejutan kepada Peggy Setiawan dengan menawarkan pekerjaan. Menurut Tony RM, banyak pihak yang sudah menawarkan Peggy Setiawan pekerjaan. Tak hanya Reza Indragiri, rupanya pengacara kondang Hotman Paris pun ingin memberikan kejutan kepada Peggy yang kini menghirup udara bebas. Ia berniat mengajak makan Peggy Setiawan di sebuah restoran miliknya. Tak hanya Peggy, ia juga mengajak tim pengacara Peggy Setiawan untuk mendatangi undangannya tersebut.
rumahnya. Mengikuti proses iring-iringan warga sekitar yang terus mendampingi Peggy sampai Demikian live viral news kali ini. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Heboh, sosok Peron asli muncul. Ternyata bukan Peggy Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Peggy bukan Peron tetap Pegong. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Peron yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun pada tahun 2016 silam. Tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Peron lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emon Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emon Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy Senin 8 Juli nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta di penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana, ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2024. Dua terduga Perong panas dingin usai Peggy bebas. Susno curigai AEP dan 8 terpidana. Pasca Peggy Setiawan dibebaskan, dua terduga sosok Perong panas dingin. Bahkan mantan Kabareskrim Susno Duaci mengungkap fakta-fakta persidangan pra-peradilan di PN Bandung Senin 8 Juli 2024. Mantan Kapolda Jabar ini curiga selain dua sosok Perong itu, kesaksian AEP yang membuat 11 orang menjadi tersangka. 8 di antaranya divonis dan 3 lainnya masih DPO. Maka ia berharap Polda Jabar kerja keras mengungkap 3 DPO dan segera menangkap Perong yang asli. Susno curiga 8 orang terpidana yang sekarang dikurung juga salah tangkap. Padahal ada yang dihukum seumur hidup dan 1 sudah bebas, saka total jangan-jangan juga tidak bersalah, ujar Susno. Sebab sebagai Jenderal Purnawirawan Polri, ia mencintai Polri. Kekalahan Polda Jabar di pra-peradilan ini obat agar memperbaiki diri ke depan. Ia kasihan jika benar 8 terpidana itu juga korban salah tangkap, maka usut tuntas. Adapun dua sosok Perong jadi perbincangan pasca Peggy Setiawan dibebaskan. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Perong menjadi DPO itu berusia 22 tahun di tahun 2016 silam, tinggal di Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulitnya hitam. Sosok yang dicurigai itu muncul pada Sabtu 7 Juli kemarin.
Terpantau sosok pria bernama Perong muncul di kolom komentar akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana, salah satu saksi kunci di kasus Vina Cirebon. Namanya RF 27 tahun, ternyata dipanggil Perong alias Aris Menandar saat bercakap di kolom komentar akun Facebook milik Liga Akbar. Sebab keduanya teman Liga Akbar, bahkan memiliki beberapa foto bersama RF di akun Facebooknya. Terlihat pula RF pada 9 Desember 2016 silam ada percakapan dengan Aris Menandar. Perong panggil Aris lalu dibalas apa oleh RF. Singkat cerita, RF dan Aris janjian nongkrong. Namun Aris mengaku dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi, Rong. Ngerokok aja kagak, balas Aris. Serta pula saat Eki dan Vina tewas, RF menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang dituliskan di tanggal 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga Ki, amin. Lalu ada pula Peggy Cianjur yang dicurigai netizen. Peggy Cianjur membantah tuduhan itu dan siap tes DNA. Jika dia benar-benar pasangan dari anak Cecep dan Elish, bukan anak oknum pejabat. Bahkan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI, siap membantu biaya. Hal ini ditanggapi Ibu Peggy Cianjur, Elish, jika ia bersedia untuk dilakukan tes DNA dan menegaskan bahwa Peggy Setiawan Cianjur benar-benar anak kandungnya. Susno menyoroti 2 Perong meski dimintai keterangan. Sementara untuk saksi AEP jauh sebelum sidang, Peggy Setiawan, Suster Duaci sudah mengatakan semoga AEP tidak melarikan diri jika memang betul terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Menanggapi ini, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Chuhandani Raharjo Puro Senin 8 Juli mengatakan putusan ini akan dijadikan bahan evaluasi. Ini tentu saja menjadi evaluasi kita bersama. Kita juga melihat evaluasi terhadap penyidik-penyidik yang ada, bagaimana proses itu, katanya. Seorang mantan Intel membongkar sosok asli Peggy alias Perong yang hingga kini masih dicari. Bahkan, Peggy alias Perong yang asli ini pun disebutkan masih bebas berkeliaran. Sosok ini disebut masih cukup dekat dengan dunia kelompok bermotor atau geng motor. Informasi tersebut diungkap oleh salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Marwan Iswandi. Dia mengaku mendapat telepon dari seseorang yang tidak dia sebutkan namanya. Saya mendapat telepon pagi-pagi dari salah seorang, gak usah saya sebut ya, anggota Intelkah atau apa, yang jelaskan saya mantan anggota juga, kata Marwan dikutip dari salah satu TV swasta, Rabu, 10 Juli 2024. Seseorang yang menghubunginya tersebut menginformasikan soal Peggy alias Perong yang sebenarnya. Dia menyebut bahwa Peggy Setiawan bukanlah orang yang dimaksud. Jadi ada telepon mengatakan, Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu menurut informasi bukanlah Peggy Perong, terang Marwan menirukan ucapan si penelepon tersebut. Kemudian dijelaskan soal sosok Peggy alias Perong yang asli, ternyata memang nyata benar adanya ada sosok Peggy alias Perong yang asli. Peggy Perong yang asli ini disebutkan tergabung dalam sebuah kelompok geng motor. Namun Marwan mendapat informasi bahwa persatuan geng motor yang di dalamnya ada Peggy alias Perong ini cukup kuat. Sehingga ada dugaan bahwa selama ini Peggy Perong yang asli ini terus disembunyikan oleh kelompok geng motor tersebut. Tapi gini Bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat Bang, tapi yang jelas Peggy Perong itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang yang menelepon saya, kata Marwan. Katakan dari Intel atau dari mana, maka saya bilang karena background saya tentara, ya mungkin saya adalah teman-teman dari Intel, dari segala macam. Kita cari informasi sebenarnya. Pengacara Peggy Mayor Purnawirawan Marwan Iswandi mengungkap sosok sebenarnya bernama Peggy alias Perong yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki. Marwan mendapatkan telepon dari rekannya yang diduga sesama aparat jika Perong adalah anggota dari geng motor di Cirebon. Berdasarkan keterangan rekannya, sosok Perong sulit ditembus karena solidaritas sesama anggota di kelompok motor tersebut. Keterangan ini semakin memastikan jika Peggy Setiawan berbeda dengan Perong. Ia meminta intelijen Polri terus menggali informasi. Marwan bahkan siap membantu mengungkap sosok Perong jika diminta oleh aparat hukum. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Jadi ada telepon mengatakan, Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu, menurut informasi bukanlah Peggy Perong. Peggy Perong itu memang ada Bang, tetapi di geng motor. Kak saya bilang, tolong kamu dalami lagi. Tolong dalami, tapi gini Bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat Bang. Kuat, tetapi yang jelas itu Peggy Perong itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang menelpon saya.
di mana nggak Pak orangnya? Disebutnya. Ya ada di seputaran Cirebon itulah. Makanya saya bilang agar aparat ini mencari informasinya sebenarnya. Kita kan banyak intelijen kita. Banyak loh. Bahkan saya pun sebenarnya kita siap. Kita cari, ayo kita sama. Setelah Peggy Setiawan bebas, kini sosok sebenarnya Peggy Peron dalam pembunuhan Vina dan Eki menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Peggy menyebut telah menerima informasi akurat soal sosok Peggy Peron yang asli. Marwan Iswandi yang merupakan kuasa hukum dari Peggy Setiawan menuturkan keberadaan Peggy Peron asli diketahui saat ini berada di Cirebon. Hal ini diungkapkan Marwan berdasarkan informasi satu sosok anggota geng motor yang sama dengan Peggy Peron. Menurutnya intelijen harus diterjunkan untuk memburu Peggy Peron yang asli. Selain itu ia juga mengatakan pihaknya bersedia membantu pihak berwajib mencari Peggy Peron yang asli yang disebut-sebut sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 silam. Diketahui Peggy Setiawan yang awalnya ditersangkakan dan dituding Peggy Peron telah dibebaskan dari tahanan. Hal ini seusai putusan sidang pra-peradilan keluar dan Hakim Tunggal Eman Sulaiman membacakan putusannya. Peggy Setiawan terbebas dari segala tuduhan dan penetapan tersangka Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuanita. Peggy Setiawan kini sudah menghirup udara segar seusai dinyatakan bebas dari kasus Vina Cirebon melalui pra-peradilan pada Senin 8 Juli 2024 lalu. Namun kasus pembunuhan Vina Cirebon sampai saat ini masih menjadi perhatian. Publik kembali menyoroti Peggy lain yakni di Cianjur, Jawa Barat. Nama Peggy Cianjur masih menjadi sorotan lantaran dicurigai publik sebagai salah satu DPO kasus tersebut. Terbaru, Peggy Cianjur ini telah menjalani tes DNA dan tengah menunggu hasilnya yang akan keluar pada Senin 15 Juli 2024 mendatang. Dikabarkan tes DNA tersebut dibiayai oleh mantan Bupati Purwakarta yakni Deddy Mulyadi. Adapun Deddy Mulyadi merupakan salah satu orang yang turut mengikuti perkembangan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Hasil tes DNA tersebut ini bakal dipegang oleh Deddy Mulyadi langsung. Seusai menjalani tes DNA, Peggy Cianjur disebut tampak harap-harap cemas. Tak sedikit netizen yang menyoroti ekspresi Peggy Cianjur yang terlihat muram. Hal itu berdasarkan beredarnya video di akun media sosial yang memperlihatkan Peggy Cianjur didampingi ayahnya dan Deddy Mulyadi seusai tes DNA. Sebelumnya diketahui Peggy Cianjur turut terseret kasus Vina Cirebon. Peggy Setiawan Cianjur ini dicurigai sebagai DPO kasus Vina yang buron sejak tahun 2016 silam. Banyak yang curiga sebenarnya Peggy Setiawan Cianjur adalah anak mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Sesuai narasi kecurigaan di media sosial, Peggy Setiawan Cianjur kemudian dititipkan pada sopir Sunjaya bernama Cecep Dahlan Setiawan. Peggy dan Cecep kemudian tinggal di Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Hal itulah yang menurut narasi membuat Peggy Setiawan Cianjur sulit ditangkap sampai 8 tahun lamanya. Namun begitu, Cecep Dahlan Setiawan berkukuh bahwa Peggy Setiawan Cianjur adalah anak kandungnya hasil pernikahan siri dengan mantan istrinya Elisna. Elisna mengaku menikah dengan Cecep Dahlan Setiawan tahun 1995 saat usianya 15 tahun. 2 tahun setelah menikah, Elisna mengandung Peggy Setiawan Cianjur. Dan kini demi bisa membuktikan hal itu, Deddy Mulyadi memfasilitasi keluarga Cecep dan Peggy Cianjur untuk melakukan tes DNA. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan kuasa hukum terpidana kasus Vina mendatangi Barreskrim
pada Rabu 10 Juli 2024 hari ini. Mereka melaporkan saksi Aep dan Dede buntut kasus pembunuhan Vina dan Egi di Cirebon. Dede mengatakan pelaporan ini bertujuan untuk menguji kembali kesaksian Aep dan Dede. Sebab menurutnya, para terpidana harus menjalani hukuman juga karena kesaksian Aep maupun Dede. Mereka ingin kembali menguji kesaksian Aep dan Dede tersebut apakah benar atau palsu. Dede meyakini upaya yang dilakukan ini bisa menjadi jalan untuk membebaskan para terpidana. Terlebih, satu tersangka sebelumnya, yakni Peggy Setiawan, sudah dinyatakan bebas melalui permohonan pra-peradilan. Kebebasan Peggy Setiawan menjadi jalan masuk bagi pihaknya untuk mengumpulkan bukti-bukti. Sementara itu, Aep diketahui adalah saksi kasus pembunuhan Vina dan Egi. Aep mengaku melihat kejadian itu karena dirinya pernah merantau ke Cirebon sejak tahun 2011. Namun setelah ada insiden pembunuhan itu, ia kembali ke Cikarang pada 2016 silam. Saat pembunuhan Vina dan Egi terjadi pada 8 tahun silam, Aep mengklaim melihat langsung peristiwa tersebut. Ya, saya kan pendamping sosial, pengacaranya sudah ada. Dari aspek sosial yang saya temukan ketika saya keliling di Cirebon, bertemu dengan berbagai pihak, terutama cerita bahwa malam minggu mereka sebelum maghrib nongkrong dulu di depan SMP 11, setelah itu pulang ke rumah, setelah itu minum ciu, ya ciunya dibelikan oleh Abdul Kahfi, anaknya Pak RT Pasren, dan Jaya di warung Bu Nining. Setelah itu diusir oleh Bu Nining karena bikin berisik, bikin ribut, pindah ke rumah Hadi. Setelah di rumah Hadi itu mereka kemudian nginep di rumah anaknya Pak RT Pasren, ya persis. Mereka kan di dalam. Yang diceritakan oleh orang di luar, di Cirebon, dengan mereka yang ceritakan di dalam tuh persis. Peristiwanya bahwa pada malam minggu itu mereka berada pada kegiatan yang saya ceritakan tadi. Kemudian untuk saksi Aep, nah Aep ini kalau sama mereka itu mungkin tahu muka, tapi bisa tahu nama satu-satu, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa untuk Aep kesaksiannya pada Rivaldi atau Ucil itu makin jauh, karena Ucil itu tidak kenal sama Aep dan tidak pernah nongkrong di depan SMP 11. Kemudian peristiwa yang menarik lainnya adalah Abdul Kahfi pada saat penangkapan tidak ditangkap, tapi hanya diberi tugas untuk mengantar motor ke Polres. Itu cerita mereka. Nah, cerita itu saya lihat disampaikan pada wajah jujur, dan kalau saya mau ngomong nih, di antara mereka itu yang tadi saya temuin itu yang punya wajah nakal, ya nakal bukan berarti membunuh loh, yang nakal itu cuman Ucil atau Rivaldi, dan yang ngakuin kan suka berkelahi. Dan kemudian Ahli psikolog hingga pengacara Hotman Paris bakal memberi kejutan untuk Peggy Setiawan. Diketahui kejutan silih berganti setelah status tersangka Peggy Setiawan dalam kasus Vina dinyatakan tidak sah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Setelah dinyatakan bebas, Peggy Setiawan pun akhirnya kembali berkumpul bersama keluarganya di rumahnya, yakni di Cirebon, Jawa Barat pada Selasa 9 Juli 2024. Lelaki yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu kini tidak lagi tidur di balik jeruji besi sel tahanan Polda Jawa Barat, terhitung sejak sidang pra-peradilan dimenangkan oleh Peggy Setiawan pada Senin 8 Juli 2024 lalu. Kepulangan Peggy Setiawan ke kampung halamannya pun disambut oleh ratusan warga dan keluarganya. Di sisi lain, pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril hingga pengacara Hotman Paris nampaknya sudah menyiapkan kejutan untuk anak pertama dari Kartini dan Rudy tersebut. Sang ahli forensik ini bahkan sudah memprediksi jika Peggy Setiawan akan menang dalam sidang pra-peradilan melawan Polda Jawa Barat. Usut punya usut, rupanya Reza Indragiri langsung menghubungi salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, setelah tahu hakim mencabut status tersangka Peggy Setiawan. Bahkan ia berniat memberikan kejutan kepada Peggy Setiawan dengan menawarkan pekerjaan.
Menurut Tony RM, banyak pihak yang sudah menawarkan Peggy Setiawan pekerjaan. Tak hanya Reza Indragiri, rupanya pengacara kondang Hotman Paris pun ingin memberikan kejutan kepada Peggy yang kini menghirup udara bebas. Ia berniat mengajak kemakan Peggy Setiawan di sebuah restoran miliknya. Tak hanya Peggy, ia juga mengajak tim pengacara Peggy Setiawan untuk mendatangi undangannya tersebut. Di rumahnya. Mengikuti proses iring-iringan warga sekitar yang terus mendampingi Peggy sampai Demikian live viral news kali ini. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Heboh, sosok Peron asli muncul. Ternyata bukan Peggy Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Peggy bukan Peron tetap Pegong. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Peron yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun pada tahun 2016 silam, tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Peron lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emot Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emot Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy Senin 8 Juli nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta jadi penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2024. 2 terduga Perong panas dingin usai Peggy bebas. Susno curigai AEP dan 8 terpidana. Pasca Peggy Setiawan dibebaskan, 2 terduga sosok Perong panas dingin
Bahkan mantan Kabareskrim Susna II Haji mengungkap fakta-fakta persidangan pra-peradilan di PN Bandung Senin 8 Juli 2024. Mantan Kapolda Jabar ini curiga selain dua sosok peron itu, kesaksian AEP yang membuat 11 orang menjadi tersangka. 8 di antaranya divonis dan 3 lainnya masih DPO. Maka ia berharap Polda Jabar kerja keras mengungkap 3 DPO dan segera menangkap peron yang asli. Susna curiga 8 orang terpidana yang sekarang dikurung juga salah tangkap. Padahal ada yang dihukum seumur hidup dan 1 sudah bebas, Saka total jangan-jangan juga tidak bersalah, ujar Susno. Sebab sebagai Jenderal Purnawirawan Polri yang mencintai Polri, kekalahan Polda Jabar di pra-peradilan ini obat agar memperbaiki diri ke depan. Ya kasihan jika benar 8 terpidana itu juga korban salah tangkap, maka usut tuntas. Adapun 2 sosok peron jadi perbincangan pasca Peggy Setiawan dibebaskan. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, peron menjadi DPO itu berusia 22 tahun di tahun 2016 silam, tinggal di Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulitnya hitam. Sosok yang dicurigai itu muncul pada Sabtu 7 Juli kemarin. Terpantau sosok pria bernama Peron muncul di kolom komentar akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana, salah satu saksi kunci di kasus Vina Cirebon. Namanya RF 27 tahun, ternyata dipanggil Peron alias Aris Menandar saat bercakap di kolom komentar akun Facebook milik Liga Akbar. Sebab keduanya teman Liga Akbar, bahkan memiliki beberapa foto bersama RF di akun Facebooknya. Terlihat pula RF pada 9 Desember 2016 silam ada percakapan dengan Aris Menandar. Peron panggil Aris lalu dibalas apa oleh RF. Singkat cerita, RF dan Aris janjian nongkrong. Namun Aris mengaku dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi rong, ngerokok aja kagak, balas Aris. Atau pula saat Eki dan Vina tewas, RF menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang dituliskan di tanggal 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga ki, amin. Lalu ada pula Peggy Cianjur yang dicurigai netizen. Peggy Cianjur membantah tuduhan itu dan siap tes DNA. Jika dia benar-benar pasangan dari anak Cecep dan Elis, bukan anak oknum pejabat. Bahkan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI, siap membantu biaya. Hal ini ditanggapi Ibu Peggy Cianjur, Elis, jika ia bersedia untuk dilakukan tes DNA dan menegaskan bahwa Peggy Setiawan Cianjur benar-benar anak kandungnya. Susno menyoroti 2 peron meski dimintai keterangan. Sementara untuk saksi AEP jauh sebelum sidang, Peggy Setiawan, Susno II Haji sudah mengatakan semoga AEP tidak melarikan diri jika memang betul terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Menanggapi ini, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Chuhandani Raharjo Puro Senin 8 Juli mengatakan putusan ini akan dijadikan bahan evaluasi. Ini tentu saja menjadi evaluasi kita bersama. Kita juga melihat evaluasi terhadap penyidik-penyidik yang ada, bagaimana proses itu, katanya. Seorang mantan Intel membongkar sosok asli Peggy alias Peron yang hingga kini masih dicari. Bahkan, Peggy alias Peron yang asli ini pun disebutkan masih bebas berkeliaran. Sosok ini disebut masih cukup dekat dengan dunia kelompok bermotor atau geng motor. Informasi tersebut diungkap oleh salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Marwan Iswandi. Dia mengaku mendapat telepon dari seseorang yang tidak dia sebutkan namanya. Saya mendapat telepon pagi-pagi dari salah seorang, gak usah saya sebut ya, anggota Intelkah atau apa, yang jelaskan saya mantan anggota juga, kata Marwan dikutip dari salah satu TV swasta, Rabu, 10 Juli 2024. Seseorang yang menghubunginya tersebut menginformasikan soal Peggy alias Peron yang sebenarnya. Dia menyebut bahwa Peggy Setiawan bukanlah orang yang dimaksud. Jadi ada telepon mengatakan, Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu menurut informasi bukanlah Peggy Peron, terang Marwan menirukan ucapan si penelepon tersebut. Kemudian dijelaskan soal sosok Peggy alias Peron yang asli, ternyata memang nyata benar adanya ada sosok Peggy alias Peron yang asli. Peggy Peron yang asli ini disebutkan tergabung dalam sebuah kelompok geng motor. Namun Marwan mendapat informasi bahwa persatuan geng motor yang di dalamnya ada Peggy alias Peron ini cukup kuat. Sehingga ada dugaan bahwa selama ini Peggy Peron yang asli ini terus disembunyikan oleh kelompok geng motor tersebut. Tapi gini Bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat Bang, tapi yang jelas Peggy Peron itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang yang menelepon saya, kata Marwan. Katakan dari Intel atau dari mana, maka saya bilang karena background saya tentara, ya mungkin saya adalah teman-teman dari Intel, dari segala macam. Kita cari informasi sebenarnya. Pengacara Peggy Mayor Purnawirawan Marwan Iswandi mengungkap sosok sebenarnya bernama Peggy alias Peron yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki.
Marwan mendapatkan telepon dari rekannya yang diduga sesama aparat jika Peron adalah anggota dari geng motor di Cirebon. Berdasarkan keterangan rekannya, sosok Peron sulit ditembus karena solidaritas sesama anggota di kelompok motor tersebut. Keterangan ini semakin memastikan jika Peggy Setiawan berbeda dengan Peron. Ia meminta intelijen Polri terus menggali informasi. Marwan bahkan siap membantu mengungkap sosok Peron jika diminta oleh aparat hukum. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Jadi ada telepon mengatakan, "Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu, menurut informasi bukanlah Peggy Peron. Peggy Peron itu memang ada Bang, tetapi di geng motor." Saya bilang, tolong kamu dalami lagi. Tolong dalami, tapi gini Bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat Bang. Kuat, tetapi yang jelas itu Peggy Peron itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang menelpon saya. Disebutkan di mana nggak Pak orangnya? Ya ada di seputaran Cirebon itulah. Makanya saya bilang agar aparat ini mencari informasinya sebenarnya. Kita kan banyak intelijen kita. Banyak loh. Bahkan saya pun sebenarnya kita siap. Kita cari, ayo kita sama. Setelah Peggy Setiawan bebas, kini sosok sebenarnya Peggy Peron dalam pembunuhan Vina dan Eki menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Peggy menyebut telah menerima informasi akurat soal sosok Peggy Peron yang asli. Marwan Iswandi yang merupakan kuasa hukum dari Peggy Setiawan menuturkan keberadaan Peggy Peron asli diketahui saat ini berada di Cirebon. Hal ini diungkapkan Marwan berdasarkan informasi satu sosok anggota geng motor yang sama dengan Peggy Peron. Menurutnya intelijen harus diterjunkan untuk memburu Peggy Peron yang asli. Selain itu ia juga mengatakan pihaknya bersedia membantu pihak berwajib mencari Peggy Peron yang asli yang disebut-sebut sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 silam. Diketahui Peggy Setiawan yang awalnya ditersangkakan dan dituding Peggy Peron telah dibebaskan dari tahanan. Hal ini seusai putusan sidang pra-peradilan keluar dan Hakim Tunggal Eman Sulaiman membacakan putusannya. Peggy Setiawan terbebas dari segala tuduhan dan penetapan tersangka Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuanita. Peggy Setiawan kini sudah menghirup udara segar seusai dinyatakan bebas dari kasus Vina Cirebon melalui pra-peradilan pada Senin, 8 Juli 2024 lalu. Namun kasus pembunuhan Vina Cirebon sampai saat ini masih menjadi perhatian. Publik kembali menyoroti Peggy lain, yakni di Cianjur, Jawa Barat. Nama Peggy Cianjur masih menjadi sorotan lantaran dicurigai publik sebagai salah satu DPO kasus tersebut. Terbaru, Peggy Cianjur ini telah menjalani tes DNA dan tengah menunggu hasilnya yang akan keluar pada Senin 15 Juli 2024 mendatang. Dikabarkan tes DNA tersebut dibiayai oleh mantan Bupati Purwakarta, yakni Deddy Mulyadi. Adapun Deddy Mulyadi merupakan salah satu orang yang turut mengikuti perkembangan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Hasil tes DNA tersebut ini bakal dipegang oleh Deddy Mulyadi langsung. Seusai menjalani tes DNA, Peggy Cianjur disebut tampak harap-harap cemas. Tak sedikit netizen yang menyoroti ekspresi Peggy Cianjur yang terlihat muram. Hal itu berdasarkan beredarnya video di akun media sosial yang memperlihatkan Peggy Cianjur didampingi ayahnya dan Deddy Mulyadi seusai tes DNA. Sebelumnya diketahui Peggy Cianjur turut terseret kasus Vina Cirebon. Peggy Setiawan Cianjur ini dicurigai sebagai DPO kasus Vina yang buron sejak tahun 2016 silam. Banyak yang curiga sebenarnya Peggy Setiawan Cianjur adalah anak mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Sesuai narasi kecurigaan di media sosial, Peggy Setiawan Cianjur kemudian dititipkan pada sopir Sunjaya bernama Cecep Dahlan Setiawan. Peggy dan Cecep kemudian tinggal di Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Hal itulah yang menurut narasi membuat Peggy Setiawan Cianjur sulit ditangkap sampai 8 tahun lamanya. Namun begitu, Cecep Dahlan Setiawan berkukuh bahwa Peggy Setiawan Cianjur adalah anak kandungnya hasil pernikahan siri dengan mantan istrinya Elisna.
Elisna mengaku menikah dengan Cecep Dahlan Setiawan tahun 1995 saat usianya 15 tahun. 2 tahun setelah menikah, Elisna mengandung Peggy Setiawan Cianjur. Dan kini demi bisa membuktikan hal itu, Deddy Mulyadi memfasilitasi keluarga Cecep dan Peggy Cianjur untuk melakukan tes DNA. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan kuasa hukum terpidana kasus Vina mendatangi Barreskrim pada Rabu 10 Juli 2024 hari ini. Mereka melaporkan saksi Aep dan Dede buntut kasus pembunuhan Vina dan Egi di Cirebon. Deddy mengatakan pelaporan ini bertujuan untuk menguji kembali kesaksian Aep dan Dede. Sebab menurutnya, para terpidana harus menjalani hukuman juga karena kesaksian Aep maupun Dede. Mereka ingin kembali menguji kesaksian Aep dan Dede tersebut apakah benar atau palsu. Deddy meyakini upaya yang dilakukan ini bisa menjadi jalan untuk membebaskan para terpidana. Terlebih, satu tersangka sebelumnya, yakni Peggy Setiawan, sudah dinyatakan bebas melalui permohonan pra-peradilan. Kebebasan Peggy Setiawan menjadi jalan masuk bagi pihaknya untuk mengumpulkan bukti-bukti. Sementara itu, Aep diketahui adalah saksi kasus pembunuhan Vina dan Egi. Aep mengaku melihat kejadian itu karena dirinya pernah merantau ke Cirebon sejak tahun 2011. Namun setelah ada insiden pembunuhan itu, ia kembali ke Cikarang pada 2016 silam. Saat pembunuhan Vina dan Egi terjadi pada 8 tahun silam, Aep mengklaim melihat langsung peristiwa tersebut. Ya, saya kan pendamping sosial, pengacaranya sudah ada. Dari aspek sosial yang saya temukan ketika saya keliling di Cirebon, bertemu dengan berbagai pihak, terutama cerita bahwa malam minggu mereka sebelum maghrib nongkrong dulu di depan SMP 11, setelah itu pulang ke rumah, setelah itu minum ciu, ya ciunya dibelikan oleh Abdul Kahfi, anaknya Pak RT Pasren, dan Jaya di warung Bu Nining. Setelah itu diusir oleh Bu Nining karena bikin berisik, bikin ribut, pindah ke rumah Hadi. Setelah di rumah Hadi itu mereka kemudian nginep di rumah anaknya Pak RT Pasren, ya persis. Mereka kan di dalam. Yang diceritakan oleh orang di luar di Cirebon dengan mereka yang ceritakan di dalam tuh persis. Peristiwanya bahwa pada malam minggu itu mereka berada pada kegiatan yang saya ceritakan tadi. Kemudian untuk saksi Aep, nah Aep ini kalau sama mereka itu mungkin tahu muka, tapi bisa tahu nama satu-satu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa untuk Aep kesaksiannya pada Rivaldi atau Ucil itu makin jauh, karena Ucil itu tidak kenal sama Aep dan tidak pernah nongkrong di depan SMP 11. Kemudian peristiwa yang menarik lainnya adalah Abdul Kahfi pada saat penangkapan tidak ditangkap, tapi hanya diberi tugas untuk mengantar motor ke Polres. Itu cerita mereka. Nah, cerita itu saya lihat disampaikan pada wajah jujur, dan kalau saya mau ngomong nih, di antara mereka itu, yang tadi saya temuin itu, yang punya wajah nakal, ya nakal bukan berarti membunuh loh yang nakal itu. Nakal itu cuman Ucil atau Rivaldi, dan yang ngakuin kan suka berkelahi. Dan kemudian Ahli psikolog hingga pengacara Hotman Paris bakal memberi kejutan untuk Peggy Setiawan. Diketahui kejutan silih berganti setelah status tersangka Peggy Setiawan dalam kasus Vina dinyatakan tidak sah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung.
Setelah dinyatakan bebas, Peggy Setiawan pun akhirnya kembali berkumpul bersama keluarganya di rumahnya, yakni di Cirebon, Jawa Barat pada Selasa 9 Juli 2024. Lelaki yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu kini tidak lagi tidur di balik jeruji besi sel tahanan Polda Jawa Barat, terhitung sejak sidang pra-peradilan dimenangkan oleh Peggy Setiawan pada Senin 8 Juli 2024 lalu. Kepulangan Peggy Setiawan ke kampung halamannya pun disambut oleh ratusan warga dan keluarganya. Di sisi lain, pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril hingga pengacara Hotman Paris nampaknya sudah menyiapkan kejutan untuk anak pertama dari Kartini dan Rudy tersebut. Sang ahli forensik ini bahkan sudah memprediksi jika Peggy Setiawan akan menang dalam sidang pra-peradilan melawan Polda Jawa Barat. Usut punya usut, rupanya Reza Indragiri langsung menghubungi salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, setelah tahu hakim mencabut status tersangka Peggy Setiawan. Bahkan ia berniat memberikan kejutan kepada Peggy Setiawan dengan menawarkan pekerjaan. Menurut Tony RM, banyak pihak yang sudah menawarkan Peggy Setiawan pekerjaan. Tak hanya Reza Indragiri, rupanya pengacara kondang Hotman Paris pun ingin memberikan kejutan kepada Peggy yang kini menghirup udara bebas. Ia berniat mengajak makan Peggy Setiawan di sebuah restoran miliknya. Tak hanya Peggy, ia juga mengajak tim pengacara Peggy Setiawan untuk mendatangi undangannya tersebut. Di rumahnya mengikuti proses iring-iringan warga sekitar yang terus mendampingi sampai Demikian live viral news kali ini. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Heboh, sosok Peron asli muncul. Ternyata bukan Peggy Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Peggy bukan Peron tetap pegang. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Peron yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun pada tahun 2016 silam. Tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Peron lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi, Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan.
Melihat ini, Hakim Tunggal Ebon Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Ebon Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy, Senin 8 Juli, nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta jadi penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana, ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2024. Dua terduga Perong panas dingin usai Peggy bebas. Susno curigai AEP dan 8 terpidana. Pasca Peggy Setiawan dibebaskan, dua terduga sosok Perong panas dingin. Bahkan mantan Kabareskrim Susno Duaci mengungkap fakta-fakta persidangan pra-peradilan di PN Bandung Senin 8 Juli 2024. Mantan Kapolda Jabar ini curiga selain dua sosok Perong itu, kesaksian AEP yang membuat 11 orang menjadi tersangka. 8 di antaranya divonis dan 3 lainnya masih DPO. Maka ia berharap Polda Jabar kerja keras mengungkap 3 DPO dan segera menangkap Perong yang asli. Susno curiga 8 orang terpidana yang sekarang dikurung juga salah tangkap. Padahal ada yang dihukum seumur hidup dan satu sudah bebas, saka total jangan-jangan juga tidak bersalah, ujar Susno. Sebab sebagai Jenderal Purnawirawan Polri, ia mencintai Polri. Kekalahan Polda Jabar di pra-peradilan ini obat agar memperbaiki diri ke depan. Ia kasihan jika benar 8 terpidana itu juga korban salah tangkap, maka usut tuntas. Adapun dua sosok Perong jadi perbincangan pasca Peggy Setiawan dibebaskan. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Perong menjadi DPO itu berusia 22 tahun, di tahun 2016 silam, tinggal di Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulitnya hitam. Sosok yang dicurigai itu muncul pada Sabtu 7 Juli kemarin. Terpantau sosok pria bernama Perong muncul di kolom komentar akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana, salah satu saksi kunci di kasus Vina Cirebon. Namanya RF 27 tahun, ternyata dipanggil Perong alias Aris menandar saat bercakap di kolom komentar akun Facebook milik Liga Akbar. Sebab keduanya teman Liga Akbar, bahkan memiliki beberapa foto bersama RF di akun Facebooknya. Terlihat pula RF pada 9 Desember 2016 silam ada percakapan dengan Aris menandar. Perong panggil Aris lalu dibalas apa oleh RF, singkat cerita RF dan Aris janjian nongkrong. Namun Aris mengaku dia sudah tobat, kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris. Atau pula saat Eki dan Vina tewas, RF menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang dituliskan di tanggal 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga Ki, amin. Lalu ada pula Peggy Cianjur yang dicurigai netizen. Peggy Cianjur membantah tuduhan itu dan siap tes DNA. Jika dia benar-benar pasangan dari anak Cecep dan Elish, bukan anak oknum pejabat. Bahkan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI, siap membantu biaya. Hal ini ditanggapi Ibu Peggy Cianjur, Elish, jika ia bersedia untuk dilakukan tes DNA dan menegaskan bahwa Peggy Setiawan Cianjur benar-benar anak kandungnya. Susno menyoroti dua Perong meski dimintai keterangan. Sementara untuk saksi AEP jauh sebelum sidang Peggy Setiawan, Susno Duaci sudah mengatakan semoga AEP tidak melarikan diri jika memang betul terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Menanggapi ini, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Chuhandani Raharjo Puro Senin 8 Juli mengatakan putusan ini akan dijadikan bahan evaluasi. Ini tentu saja menjadi evaluasi kita bersama. Kita juga melihat evaluasi terhadap penyidik-penyidik yang ada, bagaimana proses itu, katanya. Seorang mantan Intel membongkar sosok asli Peggy alias Perong yang hingga kini masih dicari. Bahkan, Peggy alias Perong yang asli ini pun disebutkan masih bebas berkeliaran. Sosok ini disebut masih cukup dekat dengan dunia kelompok bermotor atau geng motor. Informasi tersebut diungkap oleh salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Marwan Iswandi. Dia mengaku mendapat telepon dari seseorang yang tidak dia sebutkan namanya. Saya mendapat telepon pagi-pagi dari salah seorang, gak usah saya sebut ya, anggota Intelkah atau apa, yang jelaskan saya mantan anggota juga, kata Marwan dikutip dari salah satu TV swasta, Rabu, 10 Juli 2024. Seseorang yang menghubunginya tersebut menginformasikan soal Peggy alias Perong yang sebenarnya. Dia menyebut bahwa Peggy Setiawan bukanlah orang yang dimaksud. Jadi ada telepon mengatakan, Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu menurut informasi bukanlah Peggy Perong, terang Marwan menirukan ucapan si penelepon tersebut.
Kemudian dijelaskan soal sosok Peggy alias Perong yang asli, ternyata memang nyata benar adanya ada sosok Peggy alias Perong yang asli. Peggy Perong yang asli ini disebutkan tergabung dalam sebuah kelompok geng motor. Namun Marwan mendapat informasi bahwa persatuan geng motor yang di dalamnya ada Peggy alias Perong ini cukup kuat. Sehingga ada dugaan bahwa selama ini Peggy Perong yang asli ini terus disembunyikan oleh kelompok geng motor tersebut. Tapi gini bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat bang, tapi yang jelas Peggy Perong itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang yang menelepon saya, kata Marwan. Katakan dari Intel atau dari mana, maka saya bilang karena background saya tentara, ya mungkin saya adalah teman-teman dari Intel, dari segala macam. Kita cari informasi sebenarnya. Pengacara Peggy Mayor Purnawirawan Marwan Iswandi mengungkap sosok sebenarnya bernama Peggy alias Perong yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki. Marwan mendapatkan telepon dari rekannya yang diduga Perong sulit ditembus karena solidaritas sesama anggota di kelompok motor tersebut. Keterangan ini semakin memastikan jika Peggy Setiawan berbeda dengan Perong. Ia meminta intelijen Polri terus menggali informasi. Marwan bahkan siap membantu mengungkap sosok Perong jika diminta oleh aparat hukum. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Jadi ada telepon mengatakan, Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu, menurut informasi bukanlah Peggy Perong. Peggy Perong itu memang ada bang, tetapi di geng motor. Kak saya bilang, tolong kamu dalami lagi. Tolong dalami, tapi gini bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat bang. Kuat, tetapi yang jelas itu Peggy Perong itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang menelpon saya. Disebutkan di mana nggak Pak orangnya? Ya ada di seputaran Cirebon itulah. Makanya saya bilang agar aparat ini mencari informasinya sebenarnya. Kita kan banyak intelijen kita. Banyak loh. Bahkan saya pun sebenarnya kita siap. Kita cari, ayo kita sama. Setelah Peggy Setiawan bebas, kini sosok sebenarnya Peggy Perong dalam pembunuhan Vina dan Eki menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Peggy menyebut telah menerima informasi akurat soal sosok Peggy Perong yang asli. Marwan Iswandi yang merupakan kuasa hukum dari Peggy Setiawan menuturkan keberadaan Peggy Perong asli diketahui saat ini berada di Cirebon. Hal ini diungkapkan Marwan berdasarkan informasi satu sosok anggota geng motor yang sama dengan Peggy Perong. Menurutnya intelijen harus diterjunkan untuk memburu Peggy Perong yang asli. Selain itu ia juga mengatakan pihaknya bersedia membantu pihak berwajib mencari Peggy Perong yang asli yang disebut-sebut sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 silam. Diketahui Peggy Setiawan yang awalnya ditersangkakan dan dituding Peggy Perong telah dibebaskan dari tahanan. Hal ini seusai putusan sidang pra-peradilan keluar dan Hakim Tunggal Eman Sulaiman membacakan putusannya. Peggy Setiawan terbebas dari segala tuduhan dan penetapan tersangka Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuanita. Peggy Setiawan kini sudah menghirup udara segar seusai dinyatakan bebas dari kasus Vina Cirebon melalui pra-peradilan pada Senin, 8 Juli 2024 lalu. Namun kasus pembunuhan Vina Cirebon sampai saat ini masih menjadi perhatian. Publik kembali menyoroti Peggy lain, yakni di Cianjur, Jawa Barat. Nama Peggy Cianjur masih menjadi sorotan lantaran dicurigai publik sebagai salah satu DPO kasus tersebut. Terbaru, Peggy Cianjur ini telah menjalani tes DNA dan tengah menunggu hasilnya yang akan keluar pada Senin 15 Juli 2024 mendatang. Dikabarkan tes DNA tersebut dibiayai oleh mantan Bupati Purwakarta, yakni Deddy Mulyadi. Adapun Deddy Mulyadi merupakan salah satu orang yang turut mengikuti perkembangan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Hasil tes DNA tersebut ini bakal dipegang oleh Deddy Mulyadi langsung. Seusai menjalani tes DNA, Peggy Cianjur disebut tampak harap-harap cemas. Tak sedikit netizen yang menyoroti ekspresi Peggy Cianjur yang terlihat muram. Hal itu berdasarkan beredarnya video di akun media sosial yang memperlihatkan Peggy Cianjur didampingi ayahnya dan Deddy Mulyadi seusai tes DNA.
Sebelumnya diketahui Peggy Cianjur turut terseret kasus Vina Cirebon. Peggy Setiawan Cianjur ini dicurigai sebagai DPO kasus Vina yang buron sejak tahun 2016 silam. Banyak yang curiga sebenarnya Peggy Setiawan Cianjur adalah anak mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Sesuai narasi kecurigaan di media sosial, Peggy Setiawan Cianjur kemudian dititipkan pada sopir Sunjaya bernama Cecep Dahlan Setiawan. Peggy dan Cecep kemudian tinggal di Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Hal itulah yang menurut narasi membuat Peggy Setiawan Cianjur sulit ditangkap sampai 8 tahun lamanya. Namun begitu, Cecep Dahlan Setiawan berkukuh bahwa Peggy Setiawan Cianjur adalah anak kandungnya hasil pernikahan siri dengan mantan istrinya Elisna. Elisna mengaku menikah dengan Cecep Dahlan Setiawan tahun 1995 saat usianya 15 tahun. 2 tahun setelah menikah, Elisna mengandung Peggy Setiawan Cianjur. Dan kini demi bisa membuktikan hal itu, Deddy Mulyadi memfasilitasi keluarga Cecep dan Peggy Cianjur untuk melakukan tes DNA. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan kuasa hukum terpidana kasus Vina mendatangi Barreskrim pada Rabu 10 Juli 2024 hari ini. Mereka melaporkan saksi Aep dan Dede buntut kasus pembunuhan Vina dan Egi di Cirebon. Deddy mengatakan pelaporan ini bertujuan untuk menguji kembali kesaksian Aep dan Dede. Sebab menurutnya, para terpidana harus menjalani hukuman juga karena kesaksian Aep maupun Dede. Mereka ingin kembali menguji kesaksian Aep dan Dede tersebut apakah benar atau palsu. Deddy meyakini upaya yang dilakukan ini bisa menjadi jalan untuk membebaskan para terpidana. Terlebih satu tersangka sebelumnya, yakni Peggy Setiawan, sudah dinyatakan bebas melalui permohonan pra-peradilan. Kebebasan Peggy Setiawan menjadi jalan masuk bagi pihaknya untuk mengumpulkan bukti-bukti. Sementara itu, Aep diketahui adalah saksi kasus pembunuhan Vina dan Egi. Aep mengaku melihat kejadian itu karena dirinya pernah merantau ke Cirebon sejak tahun 2011. Namun setelah ada insiden pembunuhan itu, ia kembali ke Cikarang pada 2016 silam. Saat pembunuhan Vina dan Egi terjadi pada 8 tahun silam, Aep mengklaim melihat langsung peristiwa tersebut. Ya, saya kan pendamping sosial, pengacaranya sudah ada. Dari aspek sosial yang saya temukan ketika saya keliling di Cirebon, bertemu dengan berbagai pihak, terutama cerita bahwa malam minggu mereka sebelum maghrib nongkrong dulu di depan SMP 11, setelah itu pulang ke rumah, setelah itu minum ciu, ya ciunya dibelikan oleh Abdul Kahfi, anaknya Pak RT Pasren, dan Jaya di warung Bu Nining. Setelah itu diusir oleh Bu Nining karena bikin berisik, bikin ribut, pindah ke rumah Hadi. Setelah di rumah Hadi itu mereka kemudian nginep di rumah anaknya Pak RT Pasren, ya persis. Mereka kan di dalam. Yang diceritakan oleh orang di luar di Cirebon dengan mereka yang ceritakan di dalam tuh persis. Peristiwanya bahwa pada malam minggu itu mereka berada pada kegiatan yang saya ceritakan tadi. Kemudian untuk saksi Aep, nah Aep ini kalau sama mereka itu mungkin tahu muka, tapi bisa tahu nama satu-satu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa untuk Aep kesaksiannya pada Rivaldi atau Ucil itu makin jauh, karena Ucil itu tidak kenal sama Aep dan tidak pernah nongkrong di depan
SMP sekolah. Kemudian peristiwa yang menarik lainnya adalah Abdul Kahfi pada saat penangkapan tidak ditangkap, tapi hanya diberi tugas untuk mengantar motor ke Polres. Itu cerita mereka. Gitu. Nah, cerita itu saya lihat disampaikan pada wajah jujur, dan kalau saya mau ngomong nih, di antara mereka itu yang tadi saya temuin itu yang punya wajah nakal, ya nakal bukan berarti membunuh loh, yang nakal itu cuman Ucil atau Ripaldi, dan yang ngakuin kan suka berkelahi. Dan kemudian Ahli psikolog hingga pengacara Hotman Paris bakal memberi kejutan untuk Peggy Setiawan. Diketahui kejutan silih berganti setelah status tersangka Peggy Setiawan dalam kasus Vina dinyatakan tidak sah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Setelah dinyatakan bebas, Peggy Setiawan pun akhirnya kembali berkumpul bersama keluarganya di rumahnya, yakni di Cirebon, Jawa Barat pada Selasa 9 Juli 2024. Lelaki yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu kini tidak lagi tidur di balik jeruji besi sel tahanan Polda Jawa Barat, terhitung sejak sidang pra-peradilan dimenangkan oleh Peggy Setiawan pada Senin 8 Juli 2024 lalu. Kepulangan Peggy Setiawan ke kampung halamannya pun disambut oleh ratusan warga dan keluarganya. Di sisi lain, pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril hingga pengacara Hotman Paris nampaknya sudah menyiapkan kejutan untuk anak pertama dari Kartini dan Rudy tersebut. Sang ahli forensik ini bahkan sudah memprediksi jika Peggy Setiawan akan menang dalam sidang pra-peradilan melawan Polda Jawa Barat. Usut punya usut, rupanya Reza Indragiri langsung menghubungi salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, setelah tahu hakim mencabut status tersangka Peggy Setiawan. Bahkan ia berniat memberikan kejutan kepada Peggy Setiawan dengan menawarkan pekerjaan. Menurut Tony RM, banyak pihak yang sudah menawarkan Peggy Setiawan pekerjaan. Tak hanya Reza Indragiri, rupanya pengacara kondang Hotman Paris pun ingin memberikan kejutan kepada Peggy yang kini menghirup udara bebas. Ia berniat mengajak makan Peggy Setiawan di sebuah restoran miliknya. Tak hanya Peggy, ia juga mengajak tim pengacara Peggy Setiawan untuk mendatangi undangannya tersebut. Di rumahnya. Proses iring-iringan warga sekitar yang terus mendampingi sampai Demikian live viral news kali ini. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Heboh, sosok Peron asli muncul. Ternyata bukan Peggy Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Peggy bukan Peron tetap Pegong. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Peron yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun pada tahun 2016 silam. Tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Peron lalu dibalas Rian Fauzi. Apa?
Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris menandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun, Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa, sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emot Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emot Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy, Senin 8 Juli, nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta jadi penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2024. Dua terduga Perong panas dingin usai Peggy bebas. Susno curigai AEP dan 8 terpidana. Pasca Peggy Setiawan dibebaskan, 2 terduga sosok Perong panas dingin. Bahkan mantan Kabareskrim Susno Duaci mengungkap fakta-fakta persidangan pra-peradilan di PN Bandung Senin 8 Juli 2024. Mantan Kapolda Jabar ini curiga selain 2 sosok Perong itu, kesaksian AEP yang membuat 11 orang menjadi tersangka. 8 di antaranya divonis dan 3 lainnya masih DPO. Maka ia berharap Polda Jabar kerja keras mengungkap 3 DPO dan segera menangkap Perong yang asli. Susno curiga 8 orang terpidana yang sekarang dikurung juga salah tangkap. Padahal ada yang dihukum seumur hidup dan 1 sudah bebas, Saka Tatal jangan-jangan juga tidak bersalah, ujar Susno. Sebab sebagai Jenderal Purnawirawan Polri, ia mencintai Polri. Kekalahan Polda Jabar di pra-peradilan ini obat agar memperbaiki diri ke depan. Ia kasihan jika benar 8 terpidana itu juga korban salah tangkap, maka usut tuntas. Adapun 2 sosok Perong jadi perbincangan pasca Peggy Setiawan dibebaskan. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Perong menjadi DPO itu berusia 22 tahun, di tahun 2016 silam, tinggal di Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulitnya hitam. Sosok yang dicurigai itu muncul pada Sabtu 7 Juli kemarin. Terpantau sosok pria bernama Perong muncul di kolom komentar akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana, salah satu saksi kunci di kasus Vina Cirebon. Namanya RF 27 tahun, ternyata dipanggil Perong alias Aris menandar saat bercakap di kolom komentar akun Facebook milik Liga Akbar. Sebab keduanya teman Liga Akbar, bahkan memiliki beberapa foto bersama RF di akun Facebooknya. Terlihat pula RF pada 9 Desember 2016 silam ada percakapan dengan Aris menandar. Perong panggil Aris lalu dibalas apa oleh RF. Singkat cerita, RF dan Aris janjian nongkrong. Namun Aris mengaku dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris. Atau pula saat Eki dan Vina tewas, RF menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang dituliskan di tanggal 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga Ki, amin. Lalu ada pula Peggy Cianjur yang dicurigai netizen. Peggy Cianjur membantah tuduhan itu dan siap tes DNA. Jika dia benar-benar pasangan dari anak Cecep dan Elish, bukan anak oknum pejabat. Bahkan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI, siap membantu biaya. Hal ini ditanggapi Ibu Peggy Cianjur, Elish, jika ia bersedia untuk dilakukan tes DNA dan menegaskan bahwa Peggy Setiawan Cianjur benar-benar anak kandungnya. Susno menyurati 2 Perong meski dimintai keterangan. Sementara untuk saksi AEP jauh sebelum sidang, Peggy Setiawan, Susno Duaci sudah mengatakan semoga AEP tidak melarikan diri jika memang betul terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Menanggapi ini, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Chuhandani Raharjo Puro Senin 8 Juli mengatakan putusan ini akan dijadikan bahan evaluasi. Ini tentu saja menjadi evaluasi kita bersama. Kita juga melihat evaluasi terhadap penyidik-penyidik yang ada, bagaimana proses itu, katanya. Seorang mantan Intel membongkar sosok asli Peggy alias Perong yang hingga kini masih dicari. Bahkan, Peggy alias Perong yang asli ini pun disebutkan masih bebas berkeliaran. Sosok ini disebut masih cukup dekat dengan dunia kelompok bermotor atau geng motor.
Informasi tersebut diungkap oleh salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Marwan Iswandi. Dia mengaku mendapat telepon dari seseorang yang tidak dia sebutkan namanya. Saya mendapat telepon pagi-pagi dari salah seorang, gak usah saya sebut ya, anggota Intelkah atau apa, yang jelaskan saya mantan anggota juga, kata Marwan dikutip dari salah satu TV swasta, Rabu, 10 Juli 2024. Seseorang yang menghubunginya tersebut menginformasikan soal Peggy alias Perong yang sebenarnya. Dia menyebut bahwa Peggy Setiawan bukanlah orang yang dimaksud. Jadi ada telepon mengatakan, "Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu menurut informasi bukanlah Peggy Perong," terang Marwan menirukan ucapan si pen tersebut. Kemudian dijelaskan soal sosok Peggy alias Perong yang asli, ternyata memang nyata benar adanya ada sosok Peggy alias Perong yang asli. Peggy Perong yang asli ini disebutkan tergabung dalam sebuah kelompok geng motor. Namun Marwan mendapat informasi bahwa persatuan geng motor yang di dalamnya ada Peggy alias Perong ini cukup kuat. Sehingga ada dugaan bahwa selama ini Peggy Perong yang asli ini terus disembunyikan oleh kelompok geng motor tersebut. Tapi gini Bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat Bang, tapi yang jelas Peggy Perong itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang yang menelepon saya, kata Marwan. Katakan dari Intel atau dari mana, maka saya bilang karena background saya tentara, ya mungkin saya adalah teman-teman dari Intel, dari segala macam. Kita cari informasi sebenarnya. Pengacara Peggy Mayor Purnawirawan Marwan Iswandi mengungkap sosok sebenarnya bernama Peggy alias Perong yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki. Marwan mendapatkan telepon dari rekannya yang diduga sesama aparat jika Perong adalah anggota dari geng motor di Cirebon. Berdasarkan keterangan rekannya, sosok Perong sulit ditembus karena solidaritas sesama anggota di kelompok motor tersebut. Keterangan ini semakin memastikan jika Peggy Setiawan berbeda dengan Perong. Ia meminta intelijen Polri terus menggali informasi. Marwan bahkan siap membantu mengungkap sosok Perong jika diminta oleh aparat hukum. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Media. Jadi ada telepon mengatakan, "Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu, menurut informasi bukanlah Peggy Perong. Peggy Perong itu memang ada Bang, tetapi di geng motor." Kak saya bilang, tolong kamu dalami lagi. Tolong dalami, tapi gini Bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat Bang. Kuat, tetapi yang jelas itu Peggy Perong itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang menelpon saya. Disebutkan di mana nggak Pak orangnya? Ya ada di seputaran Cirebon itulah. Makanya saya bilang agar aparat ini mencari informasinya sebenarnya. Kita kan banyak intelijen kita. Banyak loh. Bahkan saya pun sebenarnya kita siap. Kita cari, ayo kita sama. Setelah Peggy Setiawan bebas, kini sosok sebenarnya Peggy Perong dalam pembunuhan Vina dan Eki menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Peggy menyebut telah menerima informasi akurat soal sosok Peggy Perong yang asli. Marwan Iswandi yang merupakan kuasa hukum dari Peggy Setiawan menuturkan keberadaan Peggy Perong asli diketahui saat ini berada di Cirebon. Hal ini diungkapkan Marwan berdasarkan informasi satu sosok anggota geng motor yang sama dengan Peggy Perong. Menurutnya intelijen harus diterjunkan untuk memburu Peggy Perong yang asli. Selain itu ia juga mengatakan pihaknya bersedia membantu pihak berwajib mencari Peggy Perong yang asli yang disebut-sebut sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 silam. Diketahui Peggy Setiawan yang awalnya ditersangkakan dan dituding Peggy Perong telah dibebaskan dari tahanan. Hal ini seusai putusan sidang pra-peradilan keluar dan Hakim Tunggal Eman Sulaiman membacakan putusannya. Peggy Setiawan terbebas dari segala tuduhan dan penetapan tersangka Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuanita. Peggy Setiawan kini sudah menghirup udara segar seusai dinyatakan bebas dari kasus Vina Cirebon melalui pra-peradilan pada Senin, 8 Juli 2024 lalu. Namun kasus pembunuhan Vina Cirebon sampai saat ini masih menjadi perhatian. Publik kembali menyoroti Peggy lain, yakni di Cianjur, Jawa Barat. Nama Peggy Cianjur masih menjadi sorotan lantaran dicurigai publik sebagai salah satu DPO kasus tersebut.
Terbaru, Peggy Cianjur ini telah menjalani tes DNA dan tengah menunggu hasilnya yang akan keluar pada Senin 15 Juli 2024 mendatang. Dikabarkan tes DNA tersebut dibiayai oleh mantan Bupati Purwakarta, yakni Deddy Mulyadi. Adapun Deddy Mulyadi merupakan salah satu orang yang turut mengikuti perkembangan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Hasil tes DNA tersebut ini bakal dipegang oleh Deddy Mulyadi langsung. Seusai menjalani tes DNA, Peggy Cianjur disebut tampak harap-harap cemas. Tak sedikit netizen yang menyoroti ekspresi Peggy Cianjur yang terlihat muram. Hal itu berdasarkan beredarnya video di akun media sosial yang memperlihatkan Peggy Cianjur didampingi ayahnya dan Deddy Mulyadi seusai tes DNA. Sebelumnya diketahui Peggy Cianjur turut terseret kasus Vina Cirebon. Peggy Setiawan Cianjur ini dicurigai sebagai DPO kasus Vina yang buron sejak tahun 2016 silam. Banyak yang curiga sebenarnya Peggy Setiawan Cianjur adalah anak mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Sesuai narasi kecurigaan di media sosial, Peggy Setiawan Cianjur kemudian dititipkan pada sopir Sunjaya bernama Cecep Dahlan Setiawan. Peggy dan Cecep kemudian tinggal di Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Hal itulah yang menurut narasi membuat Peggy Setiawan Cianjur sulit ditangkap sampai 8 tahun lamanya. Namun begitu, Cecep Dahlan Setiawan berkukuh bahwa Peggy Setiawan Cianjur adalah anak kandungnya hasil pernikahan siri dengan mantan istrinya Elisna. Elisna mengaku menikah dengan Cecep Dahlan Setiawan tahun 1995 saat usianya 15 tahun. 2 tahun setelah menikah, Elisna mengandung Peggy Setiawan Cianjur. Dan kini demi bisa membuktikan hal itu, Deddy Mulyadi memfasilitasi keluarga Cecep dan Peggy Cianjur untuk melakukan tes DNA. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan kuasa hukum terpidana kasus Vina mendatangi Barreskrim pada Rabu 10 Juli 2024 hari ini. Mereka melaporkan saksi Aep dan Dede buntut kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Deddy mengatakan pelaporan ini bertujuan untuk menguji kembali kesaksian Aep dan Dede. Sebab menurutnya, para terpidana harus menjalani hukuman juga karena kesaksian Aep maupun Dede. Mereka ingin kembali menguji kesaksian Aep dan Dede tersebut apakah benar atau palsu. Deddy meyakini upaya yang dilakukan ini bisa menjadi jalan untuk membebaskan para terpidana. Terlebih satu tersangka sebelumnya, yakni Peggy Setiawan, sudah dinyatakan bebas melalui permohonan pra-peradilan. Kebebasan Peggy Setiawan menjadi jalan masuk bagi pihaknya untuk mengumpulkan bukti-bukti. Sementara itu, Aep diketahui adalah saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki. Aep mengaku melihat kejadian itu karena dirinya pernah merantau ke Cirebon sejak tahun 2011. Namun setelah ada insiden pembunuhan itu, ia kembali ke Cikarang pada 2016 silam. Saat pembunuhan Vina dan Eki terjadi pada 8 tahun silam, Aep mengklaim melihat langsung peristiwa tersebut. Ya, saya kan pendamping sosial, pengacaranya sudah ada. Dari aspek sosial yang saya temukan ketika saya keliling di Cirebon, bertemu dengan berbagai pihak, terutama cerita bahwa malam minggu mereka sebelum maghrib nongkrong dulu di depan SMP 11, setelah itu pulang ke rumah, setelah itu minum ciu, ya ciunya dibelikan oleh Abdul Kahfi, anaknya Pak RT Masren, dan Jaya di warung Bu Nining.
Setelah itu diusir oleh Bu Nining karena bikin berisik, bikin ribut, pindah ke rumah Hadi. Setelah di rumah Hadi itu mereka kemudian nginep di rumah anaknya Pak RT Pasren, ya persis. Mereka kan di dalam. Yang diceritakan oleh orang di luar, di Cirebon, dengan mereka yang ceritakan di dalam tuh persis. Peristiwanya bahwa pada malam minggu itu mereka berada pada kegiatan yang saya ceritakan tadi. Kemudian untuk saksi Aep, nah Aep ini kalau sama mereka itu mungkin tahu muka, tapi bisa tahu nama satu-satu, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa untuk Aep kesaksiannya pada Rivaldi atau Ucil itu makin jauh, karena Ucil itu tidak kenal sama Aep dan tidak pernah nongkrong di depan SMP sebelah. Kemudian peristiwa yang menarik lainnya adalah Abdul Kahfi pada saat penangkapan tidak ditangkap, tapi hanya diberi tugas untuk mengantar motor ke Polres. Itu cerita mereka. Gitu. Nah cerita itu saya lihat disampaikan pada wajah jujur, dan kalau saya mau ngomong nih, di antara mereka itu yang tadi saya temuin itu yang punya wajah nakal, ya nakal bukan berarti membunuh loh, yang nakal itu cuman Ucil atau Rivaldi, dan yang ngakuin kan suka berkelahi. Dan kemudian Ahli psikolog hingga pengacara Hotman Paris bakal memberi kejutan untuk Peggy Setiawan. Diketahui kejutan silih berganti setelah status tersangka Peggy Setiawan dalam kasus Vina dinyatakan tidak sah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Setelah dinyatakan bebas, Peggy Setiawan pun akhirnya kembali berkumpul bersama keluarganya di rumahnya, yakni di Cirebon, Jawa Barat pada Selasa 9 Juli 2024. Lelaki yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu kini tidak lagi tidur di balik jeruji besi sel tahanan Polda Jawa Barat, terhitung sejak sidang pra-peradilan dimenangkan oleh Peggy Setiawan pada Senin 8 Juli 2024 lalu. Kepulangan Peggy Setiawan ke kampung halamannya pun disambut oleh ratusan warga dan keluarganya. Di sisi lain, pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril hingga pengacara Hotman Paris nampaknya sudah menyiapkan kejutan untuk anak pertama dari Kartini dan Rudy tersebut. Sang ahli forensik ini bahkan sudah memprediksi jika Peggy Setiawan akan menang dalam sidang pra-peradilan melawan Polda Jawa Barat. Usut punya usut, rupanya Reza Indragiri langsung menghubungi salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, setelah tahu hakim mencabut status tersangka Peggy Setiawan. Bahkan ia berniat memberikan kejutan kepada Peggy Setiawan dengan menawarkan pekerjaan. Menurut Tony RM, banyak pihak yang sudah menawarkan Peggy Setiawan pekerjaan. Tak hanya Reza Indragiri, rupanya pengacara kondang Hotman Paris pun ingin memberikan kejutan kepada Peggy yang kini menghirup udara bebas. Ia berniat mengajak makan Peggy Setiawan di sebuah restoran miliknya. Tak hanya Peggy, ia juga mengajak tim pengacara Peggy Setiawan untuk mendatangi undangannya tersebut. Jalan di rumahnya. Mengikuti proses iring-iringan warga sekitar yang terus mendampingi Peggy sampai Demikian live viral news kali ini. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Heboh
sosok Perong asli muncul. Ternyata bukan Peggy Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Peggy bukan Perong tetap Pegong. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Perong yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun pada tahun 2016 silam, tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Perong asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Perong lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emon Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emon Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy Senin 8 Juli nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta di penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana, ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2024. 2 terduga Perong panas dingin usai Peggy bebas. Susno curigai AEP dan 8 terpidana. Pasca Peggy Setiawan dibebaskan, 2 terduga sosok Perong panas dingin. Bahkan mantan Kabareskrim Susno Duaci mengungkap fakta-fakta persidangan pra-peradilan di PN Bandung Senin 8 Juli 2024. Mantan Kapolda Jabar ini curiga selain 2 sosok Perong itu, kesaksian AEP yang membuat 11 orang menjadi tersangka. 8 di antaranya divonis dan 3 lainnya masih DPO. Maka ia berharap Polda Jabar kerja keras mengungkap 3 DPO dan segera menangkap Perong yang asli. Susno curiga 8 orang terpidana yang sekarang dikurung juga salah tangkap. Padahal ada yang dihukum seumur hidup dan 1 sudah bebas, saka total jangan-jangan juga tidak bersalah, ujar Susno. Sebab sebagai Jenderal Purnawirawan Polri yang mencintai Polri, kekalahan Polda Jabar di pra-peradilan ini obat agar memperbaiki diri ke depan. Ya kasihan jika benar 8 terpidana itu juga korban salah tangkap, maka usut tuntas. Adapun 2 sosok Perong jadi perbincangan pasca Peggy Setiawan dibebaskan. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Perong menjadi DPO itu berusia 22 tahun di tahun 2016 silam, tinggal di Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulitnya hitam. Sosok yang dicurigai itu muncul pada Sabtu 7 Juli kemarin. Terpantau sosok pria bernama Perong muncul di kolom komentar akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana, salah satu saksi kunci di kasus Vina Cirebon. Namanya RF 27 tahun, ternyata dipanggil Perong alias Aris Munandar saat bercakap di kolom komentar akun Facebook milik Liga Akbar. Sebab keduanya teman Liga Akbar, bahkan memiliki beberapa foto bersama RF di akun Facebooknya. Terlihat pula RF pada 9 Desember 2016 silam ada percakapan dengan Aris Munandar. Perong panggil Aris lalu dibalas apa oleh RF. Singkat cerita, RF dan Aris janji nongkrong. Namun Aris mengaku dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris. Atau pula saat Eki dan Vina tewas, RF menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang dituliskan di tanggal 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga ki, amin. Lalu ada pula Peggy Cianjur yang dicurigai netizen. Peggy Cianjur membantah tuduhan itu dan siap tes DNA.
jika dia benar-benar pasangan dari anak Cecep dan Elis, bukan anak oknum pejabat. Bahkan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI, siap membantu biaya. Hal ini ditanggapi Ibu Peggy Cianjur Elis jika ia bersedia untuk dilakukan tes DNA dan menegaskan bahwa Peggy Setiawan Cianjur benar-benar anak kandungnya. Susno menyoroti 2 Peron meski dimintai keterangan. Sementara untuk saksi AEP jauh sebelum sidang, Peggy Setiawan, Suster Duaci, sudah mengatakan semoga AEP tidak melarikan diri jika memang betul terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Menanggapi ini, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Ciuhandani Raharjo Puro Senin 8 Juli mengatakan putusan ini akan dijadikan bahan evaluasi. Ini tentu saja menjadi evaluasi kita bersama. Kita juga melihat evaluasi terhadap penyidik-penyidik yang ada, bagaimana proses itu, katanya. Seorang mantan Intel membongkar sosok asli Peggy alias Perong yang hingga kini masih dicari. Bahkan, Peggy alias Perong yang asli ini pun disebutkan masih bebas berkeliaran. Sosok ini disebut masih cukup dekat dengan dunia kelompok bermotor atau geng motor. Informasi tersebut diungkap oleh salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Marwan Iswandi. Dia mengaku mendapat telepon dari seseorang yang tidak dia sebutkan namanya. Saya mendapat telepon pagi-pagi dari salah seorang, gak usah saya sebut ya, anggota Intel kah atau apa, yang jelaskan saya mantan anggota juga, kata Marwan dikutip dari salah satu TV swasta, Rabu, 10 Juli 2024. Seseorang yang menghubunginya tersebut menginformasikan soal Peggy alias Perong yang sebenarnya. Dia menyebut bahwa Peggy Setiawan bukanlah orang yang dimaksud. Jadi ada telepon mengatakan, Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu menurut informasi bukanlah Peggy Perong, terang Marwan menirukan ucapan si penelepon tersebut. Kemudian dijelaskan soal sosok Peggy alias Perong yang asli, ternyata memang nyata benar adanya ada sosok Peggy alias Perong yang asli. Peggy Perong yang asli ini disebutkan tergabung dalam sebuah kelompok geng motor. Namun Marwan mendapat informasi bahwa persatuan geng motor yang di dalamnya ada Peggy alias Perong ini cukup kuat. Sehingga ada dugaan bahwa selama ini Peggy Perong yang asli ini terus disembunyikan oleh kelompok geng motor tersebut. Tapi gini Bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat Bang, tapi yang jelas Peggy Perong itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang yang menelepon saya, kata Marwan. Katakan dari Intel atau dari mana, maka saya bilang karena background saya tentara, ya mungkin saya adalah teman-teman dari Intel, dari segala macam. Kita cari informasi sebenarnya. Pengacara Peggy Mayor Purnawirawan Marwan Iswandi mengungkap sosok sebenarnya bernama Peggy alias Perong yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki. Marwan mendapatkan telepon dari rekannya yang diduga sesama aparat jika Perong adalah anggota dari geng motor di Cirebon. Berdasarkan keterangan rekannya, sosok Perong sulit ditembus karena solidaritas sesama anggota di kelompok motor tersebut. Keterangan ini semakin memastikan jika Peggy Setiawan berbeda dengan Perong. Ia meminta intelijen Polri terus menggali informasi. Marwan bahkan siap membantu mengungkap sosok Perong jika diminta oleh aparat hukum. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Jadi ada telepon mengatakan, Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu, menurut informasi bukanlah Peggy Perong. Peggy Perong itu memang ada Bang, tetapi di geng motor. Kak saya bilang, tolong kamu dalami lagi. Tolong dalami, tapi gini Bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat Bang. Kuat, tetapi yang jelas itu Peggy Perong itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang menelpon saya. Disebutkan di mana nggak Pak orangnya? Ya ada di seputaran Cirebon itulah. Makanya saya bilang agar aparat ini mencari informasinya sebenarnya. Kita kan banyak intelijen kita. Banyak loh. Bahkan saya pun sebenarnya kita siap. Kita cari, ayo kita sama. Setelah Peggy Setiawan bebas, kini sosok sebenarnya Peggy Perong dalam pembunuhan Vina dan Eki menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Peggy menyebut telah menerima informasi akurat soal sosok Peggy Perong yang asli.
Marwan Iswandi yang merupakan kuasa hukum dari Peggy Setiawan menuturkan keberadaan Peggy Peron asli diketahui saat ini berada di Cirebon. Hal ini diungkapkan Marwan berdasarkan informasi satu sosok anggota geng motor yang sama dengan Peggy Peron. Menurutnya intelijen harus diterjunkan untuk memburu Peggy Peron yang asli. Selain itu ia juga mengatakan pihaknya bersedia membantu pihak berwajib mencari Peggy Peron yang asli yang disebut-sebut sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 silam. Diketahui Peggy Setiawan yang awalnya ditersangkakan dan dituding Peggy Peron telah dibebaskan dari tahanan. Hal ini seusai putusan sidang pra-peradilan keluar dan Hakim Tunggal Eman Sulaiman membacakan putusannya. Peggy Setiawan terbebas dari segala tuduhan dan penetapan tersangka Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuanita. Peggy Setiawan kini sudah menghirup udara segar seusai dinyatakan bebas dari kasus Vina Cirebon melalui pra-peradilan pada Senin, 8 Juli 2024 lalu. Namun kasus pembunuhan Vina Cirebon sampai saat ini masih menjadi perhatian. Publik kembali menyoroti Peggy lain, yakni di Cianjur, Jawa Barat. Nama Peggy Cianjur masih menjadi sorotan lantaran dicurigai publik sebagai salah satu DPO kasus tersebut. Terbaru, Peggy Cianjur ini telah menjalani tes DNA dan tengah menunggu hasilnya yang akan keluar pada Senin 15 Juli 2024 mendatang. Dikabarkan tes DNA tersebut dibiayai oleh mantan Bupati Purwakarta, yakni Deddy Mulyadi. Adapun Deddy Mulyadi merupakan salah satu orang yang turut mengikuti perkembangan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Hasil tes DNA tersebut ini bakal dipegang oleh Deddy Mulyadi langsung. Seusai menjalani tes DNA, Peggy Cianjur disebut tampak harap-harap cemas. Tak sedikit netizen yang menyoroti ekspresi Peggy Cianjur yang terlihat muram. Hal itu berdasarkan beredarnya video di akun media sosial yang memperlihatkan Peggy Cianjur didampingi ayahnya dan Deddy Mulyadi seusai tes DNA. Sebelumnya diketahui Peggy Cianjur turut terseret kasus Vina Cirebon. Peggy Setiawan Cianjur ini dicurigai sebagai DPO kasus Vina yang buron sejak tahun 2016 silam. Banyak yang curiga sebenarnya Peggy Setiawan Cianjur adalah anak mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Sesuai narasi kecurigaan di media sosial, Peggy Setiawan Cianjur kemudian dititipkan pada sopir Sunjaya bernama Cecep Dahlan Setiawan. Peggy dan Cecep kemudian tinggal di Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Hal itulah yang menurut narasi membuat Peggy Setiawan Cianjur sulit ditangkap sampai 8 tahun lamanya. Namun begitu, Cecep Dahlan Setiawan berkukuh bahwa Peggy Setiawan Cianjur adalah anak kandungnya hasil pernikahan siri dengan mantan istrinya Elisna. Elisna mengaku menikah dengan Cecep Dahlan Setiawan tahun 1995 saat usianya 15 tahun. 2 tahun setelah menikah, Elisna mengandung Peggy Setiawan Cianjur. Dan kini demi bisa membuktikan hal itu, Deddy Mulyadi memfasilitasi keluarga Cecep dan Peggy Cianjur untuk melakukan tes DNA. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan kuasa hukum terpidana kasus Vina mendatangi Barreskrim pada Rabu 10 Juli 2024 hari ini. Mereka melaporkan saksi Aep dan Dede buntut kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Deddy mengatakan pelaporan ini bertujuan untuk menguji kembali kesaksian Aep dan Dede. Sebab menurutnya, para terpidana harus menjalani hukuman juga karena kesaksian Aep maupun Dede. Mereka ingin kembali menguji kesaksian Aep dan Dede tersebut apakah benar atau palsu. Deddy meyakini upaya yang dilakukan ini bisa menjadi jalan untuk membebaskan para terpidana. Terlebih, satu tersangka sebelumnya, yakni Peggy Setiawan,
sudah dinyatakan bebas melalui permohonan pra-peradilan. Kebebasan Peggy Setiawan menjadi jalan masuk bagi pihaknya untuk mengumpulkan bukti-bukti. Sementara itu, Aep diketahui adalah saksi kasus pembunuhan Vina dan Egi. Aep mengaku melihat kejadian itu karena dirinya pernah merantau ke Cirebon sejak tahun 2011. Namun setelah ada insiden pembunuhan itu, ia kembali ke Cikarang pada 2016 silam. Saat pembunuhan Vina dan Egi terjadi pada 8 tahun silam, Aep mengklaim melihat langsung peristiwa tersebut. Ya, saya kan pendamping sosial, pengacaranya sudah ada. Dari aspek sosial yang saya temukan ketika saya keliling di Cirebon, bertemu dengan berbagai pihak, terutama cerita bahwa malam minggu mereka sebelum maghrib nongkrong dulu di depan SMP 11, setelah itu pulang ke rumah, setelah itu minum ciu, ya ciunya dibelikan oleh Abdul Kahfi, anaknya Pak RT Pasren, dan Jaya di warung Bu Nining. Setelah itu diusir oleh Bu Nining karena bikin berisik, bikin ribut, pindah ke rumah Hadi. Setelah di rumah Hadi itu mereka kemudian nginep di rumah anaknya Pak RT Pasren, ya persis. Mereka kan di dalam. Yang diceritakan oleh orang di luar di Cirebon dengan mereka yang ceritakan di dalam tuh persis. Peristiwanya bahwa pada malam minggu itu mereka berada pada kegiatan yang saya ceritakan tadi. Kemudian untuk saksi Aep, nah Aep ini kalau sama mereka itu mungkin tahu muka, tapi bisa tahu nama satu-satu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa untuk Aep kesaksiannya pada Rivaldi atau Ucil itu makin jauh, karena Ucil itu tidak kenal sama Aep dan tidak pernah nongkrong di depan SMP 11. Kemudian peristiwa yang menarik lainnya adalah Abdul Kahfi pada saat penangkapan tidak ditangkap, tapi hanya diberi tugas untuk mengantar motor ke Polres. Itu cerita mereka. Nah, cerita itu saya lihat disampaikan pada wajah jujur, dan kalau saya mau ngomong nih, di antara mereka itu yang tadi saya temuin itu yang punya wajah nakal, ya nakal bukan berarti membunuh loh, yang nakal itu cuman Ucil atau Rivaldi, dan yang ngakuin kan suka berkelahi. Dan kemudian Ahli psikolog hingga pengacara Hotman Paris bakal memberi kejutan untuk Peggy Setiawan. Diketahui kejutan silih berganti setelah status tersangka Peggy Setiawan dalam kasus Vina dinyatakan tidak sah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Setelah dinyatakan bebas, Peggy Setiawan pun akhirnya kembali berkumpul bersama keluarganya di rumahnya, yakni di Cirebon, Jawa Barat pada Selasa 9 Juli 2024. Lelaki yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu kini tidak lagi tidur di balik jeruji besi sel tahanan Polda Jawa Barat, terhitung sejak sidang pra-peradilan dimenangkan oleh Peggy Setiawan pada Senin 8 Juli 2024 lalu. Kepulangan Peggy Setiawan ke kampung halamannya pun disambut oleh ratusan warga dan keluarganya. Di sisi lain, pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril hingga pengacara Hotman Paris nampaknya sudah menyiapkan kejutan untuk anak pertama dari Kartini dan Rudy tersebut. Sang ahli forensik ini bahkan sudah memprediksi jika Peggy Setiawan akan menang dalam sidang pra-peradilan melawan Polda Jawa Barat. Usut punya usut, rupanya Reza Indragiri langsung menghubungi salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, setelah tahu hakim mencabut status tersangka Peggy Setiawan. Bahkan ia berniat memberikan kejutan kepada Peggy Setiawan dengan menawarkan pekerjaan. Menurut Tony RM, banyak pihak yang sudah menawarkan Peggy Setiawan pekerjaan. Tak hanya Reza Indragiri, rupanya pengacara kondang Hotman Paris pun ingin memberikan kejutan kepada Peggy yang kini menghirup udara bebas. Ia berniat mengajak makan Peggy Setiawan di sebuah restoran miliknya. Tak hanya Peggy, ia juga mengajak tim pengacara Peggy Setiawan untuk mendatangi undangannya tersebut.
di rumahnya. Mengikuti proses iring-iringan warga sekitar yang terus mendampingi sampai Demikian live viral news kali ini. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Heboh, sosok Peron asli muncul. Ternyata bukan Peggy Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Peggy bukan Peron tetap Pegong. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Peron yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun pada tahun 2016 silam. Tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Peron lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi, Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emot Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emot Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy Senin 8 Juli nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta jadi penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana, ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2024. Dua terduga Perong panas dingin usai Peggy bebas. Susno curigai AEP dan 8 terpidana. Pasca Peggy Setiawan dibebaskan, dua terduga sosok Perong panas dingin. Bahkan mantan Kabareskrim Susno Duaci mengungkap fakta-fakta persidangan pra-peradilan di PN Bandung Senin 8 Juli 2024. Mantan Kapolda Jabar ini curiga selain dua sosok Perong itu, kesaksian AEP yang membuat 11 orang menjadi tersangka. 8 di antaranya divonis dan 3 lainnya masih DPO. Maka ia berharap Polda Jabar kerja keras mengungkap 3 DPO dan segera menangkap Perong yang asli. Susno curiga 8 orang terpidana yang sekarang dikurung juga salah tangkap. Padahal ada yang dihukum seumur hidup dan 1 sudah bebas, Saka total jangan-jangan juga tidak bersalah, ujar Susno. Sebab sebagai Jenderal Purnawirawan Polri, ia mencintai Polri. Kekalahan Polda Jabar di pra-peradilan ini obat agar memperbaiki diri ke depan. Ia kasihan jika benar 8 terpidana itu juga korban salah tangkap, maka usut tuntas. Adapun dua sosok Perong jadi perbincangan pasca Peggy Setiawan dibebaskan. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Perong menjadi DPO itu berusia 22 tahun di tahun 2016 silam, tinggal di Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulitnya hitam.
Sosok yang dicurigai itu muncul pada Sabtu 7 Juli kemarin. Terpantau sosok pria bernama Perong muncul di kolom komentar akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana, salah satu saksi kunci di kasus Vina Cirebon. Namanya RF 27 tahun, ternyata dipanggil Perong alias Aris menandar saat bercakap di kolom komentar akun Facebook milik Liga Akbar. Sebab keduanya teman Liga Akbar bahkan memiliki beberapa foto bersama RF di akun Facebooknya. Terlihat pula RF pada 9 Desember 2016 silam ada percakapan dengan Aris menandar. Perong panggil Aris lalu dibalas apa oleh RF. Singkat cerita RF dan Aris janjian nongkrong. Namun Aris mengaku dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi Rong. Ngerokok aja kagak, balas Aris. Atau pula saat Eki dan Vina tewas, RF menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang dituliskan di tanggal 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga Ki, amin. Lalu ada pula Peggy Cianjur yang dicurigai netizen. Peggy Cianjur membantah tuduhan itu dan siap tes DNA. Jika dia benar-benar pasangan dari anak Cecep dan Elish, bukan anak oknum pejabat. Bahkan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI, siap membantu biaya. Hal ini ditanggapi Ibu Peggy Cianjur, Elish, jika ia bersedia untuk dilakukan tes DNA dan menegaskan bahwa Peggy Setiawan Cianjur benar-benar anak kandungnya. Susno menyoroti 2 Perong meski dimintai keterangan. Sementara untuk saksi AEP jauh sebelum sidang, Peggy Setiawan, Suster Duaci sudah mengatakan semoga AEP tidak melarikan diri jika memang betul terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Menanggapi ini, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Chuhandani Raharjo Puro Senin 8 Juli mengatakan putusan ini akan dijadikan bahan evaluasi. Ini tentu saja menjadi evaluasi kita bersama. Kita juga melihat evaluasi terhadap penyidik-penyidik yang ada, bagaimana proses itu, katanya. Seorang mantan Intel membongkar sosok asli Peggy alias Perong yang hingga kini masih dicari. Bahkan, Peggy alias Perong yang asli ini pun disebutkan masih bebas berkeliaran. Sosok ini disebut masih cukup dekat dengan dunia kelompok bermotor atau geng motor. Informasi tersebut diungkap oleh salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Marwan Iswandi. Dia mengaku mendapat telepon dari seseorang yang tidak dia sebutkan namanya. Saya mendapat telepon pagi-pagi dari salah seorang, gak usah saya sebut ya, anggota Intelkah atau apa, yang jelaskan saya mantan anggota juga, kata Marwan dikutip dari salah satu TV swasta, Rabu, 10 Juli 2024. Seseorang yang menghubunginya tersebut menginformasikan soal Peggy alias Perong yang sebenarnya. Dia menyebut bahwa Peggy Setiawan bukanlah orang yang dimaksud. Jadi ada telepon mengatakan, Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu menurut informasi bukanlah Peggy Perong, terang Marwan menirukan ucapan si penelepon tersebut. Kemudian dijelaskan soal sosok Peggy alias Perong yang asli, ternyata memang nyata benar adanya ada sosok Peggy alias Perong yang asli. Peggy Perong yang asli ini disebutkan tergabung dalam sebuah kelompok geng motor. Namun Marwan mendapat informasi bahwa persatuan geng motor yang di dalamnya ada Peggy alias Perong ini cukup kuat. Sehingga ada dugaan bahwa selama ini Peggy Perong yang asli ini terus disembunyikan oleh kelompok geng motor tersebut. Tapi gini Bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat Bang, tapi yang jelas Peggy Perong itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang yang menelepon saya, kata Marwan. Katakan dari Intel atau dari mana, maka saya bilang karena background saya tentara, ya mungkin saya adalah teman-teman dari Intel, dari segala macam. Kita cari informasi sebenarnya. Pengacara Peggy Mayor Purnawirawan Marwan Iswandi mengungkap sosok sebenarnya bernama Peggy alias Perong yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki. Marwan mendapatkan telepon dari rekannya yang diduga sesama aparat jika Perong adalah anggota dari geng motor di Cirebon. Berdasarkan keterangan rekannya, sosok Perong sulit ditembus karena solidaritas sesama anggota di kelompok motor tersebut. Keterangan ini semakin memastikan jika Peggy Setiawan berbeda dengan Perong. Ia meminta intelijen Polri terus menggali informasi. Marwan bahkan siap membantu mengungkap sosok Perong jika diminta oleh aparat hukum. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Jadi ada telepon mengatakan, Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu, menurut informasi bukanlah Peggy Perong. Peggy Perong itu memang ada Bang, tetapi di geng motor. Kak saya bilang, tolong kamu dalami lagi. Tolong dalami, tapi gini Bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat Bang.
kuat. Tetapi yang jelas itu Peggy Peron itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang menelpon saya. Disebutkan di mana nggak Pak orangnya? Ya ada di seputaran Cirebon itulah. Makanya saya bilang agar aparat ini mencari informasinya sebenarnya. Kita kan banyak intelijen kita. Banyak loh. Bahkan saya pun sebenarnya kita siap. Kita cari, ayo kita sama. Setelah Peggy Setiawan bebas, kini sosok sebenarnya Peggy Peron dalam pembunuhan Vina dan Eki menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Peggy menyebut telah menerima informasi akurat soal sosok Peggy Peron yang asli. Marwan Iswandi yang merupakan kuasa hukum dari Peggy Setiawan menuturkan keberadaan Peggy Peron asli diketahui saat ini berada di Cirebon. Hal ini diungkapkan Marwan berdasarkan informasi satu sosok anggota geng motor yang sama dengan Peggy Peron. Menurutnya intelijen harus diterjunkan untuk memburu Peggy Peron yang asli. Selain itu ia juga mengatakan pihaknya bersedia membantu pihak berwajib mencari Peggy Peron yang asli yang disebut-sebut sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 silam. Diketahui Peggy Setiawan yang awalnya ditersangkakan dan dituding Peggy Peron telah dibebaskan dari tahanan. Hal ini seusai putusan sidang pra-peradilan keluar dan Hakim Tunggal Eman Sulaiman membacakan putusannya. Peggy Setiawan terbebas dari segala tuduhan dan penetapan tersangka Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuanita. Peggy Setiawan kini sudah menghirup udara segar seusai dinyatakan bebas dari kasus Vina Cirebon melalui pra-peradilan pada Senin, 8 Juli 2024 lalu. Namun kasus pembunuhan Vina Cirebon sampai saat ini masih menjadi perhatian. Publik kembali menyoroti Peggy lain, yakni di Cianjur, Jawa Barat. Nama Peggy Cianjur masih menjadi sorotan lantaran dicurigai publik sebagai salah satu DPO kasus tersebut. Terbaru, Peggy Cianjur ini telah menjalani tes DNA dan tengah menunggu hasilnya yang akan keluar pada Senin 15 Juli 2024 mendatang. Dikabarkan tes DNA tersebut dibiayai oleh mantan Bupati Purwakarta, yakni Deddy Mulyadi. Adapun Deddy Mulyadi merupakan salah satu orang yang turut mengikuti perkembangan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Hasil tes DNA tersebut ini bakal dipegang oleh Deddy Mulyadi langsung. Seusai menjalani tes DNA, Peggy Cianjur disebut tampak harap-harap cemas. Tak sedikit netizen yang menyoroti ekspresi Peggy Cianjur yang terlihat muram. Hal itu berdasarkan beredarnya video di akun media sosial yang memperlihatkan Peggy Cianjur didampingi ayahnya dan Deddy Mulyadi seusai tes DNA. Sebelumnya diketahui Peggy Cianjur turut terseret kasus Vina Cirebon. Peggy Setiawan Cianjur ini dicurigai sebagai DPO kasus Vina yang buron sejak tahun 2016 silam. Banyak yang curiga sebenarnya Peggy Setiawan Cianjur adalah anak mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Sesuai narasi kecurigaan di media sosial, Peggy Setiawan Cianjur kemudian dititipkan pada sopir Sunjaya bernama Cecep Dahlan Setiawan. Peggy dan Cecep kemudian tinggal di Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Hal itulah yang menurut narasi membuat Peggy Setiawan Cianjur sulit ditangkap sampai 8 tahun lamanya. Namun begitu, Cecep Dahlan Setiawan berkukuh bahwa Peggy Setiawan Cianjur adalah anak kandungnya hasil pernikahan siri dengan mantan istrinya Elisna. Elisna mengaku menikah dengan Cecep Dahlan Setiawan tahun 1995 saat usianya 15 tahun. 2 tahun setelah menikah, Elisna mengandung Peggy Setiawan Cianjur. Dan kini demi bisa membuktikan hal itu, Deddy Mulyadi memfasilitasi keluarga Cecep dan Peggy Cianjur untuk melakukan tes DNA.
Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan kuasa hukum terpidana kasus Vina mendatangi Barreskrim pada Rabu 10 Juli 2024 hari ini. Mereka melaporkan saksi Aep dan Dede buntut kasus pembunuhan Vina dan Egi di Cirebon. Deddy mengatakan pelaporan ini bertujuan untuk menguji kembali kesaksian Aep dan Dede. Sebab menurutnya, para terpidana harus menjalani hukuman juga karena kesaksian Aep maupun Dede. Mereka ingin kembali menguji kesaksian Aep dan Dede tersebut apakah benar atau palsu. Deddy meyakini upaya yang dilakukan ini bisa menjadi jalan untuk membebaskan para terpidana. Terlebih, satu tersangka sebelumnya, yakni Peggy Setiawan, sudah dinyatakan bebas melalui permohonan pra-peradilan. Kebebasan Peggy Setiawan menjadi jalan masuk bagi pihaknya untuk mengumpulkan bukti-bukti. Sementara itu, Aep diketahui adalah saksi kasus pembunuhan Vina dan Egi. Aep mengaku melihat kejadian itu karena dirinya pernah merantau ke Cirebon sejak tahun 2011. Namun setelah ada insiden pembunuhan itu, ia kembali ke Cikarang pada 2016 silam. Saat pembunuhan Vina dan Egi terjadi pada 8 tahun silam, Aep mengklaim melihat langsung peristiwa tersebut. Ya, saya kan pendamping sosial, pengacaranya sudah ada. Dari aspek sosial yang saya temukan ketika saya keliling di Cirebon, bertemu dengan berbagai pihak, terutama cerita bahwa malam minggu mereka sebelum maghrib nongkrong dulu di depan SMP 11, setelah itu pulang ke rumah, setelah itu minum ciu, ya ciunya dibelikan oleh Abdul Kahfi, anaknya Pak RT Pasren, dan Jaya di warung Bu Nining. Setelah itu diusir oleh Bu Nining karena bikin berisik, bikin ribut, pindah ke rumah Hadi. Setelah di rumah Hadi itu mereka kemudian nginep di rumah anaknya Pak RT Pasren, ya persis. Mereka kan di dalam. Yang diceritakan oleh orang di luar di Cirebon dengan mereka yang ceritakan di dalam tuh persis. Peristiwanya bahwa pada malam minggu itu mereka berada pada kegiatan yang saya ceritakan tadi. Kemudian untuk saksi Aep, nah Aep ini kalau sama mereka itu mungkin tahu muka, tapi bisa tahu nama satu-satu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa untuk Aep kesaksiannya pada Rivaldi atau Ucil itu makin jauh, karena Ucil itu tidak kenal sama Aep dan tidak pernah nongkrong di depan SMP 11. Kemudian peristiwa yang menarik lainnya adalah Abdul Kahfi pada saat penangkapan tidak ditangkap, tapi hanya diberi tugas untuk mengantar motor ke Polres. Itu cerita mereka. Nah, cerita itu saya lihat disampaikan pada wajah jujur, dan kalau saya mau ngomong nih, di antara mereka itu yang tadi saya temuin itu yang punya wajah nakal, ya nakal bukan berarti membunuh loh, yang nakal itu cuman Ucil atau Rivaldi, dan yang ngakuin kan suka berkelahi. Dan kemudian Ahli psikolog hingga pengacara Hotman Paris bakal memberi kejutan untuk Peggy Setiawan. Diketahui kejutan silih berganti setelah status tersangka Peggy Setiawan dalam kasus Vina dinyatakan tidak sah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Setelah dinyatakan bebas, Peggy Setiawan pun akhirnya kembali berkumpul bersama keluarganya di rumahnya, yakni di Cirebon, Jawa Barat pada Selasa 9 Juli 2024. Lelaki yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu kini tidak lagi tidur di balik jeruji besi sel tahanan Polda Jawa Barat, terhitung sejak sidang pra-peradilan dimenangkan oleh Peggy Setiawan pada Senin 8 Juli 2024 lalu. Kepulangan Peggy Setiawan ke kampung halamannya pun disambut oleh ratusan warga dan keluarganya. Di sisi lain, pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril hingga pengacara Hotman Paris nampaknya sudah menyiapkan kejutan untuk anak pertama dari Kartini dan Rudy tersebut. Sang ahli forensik ini bahkan sudah memprediksi jika Peggy Setiawan akan menang dalam sidang pra-peradilan melawan Polda Jawa Barat. Usut punya usut, rupanya Reza Indragiri langsung menghubungi salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, setelah tahu
Hakim mencabut status tersangka Peggy Setiawan. Bahkan ia berniat memberikan kejutan kepada Peggy Setiawan dengan menawarkan pekerjaan. Menurut Tony RM, banyak pihak yang sudah menawarkan Peggy Setiawan pekerjaan. Tak hanya Reza Indragiri, rupanya pengacara kondang Hotman Paris pun ingin memberikan kejutan kepada Peggy yang kini menghirup udara bebas. Ia berniat mengajak makan Peggy Setiawan di sebuah restoran miliknya. Tak hanya Peggy, ia juga mengajak tim pengacara Peggy Setiawan untuk mendatangi undangannya tersebut. Di rumahnya. Mengikuti proses iring-iringan warga sekitar yang terus mendampingi Peggy sampai Demikian live viral news kali ini. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Heboh, sosok Peron asli muncul. Ternyata bukan Peggy Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Peggy bukan Peron tetap Pegong. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Peron yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun pada tahun 2016 silam, tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Peron lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika kita udah bukan bajingan lagi ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Guli. Namun Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emon Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emon Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy Senin 8 Juli nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta jadi penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2024. Dua terduga Perong panas dingin usai Peggy bebas. Susno curigai AEP dan 8 terpidana. Pasca Peggy Setiawan dibebaskan, dua terduga sosok Perong panas dingin
Bahkan mantan Kabareskrim Susna II coba ungkap fakta-fakta persidangan pra-peradilan di PN Bandung Senin 8 Juli 2024. Mantan Kapolda Jabar ini curiga selain dua sosok peron itu, kesaksian AEP yang membuat 11 orang menjadi tersangka. 8 di antaranya divonis dan 3 lainnya masih DPO. Maka ia berharap Polda Jabar kerja keras mengungkap 3 DPO dan segera menangkap peron yang asli. Susna curiga 8 orang terpidana yang sekarang dikurung juga salah tangkap. Padahal ada yang dihukum seumur hidup dan 1 sudah bebas, saka total jangan-jangan juga tidak bersalah, ujar Susno. Sebab sebagai Jenderal Purnawirawan Polri yang mencintai Polri, kekalahan Polda Jabar di pra-peradilan ini obat agar memperbaiki diri ke depan. Ya kasihan jika benar 8 terpidana itu juga korban salah tangkap, maka usut tuntas. Adapun 2 sosok Peron jadi perbincangan pasca Peggy Setiawan dibebaskan. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Peron menjadi DPO itu berusia 22 tahun di tahun 2016 silam, tinggal di Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulitnya hitam. Sosok yang dicurigai itu muncul pada Sabtu 7 Juli kemarin. Terpantau sosok pria bernama Peron muncul di kolom komentar akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana, salah satu saksi kunci di kasus Vina Cirebon. Namanya RF 27 tahun, ternyata dipanggil Peron alias Aris Menandar saat bercakap di kolom komentar akun Facebook milik Liga Akbar. Sebab keduanya teman Liga Akbar, bahkan memiliki beberapa foto bersama RF di akun Facebooknya. Terlihat pula RF pada 9 Desember 2016 silam ada percakapan dengan Aris Menandar. Peron panggil Aris lalu dibalas apa oleh RF. Singkat cerita, RF dan Aris janji nongkrong. Namun Aris mengaku dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi, Rong. Ngerokok aja kagak, balas Aris. Atau pula saat Eki dan Vina tewas, RF menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang dituliskan di tanggal 27 Agustus 2016 dengan emoji icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga Ki, amin. Lalu ada pula Peggy Cianjur yang dicurigai netizen. Peggy Cianjur membantah tuduhan itu dan siap tes DNA. Jika dia benar-benar pasangan dari anak Cecep dan Elis, bukan anak oknum pejabat. Bahkan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI, siap membantu biaya. Hal ini ditanggapi Ibu Peggy Cianjur, Elis, jika ia bersedia untuk dilakukan tes DNA dan menegaskan bahwa Peggy Setiawan Cianjur benar-benar anak kandungnya. Susno menyoroti 2 peron meski diminta keterangan. Sementara untuk saksi AEP jauh sebelum sidang, Peggy Setiawan, Susno II sudah mengatakan semoga AEP tidak melarikan diri jika memang betul terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Menanggapi ini, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Chuhandani Raharjo Puro Senin 8 Juli mengatakan putusan ini akan dijadikan bahan evaluasi. Ini tentu saja menjadi evaluasi kita bersama. Kita juga melihat evaluasi terhadap penyidik-penyidik yang ada, bagaimana proses itu, katanya. Seorang mantan Intel membongkar sosok asli Peggy alias Peron yang hingga kini masih dicari. Bahkan, Peggy alias Peron yang asli ini pun disebutkan masih bebas berkeliaran. Sosok ini disebut masih cukup dekat dengan dunia kelompok bermotor atau geng motor. Informasi tersebut diungkap oleh salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Marwan Iswandi. Dia mengaku mendapat telepon dari seseorang yang tidak dia sebutkan namanya. Saya mendapat telepon pagi-pagi dari salah seorang, gak usah saya sebut ya, anggota Intelkah atau apa, yang jelaskan saya mantan anggota juga, kata Marwan dikutip dari salah satu TV swasta, Rabu, 10 Juli 2024. Seseorang yang menghubunginya tersebut menginformasikan soal Peggy alias Peron yang sebenarnya. Dia menyebut bahwa Peggy Setiawan bukanlah orang yang dimaksud. Jadi ada telepon mengatakan, Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu menurut informasi bukanlah Peggy Peron, terang Marwan menirukan ucapan si penelepon tersebut. Kemudian dijelaskan soal sosok Peggy alias Peron yang asli, ternyata memang nyata benar adanya ada sosok Peggy alias Peron yang asli. Peggy Peron yang asli ini disebutkan tergabung dalam sebuah kelompok geng motor. Namun Marwan mendapat informasi bahwa persatuan geng motor yang di dalamnya ada Peggy alias Peron ini cukup kuat. Sehingga ada dugaan bahwa selama ini Peggy Peron yang asli ini terus disembunyikan oleh kelompok geng motor tersebut. Tapi gini Bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat Bang, tapi yang jelas Peggy Peron itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang yang menelepon saya, kata Marwan. Katakan dari Intel atau dari mana, maka saya bilang karena background saya tentara, ya mungkin saya adalah teman-teman dari Intel, dari segala macam. Kita cari informasi sebenarnya. Pengacara Peggy Mayor Purnawirawan Marwan Iswandi mengungkap sosok sebenarnya bernama Peggy alias Peron yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki.
Marwan mendapatkan telepon dari rekannya yang diduga sesama aparat jika Peron adalah anggota dari geng motor di Cirebon. Berdasarkan keterangan rekannya, sosok Peron sulit ditembus karena solidaritas sesama anggota di kelompok motor tersebut. Keterangan ini semakin memastikan jika Peggy Setiawan berbeda dengan Peron. Ia meminta intelijen Polri terus menggali informasi. Marwan bahkan siap membantu mengungkap sosok Peron jika diminta oleh aparat hukum. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Jadi ada telepon mengatakan, Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu, menurut informasi bukanlah Peggy Peron. Peggy Peron itu memang ada Bang, tetapi di geng motor. Kak saya bilang, tolong kamu dalami lagi. Tolong dalami, tapi gini Bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat Bang. Kuat, tetapi yang jelas itu Peggy Peron itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang menelpon saya. Disebutkan di mana nggak Pak orangnya? Ya ada di seputaran Cirebon itulah. Makanya saya bilang agar aparat ini mencari informasinya sebenarnya. Kita kan banyak intelijen kita. Banyak loh. Bahkan saya pun sebenarnya kita siap. Kita cari, ayo kita sama. Setelah Peggy Setiawan bebas, kini sosok sebenarnya Peggy Peron dalam pembunuhan Vina dan Eki menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Peggy menyebut telah menerima informasi akurat soal sosok Peggy Peron yang asli. Marwan Iswandi yang merupakan kuasa hukum dari Peggy Setiawan menuturkan keberadaan Peggy Peron asli diketahui saat ini berada di Cirebon. Hal ini diungkapkan Marwan berdasarkan informasi satu sosok anggota geng motor yang sama dengan Peggy Peron. Menurutnya intelijen harus diterjunkan untuk memburu Peggy Peron yang asli. Selain itu ia juga mengatakan pihaknya bersedia membantu pihak berwajib mencari Peggy Peron yang asli yang disebut-sebut sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 silam. Diketahui Peggy Setiawan yang awalnya ditersangkakan dan dituding Peggy Peron telah dibebaskan dari tahanan. Hal ini seusai putusan sidang pra-peradilan keluar dan Hakim Tunggal Eman Sulaiman membacakan putusannya. Peggy Setiawan terbebas dari segala tuduhan dan penetapan tersangka Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuanita. Peggy Setiawan kini sudah menghirup udara segar seusai dinyatakan bebas dari kasus Vina Cirebon melalui pra-peradilan pada Senin, 8 Juli 2024 lalu. Namun kasus pembunuhan Vina Cirebon sampai saat ini masih menjadi perhatian. Publik kembali menyoroti Peggy lain, yakni di Cianjur, Jawa Barat. Nama Peggy Cianjur masih menjadi sorotan lantaran dicurigai publik sebagai salah satu DPO kasus tersebut. Terbaru, Peggy Cianjur ini telah menjalani tes DNA dan tengah menunggu hasilnya yang akan keluar pada Senin 15 Juli 2024 mendatang. Dikabarkan tes DNA tersebut dibiayai oleh mantan Bupati Purwakarta, yakni Deddy Mulyadi. Adapun Deddy Mulyadi merupakan salah satu orang yang turut mengikuti perkembangan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Hasil tes DNA tersebut ini bakal dipegang oleh Deddy Mulyadi langsung. Seusai menjalani tes DNA, Peggy Cianjur disebut tampak harap-harap cemas. Tak sedikit netizen yang menyoroti ekspresi Peggy Cianjur yang terlihat muram. Hal itu berdasarkan beredarnya video di akun media sosial yang memperlihatkan Peggy Cianjur didampingi ayahnya dan Deddy Mulyadi seusai tes DNA. Sebelumnya diketahui Peggy Cianjur turut terseret kasus Vina Cirebon. Peggy Setiawan Cianjur ini dicurigai sebagai DPO kasus Vina yang buron sejak tahun 2016 silam. Banyak yang curiga sebenarnya Peggy Setiawan Cianjur adalah anak mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Sesuai narasi kecurigaan di media sosial, Peggy Setiawan Cianjur kemudian dititipkan pada sopir Sunjaya bernama Cecep Dahlan Setiawan. Peggy dan Cecep kemudian tinggal di Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Hal itulah yang menurut narasi membuat Peggy Setiawan Cianjur sulit ditangkap sampai 8 tahun lamanya. Namun begitu, Cecep Dahlan Setiawan berkukuh bahwa Peggy Setiawan Cianjur adalah anak kandungnya hasil pernikahan siri dengan mantan istrinya Elisna.
Elisna mengaku menikah dengan Cecep Dahlan Setiawan tahun 1995 saat usianya 15 tahun. 2 tahun setelah menikah, Elisna mengandung Peggy Setiawan Cianjur. Dan kini demi bisa membuktikan hal itu, Deddy Mulyadi memfasilitasi keluarga Cecep dan Peggy Cianjur untuk melakukan tes DNA. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan kuasa hukum terpidana kasus Vina mendatangi Barreskrim pada Rabu 10 Juli 2024 hari ini. Mereka melaporkan saksi Aep dan Dede buntut kasus pembunuhan Vina dan Egi di Cirebon. Deddy mengatakan pelaporan ini bertujuan untuk menguji kembali kesaksian Aep dan Dede. Sebab menurutnya, para terpidana harus menjalani hukuman juga karena kesaksian Aep maupun Dede. Mereka ingin kembali menguji kesaksian Aep dan Dede tersebut apakah benar atau palsu. Deddy meyakini upaya yang dilakukan ini bisa menjadi jalan untuk membebaskan para terpidana. Terlebih, satu tersangka sebelumnya, yakni Peggy Setiawan, sudah dinyatakan bebas melalui permohonan pra-peradilan. Kebebasan Peggy Setiawan menjadi jalan masuk bagi pihaknya untuk mengumpulkan bukti-bukti. Sementara itu, Aep diketahui adalah saksi kasus pembunuhan Vina dan Egi. Aep mengaku melihat kejadian itu karena dirinya pernah merantau ke Cirebon sejak tahun 2011. Namun setelah ada insiden pembunuhan itu, ia kembali ke Cikarang pada 2016 silam. Saat pembunuhan Vina dan Egi terjadi pada 8 tahun silam, Aep mengklaim melihat langsung peristiwa tersebut. Ya, saya kan pendamping sosial, pengacaranya sudah ada. Dari aspek sosial yang saya temukan ketika saya keliling di Cirebon, bertemu dengan berbagai pihak, terutama cerita bahwa malam minggu mereka sebelum maghrib nongkrong dulu di depan SMP 11, setelah itu pulang ke rumah, setelah itu minum ciu, ya ciunya dibelikan oleh Abdul Kahfi, anaknya Pak RT Pasren, dan Jaya di warung Bu Nining. Setelah itu diusir oleh Bu Nining karena bikin berisik, bikin ribut, pindah ke rumah Hadi. Setelah di rumah Hadi itu mereka kemudian nginep di rumah anaknya Pak RT Pasren, ya persis. Mereka kan di dalam. Yang diceritakan oleh orang di luar di Cirebon dengan mereka yang ceritakan di dalam tuh persis. Peristiwanya bahwa pada malam minggu itu mereka berada pada kegiatan yang saya ceritakan tadi. Kemudian untuk saksi Aep, nah Aep ini kalau sama mereka itu mungkin tahu muka, tapi bisa tahu nama satu-satu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa untuk Aep kesaksiannya pada Rivaldi atau Ucil itu makin jauh, karena Ucil itu tidak kenal sama Aep dan tidak pernah nongkrong di depan SMP 11. Kemudian peristiwa yang menarik lainnya adalah Abdul Kahfi pada saat penangkapan tidak ditangkap, tapi hanya diberi tugas untuk mengantar motor ke Polres. Itu cerita mereka. Nah, cerita itu saya lihat disampaikan pada wajah jujur, dan kalau saya mau ngomong nih, di antara mereka itu yang tadi saya temuin itu yang punya wajah nakal, ya nakal bukan berarti membunuh loh, yang nakal itu cuman Ucil atau Rivaldi, dan yang ngakuin kan suka berkelahi. Dan kemudian ahli psikolog hingga pengacara Hotman Paris bakal memberi kejutan untuk Peggy Setiawan. Diketahui kejutan silih berganti setelah status tersangka Peggy Setiawan dalam kasus Vina dinyatakan tidak sah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung.
Setelah dinyatakan bebas, Peggy Setiawan pun akhirnya kembali berkumpul bersama keluarganya di rumahnya, yakni di Cirebon, Jawa Barat pada Selasa 9 Juli 2024. Lelaki yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu kini tidak lagi tidur di balik jeruji besi sel tahanan Polda Jawa Barat, terhitung sejak sidang pra-peradilan dimenangkan oleh Peggy Setiawan pada Senin 8 Juli 2024 lalu. Kepulangan Peggy Setiawan ke kampung halamannya pun disambut oleh ratusan warga dan keluarganya. Di sisi lain, pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril hingga pengacara Hotman Paris nampaknya sudah menyiapkan kejutan untuk anak pertama dari Kartini dan Rudy tersebut. Sang ahli forensik ini bahkan sudah memprediksi jika Peggy Setiawan akan menang dalam sidang pra-peradilan melawan Polda Jawa Barat. Usut punya usut, rupanya Reza Indragiri langsung menghubungi salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, setelah tahu hakim mencabut status tersangka Peggy Setiawan. Bahkan ia berniat memberikan kejutan kepada Peggy Setiawan dengan menawarkan pekerjaan. Menurut Tony RM, banyak pihak yang sudah menawarkan Peggy Setiawan pekerjaan. Tak hanya Reza Indragiri, rupanya pengacara kondang Hotman Paris pun ingin memberikan kejutan kepada Peggy yang kini menghirup udara bebas. Ia berniat mengajak makan Peggy Setiawan di sebuah restoran miliknya. Tak hanya Peggy, ia juga mengajak tim pengacara Peggy Setiawan untuk mendatangi undangannya tersebut. Di rumahnya mengikuti proses iring-iringan warga sekitar yang terus mendampingi sampai Demikian live viral news kali ini. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Heboh, sosok Peron asli muncul. Ternyata bukan Peggy Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Peggy bukan Peron tetap Pegong. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Peron yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun. Pada tahun 2016 silam, tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Peron lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi, Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan.
Melihat ini, Hakim Tunggal Ebot Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Ebot Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy, Senin 8 Juli, nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta jadi penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana, ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2024. Dua terduga Perong panas dingin usai Peggy bebas. Susno curigai AEP dan 8 terpidana. Pasca Peggy Setiawan dibebaskan, dua terduga sosok Perong panas dingin. Bahkan mantan Kabareskrim Susno Duaci mengungkap fakta-fakta persidangan pra-peradilan di PN Bandung Senin 8 Juli 2024. Mantan Kapolda Jabar ini curiga selain dua sosok Perong itu, kesaksian AEP yang membuat 11 orang menjadi tersangka. 8 di antaranya divonis dan 3 lainnya masih DPO. Maka ia berharap Polda Jabar kerja keras mengungkap 3 DPO dan segera menangkap Perong yang asli. Susno curiga 8 orang terpidana yang sekarang dikurung juga salah tangkap. Padahal ada yang dihukum seumur hidup dan satu sudah bebas, saka total jangan-jangan juga tidak bersalah, ujar Susno. Sebab sebagai Jenderal Purnawirawan Polri, ia mencintai Polri. Kekalahan Polda Jabar di pra-peradilan ini obat agar memperbaiki diri ke depan. Ia kasihan jika benar 8 terpidana itu juga korban salah tangkap, maka usut tuntas. Adapun dua sosok Perong jadi perbincangan pasca Peggy Setiawan dibebaskan. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Perong menjadi DPO itu berusia 22 tahun, di tahun 2016 silam, tinggal di Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulitnya hitam. Sosok yang dicurigai itu muncul pada Sabtu 7 Juli kemarin. Terpantau sosok pria bernama Perong muncul di kolom komentar akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana, salah satu saksi kunci di kasus Vina Cirebon. Namanya RF 27 tahun, ternyata dipanggil Perong alias Aris menandar saat bercakap di kolom komentar akun Facebook milik Liga Akbar. Sebab keduanya teman Liga Akbar, bahkan memiliki beberapa foto bersama RF di akun Facebooknya. Terlihat pula RF pada 9 Desember 2016 silam ada percakapan dengan Aris menandar. Perong panggil Aris lalu dibalas apa oleh RF, singkat cerita RF dan Aris janjian nongkrong. Namun Aris mengaku dia sudah tobat, kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris. Serta pula saat Eki dan Vina tewas, RF menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang dituliskan di tanggal 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga Ki, amin. Lalu ada pula Peggy Cianjur yang dicurigai netizen. Peggy Cianjur membantah tuduhan itu dan siap tes DNA. Jika dia benar-benar pasangan dari anak Cecep dan Elis, bukan anak oknum pejabat. Bahkan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI, siap membantu biaya. Hal ini ditanggapi Ibu Peggy Cianjur, Elis, jika ia bersedia untuk dilakukan tes DNA dan menegaskan bahwa Peggy Setiawan Cianjur benar-benar anak kandungnya. Susno menyoroti dua Perong meski dimintai keterangan. Sementara untuk saksi AEP jauh sebelum sidang Peggy Setiawan, Susno Duaci sudah mengatakan semoga AEP tidak melarikan diri jika memang betul terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Menanggapi ini, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Chuhandani Raharjo Puro Senin 8 Juli mengatakan putusan ini akan dijadikan bahan evaluasi. Ini tentu saja menjadi evaluasi kita bersama. Kita juga melihat evaluasi terhadap penyidik-penyidik yang ada, bagaimana proses itu, katanya. Seorang mantan Intel membongkar sosok asli Peggy alias Perong yang hingga kini masih dicari. Bahkan, Peggy alias Perong yang asli ini pun disebutkan masih bebas berkeliaran. Sosok ini disebut masih cukup dekat dengan dunia kelompok bermotor atau geng motor. Informasi tersebut diungkap oleh salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Marwan Iswandi. Dia mengaku mendapat telepon dari seseorang yang tidak dia sebutkan namanya. Saya mendapat telepon pagi-pagi dari salah seorang, gak usah saya sebut ya, anggota Intelkah atau apa, yang jelaskan saya mantan anggota juga, kata Marwan dikutip dari salah satu TV swasta, Rabu, 10 Juli 2024. Seseorang yang menghubunginya tersebut menginformasikan soal Peggy alias Perong yang sebenarnya. Dia menyebut bahwa Peggy Setiawan bukanlah orang yang dimaksud. Jadi ada telepon mengatakan, Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu menurut informasi bukanlah Peggy Perong, terang Marwan menirukan ucapan si penelepon tersebut.
Kemudian dijelaskan soal sosok Peggy alias Perong yang asli, ternyata memang nyata benar adanya ada sosok Peggy alias Perong yang asli. Peggy Perong yang asli ini disebutkan tergabung dalam sebuah kelompok geng motor. Namun Marwan mendapat informasi bahwa persatuan geng motor yang di dalamnya ada Peggy alias Perong ini cukup kuat. Sehingga ada dugaan bahwa selama ini Peggy Perong yang asli ini terus disembunyikan oleh kelompok geng motor tersebut. Tapi gini bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat bang, tapi yang jelas Peggy Perong itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang yang menelepon saya, kata Marwan. Katakan dari Intel atau dari mana, maka saya bilang karena background saya tentara, ya mungkin saya adalah teman-teman dari Intel, dari segala macam. Kita cari informasi sebenarnya. Pengacara Peggy Mayor Purnawirawan Marwan Iswandi mengungkap sosok sebenarnya bernama Peggy alias Perong yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki. Marwan mendapatkan telepon dari rekannya yang diduga sesama aparat jika Perong adalah anggota dari geng motor di Cirebon. Berdasarkan keterangan rekannya, sosok Perong sulit ditembus karena solidaritas sesama anggota di kelompok motor tersebut. Keterangan ini semakin memastikan jika Peggy Setiawan berbeda dengan Perong. Ia meminta intelijen Polri terus menggali informasi. Marwan bahkan siap membantu mengungkap sosok Perong jika diminta oleh aparat hukum. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Jadi ada telepon mengatakan, Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu, menurut informasi, bukanlah Peggy Perong. Peggy Perong itu memang ada Bang, tetapi di geng motor. Kak saya bilang, tolong kamu dalami lagi. Tolong dalami, tapi gini Bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat Bang. Kuat, tetapi yang jelas itu Peggy Perong itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang menelpon saya. Disebutkan di mana nggak Pak orangnya? Ya ada di seputaran Cirebon itulah. Makanya saya bilang agar aparat ini mencari informasinya sebenarnya. Kita kan banyak intelijen kita. Banyak loh. Bahkan saya pun sebenarnya kita siap. Kita cari, ayo kita sama. Setelah Peggy Setiawan bebas, kini sosok sebenarnya Peggy Perong dalam pembunuhan Vina dan Eki menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Peggy menyebut telah menerima informasi akurat soal sosok Peggy Perong yang asli. Marwan Iswandi yang merupakan kuasa hukum dari Peggy Setiawan menuturkan keberadaan Peggy Perong asli diketahui saat ini berada di Cirebon. Hal ini diungkapkan Marwan berdasarkan informasi satu sosok anggota geng motor yang sama dengan Peggy Perong. Menurutnya intelijen harus diterjunkan untuk memburu Peggy Perong yang asli. Selain itu ia juga mengatakan pihaknya bersedia membantu pihak berwajib mencari Peggy Perong yang asli yang disebut-sebut sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 silam. Diketahui Peggy Setiawan yang awalnya ditersangkakan dan dituding Peggy Perong telah dibebaskan dari tahanan. Hal ini seusai putusan sidang pra-peradilan keluar dan Hakim Tunggal Eman Sulaiman membacakan putusannya. Peggy Setiawan terbebas dari segala tuduhan dan penetapan tersangka Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuanita. Peggy Setiawan kini sudah menghirup udara segar seusai dinyatakan bebas dari kasus Vina Cirebon melalui pra-peradilan pada Senin 8 Juli 2024 lalu. Namun kasus pembunuhan Vina Cirebon sampai saat ini masih menjadi perhatian. Publik kembali menyoroti Peggy lain yakni di Cianjur, Jawa Barat. Nama Peggy Cianjur masih menjadi sorotan lantaran dicurigai publik sebagai salah satu DPO kasus tersebut. Terbaru, Peggy Cianjur ini telah menjalani tes DNA dan tengah menunggu hasilnya yang akan keluar pada Senin 15 Juli 2024 mendatang. Dikabarkan tes DNA tersebut dibiayai oleh mantan Bupati Purwakarta yakni Deddy Mulyadi. Adapun Deddy Mulyadi merupakan salah satu orang yang turut mengikuti perkembangan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Hasil tes DNA tersebut ini bakal dipegang oleh Deddy Mulyadi langsung. Seusai menjalani tes DNA, Peggy Cianjur disebut tampak harap-harap cemas. Tak sedikit netizen yang menyoroti ekspresi Peggy Cianjur yang terlihat muram. Hal itu berdasarkan beredarnya video di akun media sosial
yang memperlihatkan Peggy Cianjur didampingi ayahnya dan Deddy Mulyadi seusai tes DNA. Sebelumnya diketahui Peggy Cianjur turut terseret kasus Vina Cirebon. Peggy Setiawan Cianjur ini dicurigai sebagai DPO kasus Vina yang buron sejak tahun 2016 silam. Banyak yang curiga sebenarnya Peggy Setiawan Cianjur adalah anak mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Sesuai narasi kecurigaan di media sosial, Peggy Setiawan Cianjur kemudian dititipkan pada sopir Sunjaya bernama Cecep Dahlan Setiawan. Peggy dan Cecep kemudian tinggal di Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Hal itulah yang menurut narasi membuat Peggy Setiawan Cianjur sulit ditangkap sampai 8 tahun lamanya. Namun begitu, Cecep Dahlan Setiawan berkukuh bahwa Peggy Setiawan Cianjur adalah anak kandungnya hasil pernikahan siri dengan mantan istrinya Elisna. Elisna mengaku menikah dengan Cecep Dahlan Setiawan tahun 1995 saat usianya 15 tahun. 2 tahun setelah menikah, Elisna mengandung Peggy Setiawan Cianjur. Dan kini demi bisa membuktikan hal itu, Deddy Mulyadi memfasilitasi keluarga Cecep dan Peggy Cianjur untuk melakukan tes DNA. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan kuasa hukum terpidana kasus Vina mendatangi Barreskrim pada Rabu 10 Juli 2024 hari ini. Mereka melaporkan saksi Aep dan Dede buntut kasus pembunuhan Vina dan Egi di Cirebon. Deddy mengatakan pelaporan ini bertujuan untuk menguji kembali kesaksian Aep dan Dede. Sebab menurutnya para terpidana harus menjalani hukuman juga karena kesaksian Aep maupun Dede. Mereka ingin kembali menguji kesaksian Aep dan Dede tersebut apakah benar atau palsu. Deddy meyakini upaya yang dilakukan ini bisa menjadi jalan untuk membebaskan para terpidana. Terlebih satu tersangka sebelumnya, yakni Peggy Setiawan, sudah dinyatakan bebas melalui permohonan pra-peradilan. Kebebasan Peggy Setiawan menjadi jalan masuk bagi pihaknya untuk mengumpulkan bukti-bukti. Sementara itu, Aep diketahui adalah saksi kasus pembunuhan Vina dan Egi. Aep mengaku melihat kejadian itu karena dirinya pernah merantau ke Cirebon sejak tahun 2011. Namun setelah ada insiden pembunuhan itu, ia kembali ke Cikarang pada 2016 silam. Saat pembunuhan Vina dan Egi terjadi pada 8 tahun silam, Aep mengklaim melihat langsung peristiwa tersebut. Ya, saya kan pendamping sosial, pengacaranya sudah ada. Dari aspek sosial yang saya temukan ketika saya keliling di Cirebon, bertemu dengan berbagai pihak, terutama cerita bahwa malam minggu mereka sebelum maghrib nongkrong dulu di depan SMP 11, setelah itu pulang ke rumah, setelah itu minum ciu, ya ciunya dibelikan oleh Abdul Kahfi, anaknya Pak RT Pasren, dan Jaya di warung Bu Nining. Setelah itu diusir oleh Bu Nining karena bikin berisik, bikin ribut, pindah ke rumah Hadi. Setelah di rumah Hadi itu mereka kemudian nginep di rumah anaknya Pak RT Pasren, ya persis. Mereka kan di dalam. Yang diceritakan oleh orang di luar di Cirebon dengan mereka yang ceritakan di dalam tuh persis. Peristiwanya bahwa pada malam minggu itu mereka berada pada kegiatan yang saya ceritakan tadi. Kemudian untuk saksi Aep, nah Aep ini kalau sama mereka itu mungkin tahu muka, tapi bisa tahu nama satu-satu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa untuk Aep
kesaksiannya pada Rivaldi atau Ucil itu makin jauh, karena Ucil itu tidak kenal sama Aep dan tidak pernah nongkrong di depan SMP sebelah. Kemudian peristiwa yang menarik lainnya adalah Abdul Kahfi pada saat penangkapan tidak ditangkap, tapi hanya diberi tugas untuk mengantar motor ke Polres. Itu cerita mereka. Nah, cerita itu saya lihat disampaikan pada wajah jujur, dan kalau saya mau ngomong nih, di antara mereka itu yang tadi saya temuin itu yang punya wajah nakal, ya nakal bukan berarti membunuh loh, yang nakal itu. Nakal itu cuman Ucil atau Rivaldi, dan yang ngakuin kan suka berkelahi. Dan kemudian Ahli psikolog hingga pengacara Hotman Paris bakal memberi kejutan untuk Peggy Setiawan. Diketahui kejutan silih berganti setelah status tersangka Peggy Setiawan dalam kasus Vina dinyatakan tidak sah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Setelah dinyatakan bebas, Peggy Setiawan pun akhirnya kembali berkumpul bersama keluarganya di rumahnya, yakni di Cirebon, Jawa Barat pada Selasa 9 Juli 2024. Lelaki yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu kini tidak lagi tidur di balik jeruji besi sel tahanan Polda Jawa Barat, terhitung sejak sidang pra-peradilan dimenangkan oleh Peggy Setiawan pada Senin 8 Juli 2024 lalu. Kepulangan Peggy Setiawan ke kampung halamannya pun disambut oleh ratusan warga dan keluarganya. Di sisi lain, pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril hingga pengacara Hotman Paris nampaknya sudah menyiapkan kejutan untuk anak pertama dari Kartini dan Rudy tersebut. Sang ahli forensik ini bahkan sudah memprediksi jika Peggy Setiawan akan menang dalam sidang pra-peradilan melawan Polda Jawa Barat. Usut punya usut, rupanya Reza Indragiri langsung menghubungi salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, setelah tahu hakim mencabut status tersangka Peggy Setiawan. Bahkan ia berniat memberikan kejutan kepada Peggy Setiawan dengan menawarkan pekerjaan. Menurut Tony RM, banyak pihak yang sudah menawarkan Peggy Setiawan pekerjaan. Tanya Reza Indragiri, rupanya pengacara kondang Hotman Paris pun ingin memberikan kejutan kepada Peggy yang kini menghirup udara bebas. Ia berniat mengajak ke makan Peggy Setiawan di sebuah restoran miliknya. Tak hanya Peggy, ia juga mengajak tim pengacara Peggy Setiawan untuk mendatangi undangannya tersebut. Di rumahnya. Mengikuti proses iring-iringan warga sekitar yang terus mendampingi sampai Demikian live viral news kali ini. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Heboh, sosok Peron asli muncul. Ternyata bukan Peggy Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Peggy bukan Peron tetap Pegong. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Peron yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun pada tahun 2016 silam. Tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu
Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Perong lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emot Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emot Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy Senin 8 Juli nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta jadi penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana, ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2024. Dua terduga Perong panas dingin usai Peggy bebas. Susno curigai AEP dan 8 terpidana. Pasca Peggy Setiawan dibebaskan, 2 terduga sosok Perong panas dingin. Bahkan mantan Kabareskrim Susno Duaci mengungkap fakta-fakta persidangan pra-peradilan di PN Bandung Senin 8 Juli 2024. Mantan Kapolda Jabar ini curiga selain 2 sosok Perong itu, kesaksian AEP yang membuat 11 orang menjadi tersangka. 8 di antaranya divonis dan 3 lainnya masih DPO. Maka ia berharap Polda Jabar kerja keras mengungkap 3 DPO dan segera menangkap Perong yang asli. Susno curiga 8 orang terpidana yang sekarang dikurung juga salah tangkap. Padahal ada yang dihukum seumur hidup dan 1 sudah bebas, saka total jangan-jangan juga tidak bersalah, ujar Susno. Sebab sebagai Jenderal Purnawirawan Polri, ia mencintai Polri. Kekalahan Polda Jabar di pra-peradilan ini obat agar memperbaiki diri ke depan. Ia kasihan jika benar 8 terpidana itu juga korban salah tangkap, maka usut tuntas. Adapun 2 sosok Perong jadi perbincangan pasca Peggy Setiawan dibebaskan. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Perong menjadi DPO itu berusia 22 tahun, di tahun 2016 silam, tinggal di Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulitnya hitam. Sosok yang dicurigai itu muncul pada Sabtu 7 Juli kemarin. Terpantau sosok pria bernama Perong muncul di kolom komentar akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana, salah satu saksi kunci di kasus Vina Cirebon. Namanya RF 27 tahun, ternyata dipanggil Perong alias Aris Munandar saat bercakap di kolom komentar akun Facebook milik Liga Akbar. Sebab keduanya teman Liga Akbar, bahkan memiliki beberapa foto bersama RF di akun Facebooknya. Terlihat pula RF pada 9 Desember 2016 silam ada percakapan dengan Aris Munandar. Perong panggil Aris lalu dibalas apa oleh RF, singkat cerita RF dan Aris janjian nongkrong. Namun Aris mengaku dia sudah tobat, kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris. Serta pula saat Eki dan Vina tewas, RF menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang dituliskan di tanggal 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga ki, amin. Lalu ada pula Peggy Cianjur yang dicurigai netizen. Peggy Cianjur membantah tuduhan itu dan siap tes DNA. Jika dia benar-benar pasangan dari anak Cecep dan Elis, bukan anak oknum pejabat. Bahkan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI, siap membantu biaya. Hal ini ditanggapi Ibu Peggy Cianjur, Elis, jika ia bersedia untuk dilakukan tes DNA dan menegaskan bahwa Peggy Setiawan Cianjur benar-benar anak kandungnya. Susno menyoroti 2 Perong meski dimintai keterangan. Sementara untuk saksi AEP jauh sebelum sidang Peggy Setiawan, Susno Duaci sudah mengatakan semoga AEP tidak melarikan diri jika memang betul terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Menanggapi ini, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Chuhandani Raharjo Puro Senin 8 Juli mengatakan putusan ini akan dijadikan bahan evaluasi. Ini tentu saja menjadi evaluasi kita bersama. Kita juga melihat evaluasi terhadap penyidik-penyidik yang ada, bagaimana proses itu, katanya. Seorang mantan Intel membongkar sosok asli Peggy alias Perong yang hingga kini masih dicari.
Bahkan, Peggy alias Perong yang asli ini pun disebutkan masih bebas berkeliaran. Sosok ini disebut masih cukup dekat dengan dunia kelompok bermotor atau geng motor. Informasi tersebut diungkap oleh salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Marwan Iswandi. Dia mengaku mendapat telepon dari seseorang yang tidak dia sebutkan namanya. Saya mendapat telepon pagi-pagi dari salah seorang, gak usah saya sebut ya, anggota Intelkah atau apa, yang jelaskan saya mantan anggota juga, kata Marwan dikutip dari salah satu TV swasta, Rabu, 10 Juli 2024. Seseorang yang menghubunginya tersebut menginformasikan soal Peggy alias Perong yang sebenarnya. Dia menyebut bahwa Peggy Setiawan bukanlah orang yang dimaksud. Jadi ada telepon mengatakan, Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu menurut informasi bukanlah Peggy Perong, terang Marwan menirukan ucapan si penelepon tersebut. Kemudian dijelaskan soal sosok Peggy alias Perong yang asli, ternyata memang nyata benar adanya ada sosok Peggy alias Perong yang asli. Peggy Perong yang asli ini disebutkan tergabung dalam sebuah kelompok geng motor. Namun Marwan mendapat informasi bahwa persatuan geng motor yang di dalamnya ada Peggy alias Perong ini cukup kuat. Sehingga ada dugaan bahwa selama ini Peggy Perong yang asli ini terus disembunyikan oleh kelompok geng motor tersebut. Tapi gini Bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat Bang, tapi yang jelas Peggy Perong itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang yang menelepon saya, kata Marwan. Katakan dari Intel atau dari mana, maka saya bilang karena background saya tentara, ya mungkin saya adalah teman-teman dari Intel, dari segala macam. Kita cari informasi sebenarnya. Pengacara Peggy Mayor Purnawirawan Marwan Iswandi mengungkap sosok sebenarnya bernama Peggy alias Perong yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki. Marwan mendapatkan telepon dari rekannya yang diduga sesama aparat jika Perong adalah anggota dari geng motor di Cirebon. Berdasarkan keterangan rekannya, sosok Perong sulit ditembus karena solidaritas sesama anggota di kelompok motor tersebut. Keterangan ini semakin memastikan jika Peggy Setiawan berbeda dengan Perong. Ia meminta intelijen Polri terus menggali informasi. Marwan bahkan siap membantu mengungkap sosok Perong jika diminta oleh aparat hukum. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Jadi ada telepon mengatakan, Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu, menurut informasi bukanlah Peggy Perong. Peggy Perong itu memang ada Bang, tetapi di geng motor. Kak saya bilang, tolong kamu dalami lagi. Tolong dalami, tapi gini Bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat Bang. Kuat, tetapi yang jelas itu Peggy Perong itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang menelpon saya. Disebutkan di mana nggak Pak orangnya? Ya ada di seputaran Cirebon itulah. Makanya saya bilang agar aparat ini mencari informasinya sebenarnya. Kita kan banyak intelijen kita. Banyak loh. Bahkan saya pun sebenarnya kita siap. Kita cari, ayo kita sama. Setelah Peggy Setiawan bebas, kini sosok sebenarnya Peggy Perong dalam pembunuhan Vina dan Eki menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Peggy menyebut telah menerima informasi akurat soal sosok Peggy Perong yang asli. Marwan Iswandi yang merupakan kuasa hukum dari Peggy Setiawan menuturkan keberadaan Peggy Perong asli diketahui saat ini berada di Cirebon. Hal ini diungkapkan Marwan berdasarkan informasi satu sosok anggota geng motor yang sama dengan Peggy Perong. Menurutnya intelijen harus diterjunkan untuk memburu Peggy Perong yang asli. Selain itu ia juga mengatakan pihaknya bersedia membantu pihak berwajib mencari Peggy Perong yang asli yang disebut-sebut sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 silam. Diketahui Peggy Setiawan yang awalnya ditersangkakan dan dituding Peggy Perong telah dibebaskan dari tahanan. Hal ini seusai putusan sidang pra-peradilan keluar dan Hakim Tunggal Eman Sulaiman membacakan putusannya. Peggy Setiawan terbebas dari segala tuduhan dan penetapan tersangka Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuanita. Peggy Setiawan kini sudah menghirup udara segar seusai dinyatakan bebas dari kasus Vina Cirebon melalui pra-peradilan pada Senin 8 Juli 2024 lalu. Namun kasus pembunuhan Vina Cirebon sampai saat ini masih menjadi perhatian.
Publik kembali menyoroti Peggy lain, yakni di Cianjur, Jawa Barat. Nama Peggy Cianjur masih menjadi sorotan lantaran dicurigai publik sebagai salah satu DPO kasus tersebut. Terbaru, Peggy Cianjur ini telah menjalani tes DNA dan tengah menunggu hasilnya yang akan keluar pada Senin 15 Juli 2024 mendatang. Dikabarkan tes DNA tersebut dibiayai oleh mantan Bupati Purwakarta, yakni Deddy Mulyadi. Adapun Deddy Mulyadi merupakan salah satu orang yang turut mengikuti perkembangan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Hasil tes DNA tersebut ini bakal dipegang oleh Deddy Mulyadi langsung. Seusai menjalani tes DNA, Peggy Cianjur disebut tampak harap-harap cemas. Tak sedikit netizen yang menyoroti ekspresi Peggy Cianjur yang terlihat muram. Hal itu berdasarkan beredarnya video di akun media sosial yang memperlihatkan Peggy Cianjur didampingi ayahnya dan Deddy Mulyadi seusai tes DNA. Sebelumnya diketahui Peggy Cianjur turut terseret kasus Vina Cirebon. Peggy Setiawan Cianjur ini dicurigai sebagai DPO kasus Vina yang buron sejak tahun 2016 silam. Banyak yang curiga sebenarnya Peggy Setiawan Cianjur adalah anak mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Sesuai narasi kecurigaan di media sosial, Peggy Setiawan Cianjur kemudian dititipkan pada sopir Sunjaya bernama Cecep Dahlan Setiawan. Peggy dan Cecep kemudian tinggal di Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Hal itulah yang menurut narasi membuat Peggy Setiawan Cianjur sulit ditangkap sampai 8 tahun lamanya. Namun begitu, Cecep Dahlan Setiawan berkukuh bahwa Peggy Setiawan Cianjur adalah anak kandungnya hasil pernikahan siri dengan mantan istrinya Elisna. Elisna mengaku menikah dengan Cecep Dahlan Setiawan tahun 1995 saat usianya 15 tahun. 2 tahun setelah menikah, Elisna mengandung Peggy Setiawan Cianjur. Dan kini demi bisa membuktikan hal itu, Deddy Mulyadi memfasilitasi keluarga Cecep dan Peggy Cianjur untuk melakukan tes DNA. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan kuasa hukum terpidana kasus Vina mendatangi Barreskrim pada Rabu 10 Juli 2024 hari ini. Mereka melaporkan saksi Aep dan Dede buntut kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Deddy mengatakan pelaporan ini bertujuan untuk menguji kembali kesaksian Aep dan Dede. Sebab menurutnya para terpidana harus menjalani hukuman juga karena kesaksian Aep maupun Dede. Mereka ingin kembali menguji kesaksian Aep dan Dede tersebut apakah benar atau palsu. Deddy meyakini upaya yang dilakukan ini bisa menjadi jalan untuk membebaskan para terpidana. Terlebih satu tersangka sebelumnya, yakni Peggy Setiawan, sudah dinyatakan bebas melalui permohonan pra-peradilan. Kebebasan Peggy Setiawan menjadi jalan masuk bagi pihaknya untuk mengumpulkan bukti-bukti. Sementara itu, Aep diketahui adalah saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki. Aep mengaku melihat kejadian itu karena dirinya pernah merantau ke Cirebon sejak tahun 2011. Namun setelah ada insiden pembunuhan itu, ia kembali ke Cikarang pada 2016 silam. Saat pembunuhan Vina dan Eki terjadi pada 8 tahun silam, Aep mengklaim melihat langsung peristiwa tersebut. Ya, saya kan pendamping sosial, pengacaranya sudah ada. Dari aspek sosial yang saya temukan ketika saya keliling di Cirebon, bertemu dengan berbagai pihak, terutama cerita bahwa malam minggu mereka sebelum maghrib nongkrong dulu di depan SMP 11,
setelah itu pulang ke rumah, setelah itu minum ciu, ya ciunya dibelikan oleh Abdul Kahfi, anaknya Pak RT Pasren, dan Jaya di warung Bu Nining. Setelah itu diusir oleh Bu Nining karena bikin berisik, bikin ribut, pindah ke rumah Hadi. Setelah di rumah Hadi itu mereka kemudian nginep di rumah anaknya Pak RT Pasren, ya persis. Mereka kan di dalam. Yang diceritakan oleh orang di luar, di Cirebon, dengan mereka yang ceritakan di dalam tuh persis. Peristiwanya bahwa pada malam minggu itu mereka berada pada kegiatan yang saya ceritakan tadi. Kemudian untuk saksi Aep, nah Aep ini kalau sama mereka itu mungkin tahu muka, tapi bisa tahu nama satu-satu, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa untuk Aep kesaksiannya pada Rivaldi atau Ucil itu makin jauh, karena Ucil itu tidak kenal sama Aep dan tidak pernah nongkrong di depan SMP sebelah. Kemudian peristiwa yang menarik lainnya adalah Abdul Kahfi pada saat penangkapan tidak ditangkap, tapi hanya diberi tugas untuk mengantar motor ke Polres. Itu cerita mereka. Gitu. Nah cerita itu saya lihat disampaikan pada wajah jujur, dan kalau saya mau ngomong nih, di antara mereka itu yang tadi saya temuin itu yang punya wajah nakal, ya nakal bukan berarti membunuh loh, yang nakal itu cuman Ucil atau Rivaldi, dan yang ngakuin kan suka berkelahi. Dan kemudian Ahli psikolog hingga pengacara Hotman Paris bakal memberi kejutan untuk Peggy Setiawan. Diketahui kejutan silih berganti setelah status tersangka Peggy Setiawan dalam kasus Vina dinyatakan tidak sah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Setelah dinyatakan bebas, Peggy Setiawan pun akhirnya kembali berkumpul bersama keluarganya di rumahnya, yakni di Cirebon, Jawa Barat pada Selasa 9 Juli 2024. Lelaki yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu kini tidak lagi tidur di balik jeruji besi sel tahanan Polda Jawa Barat, terhitung sejak sidang pra-peradilan dimenangkan oleh Peggy Setiawan pada Senin 8 Juli 2024 lalu. Kepulangan Peggy Setiawan ke kampung halamannya pun disambut oleh ratusan warga dan keluarganya. Di sisi lain, pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril hingga pengacara Hotman Paris nampaknya sudah menyiapkan kejutan untuk anak pertama dari Kartini dan Rudy tersebut. Sang ahli forensik ini bahkan sudah memprediksi jika Peggy Setiawan akan menang dalam sidang pra-peradilan melawan Polda Jawa Barat. Usut punya usut, rupanya Reza Indragiri langsung menghubungi salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, setelah tahu hakim mencabut status tersangka Peggy Setiawan. Bahkan ia berniat memberikan kejutan kepada Peggy Setiawan dengan menawarkan pekerjaan. Menurut Tony RM, banyak pihak yang sudah menawarkan Peggy Setiawan pekerjaan. Tak hanya Reza Indragiri, rupanya pengacara kondang Hotman Paris pun ingin memberikan kejutan kepada Peggy yang kini menghirup udara bebas. Ia berniat mengajak makan Peggy Setiawan di sebuah restoran miliknya. Tak hanya Peggy, ia juga mengajak tim pengacara Peggy Setiawan untuk mendatangi undangannya tersebut. Di rumahnya. Mengikuti proses iring-iringan warga sekitar yang terus mendampingi Demikian live viral news kali ini. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com.
Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Heboh, sosok Perong asli muncul. Ternyata bukan Peggy Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Peggy bukan Perong tetap Pegong. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Perong yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun pada tahun 2016 silam, tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Perong asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Perong lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun, Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa, sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emon Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emon Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy Senin 8 Juli nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta di penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2024. Dua terduga Perong panas dingin usai Peggy bebas. Susno curigai AEP dan 8 terpidana. Pasca Peggy Setiawan dibebaskan, 2 terduga sosok Perong panas dingin. Bahkan mantan Kabareskrim Susno Duaci mengungkap fakta-fakta persidangan pra-peradilan di PN Bandung Senin 8 Juli 2024. Mantan Kapolda Jabar ini curiga selain 2 sosok Perong itu, kesaksian AEP yang membuat 11 orang menjadi tersangka. 8 di antaranya divonis dan 3 lainnya masih DPO. Maka ia berharap Polda Jabar kerja keras mengungkap 3 DPO dan segera menangkap Perong yang asli. Susno curiga 8 orang terpidana yang sekarang dikurung juga salah tangkap. Padahal ada yang dihukum seumur hidup dan 1 sudah bebas, Saka Tatal jangan-jangan juga tidak bersalah, ujar Susno. Sebab sebagai Jenderal Purnawirawan Polri, ia mencintai Polri. Kekalahan Polda Jabar di pra-peradilan ini obat agar memperbaiki diri ke depan. Ia kasihan jika benar 8 terpidana itu juga korban salah tangkap, maka usut tuntas. Adapun 2 sosok Perong jadi perbincangan pasca Peggy Setiawan dibebaskan. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Perong menjadi DPO itu berusia 22 tahun di tahun 2016 silam, tinggal di Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulitnya hitam. Sosok yang dicurigai itu muncul pada Sabtu 7 Juli kemarin. Terpantau sosok pria bernama Perong muncul di kolom komentar akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana, salah satu saksi kunci di kasus Vina Cirebon. Namanya RF 27 tahun, ternyata dipanggil Perong alias Aris Munandar saat bercakap di kolom komentar akun Facebook milik Liga Akbar. Sebab keduanya teman Liga Akbar bahkan memiliki beberapa foto bersama RF di akun Facebooknya. Terlihat pula RF pada 9 Desember 2016 silam ada percakapan dengan Aris Munandar. Perong panggil Aris lalu dibalas apa oleh RF. Singkat cerita, RF dan Aris janjian nongkrong. Namun Aris mengaku dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris. Atau pula saat Eki dan Vina tewas, RF menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang dituliskan di tanggal 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga Ki, amin. Lalu ada pula Peggy Cianjur yang dicurigai netizen. Peggy Cianjur membantah tuduhan itu dan siap tes DNA.
jika dia benar-benar pasangan dari anak Cecep dan Elish bukan anak oknum pejabat. Bahkan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI, siap membantu biaya. Hal ini ditanggapi Ibu Peggy Cianjur Elish jika ia bersedia untuk dilakukan tes DNA dan menegaskan bahwa Peggy Setiawan Cianjur benar-benar anak kandungnya. Susno menyoroti 2 Peron meski diminta keterangan. Sementara untuk saksi AEP jauh sebelum sidang, Peggy Setiawan, Susno Duaci sudah mengatakan semoga AEP tidak melarikan diri jika memang betul terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Menanggapi ini, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Chuhandani Raharjo Puro Senin 8 Juli mengatakan putusan ini akan dijadikan bahan evaluasi. Ini tentu saja menjadi evaluasi kita bersama. Kita juga melihat evaluasi terhadap penyidik-penyidik yang ada, bagaimana proses itu, katanya. Seorang mantan Intel membongkar sosok asli Peggy alias Perong yang hingga kini masih dicari. Bahkan, Peggy alias Perong yang asli ini pun disebutkan masih bebas berkeliaran. Sosok ini disebut masih cukup dekat dengan dunia kelompok bermotor atau geng motor. Informasi tersebut diungkap oleh salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Marwan Iswandi. Dia mengaku mendapat telepon dari seseorang yang tidak dia sebutkan namanya. Saya mendapat telepon pagi-pagi dari salah seorang, gak usah saya sebut ya, anggota Intelkah atau apa, yang jelaskan saya mantan anggota juga, kata Marwan dikutip dari salah satu TV swasta, Rabu, 10 Juli 2024. Seseorang yang menghubunginya tersebut menginformasikan soal Peggy alias Perong yang sebenarnya. Dia menyebut bahwa Peggy Setiawan bukanlah orang yang dimaksud. Jadi ada telepon mengatakan, Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu menurut informasi bukanlah Peggy Perong, terang Marwan menirukan ucapan si penelepon tersebut. Kemudian dijelaskan soal sosok Peggy alias Perong yang asli, ternyata memang nyata benar adanya ada sosok Peggy alias Perong yang asli. Peggy Perong yang asli ini disebutkan tergabung dalam sebuah kelompok geng motor. Namun Marwan mendapat informasi bahwa persatuan geng motor yang di dalamnya ada Peggy alias Perong ini cukup kuat. Sehingga ada dugaan bahwa selama ini Peggy Perong yang asli ini terus disembunyikan oleh kelompok geng motor tersebut. Tapi gini Bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat Bang, tapi yang jelas Peggy Perong itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang yang menelepon saya, kata Marwan. Katakan dari Intel atau dari mana, maka saya bilang karena background saya tentara, ya mungkin saya adalah teman-teman dari Intel, dari segala macam. Kita cari informasi sebenarnya. Pengacara Peggy Mayor Purnawirawan Marwan Iswandi mengungkap sosok sebenarnya bernama Peggy alias Perong yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki. Marwan mendapatkan telepon dari rekannya yang diduga sesama aparat jika Perong adalah anggota dari geng motor di Cirebon. Berdasarkan keterangan rekannya, sosok Perong sulit ditembus karena solidaritas sesama anggota di kelompok motor tersebut. Keterangan ini semakin memastikan jika Peggy Setiawan berbeda dengan Perong. Ia meminta intelijen Polri terus menggali informasi. Marwan bahkan siap membantu mengungkap sosok Perong jika diminta oleh aparat hukum. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Jadi ada telepon mengatakan, Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu, menurut informasi bukanlah Peggy Perong. Peggy Perong itu memang ada Bang, tetapi di geng motor. Kak saya bilang, tolong kamu dalami lagi. Tolong dalami, tapi gini Bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat Bang. Kuat, tetapi yang jelas itu Peggy Perong itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang menelpon saya. Disebutkan di mana nggak Pak orangnya? Ya ada di seputaran Cirebon itulah. Makanya saya bilang agar aparat ini mencari informasinya sebenarnya. Kita kan banyak intelijen kita. Banyak loh. Bahkan saya pun sebenarnya kita siap. Kita cari, ayo kita sama. Setelah Peggy Setiawan bebas, kini sosok sebenarnya Peggy Perong dalam pembunuhan Vina dan Eki menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Peggy menyebut telah menerima informasi akurat soal sosok Peggy Perong yang asli.
Marwan Iswandi yang merupakan kuasa hukum dari Peggy Setiawan menuturkan keberadaan Peggy Peron asli diketahui saat ini berada di Cirebon. Hal ini diungkapkan Marwan berdasarkan informasi satu sosok anggota geng motor yang sama dengan Peggy Peron. Menurutnya intelijen harus diterjunkan untuk memburu Peggy Peron yang asli. Selain itu ia juga mengatakan pihaknya bersedia membantu pihak berwajib mencari Peggy Peron yang asli yang disebut-sebut sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 silam. Diketahui Peggy Setiawan yang awalnya ditersangkakan dan dituding Peggy Peron telah dibebaskan dari tahanan. Hal ini seusai putusan sidang pra-peradilan keluar dan Hakim Tunggal Eman Sulaiman membacakan putusannya. Peggy Setiawan terbebas dari segala tuduhan dan penetapan tersangka Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuanita. Peggy Setiawan kini sudah menghirup udara segar seusai dinyatakan bebas dari kasus Vina Cirebon melalui pra-peradilan pada Senin, 8 Juli 2024 lalu. Namun kasus pembunuhan Vina Cirebon sampai saat ini masih menjadi perhatian. Publik kembali menyoroti Peggy lain, yakni di Cianjur, Jawa Barat. Nama Peggy Cianjur masih menjadi sorotan lantaran dicurigai publik sebagai salah satu DPO kasus tersebut. Terbaru, Peggy Cianjur ini telah menjalani tes DNA dan tengah menunggu hasilnya yang akan keluar pada Senin 15 Juli 2024 mendatang. Dikabarkan tes DNA tersebut dibiayai oleh mantan Bupati Purwakarta, yakni Deddy Mulyadi. Adapun Deddy Mulyadi merupakan salah satu orang yang turut mengikuti perkembangan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Hasil tes DNA tersebut ini bakal dipegang oleh Deddy Mulyadi langsung. Seusai menjalani tes DNA, Peggy Cianjur disebut tampak harap-harap cemas. Tak sedikit netizen yang menyoroti ekspresi Peggy Cianjur yang terlihat muram. Hal itu berdasarkan beredarnya video di akun media sosial yang memperlihatkan Peggy Cianjur didampingi ayahnya dan Deddy Mulyadi seusai tes DNA. Sebelumnya diketahui Peggy Cianjur turut terseret kasus Vina Cirebon. Peggy Setiawan Cianjur ini dicurigai sebagai DPO kasus Vina yang buron sejak tahun 2016 silam. Banyak yang curiga sebenarnya Peggy Setiawan Cianjur adalah anak mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Sesuai narasi kecurigaan di media sosial, Peggy Setiawan Cianjur kemudian dititipkan pada sopir Sunjaya bernama Cecep Dahlan Setiawan. Peggy dan Cecep kemudian tinggal di Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Hal itulah yang menurut narasi membuat Peggy Setiawan Cianjur sulit ditangkap sampai 8 tahun lamanya. Namun begitu, Cecep Dahlan Setiawan berkukuh bahwa Peggy Setiawan Cianjur adalah anak kandungnya hasil pernikahan siri dengan mantan istrinya Elisna. Elisna mengaku menikah dengan Cecep Dahlan Setiawan tahun 1995 saat usianya 15 tahun. 2 tahun setelah menikah, Elisna mengandung Peggy Setiawan Cianjur. Dan kini demi bisa membuktikan hal itu, Deddy Mulyadi memfasilitasi keluarga Cecep dan Peggy Cianjur untuk melakukan tes DNA. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan kuasa hukum terpidana kasus Vina mendatangi Barreskrim pada Rabu 10 Juli 2024 hari ini. Mereka melaporkan saksi Aep dan Dede buntut kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Deddy mengatakan pelaporan ini bertujuan untuk menguji kembali kesaksian Aep dan Dede. Sebab menurutnya, para terpidana harus menjalani hukuman juga karena kesaksian Aep maupun Dede. Mereka ingin kembali menguji kesaksian Aep dan Dede tersebut apakah benar atau palsu. Deddy meyakini upaya yang dilakukan ini bisa menjadi jalan untuk membebaskan para terpidana. Terlebih satu tersangka sebelumnya, yakni Peggy Setiawan,
sudah dinyatakan bebas melalui permohonan pra-peradilan. Kebebasan Peggy Setiawan menjadi jalan masuk bagi pihaknya untuk mengumpulkan bukti-bukti. Sementara itu, Aep diketahui adalah saksi kasus pembunuhan Vina dan Egy. Aep mengaku melihat kejadian itu karena dirinya pernah merantau ke Cirebon sejak tahun 2011. Namun setelah ada insiden pembunuhan itu, ia kembali ke Cikarang pada 2016 silam. Saat pembunuhan Vina dan Egy terjadi pada 8 tahun silam, Aep mengklaim melihat langsung peristiwa tersebut. Ya, saya kan pendamping sosial, pengacaranya sudah ada. Dari aspek sosial yang saya temukan ketika saya keliling di Cirebon, bertemu dengan berbagai pihak, terutama cerita bahwa malam minggu mereka sebelum maghrib nongkrong dulu di depan SMP 11, setelah itu pulang ke rumah, setelah itu minum ciu, ya ciunya dibelikan oleh Abdul Kahfi, anaknya Pak RT Pasren, dan Jaya di warung Bu Nining. Setelah itu diusir oleh Bu Nining karena bikin berisik, bikin ribut, pindah ke rumah Hadi. Setelah di rumah Hadi itu mereka kemudian nginep di rumah anaknya Pak RT Pasren, ya persis. Mereka kan di dalam. Yang diceritakan oleh orang di luar di Cirebon dengan mereka yang ceritakan di dalam tuh persis. Peristiwanya bahwa pada malam minggu itu mereka berada pada kegiatan yang saya ceritakan tadi. Kemudian untuk saksi Aep, nah Aep ini kalau sama mereka itu mungkin tahu muka, tapi bisa tahu nama satu-satu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa untuk Aep kesaksiannya pada Rivaldi atau Ucil itu makin jauh, karena Ucil itu tidak kenal sama Aep dan tidak pernah nongkrong di depan SMP 11. Kemudian peristiwa yang menarik lainnya adalah Abdul Kahfi pada saat penangkapan tidak ditangkap, tapi hanya diberi tugas untuk mengantar motor ke Polres. Itu cerita mereka. Gitu. Nah cerita itu saya lihat disampaikan pada wajah jujur, dan kalau saya mau ngomong nih, di antara mereka itu, yang tadi saya temuin itu, yang punya wajah nakal, ya nakal bukan berarti membunuh loh yang nakal itu. Nakal itu cuman Ucil atau Rivaldi, dan yang ngakuin kan suka berkelahi. Dan kemudian Ahli psikolog hingga pengacara Hotman Paris bakal memberi kejutan untuk Peggy Setiawan. Diketahui kejutan silih berganti setelah status tersangka Peggy Setiawan dalam kasus Vina dinyatakan tidak sah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Setelah dinyatakan bebas, Peggy Setiawan pun akhirnya kembali berkumpul bersama keluarganya di rumahnya, yakni di Cirebon, Jawa Barat pada Selasa 9 Juli 2024. Lelaki yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu kini tidak lagi tidur di balik jeruji besi sel tahanan Polda Jawa Barat, terhitung sejak sidang pra-peradilan dimenangkan oleh Peggy Setiawan pada Senin 8 Juli 2024 lalu. Kepulangan Peggy Setiawan ke kampung halamannya pun disambut oleh ratusan warga dan keluarganya. Di sisi lain, pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril hingga pengacara Hotman Paris nampaknya sudah menyiapkan kejutan untuk anak pertama dari Kartini dan Rudy tersebut. Sang ahli forensik ini bahkan sudah memprediksi jika Peggy Setiawan akan menang dalam sidang pra-peradilan melawan Polda Jawa Barat. Usut punya usut, rupanya Reza Indragiri langsung menghubungi salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, setelah tahu hakim mencabut status tersangka Peggy Setiawan. Bahkan ia berniat memberikan kejutan kepada Peggy Setiawan dengan menawarkan pekerjaan. Menurut Tony RM, banyak pihak yang sudah menawarkan Peggy Setiawan pekerjaan. Tak hanya Reza Indragiri, rupanya pengacara kondang Hotman Paris pun ingin memberikan kejutan kepada Peggy yang kini menghirup udara bebas. Ia berniat mengajak makan Peggy Setiawan di sebuah restoran miliknya. Tak hanya Peggy, ia juga mengajak tim pengacara Peggy Setiawan untuk mendatangi undangannya tersebut.
Di rumahnya. Mengikuti proses iring-iringan warga sekitar yang terus mendampingi sampai Demikian live viral news kali ini. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Heboh, sosok Peron asli muncul. Ternyata bukan Peggy Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Peggy bukan Peron tetap Pegong. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Peron yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun pada tahun 2016 silam. Tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Peron lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emon Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emon Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy Senin 8 Juli nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta di penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana, ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2024. 2 terduga Perong panas dingin usai Peggy bebas. Susno curigai AEP dan 8 terpidana. Pasca Peggy Setiawan dibebaskan, 2 terduga sosok Perong panas dingin. Bahkan mantan Kabareskrim Susno Duaci mengungkap fakta-fakta persidangan pra-peradilan di PN Bandung Senin 8 Juli 2024. Mantan Kapolda Jabar ini curiga selain 2 sosok Perong itu, kesaksian AEP yang membuat 11 orang menjadi tersangka. 8 di antaranya divonis dan 3 lainnya masih DPO. Maka ia berharap Polda Jabar kerja keras mengungkap 3 DPO dan segera menangkap Perong yang asli. Susno curiga 8 orang terpidana yang sekarang dikurung juga salah tangkap. Padahal ada yang dihukum seumur hidup dan 1 sudah bebas, saka total jangan-jangan juga tidak bersalah, ujar Susno. Sebab sebagai Jenderal Purnawirawan Polri, ia mencintai Polri. Kekalahan Polda Jabar di pra-peradilan ini obat agar memperbaiki diri ke depan. Ia kasihan jika benar 8 terpidana itu juga korban salah tangkap, maka usut tuntas. Adapun 2 sosok Perong jadi perbincangan pasca Peggy Setiawan dibebaskan. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Perong menjadi DPO itu berusia 22 tahun
di tahun 2016 silam, tinggal di Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulitnya hitam. Sosok yang dicurigai itu muncul pada Sabtu 7 Juli kemarin. Terpantau sosok pria bernama Perong muncul di kolom komentar akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana, salah satu saksi kunci di kasus Vina Cirebon. Namanya RF 27 tahun, ternyata dipanggil Perong alias Aris Menandar saat bercakap di kolom komentar akun Facebook milik Liga Akbar. Sebab keduanya teman Liga Akbar, bahkan memiliki beberapa foto bersama RF di akun Facebooknya. Terlihat pula RF pada 9 Desember 2016 silam ada percakapan dengan Aris Menandar. Perong panggil Aris lalu dibalas apa oleh RF. Singkat cerita, RF dan Aris janjian nongkrong. Namun Aris mengaku dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi, Rong. Ngerokok aja kagak, balas Aris. Atau pula saat Eki dan Vina tewas, RF menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang dituliskan di tanggal 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga Ki, amin. Lalu ada pula Peggy Cianjur yang dicurigai netizen. Peggy Cianjur membantah tuduhan itu dan siap tes DNA. Jika dia benar-benar pasangan dari anak Cecep dan Elish, bukan anak oknum pejabat. Bahkan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI, siap membantu biaya. Hal ini ditanggapi Ibu Peggy Cianjur, Elish, jika ia bersedia untuk dilakukan tes DNA dan menegaskan bahwa Peggy Setiawan Cianjur benar-benar anak kandungnya. Susno menyoroti 2 Perong meski dimintai keterangan. Sementara untuk saksi AEP jauh sebelum sidang, Peggy Setiawan, Suster Duaci sudah mengatakan semoga AEP tidak melarikan diri jika memang betul terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Menanggapi ini, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Chuhandani Raharjo Puro Senin 8 Juli mengatakan putusan ini akan dijadikan bahan evaluasi. Ini tentu saja menjadi evaluasi kita bersama. Kita juga melihat evaluasi terhadap penyidik-penyidik yang ada, bagaimana proses itu, katanya. Seorang mantan Intel membongkar sosok asli Peggy alias Perong yang hingga kini masih dicari. Bahkan, Peggy alias Perong yang asli ini pun disebutkan masih bebas berkeliaran. Sosok ini disebut masih cukup dekat dengan dunia kelompok bermotor atau geng motor. Informasi tersebut diungkap oleh salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Marwan Iswandi. Dia mengaku mendapat telepon dari seseorang yang tidak dia sebutkan namanya. Saya mendapat telepon pagi-pagi dari salah seorang, gak usah saya sebut ya, anggota Intelkah atau apa, yang jelaskan saya mantan anggota juga, kata Marwan dikutip dari salah satu TV swasta, Rabu, 10 Juli 2024. Seseorang yang menghubunginya tersebut menginformasikan soal Peggy alias Perong yang sebenarnya. Dia menyebut bahwa Peggy Setiawan bukanlah orang yang dimaksud. Jadi ada telepon mengatakan, Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu menurut informasi bukanlah Peggy Perong, terang Marwan menirukan ucapan si penelepon tersebut. Kemudian dijelaskan soal sosok Peggy alias Perong yang asli, ternyata memang nyata benar adanya ada sosok Peggy alias Perong yang asli. Peggy Perong yang asli ini disebutkan tergabung dalam sebuah kelompok geng motor. Namun Marwan mendapat informasi bahwa persatuan geng motor yang di dalamnya ada Peggy alias Perong ini cukup kuat. Sehingga ada dugaan bahwa selama ini Peggy Perong yang asli ini terus disembunyikan oleh kelompok geng motor tersebut. Tapi gini Bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat Bang, tapi yang jelas Peggy Perong itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang yang menelepon saya, kata Marwan. Katakan dari Intel atau dari mana, maka saya bilang karena background saya tentara, ya mungkin saya adalah teman-teman dari Intel, dari segala macam. Kita cari informasi sebenarnya. Pengacara Peggy Mayor Purnawirawan Marwan Iswandi mengungkap sosok sebenarnya bernama Peggy alias Perong yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki. Marwan mendapatkan telepon dari rekannya yang diduga sesama aparat jika Perong adalah anggota dari geng motor di Cirebon. Berdasarkan keterangan rekannya, sosok Perong sulit ditembus karena solidaritas sesama anggota di kelompok motor tersebut. Keterangan ini semakin memastikan jika Peggy Setiawan berbeda dengan Perong. Ia meminta intelijen Polri terus menggali informasi. Marwan bahkan siap membantu mengungkap sosok Perong jika diminta oleh aparat hukum. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Jadi ada telepon mengatakan, Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu, menurut informasi bukanlah Peggy Perong. Peggy Perong itu memang ada Bang, tetapi di geng motor. Kak saya bilang, tolong kamu dalami lagi.
Tolong dalam itu, tapi gini bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat bang. Kuat, tetapi yang jelas itu Peggy Peron itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang manapun saya. Disebutkan di mana nggak Pak orangnya? Ya ada di seputaran Cirebon itulah. Makanya saya bilang agar aparat ini mencari informasinya sebenarnya. Kita kan banyak intelijen kita. Banyak loh. Bahkan saya pun sebenarnya kita siap. Kita cari, ayo kita sama. Setelah Peggy Setiawan bebas, kini sosok sebenarnya Peggy Peron dalam pembunuhan Vina dan Eki menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Peggy menyebut telah menerima informasi akurat soal sosok Peggy Peron yang asli. Marwan Iswandi yang merupakan kuasa hukum dari Peggy Setiawan menuturkan keberadaan Peggy Peron asli diketahui saat ini berada di Cirebon. Hal ini diungkapkan Marwan berdasarkan informasi satu sosok anggota geng motor yang sama dengan Peggy Peron. Menurutnya intelijen harus diterjunkan untuk memburu Peggy Peron yang asli. Selain itu ia juga mengatakan pihaknya bersedia membantu pihak berwajib mencari Peggy Peron yang asli yang disebut-sebut sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 silam. Diketahui Peggy Setiawan yang awalnya ditersangkakan dan dituding Peggy Peron telah dibebaskan dari tahanan. Hal ini seusai putusan sidang pra-peradilan keluar dan Hakim Tunggal Eman Sulaiman membacakan putusannya. Peggy Setiawan terbebas dari segala tuduhan dan penetapan tersangka Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuanita. Peggy Setiawan kini sudah menghirup udara segar seusai dinyatakan bebas dari kasus Vina Cirebon melalui pra-peradilan pada Senin, 8 Juli 2024 lalu. Namun kasus pembunuhan Vina Cirebon sampai saat ini masih menjadi perhatian. Publik kembali menyoroti Peggy lain, yakni di Cianjur, Jawa Barat. Nama Peggy Cianjur masih menjadi sorotan lantaran dicurigai publik sebagai salah satu DPO kasus tersebut. Terbaru, Peggy Cianjur ini telah menjalani tes DNA dan tengah menunggu hasilnya yang akan keluar pada Senin 15 Juli 2024 mendatang. Dikabarkan tes DNA tersebut dibiayai oleh mantan Bupati Purwakarta, yakni Deddy Mulyadi. Adapun Deddy Mulyadi merupakan salah satu orang yang turut mengikuti perkembangan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Hasil tes DNA tersebut ini bakal dipegang oleh Deddy Mulyadi langsung. Seusai menjalani tes DNA, Peggy Cianjur disebut tampak harap-harap cemas. Tak sedikit netizen yang menyoroti ekspresi Peggy Cianjur yang terlihat muram. Hal itu berdasarkan beredarnya video di akun media sosial yang memperlihatkan Peggy Cianjur didampingi ayahnya dan Deddy Mulyadi seusai tes DNA. Sebelumnya diketahui Peggy Cianjur turut terseret kasus Vina Cirebon. Peggy Setiawan Cianjur ini dicurigai sebagai DPO kasus Vina yang buron sejak tahun 2016 silam. Banyak yang curiga sebenarnya Peggy Setiawan Cianjur adalah anak mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Sesuai narasi kecurigaan di media sosial, Peggy Setiawan Cianjur kemudian dititipkan pada sopir Sunjaya bernama Cecep Dahlan Setiawan. Peggy dan Cecep kemudian tinggal di Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Hal itulah yang menurut narasi membuat Peggy Setiawan Cianjur sulit ditangkap sampai 8 tahun lamanya. Namun begitu, Cecep Dahlan Setiawan berkukuh bahwa Peggy Setiawan Cianjur adalah anak kandungnya hasil pernikahan siri dengan mantan istrinya Elisna. Elisna mengaku menikah dengan Cecep Dahlan Setiawan tahun 1995 saat usianya 15 tahun. 2 tahun setelah menikah, Elisna mengandung Peggy Setiawan Cianjur. Dan kini demi bisa membuktikan hal itu, Deddy Mulyadi memfasilitasi keluarga Cecep dan Peggy Cianjur untuk melakukan tes DNA.
Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan kuasa hukum terpidana kasus Vina mendatangi Barreskrim pada Rabu 10 Juli 2024 hari ini. Mereka melaporkan saksi Aep dan Dede buntut kasus pembunuhan Vina dan Egi di Cirebon. Deddy mengatakan pelaporan ini bertujuan untuk menguji kembali kesaksian Aep dan Dede. Sebab menurutnya, para terpidana harus menjalani hukuman juga karena kesaksian Aep maupun Dede. Mereka ingin kembali menguji kesaksian Aep dan Dede tersebut apakah benar atau palsu. Deddy meyakini upaya yang dilakukan ini bisa menjadi jalan untuk membebaskan para terpidana. Terlebih, satu tersangka sebelumnya, yakni Peggy Setiawan, sudah dinyatakan bebas melalui permohonan pra-peradilan. Kebebasan Peggy Setiawan menjadi jalan masuk bagi pihaknya untuk mengumpulkan bukti-bukti. Sementara itu, Aep diketahui adalah saksi kasus pembunuhan Vina dan Egi. Aep mengaku melihat kejadian itu karena dirinya pernah merantau ke Cirebon sejak tahun 2011. Namun setelah ada insiden pembunuhan itu, ia kembali ke Cikarang pada 2016 silam. Saat pembunuhan Vina dan Egi terjadi pada 8 tahun silam, Aep mengklaim melihat langsung peristiwa tersebut. Ya, saya kan pendamping sosial, pengacaranya sudah ada. Dari aspek sosial yang saya temukan ketika saya keliling di Cirebon, bertemu dengan berbagai pihak, terutama cerita bahwa malam minggu mereka sebelum maghrib nongkrong dulu di depan SMP 11, setelah itu pulang ke rumah, setelah itu minum ciu, ya ciunya dibelikan oleh Abdul Kahfi, anaknya Pak RT Masren, dan Jaya di warung Bu Nining. Setelah itu diusir oleh Bu Nining karena bikin berisik, bikin ribut, pindah ke rumah Hadi. Setelah di rumah Hadi itu mereka kemudian nginep di rumah anaknya Pak RT Pasren, ya persis. Mereka kan di dalam. Yang diceritakan oleh orang di luar di Cirebon dengan mereka yang ceritakan di dalam tuh persis. Peristiwanya bahwa pada malam minggu itu mereka berada pada kegiatan yang saya ceritakan tadi. Kemudian untuk saksi Aep, nah Aep ini kalau sama mereka itu mungkin tahu muka, tapi bisa tahu nama satu-satu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa untuk Aep kesaksiannya pada Rivaldi atau Ucil itu makin jauh, karena Ucil itu tidak kenal sama Aep dan tidak pernah nongkrong di depan SMP 11. Kemudian peristiwa yang menarik lainnya adalah Abdul Kahfi pada saat penangkapan tidak ditangkap, tapi hanya diberi tugas untuk mengantar motor ke Polres. Itu cerita mereka. Nah, cerita itu saya lihat disampaikan pada wajah jujur, dan kalau saya mau ngomong nih, di antara mereka itu yang tadi saya temuin itu yang punya wajah nakal, ya nakal bukan berarti membunuh loh, yang nakal itu cuman Ucil atau Rivaldi, dan yang ngakuin kan suka berkelahi. Dan kemudian Ahli psikolog hingga pengacara Hotman Paris bakal memberi kejutan untuk Peggy Setiawan. Diketahui kejutan silih berganti setelah status tersangka Peggy Setiawan dalam kasus Vina dinyatakan tidak sah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Setelah dinyatakan bebas, Peggy Setiawan pun akhirnya kembali berkumpul bersama keluarganya di rumahnya, yakni di Cirebon, Jawa Barat pada Selasa 9 Juli 2024. Lelaki yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu kini tidak lagi tidur di balik jeruji besi sel tahanan Polda Jawa Barat, terhitung sejak sidang pra-peradilan dimenangkan oleh Peggy Setiawan pada Senin 8 Juli 2024 lalu. Kepulangan Peggy Setiawan ke kampung halamannya pun disambut oleh ratusan warga dan keluarganya. Di sisi lain, pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril hingga pengacara Hotman Paris nampaknya sudah menyiapkan kejutan untuk anak pertama dari Kartini dan Rudi tersebut. Sang ahli forensik ini bahkan sudah memprediksi jika Peggy Setiawan akan menang dalam sidang pra-peradilan melawan Polda Jawa Barat. Usut punya usut, rupanya Reza Indragiri
langsung menghubungi salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, setelah tahu hakim mencabut status tersangka Peggy Setiawan. Bahkan ia berniat memberikan kejutan kepada Peggy Setiawan dengan menawarkan pekerjaan. Menurut Tony RM, banyak pihak yang sudah menawarkan Peggy Setiawan pekerjaan. Tak hanya Reza Indragiri, rupanya pengacara kondang Hotman Paris pun ingin memberikan kejutan kepada Peggy yang kini menghirup udara bebas. Ia berniat mengajak makan Peggy Setiawan di sebuah restoran miliknya. Tak hanya Peggy, ia juga mengajak tim pengacara Peggy Setiawan untuk mendatangi undangannya tersebut. Di rumahnya. Proses iring-iringan warga sekitar yang terus mendampingi sampai Demikian live viral news kali ini. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Heboh, sosok Peron asli muncul. Ternyata bukan Peggy Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Peggy bukan Peron tetap Pegong. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Peron yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun pada tahun 2016 silam. Tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Peron lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi, Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emon Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emon Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy Senin 8 Juli nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta jadi penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana, ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2024. Dua terduga Perong panas dingin usai Peggy bebas. Susno curigai AEP dan 8 terpidana.
Pasca Peggy Setiawan dibebaskan, dua terduga sosok peron panas dingin. Bahkan mantan Kabareskrim Susna II coba ungkap fakta-fakta persidangan pra-peradilan di PN Bandung Senin 8 Juli 2024. Mantan Kapolda Jabar ini curiga selain dua sosok peron itu, kesaksian AEP yang membuat 11 orang menjadi tersangka. 8 di antaranya divonis dan 3 lainnya masih DPO. Maka ia berharap Polda Jabar kerja keras mengungkap 3 DPO dan segera menangkap peron yang asli. Susna curiga 8 orang terpidana yang sekarang dikurung juga salah tangkap. Padahal ada yang dihukum seumur hidup dan 1 sudah bebas, saka total jangan-jangan juga tidak bersalah, ujar Susno. Sebab sebagai Jenderal Purnawirawan Polri, ia mencintai Polri. Kekalahan Polda Jabar di pra-peradilan ini obat agar memperbaiki diri ke depan. Ia kasihan jika benar 8 terpidana itu juga korban salah tangkap, maka usut tuntas. Adapun dua sosok peron jadi perbincangan pasca Peggy Setiawan dibebaskan. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, peron menjadi DPO itu berusia 22 tahun, di tahun 2016 silam, tinggal di Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulitnya hitam. Sosok yang dicurigai itu muncul pada Sabtu 7 Juli kemarin. Terpantau sosok pria bernama Peron muncul di kolom komentar akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana, salah satu saksi kunci di kasus Vina Cirebon. Namanya RF 27 tahun, ternyata dipanggil Peron alias Aris Menandar saat bercakap di kolom komentar akun Facebook milik Liga Akbar. Sebab keduanya teman Liga Akbar, bahkan memiliki beberapa foto bersama RF di akun Facebooknya. Terlihat pula RF pada 9 Desember 2016 silam ada percakapan dengan Aris Menandar. Peron panggil Aris lalu dibalas apa oleh RF, singkat cerita RF dan Aris janjian nongkrong. Namun Aris mengaku dia sudah tobat, kita udah bukan bajingan lagi rong, ngerokok aja kagak, balas Aris. Atau pula saat Eki dan Vina tewas, RF menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang dituliskan di tanggal 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga ki, amin. Lalu ada pula Peggy Cianjur yang dicurigai netizen. Peggy Cianjur membantah tuduhan itu dan siap tes DNA. Jika dia benar-benar pasangan dari anak Cecep dan Elis, bukan anak oknum pejabat. Bahkan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI, siap membantu biaya. Hal ini ditanggapi Ibu Peggy Cianjur, Elis, jika ia bersedia untuk dilakukan tes DNA dan menegaskan bahwa Peggy Setiawan Cianjur benar-benar anak kandungnya. Susno menyoroti dua peron meski dimintai keterangan. Sementara untuk saksi AEP jauh sebelum sidang Peggy Setiawan, Susno II sudah mengatakan semoga AEP tidak melarikan diri jika memang betul terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Menanggapi ini, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Chuhandani Raharjo Puro Senin 8 Juli mengatakan putusan ini akan dijadikan bahan evaluasi. Ini tentu saja menjadi evaluasi kita bersama. Kita juga melihat evaluasi terhadap penyidik-penyidik yang ada, bagaimana proses itu, katanya. Seorang mantan Intel membongkar sosok asli Peggy alias Peron yang hingga kini masih dicari. Bahkan, Peggy alias Peron yang asli ini pun disebutkan masih bebas berkeliaran. Sosok ini disebut masih cukup dekat dengan dunia kelompok bermotor atau geng motor. Informasi tersebut diungkap oleh salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Marwan Iswandi. Dia mengaku mendapat telepon dari seseorang yang tidak dia sebutkan namanya. Saya mendapat telepon pagi-pagi dari salah seorang, gak usah saya sebut ya, anggota Intelkah atau apa, yang jelaskan saya mantan anggota juga, kata Marwan dikutip dari salah satu TV swasta, Rabu, 10 Juli 2024. Seseorang yang menghubunginya tersebut menginformasikan soal Peggy alias Peron yang sebenarnya. Dia menyebut bahwa Peggy Setiawan bukanlah orang yang dimaksud. Jadi ada telepon mengatakan, Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu menurut informasi bukanlah Peggy Peron, terang Marwan menirukan ucapan si penelepon tersebut. Kemudian dijelaskan soal sosok Peggy alias Peron yang asli, ternyata memang nyata benar adanya ada sosok Peggy alias Peron yang asli. Peggy Peron yang asli ini disebutkan tergabung dalam sebuah kelompok geng motor. Namun Marwan mendapat informasi bahwa persatuan geng motor yang di dalamnya ada Peggy alias Peron ini cukup kuat. Sehingga ada dugaan bahwa selama ini Peggy Peron yang asli ini terus disembunyikan oleh kelompok geng motor tersebut. Tapi gini Bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat Bang, tapi yang jelas Peggy Peron itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang yang menelepon saya, kata Marwan. Katakan dari Intel atau dari mana, maka saya bilang karena background saya tentara, ya mungkin saya adalah teman-teman dari Intel, dari segala macam. Kita cari informasi sebenarnya.
Pengacara Peggy Mayor Purnawirawan Marwan Iswandi mengungkap sosok sebenarnya bernama Peggy alias Perong yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki. Marwan mendapatkan telepon dari rekannya yang diduga sesama aparat jika Perong adalah anggota dari geng motor di Cirebon. Berdasarkan keterangan rekannya, sosok Perong sulit ditembus karena solidaritas sesama anggota di kelompok motor tersebut. Keterangan ini semakin memastikan jika Peggy Setiawan berbeda dengan Perong. Ia meminta intelijen Polri terus menggali informasi. Marwan bahkan siap membantu mengungkap sosok Perong jika diminta oleh aparat hukum. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Jadi ada telepon mengatakan, "Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu, menurut informasi bukanlah Peggy Perong. Peggy Perong itu memang ada Bang, tetapi di geng motor." Kak saya bilang, tolong kamu dalami lagi. Tolong dalami, tapi gini Bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat Bang. Kuat, tetapi yang jelas itu Peggy Perong itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang menelpon saya. Disebutkan di mana nggak Pak orangnya? Ya ada di seputaran Cirebon itulah. Makanya saya bilang agar aparat ini mencari informasinya sebenarnya. Kita kan banyak intelijen kita. Banyak loh. Bahkan saya pun sebenarnya kita siap. Kita cari, ayo kita sama. Setelah Peggy Setiawan bebas, kini sosok sebenarnya Peggy Perong dalam pembunuhan Vina dan Eki menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Peggy menyebut telah menerima informasi akurat soal sosok Peggy Perong yang asli. Marwan Iswandi yang merupakan kuasa hukum dari Peggy Setiawan menuturkan keberadaan Peggy Perong asli diketahui saat ini berada di Cirebon. Hal ini diungkapkan Marwan berdasarkan informasi satu sosok anggota geng motor yang sama dengan Peggy Perong. Menurutnya intelijen harus diterjunkan untuk memburu Peggy Perong yang asli. Selain itu ia juga mengatakan pihaknya bersedia membantu pihak berwajib mencari Peggy Perong yang asli yang disebut-sebut sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 silam. Diketahui Peggy Setiawan yang awalnya ditersangkakan dan dituding Peggy Perong telah dibebaskan dari tahanan. Hal ini seusai putusan sidang pra-peradilan keluar dan Hakim Tunggal Eman Sulaiman membacakan putusannya. Peggy Setiawan terbebas dari segala tuduhan dan penetapan tersangka Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuanita. Peggy Setiawan kini sudah menghirup udara segar seusai dinyatakan bebas dari kasus Vina Cirebon melalui pra-peradilan pada Senin 8 Juli 2024 lalu. Namun kasus pembunuhan Vina Cirebon sampai saat ini masih menjadi perhatian. Publik kembali menyoroti Peggy lain yakni di Cianjur, Jawa Barat. Nama Peggy Cianjur masih menjadi sorotan lantaran dicurigai publik sebagai salah satu DPO kasus tersebut. Terbaru, Peggy Cianjur ini telah menjalani tes DNA dan tengah menunggu hasilnya yang akan keluar pada Senin 15 Juli 2024 mendatang. Dikabarkan tes DNA tersebut dibiayai oleh mantan Bupati Purwakarta yakni Deddy Mulyadi. Adapun Deddy Mulyadi merupakan salah satu orang yang turut mengikuti perkembangan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Hasil tes DNA tersebut ini bakal dipegang oleh Deddy Mulyadi langsung. Seusai menjalani tes DNA, Peggy Cianjur disebut tampak harap-harap cemas. Tak sedikit netizen yang menyoroti ekspresi Peggy Cianjur yang terlihat muram. Hal itu berdasarkan beredarnya video di akun media sosial yang memperlihatkan Peggy Cianjur didampingi ayahnya dan Deddy Mulyadi seusai tes DNA. Sebelumnya diketahui Peggy Cianjur turut terseret kasus Vina Cirebon. Peggy Setiawan Cianjur ini dicurigai sebagai DPO kasus Vina yang buron sejak tahun 2016 silam. Banyak yang curiga sebenarnya Peggy Setiawan Cianjur adalah anak mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Sesuai narasi kecurigaan di media sosial, Peggy Setiawan Cianjur kemudian dititipkan pada sopir Sunjaya bernama Cecep Dahlan Setiawan. Peggy dan Cecep kemudian tinggal di Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Hal itulah yang menurut narasi membuat Peggy Setiawan Cianjur sulit ditangkap sampai 8 tahun lamanya.
Namun begitu, Cecep Dahlan Setiawan berkukuh bahwa Peggy Setiawan Cianjur adalah anak kandungnya hasil pernikahan siri dengan mantan istrinya Elisna. Elisna mengaku menikah dengan Cecep Dahlan Setiawan tahun 1995 saat usianya 15 tahun. 2 tahun setelah menikah, Elisna mengandung Peggy Setiawan Cianjur. Dan kini demi bisa membuktikan hal itu, Deddy Mulyadi memfasilitasi keluarga Cecep dan Peggy Cianjur untuk melakukan tes DNA. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan kuasa hukum terpidana kasus Vina mendatangi Barreskrim pada Rabu 10 Juli 2024 hari ini. Mereka melaporkan saksi Aep dan Dede buntut kasus pembunuhan Vina dan Egi di Cirebon. Deddy mengatakan pelaporan ini bertujuan untuk menguji kembali kesaksian Aep dan Dede. Sebab menurutnya para terpidana harus menjalani hukuman juga karena kesaksian Aep maupun Dede. Mereka ingin kembali menguji kesaksian Aep dan Dede tersebut apakah benar atau palsu. Deddy meyakini upaya yang dilakukan ini bisa menjadi jalan untuk membebaskan para terpidana. Terlebih satu tersangka sebelumnya, yakni Peggy Setiawan, sudah dinyatakan bebas melalui permohonan pra-peradilan. Kebebasan Peggy Setiawan menjadi jalan masuk bagi pihaknya untuk mengumpulkan bukti-bukti. Sementara itu, Aep diketahui adalah saksi kasus pembunuhan Vina dan Egi. Aep mengaku melihat kejadian itu karena dirinya pernah merantau ke Cirebon sejak tahun 2011. Namun setelah ada insiden pembunuhan itu, ia kembali ke Cikarang pada 2016 silam. Saat pembunuhan Vina dan Egi terjadi pada 8 tahun silam, Aep mengklaim melihat langsung peristiwa tersebut. Ya, saya kan pendamping sosial, pengacaranya sudah ada. Dari aspek sosial yang saya temukan ketika saya keliling di Cirebon, bertemu dengan berbagai pihak, terutama cerita bahwa malam minggu mereka sebelum maghrib nongkrong dulu di depan SMP 11, setelah itu pulang ke rumah, setelah itu minum ciu, ya ciunya dibelikan oleh Abdul Kahfi, anaknya Pak RT Pasren, dan Jaya di warung Bu Nining. Setelah itu diusir oleh Bu Nining karena bikin berisik, bikin ribut, pindah ke rumah Hadi. Setelah di rumah Hadi itu mereka kemudian nginep di rumah anaknya Pak RT Pasren, ya persis. Mereka kan di dalam. Yang diceritakan oleh orang di luar di Cirebon dengan mereka yang ceritakan di dalam tuh persis. Peristiwanya bahwa pada malam minggu itu mereka berada pada kegiatan yang saya ceritakan tadi. Kemudian untuk saksi Aep, nah Aep ini kalau sama mereka itu mungkin tahu muka, tapi bisa tahu nama satu-satu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa untuk Aep kesaksiannya pada Rivaldi atau Ucil itu makin jauh, karena Ucil itu tidak kenal sama Aep dan tidak pernah nongkrong di depan SMP 11. Kemudian peristiwa yang menarik lainnya adalah Abdul Kahfi pada saat penangkapan tidak ditangkap, tapi hanya diberi tugas untuk mengantar motor ke Polres. Itu cerita mereka. Nah cerita itu saya lihat disampaikan pada wajah jujur, dan kalau saya mau ngomong nih, di antara mereka itu yang tadi saya temuin itu yang punya wajah nakal, ya nakal bukan berarti membunuh loh, yang nakal itu cuman Ucil atau Rivaldi, dan yang ngakuin kan suka berkelahi. Dan kemudian ahli psikolog hingga pengacara Hotman Paris bakal memberi kejutan untuk Peggy Setiawan.
Diketahui kejutan silih berganti setelah status tersangka Peggy Setiawan dalam kasus Vina dinyatakan tidak sah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Setelah dinyatakan bebas, Peggy Setiawan pun akhirnya kembali berkumpul bersama keluarganya di rumahnya yakni di Cirebon, Jawa Barat pada Selasa 9 Juli 2024. Lelaki yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu kini tidak lagi tidur di balik jeruji besi sel tahanan Polda Jawa Barat, terhitung sejak sidang pra-peradilan dimenangkan oleh Peggy Setiawan pada Senin 8 Juli 2024 lalu. Kepulangan Peggy Setiawan ke kampung halamannya pun disambut oleh ratusan warga dan keluarganya. Di sisi lain, pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril hingga pengacara Hotman Paris nampaknya sudah menyiapkan kejutan untuk anak pertama dari Kartini dan Rudy tersebut. Sang ahli forensik ini bahkan sudah memprediksi jika Peggy Setiawan akan menang dalam sidang pra-peradilan melawan Polda Jawa Barat. Usut punya usut, rupanya Reza Indragiri langsung menghubungi salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, setelah tahu hakim mencabut status tersangka Peggy Setiawan. Bahkan ia berniat memberikan kejutan kepada Peggy Setiawan dengan menawarkan pekerjaan. Menurut Tony RM, banyak pihak yang sudah menawarkan Peggy Setiawan pekerjaan. Tak hanya Reza Indragiri, rupanya pengacara kondang Hotman Paris pun ingin memberikan kejutan kepada Peggy yang kini menghirup udara bebas. Ia berniat mengajak makan Peggy Setiawan di sebuah restoran miliknya. Tak hanya Peggy, ia juga mengajak tim pengacara Peggy Setiawan untuk mendatangi undangannya tersebut. Di rumahnya. Mengikuti proses iring-iringan warga sekitar yang terus mendampingi sampai Demikian live viral news kali ini. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Heboh, sosok Perong asli muncul. Ternyata bukan Peggy Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Peggy bukan Perong tetap Pegong. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Perong yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun pada tahun 2016 silam. Tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Perong asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Perong lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi, Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa
sebab pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emon Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emon Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy, Senin 8 Juli, nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta jadi penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana, ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2024. Dua terduga Perong panas dingin usai Peggy bebas. Susno curigai AEP dan 8 terpidana. Pasca Peggy Setiawan dibebaskan, dua terduga sosok Perong panas dingin. Bahkan mantan Kabareskrim Susno Duaci mengungkap fakta-fakta persidangan pra-peradilan di PN Bandung Senin 8 Juli 2024. Mantan Kapolda Jabar ini curiga selain dua sosok Perong itu, kesaksian AEP yang membuat 11 orang menjadi tersangka. 8 di antaranya divonis dan 3 lainnya masih DPO. Maka ia berharap Polda Jabar kerja keras mengungkap 3 DPO dan segera menangkap Perong yang asli. Susno curiga 8 orang terpidana yang sekarang dikurung juga salah tangkap. Padahal ada yang dihukum seumur hidup dan satu sudah bebas, saka total jangan-jangan juga tidak bersalah, ujar Susno. Sebab sebagai Jenderal Purnawirawan Polri, ia mencintai Polri. Kekalahan Polda Jabar di pra-peradilan ini obat agar memperbaiki diri ke depan. Ia kasihan jika benar 8 terpidana itu juga korban salah tangkap, maka usut tuntas. Adapun dua sosok Perong jadi perbincangan pasca Peggy Setiawan dibebaskan. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Perong menjadi DPO itu berusia 22 tahun di tahun 2016 silam, tinggal di Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulitnya hitam. Sosok yang dicurigai itu muncul pada Sabtu 7 Juli kemarin. Terpantau sosok pria bernama Perong muncul di kolom komentar akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana, salah satu saksi kunci di kasus Vina Cirebon. Namanya RF 27 tahun, ternyata dipanggil Perong alias Aris Menandar saat bercakap di kolom komentar akun Facebook milik Liga Akbar. Sebab keduanya teman Liga Akbar, bahkan memiliki beberapa foto bersama RF di akun Facebooknya. Terlihat pula RF pada 9 Desember 2016 silam ada percakapan dengan Aris Menandar. Perong panggil Aris lalu dibalas apa oleh RF. Singkat cerita, RF dan Aris janjian nongkrong. Namun Aris mengaku dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi, Rong. Ngerokok aja kagak, balas Aris. Atau pula saat Eki dan Vina tewas, RF menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang dituliskan di tanggal 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga Ki, amin. Lalu ada pula Peggy Cianjur yang dicurigai netizen. Peggy Cianjur membantah tuduhan itu dan siap tes DNA. Jika dia benar-benar pasangan dari anak Cecep dan Elis, bukan anak oknum pejabat. Bahkan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI, siap membantu biaya. Hal ini ditanggapi Ibu Peggy Cianjur, Elis, jika ia bersedia untuk dilakukan tes DNA dan menegaskan bahwa Peggy Setiawan Cianjur benar-benar anak kandungnya. Susno menyoroti dua Perong meski dimintai keterangan. Sementara untuk saksi AEP jauh sebelum sidang, Peggy Setiawan, Susno Duaci sudah mengatakan semoga AEP tidak melarikan diri jika memang betul terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Menanggapi ini, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Chuhandani Raharjo Puro Senin 8 Juli mengatakan putusan ini akan dijadikan bahan evaluasi. Ini tentu saja menjadi evaluasi kita bersama. Kita juga melihat evaluasi terhadap penyidik-penyidik yang ada, bagaimana proses itu, katanya. Seorang mantan Intel membongkar sosok asli Peggy alias Perong yang hingga kini masih dicari. Bahkan, Peggy alias Perong yang asli ini pun disebutkan masih bebas berkeliaran. Sosok ini disebut masih cukup dekat dengan dunia kelompok bermotor atau geng motor. Informasi tersebut diungkap oleh salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Marwan Iswandi. Dia mengaku mendapat telepon dari seseorang yang tidak dia sebutkan namanya. Saya mendapat telepon pagi-pagi dari salah seorang, gak usah saya sebut ya, anggota Intelkah atau apa, yang jelaskan saya mantan anggota juga, kata Marwan dikutip dari salah satu TV swasta, Rabu, 10 Juli 2024. Seseorang yang menghubunginya tersebut menginformasikan soal Peggy alias Perong yang sebenarnya. Dia menyebut bahwa Peggy Setiawan bukanlah orang yang dimaksud. Jadi ada telepon mengatakan, Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu menurut informasi bukanlah Peggy Perong, terang Marwan menirukan ucapan si penelepon tersebut.
Kemudian dijelaskan soal sosok Peggy alias Perong yang asli, ternyata memang nyata benar adanya ada sosok Peggy alias Perong yang asli. Peggy Perong yang asli ini disebutkan tergabung dalam sebuah kelompok geng motor. Namun Marwan mendapat informasi bahwa persatuan geng motor yang di dalamnya ada Peggy alias Perong ini cukup kuat. Sehingga ada dugaan bahwa selama ini Peggy Perong yang asli ini terus disembunyikan oleh kelompok geng motor tersebut. Tapi gini bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat bang, tapi yang jelas Peggy Perong itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang yang menelepon saya, kata Marwan. Katakan dari Intel atau dari mana, maka saya bilang karena background saya tentara, ya mungkin saya adalah teman-teman dari Intel, dari segala macam. Kita cari informasi sebenarnya. Pengacara Peggy Mayor Purnawirawan Marwan Iswandi mengungkap sosok sebenarnya bernama Peggy alias Perong yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki. Marwan mendapatkan telepon dari rekannya yang diduga sesama aparat jika Perong adalah anggota dari geng motor di Cirebon. Berdasarkan keterangan rekannya, sosok Perong sulit ditembus karena solidaritas sesama anggota di kelompok motor tersebut. Keterangan ini semakin memastikan jika Peggy Setiawan berbeda dengan Perong. Ia meminta intelijen Polri terus menggali informasi. Marwan bahkan siap membantu mengungkap sosok Perong jika diminta oleh aparat hukum. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Jadi ada telepon mengatakan, bang sebenarnya bang, si Peggy yang ditangkap itu, menurut informasi bukanlah Peggy Perong. Peggy Perong itu memang ada bang, tetapi di geng motor. Kak saya bilang, tolong kamu dalami lagi. Tolong dalami, tapi gini bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat bang. Kuat, tetapi yang jelas itu Peggy Perong itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang menelpon saya. Disebutkan di mana nggak Pak orangnya? Ya ada di seputaran Cirebon itulah. Makanya saya bilang agar aparat ini mencari informasinya sebenarnya. Kita kan banyak intelijen kita. Banyak loh. Bahkan saya pun sebenarnya kita siap. Kita cari, ayo kita sama. Setelah Peggy Setiawan bebas, kini sosok sebenarnya Peggy Perong dalam pembunuhan Vina dan Eki menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Peggy menyebut telah menerima informasi akurat soal sosok Peggy Perong yang asli. Marwan Iswandi yang merupakan kuasa hukum dari Peggy Setiawan menuturkan keberadaan Peggy Perong asli diketahui saat ini berada di Cirebon. Hal ini diungkapkan Marwan berdasarkan informasi satu sosok anggota geng motor yang sama dengan Peggy Perong. Menurutnya intelijen harus diterjunkan untuk memburu Peggy Perong yang asli. Selain itu ia juga mengatakan pihaknya bersedia membantu pihak berwajib mencari Peggy Perong yang asli yang disebut-sebut sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 silam. Diketahui Peggy Setiawan yang awalnya ditersangkakan dan dituding Peggy Perong telah dibebaskan dari tahanan. Hal ini seusai putusan sidang pra-peradilan keluar dan Hakim Tunggal Eman Sulaiman membacakan putusannya. Peggy Setiawan terbebas dari segala tuduhan dan penetapan tersangka Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuanita. Peggy Setiawan kini sudah menghirup udara segar seusai dinyatakan bebas dari kasus Vina Cirebon melalui pra-peradilan pada Senin 8 Juli 2024 lalu. Namun kasus pembunuhan Vina Cirebon sampai saat ini masih menjadi perhatian. Publik kembali menyoroti Peggy lain yakni di Cianjur, Jawa Barat. Nama Peggy Cianjur masih menjadi sorotan lantaran dicurigai publik sebagai salah satu DPO kasus tersebut. Terbaru, Peggy Cianjur ini telah menjalani tes DNA dan tengah menunggu hasilnya yang akan keluar pada Senin 15 Juli 2024 mendatang. Dikabarkan tes DNA tersebut dibiayai oleh mantan Bupati Purwakarta yakni Deddy Mulyadi. Adapun Deddy Mulyadi merupakan salah satu orang yang turut mengikuti perkembangan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Hasil tes DNA tersebut ini bakal dipegang oleh Deddy Mulyadi langsung. Seusai menjalani tes DNA, Peggy Cianjur disebut tampak harap-harap cemas. Tak sedikit netizen yang menyoroti ekspresi Peggy Cianjur yang terlihat muram. Hal itu berdasarkan beredarnya video di akun media sosial
yang memperlihatkan Peggy Cianjur didampingi ayahnya dan Deddy Mulyadi seusai tes DNA. Sebelumnya diketahui Peggy Cianjur turut terseret kasus Vina Cirebon. Peggy Setiawan Cianjur ini dicurigai sebagai DPO kasus Vina yang buron sejak tahun 2016 silam. Banyak yang curiga sebenarnya Peggy Setiawan Cianjur adalah anak mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Sesuai narasi kecurigaan di media sosial, Peggy Setiawan Cianjur kemudian dititipkan pada sopir Sunjaya bernama Cecep Dahlan Setiawan. Peggy dan Cecep kemudian tinggal di Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Hal itulah yang menurut narasi membuat Peggy Setiawan Cianjur sulit ditangkap sampai 8 tahun lamanya. Namun begitu, Cecep Dahlan Setiawan berkukuh bahwa Peggy Setiawan Cianjur adalah anak kandungnya hasil pernikahan siri dengan mantan istrinya Elisna. Elisna mengaku menikah dengan Cecep Dahlan Setiawan tahun 1995 saat usianya 15 tahun. 2 tahun setelah menikah, Elisna mengandung Peggy Setiawan Cianjur. Dan kini demi bisa membuktikan hal itu, Deddy Mulyadi memfasilitasi keluarga Cecep dan Peggy Cianjur untuk melakukan tes DNA. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan kuasa hukum terpidana kasus Vina mendatangi Barreskrim pada Rabu 10 Juli 2024 hari ini. Mereka melaporkan saksi Aep dan Dede buntut kasus pembunuhan Vina dan Egi di Cirebon. Deddy mengatakan pelaporan ini bertujuan untuk menguji kembali kesaksian Aep dan Dede. Sebab menurutnya, para terpidana harus menjalani hukuman juga karena kesaksian Aep maupun Dede. Mereka ingin kembali menguji kesaksian Aep dan Dede tersebut apakah benar atau palsu. Deddy meyakini upaya yang dilakukan ini bisa menjadi jalan untuk membebaskan para terpidana. Terlebih satu tersangka sebelumnya, yakni Peggy Setiawan, sudah dinyatakan bebas melalui permohonan pra-peradilan. Kebebasan Peggy Setiawan menjadi jalan masuk bagi pihaknya untuk mengumpulkan bukti-bukti. Sementara itu, Aep diketahui adalah saksi kasus pembunuhan Vina dan Egi. Aep mengaku melihat kejadian itu karena dirinya pernah merantau ke Cirebon sejak tahun 2011. Namun setelah ada insiden pembunuhan itu, ia kembali ke Cikarang pada 2016 silam. Saat pembunuhan Vina dan Egi terjadi pada 8 tahun silam, Aep mengklaim melihat langsung peristiwa tersebut. Ya, saya kan pendamping sosial, pengacaranya sudah ada. Dari aspek sosial yang saya temukan ketika saya keliling di Cirebon, bertemu dengan berbagai pihak, terutama cerita bahwa malam minggu mereka sebelum maghrib nongkrong dulu di depan SMP 11, setelah itu pulang ke rumah, setelah itu minum ciu, ya ciunya dibelikan oleh Abdul Kahfi, anaknya Pak RT Masren, dan Jaya di warung Bu Nining. Setelah itu diusir oleh Bu Nining karena bikin berisik, bikin ribut, pindah ke rumah Hadi. Setelah di rumah Hadi itu mereka kemudian nginep di rumah anaknya Pak RT Pasren, ya persis. Mereka kan di dalam. Yang diceritakan oleh orang di luar di Cirebon dengan mereka yang ceritakan di dalam tuh persis. Peristiwanya bahwa pada malam minggu itu mereka berada pada kegiatan yang saya ceritakan tadi. Kemudian untuk saksi Aep, nah Aep ini kalau sama mereka itu mungkin tahu muka, tapi bisa tahu nama satu-satu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa untuk Aep
kesaksiannya pada Rivaldi atau Ucil itu makin jauh, karena Ucil itu tidak kenal sama Aep dan tidak pernah nongkrong di depan SMP sebelah. Kemudian peristiwa yang menarik lainnya adalah Abdul Kahfi pada saat penangkapan tidak ditangkap, tapi hanya diberi tugas untuk mengantar motor ke Polres. Itu cerita mereka. Gitu. Nah, cerita itu saya lihat disampaikan pada wajah jujur, dan kalau saya mau ngomong nih, di antara mereka itu yang tadi saya temuin itu yang punya wajah nakal, ya nakal bukan berarti membunuh loh, yang nakal itu cuman Ucil atau Rivaldi, dan yang ngakuin kan suka berkelahi. Dan kemudian ahli psikolog hingga pengacara Hotman Paris bakal memberi kejutan untuk Peggy Setiawan. Diketahui kejutan silih berganti setelah status tersangka Peggy Setiawan dalam kasus Vina dinyatakan tidak sah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Setelah dinyatakan bebas, Peggy Setiawan pun akhirnya kembali berkumpul bersama keluarganya di rumahnya, yakni di Cirebon, Jawa Barat pada Selasa 9 Juli 2024. Lelaki yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu kini tidak lagi tidur di balik jeruji besi sel tahanan Polda Jawa Barat, terhitung sejak sidang pra-peradilan dimenangkan oleh Peggy Setiawan pada Senin 8 Juli 2024 lalu. Kepulangan Peggy Setiawan ke kampung halamannya pun disambut oleh ratusan warga dan keluarganya. Di sisi lain, pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril hingga pengacara Hotman Paris nampaknya sudah menyiapkan kejutan untuk anak pertama dari Kartini dan Rudy tersebut. Sang ahli forensik ini bahkan sudah memprediksi jika Peggy Setiawan akan menang dalam sidang pra-peradilan melawan Polda Jawa Barat. Usut punya usut, rupanya Reza Indragiri langsung menghubungi salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, setelah tahu hakim mencabut status tersangka Peggy Setiawan. Bahkan ia berniat memberikan kejutan kepada Peggy Setiawan dengan menawarkan pekerjaan. Menurut Tony RM, banyak pihak yang sudah menawarkan Peggy Setiawan pekerjaan. Tak hanya Reza Indragiri, rupanya pengacara kondang Hotman Paris pun ingin memberikan kejutan kepada Peggy yang kini menghirup udara bebas. Ia berniat mengajak makan Peggy Setiawan di sebuah restoran miliknya. Tak hanya Peggy, ia juga mengajak tim pengacara Peggy Setiawan untuk mendatangi undangannya tersebut. Jalan di rumahnya. Proses iring-iringan warga sekitar yang terus mendampingi sampai Demikian live viral news kali ini. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Heboh, sosok Peron asli muncul. Ternyata bukan Peggy Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Peggy bukan Peron tetap pegang. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Peron yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun pada tahun 2016 silam. Tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu
Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Perong lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun, Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa, sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emot Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emot Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy, Senin 8 Juli, nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta jadi penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2024. Dua terduga Perong panas dingin usai Peggy bebas. Susno curigai AEP dan 8 terpidana. Pasca Peggy Setiawan dibebaskan, 2 terduga sosok Perong panas dingin. Bahkan mantan Kabareskrim Susno Duaci mengungkap fakta-fakta persidangan pra-peradilan di PN Bandung Senin 8 Juli 2024. Mantan Kapolda Jabar ini curiga selain 2 sosok Perong itu, kesaksian AEP yang membuat 11 orang menjadi tersangka. 8 di antaranya divonis dan 3 lainnya masih DPO. Maka ia berharap Polda Jabar kerja keras mengungkap 3 DPO dan segera menangkap Perong yang asli. Susno curiga 8 orang terpidana yang sekarang dikurung juga salah tangkap. Padahal ada yang dihukum seumur hidup dan 1 sudah bebas, Saka Tatal jangan-jangan juga tidak bersalah, ujar Susno. Sebab sebagai Jenderal Purnawirawan Polri, ia mencintai Polri. Kekalahan Polda Jabar di pra-peradilan ini obat agar memperbaiki diri ke depan. Ia kasihan jika benar 8 terpidana itu juga korban salah tangkap, maka usut tuntas. Adapun 2 sosok Perong jadi perbincangan pasca Peggy Setiawan dibebaskan. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Perong menjadi DPO itu berusia 22 tahun, di tahun 2016 silam, tinggal di Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulitnya hitam. Sosok yang dicurigai itu muncul pada Sabtu 7 Juli kemarin. Terpantau sosok pria bernama Perong muncul di kolom komentar akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana, salah satu saksi kunci di kasus Vina Cirebon. Namanya RF 27 tahun, ternyata dipanggil Perong alias Aris Munandar saat bercakap di kolom komentar akun Facebook milik Liga Akbar. Sebab keduanya teman Liga Akbar, bahkan memiliki beberapa foto bersama RF di akun Facebooknya. Terlihat pula RF pada 9 Desember 2016 silam ada percakapan dengan Aris Munandar. Perong panggil Aris lalu dibalas apa oleh RF. Singkat cerita, RF dan Aris janjian nongkrong. Namun Aris mengaku dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris. Atau pula saat Eki dan Vina tewas, RF menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang dituliskan di tanggal 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga Ki, amin. Lalu ada pula Peggy Cianjur yang dicurigai netizen. Peggy Cianjur membantah tuduhan itu dan siap tes DNA. Jika dia benar-benar pasangan dari anak Cecep dan Elis, bukan anak oknum pejabat. Bahkan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI, siap membantu biaya. Hal ini ditanggapi Ibu Peggy Cianjur, Elis, jika ia bersedia untuk dilakukan tes DNA dan menegaskan bahwa Peggy Setiawan Cianjur benar-benar anak kandungnya. Susno menyurati 2 Perong meski dimintai keterangan. Sementara untuk saksi AEP jauh sebelum sidang, Peggy Setiawan, Susno Duaci sudah mengatakan semoga AEP tidak melarikan diri jika memang betul terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Menanggapi ini, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Chuhandani Raharjo Puro Senin 8 Juli mengatakan putusan ini akan dijadikan bahan evaluasi. Ini tentu saja menjadi evaluasi kita bersama. Kita juga melihat evaluasi terhadap penyidik-penyidik yang ada, bagaimana proses itu, katanya. Seorang mantan Intel membongkar sosok asli Peggy alias Perong yang hingga kini masih dicari.
Bahkan, Peggy alias Perong yang asli ini pun disebutkan masih bebas berkeliaran. Sosok ini disebut masih cukup dekat dengan dunia kelompok bermotor atau geng motor. Informasi tersebut diungkap oleh salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Marwan Iswandi. Dia mengaku mendapat telepon dari seseorang yang tidak dia sebutkan namanya. Saya mendapat telepon pagi-pagi dari salah seorang, gak usah saya sebut ya, anggota Intel kah atau apa, yang jelaskan saya mantan anggota juga, kata Marwan dikutip dari salah satu TV swasta, Rabu, 10 Juli 2024. Seseorang yang menghubunginya tersebut menginformasikan soal Peggy alias Perong yang sebenarnya. Dia menyebut bahwa Peggy Setiawan bukanlah orang yang dimaksud. Jadi ada telepon mengatakan, "Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu menurut informasi bukanlah Peggy Perong," terang Marwan menirukan ucapan si penelepon tersebut. Kemudian dijelaskan soal sosok Peggy alias Perong yang asli, ternyata memang nyata benar adanya ada sosok Peggy alias Perong yang asli. Peggy Perong yang asli ini disebutkan tergabung dalam sebuah kelompok geng motor. Namun Marwan mendapat informasi bahwa persatuan geng motor yang di dalamnya ada Peggy alias Perong ini cukup kuat. Sehingga ada dugaan bahwa selama ini Peggy Perong yang asli ini terus disembunyikan oleh kelompok geng motor tersebut. Tapi gini Bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat Bang, tapi yang jelas Peggy Perong itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang yang menelepon saya, kata Marwan. Katakan dari Intel atau dari mana, maka saya bilang karena background saya tentara, ya mungkin saya adalah teman-teman dari Intel, dari segala macam. Kita cari informasi sebenarnya. Pengacara Peggy Mayor Purnawirawan Marwan Iswandi mengungkap sosok sebenarnya bernama Peggy alias Perong yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki. Marwan mendapatkan telepon dari rekannya yang diduga sesama aparat jika Perong adalah anggota dari geng motor di Cirebon. Berdasarkan keterangan rekannya, sosok Perong sulit ditembus karena solidaritas sesama anggota di kelompok motor tersebut. Keterangan ini semakin memastikan jika Peggy Setiawan berbeda dengan Perong. Ia meminta intelijen Polri terus menggali informasi. Marwan bahkan siap membantu mengungkap sosok Perong jika diminta oleh aparat hukum. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Jadi ada telepon mengatakan, "Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu, menurut informasi bukanlah Peggy Perong. Peggy Perong itu memang Bang, tetapi di geng motor." Kak saya bilang, tolong kamu dalami lagi. Tolong dalami, tapi gini Bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat Bang. Kuat, tetapi yang jelas itu Peggy Perong itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang menelpon saya. Disebutkan di mana nggak Pak orangnya? Ya ada di seputaran Cirebon itulah. Makanya saya bilang agar aparat ini mencari informasinya sebenarnya. Kita kan banyak intelijen kita. Banyak loh. Bahkan saya pun sebenarnya kita siap. Kita cari, ayo kita sama. Setelah Peggy Setiawan bebas, kini sosok sebenarnya Peggy Perong dalam pembunuhan Vina dan Eki menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Peggy menyebut telah menerima informasi akurat soal sosok Peggy Perong yang asli. Marwan Iswandi yang merupakan kuasa hukum dari Peggy Setiawan menuturkan keberadaan Peggy Perong asli diketahui saat ini berada di Cirebon. Hal ini diungkapkan Marwan berdasarkan informasi satu sosok anggota geng motor yang sama dengan Peggy Perong. Menurutnya intelijen harus diterjunkan untuk memburu Peggy Perong yang asli. Selain itu ia juga mengatakan pihaknya bersedia membantu pihak berwajib mencari Peggy Perong yang asli yang disebut-sebut sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 silam. Diketahui Peggy Setiawan yang awalnya ditersangkakan dan dituding Peggy Perong telah dibebaskan dari tahanan. Hal ini seusai putusan sidang pra-peradilan keluar dan Hakim Tunggal Eman Sulaiman membacakan putusannya. Peggy Setiawan terbebas dari segala tuduhan dan penetapan tersangka Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuanita. Peggy Setiawan kini sudah menghirup udara segar seusai dinyatakan bebas dari kasus Vina Cirebon melalui pra-peradilan pada Senin, 8 Juli 2024 lalu. Namun kasus pembunuhan Vina Cirebon sampai saat ini masih menjadi perhatian.
publik kembali menyoroti Peggy lain, yakni di Cianjur, Jawa Barat. Nama Peggy Cianjur masih menjadi sorotan lantaran dicurigai publik sebagai salah satu DPO kasus tersebut. Terbaru, Peggy Cianjur ini telah menjalani tes DNA dan tengah menunggu hasilnya yang akan keluar pada Senin 15 Juli 2024 mendatang. Dikabarkan tes DNA tersebut dibiayai oleh mantan Bupati Purwakarta, yakni Deddy Mulyadi. Adapun Deddy Mulyadi merupakan salah satu orang yang turut mengikuti perkembangan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Hasil tes DNA tersebut ini bakal dipegang oleh Deddy Mulyadi langsung. Seusai menjalani tes DNA, Peggy Cianjur disebut tampak harap-harap cemas. Tak sedikit netizen yang menyoroti ekspresi Peggy Cianjur yang terlihat muram. Hal itu berdasarkan beredarnya video di akun media sosial yang memperlihatkan Peggy Cianjur didampingi ayahnya dan Deddy Mulyadi seusai tes DNA. Sebelumnya diketahui Peggy Cianjur turut terseret kasus Vina Cirebon. Peggy Setiawan Cianjur ini dicurigai sebagai DPO kasus Vina yang buron sejak tahun 2016 silam. Banyak yang curiga sebenarnya Peggy Setiawan Cianjur adalah anak mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Sesuai narasi kecurigaan di media sosial, Peggy Setiawan Cianjur kemudian dititipkan pada sopir Sunjaya bernama Cecep Dahlan Setiawan. Peggy dan Cecep kemudian tinggal di Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Hal itulah yang menurut narasi membuat Peggy Setiawan Cianjur sulit ditangkap sampai 8 tahun lamanya. Namun begitu, Cecep Dahlan Setiawan berkukuh bahwa Peggy Setiawan Cianjur adalah anak kandungnya hasil pernikahan siri dengan mantan istrinya Elisna. Elisna mengaku menikah dengan Cecep Dahlan Setiawan tahun 1995 saat usianya 15 tahun. 2 tahun setelah menikah, Elisna mengandung Peggy Setiawan Cianjur. Dan kini demi bisa membuktikan hal itu, Deddy Mulyadi memfasilitasi keluarga Cecep dan Peggy Cianjur untuk melakukan tes DNA. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan kuasa hukum terpidana kasus Vina mendatangi Barreskrim pada Rabu 10 Juli 2024 hari ini. Mereka melaporkan saksi Aep dan Dede buntut kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Deddy mengatakan pelaporan ini bertujuan untuk menguji kembali kesaksian Aep dan Dede. Sebab menurutnya, para terpidana harus menjalani hukuman juga karena kesaksian Aep maupun Dede. Mereka ingin kembali menguji kesaksian Aep dan Dede tersebut apakah benar atau palsu. Deddy meyakini upaya yang dilakukan ini bisa menjadi jalan untuk membebaskan para terpidana. Terlebih, satu tersangka sebelumnya, yakni Peggy Setiawan, sudah dinyatakan bebas melalui permohonan pra-peradilan. Kebebasan Peggy Setiawan menjadi jalan masuk bagi pihaknya untuk mengumpulkan bukti-bukti. Sementara itu, Aep diketahui adalah saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki. Aep mengaku melihat kejadian itu karena dirinya pernah merantau ke Cirebon sejak tahun 2011. Namun setelah ada insiden pembunuhan itu, ia kembali ke Cikarang pada 2016 silam. Saat pembunuhan Vina dan Eki terjadi pada 8 tahun silam, Aep mengklaim melihat langsung peristiwa tersebut. Ya, saya kan pendamping sosial, pengacaranya sudah ada. Dari aspek sosial yang saya temukan ketika saya keliling di Cirebon, bertemu dengan berbagai pihak, terutama cerita bahwa malam minggu mereka sebelum maghrib
nongkrong dulu di depan SMP 11, setelah itu pulang ke rumah, setelah itu minum ciu, ya ciunya dibelikan oleh Abdul Kahfi, anaknya Pak RT Masren, dan Jaya di warung Bu Nining. Setelah itu diusir oleh Bu Nining karena bikin berisik, bikin ribut, pindah ke rumah Hadi. Setelah di rumah Hadi itu mereka kemudian nginep di rumah anaknya Pak RT Pasren, ya persis. Mereka kan di dalam. Yang diceritakan oleh orang di luar, di Cirebon, dengan mereka yang ceritakan di dalam tuh persis. Peristiwanya bahwa pada malam minggu itu mereka berada pada kegiatan yang saya ceritakan tadi. Kemudian untuk saksi Aep, nah Aep ini kalau sama mereka itu mungkin tahu muka, tapi bisa tahu nama satu-satu, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa untuk Aep kesaksiannya pada Rivaldi atau Ucil itu makin jauh, karena Ucil itu tidak kenal sama Aep dan tidak pernah nongkrong di depan SMP 11. Kemudian peristiwa yang menarik lainnya adalah Abdul Kahfi pada saat penangkapan tidak ditangkap, tapi hanya diberi tugas untuk mengantar motor ke Polres. Itu cerita mereka. Nah cerita itu saya lihat disampaikan pada wajah jujur, dan kalau saya mau ngomong nih, di antara mereka itu yang tadi saya temuin itu yang punya wajah nakal, ya nakal bukan berarti membunuh loh, yang nakal itu cuman Ucil atau Rivaldi, dan yang ngakuin kan suka berkelahi. Dan kemudian ahli psikolog hingga pengacara Hotman Paris bakal memberi kejutan untuk Peggy Setiawan. Diketahui kejutan silih berganti setelah status tersangka Peggy Setiawan dalam kasus Vina dinyatakan tidak sah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Setelah dinyatakan bebas, Peggy Setiawan pun akhirnya kembali berkumpul bersama keluarganya di rumahnya, yakni di Cirebon, Jawa Barat pada Selasa 9 Juli 2024. Lelaki yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu kini tidak lagi tidur di balik jeruji besi sel tahanan Polda Jawa Barat, terhitung sejak sidang pra-peradilan dimenangkan oleh Peggy Setiawan pada Senin 8 Juli 2024 lalu. Kepulangan Peggy Setiawan ke kampung halamannya pun disambut oleh ratusan warga dan keluarganya. Di sisi lain, pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril hingga pengacara Hotman Paris nampaknya sudah menyiapkan kejutan untuk anak pertama dari Kartini dan Rudy tersebut. Sang ahli forensik ini bahkan sudah memprediksi jika Peggy Setiawan akan menang dalam sidang pra-peradilan melawan Polda Jawa Barat. Usut punya usut, rupanya Reza Indragiri langsung menghubungi salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, setelah tahu hakim mencabut status tersangka Peggy Setiawan. Bahkan ia berniat memberikan kejutan kepada Peggy Setiawan dengan menawarkan pekerjaan. Menurut Tony RM, banyak pihak yang sudah menawarkan Peggy Setiawan pekerjaan. Tak hanya Reza Indragiri, rupanya pengacara kondang Hotman Paris pun ingin memberikan kejutan kepada Peggy yang kini menghirup udara bebas. Ia berniat mengajak ke makan Peggy Setiawan di sebuah restoran miliknya. Tak hanya Peggy, ia juga mengajak tim pengacara Peggy Setiawan untuk mendatangi undangannya tersebut. Di rumahnya. Mengikuti proses iring-iringan warga sekitar yang terus mendampingi sampai Demikian live viral news kali ini. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com.
Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Heboh, sosok Peron asli muncul. Ternyata bukan Peggy Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Peggy bukan Peron tetap Pegong. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Peron yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun. Pada tahun 2016 silam, tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Peron lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun, Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa, sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emot Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emot Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy, Senin 8 Juli, nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta jadi penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana, ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2024. 2 terduga Perong panas dingin usai Peggy bebas. Susno curigai AEP dan 8 terpidana. Pasca Peggy Setiawan dibebaskan, 2 terduga sosok Perong panas dingin. Bahkan mantan Kabareskrim Susno Duaci mengungkap fakta-fakta persidangan pra-peradilan di PN Bandung Senin 8 Juli 2024. Mantan Kapolda Jabar ini curiga selain 2 sosok Perong itu, kesaksian AEP yang membuat 11 orang menjadi tersangka. 8 di antaranya divonis dan 3 lainnya masih DPO. Maka ia berharap Polda Jabar kerja keras mengungkap 3 DPO dan segera menangkap Perong yang asli. Susno curiga 8 orang terpidana yang sekarang dikurung juga salah tangkap. Padahal ada yang dihukum seumur hidup dan 1 sudah bebas, saka total jangan-jangan juga tidak bersalah, ujar Susno. Sebab sebagai Jenderal Purnawirawan Polri, ia mencintai Polri. Kekalahan Polda Jabar di pra-peradilan ini obat agar memperbaiki diri ke depan. Ia kasihan jika benar 8 terpidana itu juga korban salah tangkap, maka usut tuntas. Adapun 2 sosok Perong jadi perbincangan pasca Peggy Setiawan dibebaskan. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Perong menjadi DPO itu berusia 22 tahun, di tahun 2016 silam, tinggal di Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulitnya hitam. Sosok yang dicurigai itu muncul pada Sabtu 7 Juli kemarin. Terpantau sosok pria bernama Perong muncul di kolom komentar akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana, salah satu saksi kunci di kasus Vina Cirebon. Namanya RF 27 tahun, ternyata dipanggil Perong alias Aris Munandar saat bercakap di kolom komentar akun Facebook milik Liga Akbar. Sebab keduanya teman Liga Akbar, bahkan memiliki beberapa foto bersama RF di akun Facebooknya. Terlihat pula RF pada 9 Desember 2016 silam ada percakapan dengan Aris Munandar. Perong panggil Aris lalu dibalas apa oleh RF, singkat cerita RF dan Aris janjian nongkrong. Namun Aris mengaku dia sudah tobat, kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris. Serta pula saat Eki dan Vina tewas, RF menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang dituliskan di tanggal 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga Ki, amin. Lalu ada pula Peggy Cianjur yang dicurigai netizen. Peggy Cianjur membantah tuduhan itu dan siap tes DNA.
jika dia benar-benar pasangan dari anak Cecep dan Elis, bukan anak oknum pejabat. Bahkan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI, siap membantu biaya. Hal ini ditanggapi Ibu Peggy Cianjur Elis jika ia bersedia untuk dilakukan tes DNA dan menegaskan bahwa Peggy Setiawan Cianjur benar-benar anak kandungnya. Susno menyoroti 2 Perong meski dimintai keterangan. Sementara untuk saksi AEP jauh sebelum sidang, Peggy Setiawan, Susno Duaci sudah mengatakan semoga AEP tidak melarikan diri jika memang betul terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Menanggapi ini, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Chuhandani Raharjo Puro Senin 8 Juli mengatakan putusan ini akan dijadikan bahan evaluasi. Ini tentu saja menjadi evaluasi kita bersama. Kita juga melihat evaluasi terhadap penyidik-penyidik yang ada, bagaimana proses itu, katanya. Seorang mantan Intel membongkar sosok asli Peggy alias Perong yang hingga kini masih dicari. Bahkan, Peggy alias Perong yang asli ini pun disebutkan masih bebas berkeliaran. Sosok ini disebut masih cukup dekat dengan dunia kelompok bermotor atau geng motor. Informasi tersebut diungkap oleh salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Marwan Iswandi. Dia mengaku mendapat telepon dari seseorang yang tidak dia sebutkan namanya. Saya mendapat telepon pagi-pagi dari salah seorang, gak usah saya sebut ya, anggota Intelkah atau apa, yang jelaskan saya mantan anggota juga, kata Marwan dikutip dari salah satu TV swasta, Rabu, 10 Juli 2024. Seseorang yang menghubunginya tersebut menginformasikan soal Peggy alias Perong yang sebenarnya. Dia menyebut bahwa Peggy Setiawan bukanlah orang yang dimaksud. Jadi ada telepon mengatakan, Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu menurut informasi bukanlah Peggy Perong, terang Marwan menirukan ucapan si penelepon tersebut. Kemudian dijelaskan soal sosok Peggy alias Perong yang asli, ternyata memang nyata benar adanya ada sosok Peggy alias Perong yang asli. Peggy Perong yang asli ini disebutkan tergabung dalam sebuah kelompok geng motor. Namun Marwan mendapat informasi bahwa persatuan geng motor yang di dalamnya ada Peggy alias Perong ini cukup kuat. Sehingga ada dugaan bahwa selama ini Peggy Perong yang asli ini terus disembunyikan oleh kelompok geng motor tersebut. Tapi gini Bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat Bang, tapi yang jelas Peggy Perong itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang yang menelepon saya, kata Marwan. Katakan dari Intel atau dari mana, maka saya bilang karena background saya tentara, ya mungkin saya adalah teman-teman dari Intel, dari segala macam. Kita cari informasi sebenarnya. Pengacara Peggy Mayor Purnawirawan Marwan Iswandi mengungkap sosok sebenarnya bernama Peggy alias Perong yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki. Marwan mendapatkan telepon dari rekannya yang diduga sesama aparat jika Perong adalah anggota dari geng motor di Cirebon. Berdasarkan keterangan rekannya, sosok Perong sulit ditembus karena solidaritas sesama anggota di kelompok motor tersebut. Keterangan ini semakin memastikan jika Peggy Setiawan berbeda dengan Perong. Ia meminta intelijen Polri terus menggali informasi. Marwan bahkan siap membantu mengungkap sosok Perong jika diminta oleh aparat hukum. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Jadi ada telepon mengatakan, Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu, menurut informasi bukanlah Peggy Perong. Peggy Perong itu memang ada Bang, tetapi di geng motor. Kak saya bilang, tolong kamu dalami lagi. Tolong dalami, tapi gini Bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat Bang. Kuat, tetapi yang jelas itu Peggy Perong itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang menelpon saya. Disebutkan di mana nggak Pak orangnya? Ya ada di seputaran Cirebon itulah. Makanya saya bilang agar aparat ini mencari informasinya sebenarnya. Kita kan banyak intelijen kita. Banyak loh. Bahkan saya pun sebenarnya kita siap. Kita cari, ayo kita sama. Setelah Peggy Setiawan bebas, kini sosok sebenarnya Peggy Perong dalam pembunuhan Vina dan Eki menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Peggy menyebut telah menerima informasi akurat soal sosok Peggy Perong yang asli.
Marwan Iswandi yang merupakan kuasa hukum dari Peggy Setiawan menuturkan keberadaan Peggy Peron asli diketahui saat ini berada di Cirebon. Hal ini diungkapkan Marwan berdasarkan informasi satu sosok anggota geng motor yang sama dengan Peggy Peron. Menurutnya intelijen harus diterjunkan untuk memburu Peggy Peron yang asli. Selain itu ia juga mengatakan pihaknya bersedia membantu pihak berwajib mencari Peggy Peron yang asli yang disebut-sebut sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 silam. Diketahui Peggy Setiawan yang awalnya ditersangkakan dan dituding Peggy Peron telah dibebaskan dari tahanan. Hal ini seusai putusan sidang pra-peradilan keluar dan Hakim Tunggal Eman Sulaiman membacakan putusannya. Peggy Setiawan terbebas dari segala tuduhan dan penetapan tersangka Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuanita. Peggy Setiawan kini sudah menghirup udara segar seusai dinyatakan bebas dari kasus Vina Cirebon melalui pra-peradilan pada Senin 8 Juli 2024 lalu. Namun kasus pembunuhan Vina Cirebon sampai saat ini masih menjadi perhatian. Publik kembali menyoroti Peggy lain yakni di Cianjur, Jawa Barat. Nama Peggy Cianjur masih menjadi sorotan lantaran dicurigai publik sebagai salah satu DPO kasus tersebut. Terbaru, Peggy Cianjur ini telah menjalani tes DNA dan tengah menunggu hasilnya yang akan keluar pada Senin 15 Juli 2024 mendatang. Dikabarkan tes DNA tersebut dibiayai oleh mantan Bupati Purwakarta yakni Deddy Mulyadi. Adapun Deddy Mulyadi merupakan salah satu orang yang turut mengikuti perkembangan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Hasil tes DNA tersebut ini bakal dipegang oleh Deddy Mulyadi langsung. Seusai menjalani tes DNA, Peggy Cianjur disebut tampak harap-harap cemas. Tak sedikit netizen yang menyoroti ekspresi Peggy Cianjur yang terlihat muram. Hal itu berdasarkan beredarnya video di akun media sosial yang memperlihatkan Peggy Cianjur didampingi ayahnya dan Deddy Mulyadi seusai tes DNA. Sebelumnya diketahui Peggy Cianjur turut terseret kasus Vina Cirebon. Peggy Setiawan Cianjur ini dicurigai sebagai DPO kasus Vina yang buron sejak tahun 2016 silam. Banyak yang curiga sebenarnya Peggy Setiawan Cianjur adalah anak mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Sesuai narasi kecurigaan di media sosial, Peggy Setiawan Cianjur kemudian dititipkan pada sopir Sunjaya bernama Cecep Dahlan Setiawan. Peggy dan Cecep kemudian tinggal di Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Hal itulah yang menurut narasi membuat Peggy Setiawan Cianjur sulit ditangkap sampai 8 tahun lamanya. Namun begitu, Cecep Dahlan Setiawan berkukuh bahwa Peggy Setiawan Cianjur adalah anak kandungnya hasil pernikahan siri dengan mantan istrinya Elisna. Elisna mengaku menikah dengan Cecep Dahlan Setiawan tahun 1995 saat usianya 15 tahun. 2 tahun setelah menikah, Elisna mengandung Peggy Setiawan Cianjur. Dan kini demi bisa membuktikan hal itu, Deddy Mulyadi memfasilitasi keluarga Cecep dan Peggy Cianjur untuk melakukan tes DNA. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan kuasa hukum terpidana kasus Vina mendatangi Barreskrim pada Rabu 10 Juli 2024 hari ini. Mereka melaporkan saksi Aep dan Dede buntut kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Deddy mengatakan pelaporan ini bertujuan untuk menguji kembali kesaksian Aep dan Dede. Sebab menurutnya, para terpidana harus menjalani hukuman juga karena kesaksian Aep maupun Dede. Mereka ingin kembali menguji kesaksian Aep dan Dede tersebut apakah benar atau palsu. Deddy meyakini upaya yang dilakukan ini bisa menjadi jalan untuk membebaskan para terpidana. Terlebih, satu tersangka sebelumnya, yakni Peggy Setiawan,
sudah dinyatakan bebas melalui permohonan pra-peradilan. Kebebasan Peggy Setiawan menjadi jalan masuk bagi pihaknya untuk mengumpulkan bukti-bukti. Sementara itu, AF diketahui adalah saksi kasus pembunuhan Vina dan Egy. AF mengaku melihat kejadian itu karena dirinya pernah merantau ke Cirebon sejak tahun 2011. Namun setelah ada insiden pembunuhan itu, ia kembali ke Cikarang pada 2016 silam. Saat pembunuhan Vina dan Egy terjadi pada 8 tahun silam, AF mengklaim melihat langsung peristiwa tersebut. Ya, saya kan pendamping sosial, pengacaranya sudah ada. Dari aspek sosial yang saya temukan ketika saya keliling di Cirebon, bertemu dengan berbagai pihak, terutama cerita bahwa malam minggu mereka sebelum maghrib nongkrong dulu di depan SMP 11, setelah itu pulang ke rumah, setelah itu minum ciu, ya ciunya dibelikan oleh Abdul Kahfi, anaknya Pak RT Masren, dan Jaya di warung Bu Nining. Setelah itu diusir oleh Bu Nining karena bikin berisik, bikin ribut, pindah ke rumah Hadi. Setelah di rumah Hadi itu mereka kemudian nginep di rumah anaknya Pak RT Pasren, ya persis. Mereka kan di dalam. Yang diceritakan oleh orang di luar di Cirebon dengan mereka yang ceritakan di dalam tuh persis. Peristiwanya bahwa pada malam minggu itu mereka berada pada kegiatan yang saya ceritakan tadi. Kemudian untuk saksi AF, nah AF ini kalau sama mereka itu mungkin tahu muka, tapi bisa tahu nama satu-satu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa untuk AF kesaksiannya pada Rivaldi atau Ucil itu makin jauh, karena Ucil itu tidak kenal sama AF dan tidak pernah nongkrong di depan SMP 11. Kemudian peristiwa yang menarik lainnya adalah Abdul Kahfi pada saat penangkapan tidak ditangkap, tapi hanya diberi tugas untuk naik mengantar motor ke Polres. Itu cerita mereka. Nah, cerita itu saya lihat disampaikan pada wajah jujur, dan kalau saya mau ngomong nih, di antara mereka itu yang tadi saya temuin itu yang punya wajah nakal, ya nakal bukan berarti membunuh loh, yang nakal itu. Nakal itu cuman Ucil atau Rivaldi, dan yang ngakuin kan suka berkelahi. Dan kemudian Ahli psikolog hingga pengacara Hotman Paris bakal memberi kejutan untuk Peggy Setiawan. Diketahui kejutan silih berganti setelah status tersangka Peggy Setiawan dalam kasus Vina dinyatakan tidak sah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Setelah dinyatakan bebas, Peggy Setiawan pun akhirnya kembali berkumpul bersama keluarganya di rumahnya, yakni di Cirebon, Jawa Barat pada Selasa 9 Juli 2024. Lelaki yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu kini tidak lagi tidur di balik jeruji besi sel tahanan Polda Jawa Barat, terhitung sejak sidang pra-peradilan dimenangkan oleh Peggy Setiawan pada Senin 8 Juli 2024 lalu. Kepulangan Peggy Setiawan ke kampung halamannya pun disambut oleh ratusan warga dan keluarganya. Di sisi lain, pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril hingga pengacara Hotman Paris nampaknya sudah menyiapkan kejutan untuk anak pertama dari Kartini dan Rudy tersebut. Sang ahli forensik ini bahkan sudah memprediksi jika Peggy Setiawan akan menang dalam sidang pra-peradilan melawan Polda Jawa Barat. Usut punya usut, rupanya Reza Indragiri langsung menghubungi salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, setelah tahu hakim mencabut status tersangka Peggy Setiawan. Bahkan ia berniat memberikan kejutan kepada Peggy Setiawan dengan menawarkan pekerjaan. Menurut Tony RM, banyak pihak yang sudah menawarkan Peggy Setiawan pekerjaan. Tak hanya Reza Indragiri, rupanya pengacara kondang Hotman Paris pun ingin memberikan kejutan kepada Peggy yang kini menghirup udara bebas. Ia berniat mengajak makan Peggy Setiawan di sebuah restoran miliknya. Tak hanya Peggy, ia juga mengajak tim pengacara Peggy Setiawan untuk mendatangi undangannya tersebut.
Hewan di rumahnya. Mengikuti proses iring-iringan warga sekitar yang terus mendampingi sampai Demikian live viral news kali ini. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Heboh, sosok Peron asli muncul. Ternyata bukan Peggy Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Peggy bukan Peron tetap Pegong. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Peron yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun pada tahun 2016 silam. Tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Peron lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emon Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emon Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy Senin 8 Juli nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta jadi penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana, ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2024. 2 terduga Perong panas dingin usai Peggy bebas. Susno curigai AEP dan 8 terpidana. Pasca Peggy Setiawan dibebaskan, 2 terduga sosok Perong panas dingin. Bahkan mantan Kabareskrim Susno Duaci mengungkap fakta-fakta persidangan pra-peradilan di PN Bandung Senin 8 Juli 2024. Mantan Kapolda Jabar ini curiga selain 2 sosok Perong itu, kesaksian AEP yang membuat 11 orang menjadi tersangka. 8 di antaranya divonis dan 3 lainnya masih DPO. Maka ia berharap Polda Jabar kerja keras mengungkap 3 DPO dan segera menangkap Perong yang asli. Susno curiga 8 orang terpidana yang sekarang dikurung juga salah tangkap. Padahal ada yang dihukum seumur hidup dan 1 sudah bebas, Saka Tatal jangan-jangan juga tidak bersalah, ujar Susno. Sebab sebagai Jenderal Purnawirawan Polri, ia mencintai Polri. Kekalahan Polda Jabar di pra-peradilan ini obat agar memperbaiki diri ke depan. Ia kasihan jika benar 8 terpidana itu juga korban salah tangkap, maka usut tuntas.
Adapun dua sosok Peron jadi perbincangan pasca Peggy Setiawan dibebaskan. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Peron menjadi DPO itu berusia 22 tahun di tahun 2016 silam. Tinggal di Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulitnya hitam. Sosok yang dicurigai itu muncul pada Sabtu 7 Juli kemarin. Terpantau sosok pria bernama Peron muncul di kolom komentar akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana, salah satu saksi kunci di kasus Vina Cirebon. Namanya RF 27 tahun, ternyata dipanggil Peron alias Aris Menandar saat bercakap di kolom komentar akun Facebook milik Liga Akbar. Sebab keduanya teman Liga Akbar, bahkan memiliki beberapa foto bersama RF di akun Facebooknya. Terlihat pula RF pada 9 Desember 2016 silam ada percakapan dengan Aris Menandar. Peron panggil Aris lalu dibalas apa oleh RF. Singkat cerita, RF dan Aris janjian nongkrong. Namun Aris mengaku dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi rong, ngerokok aja kagak, balas Aris. Serta pula saat Eki dan Vina tewas, RF menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang dituliskan di tanggal 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga ki, amin. Lalu ada pula Peggy Cianjur yang dicurigai netizen. Peggy Cianjur membantah tuduhan itu dan siap tes DNA. Jika dia benar-benar pasangan dari anak Cecep dan Elis, bukan anak oknum pejabat. Bahkan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI, siap membantu biaya. Hal ini ditanggapi Ibu Peggy Cianjur, Elis, jika ia bersedia untuk dilakukan tes DNA dan menegaskan bahwa Peggy Setiawan Cianjur benar-benar anak kandungnya. Susno menyoroti dua Peron meski dimintai keterangan. Sementara untuk saksi AEP jauh sebelum sidang Peggy Setiawan, Susno Duaci sudah mengatakan semoga AEP tidak melarikan diri jika memang betul terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Menanggapi ini, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Chuhandani Raharjo Puro Senin 8 Juli mengatakan putusan ini akan dijadikan bahan evaluasi. Ini tentu saja menjadi evaluasi kita bersama. Kita juga melihat evaluasi terhadap penyidik-penyidik yang ada, bagaimana proses itu, katanya. Seorang mantan Intel membongkar sosok asli Peggy alias Peron yang hingga kini masih dicari. Bahkan, Peggy alias Peron yang asli ini pun disebutkan masih bebas berkeliaran. Sosok ini disebut masih cukup dekat dengan dunia kelompok bermotor atau geng motor. Informasi tersebut diungkap oleh salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Marwan Iswandi. Dia mengaku mendapat telepon dari seseorang yang tidak dia sebutkan namanya. Saya mendapat telepon pagi-pagi dari salah seorang, gak usah saya sebut ya, anggota Intelkah atau apa, yang jelaskan saya mantan anggota juga, kata Marwan dikutip dari salah satu TV swasta, Rabu, 10 Juli 2024. Seseorang yang menghubunginya tersebut menginformasikan soal Peggy alias Peron yang sebenarnya. Dia menyebut bahwa Peggy Setiawan bukanlah orang yang dimaksud. Jadi ada telepon mengatakan, Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu menurut informasi bukanlah Peggy Peron, terang Marwan menirukan ucapan si penelepon tersebut. Kemudian dijelaskan soal sosok Peggy alias Peron yang asli, ternyata memang nyata benar adanya ada sosok Peggy alias Peron yang asli. Peggy Peron yang asli ini disebutkan tergabung dalam sebuah kelompok geng motor. Namun Marwan mendapat informasi bahwa persatuan geng motor yang di dalamnya ada Peggy alias Peron ini cukup kuat. Sehingga ada dugaan bahwa selama ini Peggy Peron yang asli ini terus disembunyikan oleh kelompok geng motor tersebut. Tapi gini Bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat Bang, tapi yang jelas Peggy Peron itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang yang menelepon saya, kata Marwan. Katakan dari Intel atau dari mana, maka saya bilang karena background saya tentara, ya mungkin saya adalah teman-teman dari Intel, dari segala macam. Kita cari informasi sebenarnya. Pengacara Peggy Mayor Purnawirawan Marwan Iswandi mengungkap sosok sebenarnya bernama Peggy alias Peron yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki. Marwan mendapatkan telepon dari rekannya yang diduga sesama aparat jika Peron adalah anggota dari geng motor di Cirebon. Berdasarkan keterangan rekannya, sosok Peron sulit ditembus karena solidaritas sesama anggota di kelompok motor tersebut. Keterangan ini semakin memastikan jika Peggy Setiawan berbeda dengan Peron. Ia meminta intelijen Polri terus menggali informasi. Marwan bahkan siap membantu mengungkap sosok Peron jika diminta oleh aparat hukum. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Media. Jadi ada telepon mengatakan, Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu
menurut informasi bukanlah Peggy Perong. Peggy Perong itu memang ada bang, tetapi di geng motor. Kak saya bilang, tolong kamu dalami lagi. Tolong dalami, tapi gini bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat bang. Kuat, tetapi yang jelas itu Peggy Perong itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang menelpon saya. Disebutkan di mana nggak Pak orangnya? Ya ada di seputaran Cirebon itulah. Makanya saya bilang agar aparat ini mencari informasinya sebenarnya. Kita kan banyak intelijen kita. Banyak loh. Bahkan saya pun sebenarnya kita siap. Kita cari, ayo kita sama. Setelah Peggy Setiawan bebas, kini sosok sebenarnya Peggy Perong dalam pembunuhan Vina dan Eki menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Peggy menyebut telah menerima informasi akurat soal sosok Peggy Perong yang asli. Marwan Iswandi yang merupakan kuasa hukum dari Peggy Setiawan menuturkan keberadaan Peggy Perong asli diketahui saat ini berada di Cirebon. Hal ini diungkapkan Marwan berdasarkan informasi satu sosok anggota geng motor yang sama dengan Peggy Perong. Menurutnya intelijen harus diterjunkan untuk memburu Peggy Perong yang asli. Selain itu ia juga mengatakan pihaknya bersedia membantu pihak berwajib mencari Peggy Perong yang asli yang disebut-sebut sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 silam. Diketahui Peggy Setiawan yang awalnya ditersangkakan dan dituding Peggy Perong telah dibebaskan dari tahanan. Hal ini seusai putusan sidang pra-peradilan keluar dan Hakim Tunggal Eman Sulaiman membacakan putusannya. Peggy Setiawan terbebas dari segala tuduhan dan penetapan tersangka Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuanita. Peggy Setiawan kini sudah menghirup udara segar seusai dinyatakan bebas dari kasus Vina Cirebon melalui pra-peradilan pada Senin, 8 Juli 2024 lalu. Namun kasus pembunuhan Vina Cirebon sampai saat ini masih menjadi perhatian. Publik kembali menyoroti Peggy lain, yakni di Cianjur, Jawa Barat. Nama Peggy Cianjur masih menjadi sorotan lantaran dicurigai publik sebagai salah satu DPO kasus tersebut. Terbaru, Peggy Cianjur ini telah menjalani tes DNA dan tengah menunggu hasilnya yang akan keluar pada Senin 15 Juli 2024 mendatang. Dikabarkan tes DNA tersebut dibiayai oleh mantan Bupati Purwakarta, yakni Deddy Mulyadi. Adapun Deddy Mulyadi merupakan salah satu orang yang turut mengikuti perkembangan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Hasil tes DNA tersebut ini bakal dipegang oleh Deddy Mulyadi langsung. Seusai menjalani tes DNA, Peggy Cianjur disebut tampak harap-harap cemas. Tak sedikit netizen yang menyoroti ekspresi Peggy Cianjur yang terlihat muram. Hal itu berdasarkan beredarnya video di akun media sosial yang memperlihatkan Peggy Cianjur didampingi ayahnya dan Deddy Mulyadi seusai tes DNA. Sebelumnya diketahui Peggy Cianjur turut terseret kasus Vina Cirebon. Peggy Setiawan Cianjur ini dicurigai sebagai DPO kasus Vina yang buron sejak tahun 2016 silam. Banyak yang curiga sebenarnya Peggy Setiawan Cianjur adalah anak mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Sesuai narasi kecurigaan di media sosial, Peggy Setiawan Cianjur kemudian dititipkan pada sopir Sunjaya bernama Cecep Dahlan Setiawan. Peggy dan Cecep kemudian tinggal di Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Hal itulah yang menurut narasi membuat Peggy Setiawan Cianjur sulit ditangkap sampai 8 tahun lamanya. Namun begitu, Cecep Dahlan Setiawan berkukuh bahwa Peggy Setiawan Cianjur adalah anak kandungnya hasil pernikahan siri dengan mantan istrinya Elisna. Elisna mengaku menikah dengan Cecep Dahlan Setiawan tahun 1995 saat usianya 15 tahun. 2 tahun setelah menikah, Elisna mengandung Peggy Setiawan Cianjur. Dan kini demi bisa membuktikan hal itu, Deddy Mulyadi memfasilitasi keluarga Cecep dan Peggy Cianjur untuk melakukan tes DNA.
Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan kuasa hukum terpidana kasus Vina mendatangi Barreskrim pada Rabu 10 Juli 2024 hari ini. Mereka melaporkan saksi Aep dan Dede buntut kasus pembunuhan Vina dan Egi di Cirebon. Deddy mengatakan pelaporan ini bertujuan untuk menguji kembali kesaksian Aep dan Dede, sebab menurutnya para terpidana harus menjalani hukuman juga karena kesaksian Aep maupun Dede. Mereka ingin kembali menguji kesaksian Aep dan Dede tersebut apakah benar atau palsu. Deddy meyakini upaya yang dilakukan ini bisa menjadi jalan untuk membebaskan para terpidana. Terlebih satu tersangka sebelumnya, yakni Peggy Setiawan, sudah dinyatakan bebas melalui permohonan pra-peradilan. Kebebasan Peggy Setiawan menjadi jalan masuk bagi pihaknya untuk mengumpulkan bukti-bukti. Sementara itu, Aep diketahui adalah saksi kasus pembunuhan Vina dan Egi. Aep mengaku melihat kejadian itu karena dirinya pernah merantau ke Cirebon sejak tahun 2011. Namun setelah ada insiden pembunuhan itu, ia kembali ke Cikarang pada 2016 silam. Saat pembunuhan Vina dan Egi terjadi pada 8 tahun silam, Aep mengklaim melihat langsung peristiwa tersebut. Ya, saya kan pendamping sosial, pengacaranya sudah ada. Dari aspek sosial yang saya temukan ketika saya keliling di Cirebon, bertemu dengan berbagai pihak, terutama cerita bahwa malam minggu mereka sebelum maghrib nongkrong dulu di depan SMP 11, setelah itu pulang ke rumah, setelah itu minum ciu, ya ciunya dibelikan oleh Abdul Kahfi, anaknya Pak RT Pasren, dan Jaya di warung Bu Nining. Setelah itu diusir oleh Bu Nining karena bikin berisik, bikin ribut, pindah ke rumah Hadi. Setelah di rumah Hadi itu mereka kemudian nginep di rumah anaknya Pak RT Pasren, ya persis. Mereka kan di dalam. Yang diceritakan oleh orang di luar di Cirebon dengan mereka yang ceritakan di dalam tuh persis. Peristiwanya bahwa pada malam minggu itu mereka berada pada kegiatan yang saya ceritakan tadi. Kemudian untuk saksi Aep, nah Aep ini kalau sama mereka itu mungkin tahu muka, tapi bisa tahu nama satu-satu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa untuk Aep kesaksiannya pada Rivaldi atau Ucil itu makin jauh, karena Ucil itu tidak kenal sama Aep dan tidak pernah nongkrong di depan SMP 11. Kemudian peristiwa yang menarik lainnya adalah Abdul Kahfi pada saat penangkapan tidak ditangkap, tapi hanya diberi tugas untuk mengantar motor ke Polres. Itu cerita mereka. Gitu. Nah cerita itu saya lihat disampaikan pada wajah jujur, dan kalau saya mau ngomong nih, di antara mereka itu, yang tadi saya temuin itu, yang punya wajah nakal, ya nakal bukan berarti membunuh loh yang nakal itu. Nakal itu cuman Ucil atau Rivaldi, dan yang ngakuin kan suka berkelahi. Dan kemudian Ahli psikolog hingga pengacara Hotman Paris bakal memberi kejutan untuk Peggy Setiawan. Diketahui kejutan silih berganti setelah status tersangka Peggy Setiawan dalam kasus Vina dinyatakan tidak sah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Setelah dinyatakan bebas, Peggy Setiawan pun akhirnya kembali berkumpul bersama keluarganya di rumahnya, yakni di Cirebon, Jawa Barat pada Selasa 9 Juli 2024. Lelaki yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu kini tidak lagi tidur di balik jeruji besi sel tahanan Polda Jawa Barat, terhitung sejak sidang pra-peradilan dimenangkan oleh Peggy Setiawan pada Senin 8 Juli 2024 lalu. Kepulangan Peggy Setiawan ke kampung halamannya pun disambut oleh ratusan warga dan keluarganya. Di sisi lain, pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril hingga pengacara Hotman Paris nampaknya sudah menyiapkan kejutan untuk anak pertama dari Kartini dan Rudy tersebut. Sang ahli forensik ini bahkan sudah memprediksi jika Peggy Setiawan akan menang dalam sidang pra-peradilan melawan Polda Jawa Barat. Usut punya usut, rupanya Reza Indragiri langsung menghubungi salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, setelah tahu
Hakim mencabut status tersangka Peggy Setiawan. Bahkan ia berniat memberikan kejutan kepada Peggy Setiawan dengan menawarkan pekerjaan. Menurut Tony RM, banyak pihak yang sudah menawarkan Peggy Setiawan pekerjaan. Tak hanya Reza Indragiri, rupanya pengacara kondang Hotman Paris pun ingin memberikan kejutan kepada Peggy yang kini menghirup udara bebas. Ia berniat mengajak kemakan Peggy Setiawan di sebuah restoran miliknya. Tak hanya Peggy, ia juga mengajak tim pengacara Peggy Setiawan untuk mendatangi undangannya tersebut. Jalan di rumahnya. Mengikuti proses iring-iringan warga sekitar yang terus mendampingi Peggy sampai Demikian live viral news kali ini. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Heboh, sosok Peron asli muncul. Ternyata bukan Peggy Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Peggy bukan Peron tetap Pegong. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Peron yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun pada tahun 2016 silam. Tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Peron lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emon Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emon Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy Senin 8 Juli nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta jadi penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2024. 2 terduga Perong panas dingin usai Peggy bebas. Susno curigai AEP dan 8 terpidana. Pasca Peggy Setiawan dibebaskan, 2 terduga sosok Perong panas dingin
Bahkan mantan Kabareskrim Susna II Haji mengungkap fakta-fakta persidangan pra-peradilan di PN Bandung Senin 8 Juli 2024. Mantan Kapolda Jabar ini curiga selain dua sosok peron itu, kesaksian AEP yang membuat 11 orang menjadi tersangka. 8 di antaranya divonis dan 3 lainnya masih DPO. Maka ia berharap Polda Jabar kerja keras mengungkap 3 DPO dan segera menangkap peron yang asli. Susna curiga 8 orang terpidana yang sekarang dikurung juga salah tangkap. Padahal ada yang dihukum seumur hidup dan 1 sudah bebas, saka total jangan-jangan juga tidak bersalah, ujar Susno. Sebab sebagai Jenderal Purnawirawan Polri yang mencintai Polri, kekalahan Polda Jabar di pra-peradilan ini obat agar memperbaiki diri ke depan. Ya kasihan jika benar 8 terpidana itu juga korban salah tangkap, maka usut tuntas. Adapun 2 sosok peron jadi perbincangan pasca Peggy Setiawan dibebaskan. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, peron menjadi DPO itu berusia 22 tahun di tahun 2016 silam, tinggal di Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulitnya hitam. Sosok yang dicurigai itu muncul pada Sabtu 7 Juli kemarin. Terpantau sosok pria bernama Peron muncul di kolom komentar akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana, salah satu saksi kunci di kasus Vina Cirebon. Namanya RF 27 tahun, ternyata dipanggil Peron alias Aris Menandar saat bercakap di kolom komentar akun Facebook milik Liga Akbar. Sebab keduanya teman Liga Akbar, bahkan memiliki beberapa foto bersama RF di akun Facebooknya. Terlihat pula RF pada 9 Desember 2016 silam ada percakapan dengan Aris Menandar. Peron panggil Aris lalu dibalas apa oleh RF. Singkat cerita, RF dan Aris janji nongkrong. Namun Aris mengaku dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris. Atau pula saat Eki dan Vina tewas, RF menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang dituliskan di tanggal 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga Ki, amin. Lalu ada pula Peggy Cianjur yang dicurigai netizen. Peggy Cianjur membantah tuduhan itu dan siap tes DNA. Jika dia benar-benar pasangan dari anak Cecep dan Elis, bukan anak oknum pejabat. Bahkan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI, siap membantu biaya. Hal ini ditanggapi Ibu Peggy Cianjur, Elis, jika ia bersedia untuk dilakukan tes DNA dan menegaskan bahwa Peggy Setiawan Cianjur benar-benar anak kandungnya. Susno menyoroti 2 peron meski dimintai keterangan. Sementara untuk saksi AEP jauh sebelum sidang, Peggy Setiawan, Susno II Haji sudah mengatakan semoga AEP tidak melarikan diri jika memang betul terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Menanggapi ini, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Chuhandani Raharjo Puro Senin 8 Juli mengatakan putusan ini akan dijadikan bahan evaluasi. Ini tentu saja menjadi evaluasi kita bersama. Kita juga melihat evaluasi terhadap penyidik-penyidik yang ada, bagaimana proses itu, katanya. Seorang mantan Intel membongkar sosok asli Peggy alias Perong yang hingga kini masih dicari. Bahkan, Peggy alias Perong yang asli ini pun disebutkan masih bebas berkeliaran. Sosok ini disebut masih cukup dekat dengan dunia kelompok bermotor atau geng motor. Informasi tersebut diungkap oleh salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Marwan Iswandi. Dia mengaku mendapat telepon dari seseorang yang tidak dia sebutkan namanya. Saya mendapat telepon pagi-pagi dari salah seorang, gak usah saya sebut ya, anggota Intelkah atau apa, yang jelaskan saya mantan anggota juga, kata Marwan dikutip dari salah satu TV swasta, Rabu, 10 Juli 2024. Seseorang yang menghubunginya tersebut menginformasikan soal Peggy alias Perong yang sebenarnya. Dia menyebut bahwa Peggy Setiawan bukanlah orang yang dimaksud. Jadi ada telepon mengatakan, Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu menurut informasi bukanlah Peggy Perong, terang Marwan menirukan ucapan si penelepon tersebut. Kemudian dijelaskan soal sosok Peggy alias Perong yang asli, ternyata memang nyata benar adanya ada sosok Peggy alias Perong yang asli. Peggy Perong yang asli ini disebutkan tergabung dalam sebuah kelompok geng motor. Namun Marwan mendapat informasi bahwa persatuan geng motor yang di dalamnya ada Peggy alias Perong ini cukup kuat. Sehingga ada dugaan bahwa selama ini Peggy Perong yang asli ini terus disembunyikan oleh kelompok geng motor tersebut. Tapi gini Bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat Bang, tapi yang jelas Peggy Perong itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang yang menelepon saya, kata Marwan. Katakan dari Intel atau dari mana, maka saya bilang karena background saya tentara, ya mungkin saya adalah teman-teman dari Intel, dari segala macam. Kita cari informasi sebenarnya. Pengacara Peggy Mayor Purnawirawan Marwan Iswandi mengungkap sosok sebenarnya bernama Peggy alias Perong yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki.
Marwan mendapatkan telepon dari rekannya yang diduga sesama aparat jika Peron adalah anggota dari geng motor di Cirebon. Berdasarkan keterangan rekannya, sosok Peron sulit ditembus karena solidaritas sesama anggota di kelompok motor tersebut. Keterangan ini semakin memastikan jika Peggy Setiawan berbeda dengan Peron. Ia meminta intelijen Polri terus menggali informasi. Marwan bahkan siap membantu mengungkap sosok Peron jika diminta oleh aparat hukum. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Jadi ada telepon mengatakan, Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu, menurut informasi bukanlah Peggy Peron. Peggy Peron itu memang ada Bang, tetapi di geng motor. Kak saya bilang, tolong kamu dalami lagi. Tolong dalami, tapi gini Bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat Bang. Kuat, tetapi yang jelas itu Peggy Peron itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang menelpon saya. Disebutkan di mana nggak Pak orangnya? Ya ada di seputaran Cirebon itulah. Makanya saya bilang agar aparat ini mencari informasinya sebenarnya. Kita kan banyak intelijen kita. Banyak loh. Bahkan saya pun sebenarnya kita siap. Kita cari, ayo kita sama. Setelah Peggy Setiawan bebas, kini sosok sebenarnya Peggy Peron dalam pembunuhan Vina dan Eki menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Peggy menyebut telah menerima informasi akurat soal sosok Peggy Peron yang asli. Marwan Iswandi yang merupakan kuasa hukum dari Peggy Setiawan menuturkan keberadaan Peggy Peron asli diketahui saat ini berada di Cirebon. Hal ini diungkapkan Marwan berdasarkan informasi satu sosok anggota geng motor yang sama dengan Peggy Peron. Menurutnya intelijen harus diterjunkan untuk memburu Peggy Peron yang asli. Selain itu ia juga mengatakan pihaknya bersedia membantu pihak berwajib mencari Peggy Peron yang asli yang disebut-sebut sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 silam. Diketahui Peggy Setiawan yang awalnya ditersangkakan dan dituding Peggy Peron telah dibebaskan dari tahanan. Hal ini seusai putusan sidang pra-peradilan keluar dan Hakim Tunggal Eman Sulaiman membacakan putusannya. Peggy Setiawan terbebas dari segala tuduhan dan penetapan tersangka Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuanita. Peggy Setiawan kini sudah menghirup udara segar seusai dinyatakan bebas dari kasus Vina Cirebon melalui pra-peradilan pada Senin, 8 Juli 2024 lalu. Namun kasus pembunuhan Vina Cirebon sampai saat ini masih menjadi perhatian. Publik kembali menyoroti Peggy lain, yakni di Cianjur, Jawa Barat. Nama Peggy Cianjur masih menjadi sorotan lantaran dicurigai publik sebagai salah satu DPO kasus tersebut. Terbaru, Peggy Cianjur ini telah menjalani tes DNA dan tengah menunggu hasilnya yang akan keluar pada Senin 15 Juli 2024 mendatang. Dikabarkan tes DNA tersebut dibiayai oleh mantan Bupati Purwakarta, yakni Deddy Mulyadi. Adapun Deddy Mulyadi merupakan salah satu orang yang turut mengikuti perkembangan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Hasil tes DNA tersebut ini bakal dipegang oleh Deddy Mulyadi langsung. Seusai menjalani tes DNA, Peggy Cianjur disebut tampak harap-harap cemas. Tak sedikit netizen yang menyoroti ekspresi Peggy Cianjur yang terlihat muram. Hal itu berdasarkan beredarnya video di akun media sosial yang memperlihatkan Peggy Cianjur didampingi ayahnya dan Deddy Mulyadi seusai tes DNA. Sebelumnya diketahui Peggy Cianjur turut terseret kasus Vina Cirebon. Peggy Setiawan Cianjur ini dicurigai sebagai DPO kasus Vina yang buron sejak tahun 2016 silam. Banyak yang curiga sebenarnya Peggy Setiawan Cianjur adalah anak mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Sesuai narasi kecurigaan di media sosial, Peggy Setiawan Cianjur kemudian dititipkan pada sopir Sunjaya bernama Cecep Dahlan Setiawan. Peggy dan Cecep kemudian tinggal di Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Hal itulah yang menurut narasi membuat Peggy Setiawan Cianjur sulit ditangkap sampai 8 tahun lamanya. Namun begitu, Cecep Dahlan Setiawan berkukuh bahwa Peggy Setiawan Cianjur adalah anak kandungnya hasil pernikahan siri dengan mantan istrinya Elisna.
Elisna mengaku menikah dengan Cecep Dahlan Setiawan tahun 1995 saat usianya 15 tahun. 2 tahun setelah menikah, Elisna mengandung Peggy Setiawan Cianjur. Dan kini demi bisa membuktikan hal itu, Deddy Mulyadi memfasilitasi keluarga Cecep dan Peggy Cianjur untuk melakukan tes DNA. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan kuasa hukum terpidana kasus Vina mendatangi Barreskrim pada Rabu 10 Juli 2024 hari ini. Mereka melaporkan saksi Aep dan Dede buntut kasus pembunuhan Vina dan Egi di Cirebon. Deddy mengatakan pelaporan ini bertujuan untuk menguji kembali kesaksian Aep dan Dede. Sebab menurutnya, para terpidana harus menjalani hukuman juga karena kesaksian Aep maupun Dede. Mereka ingin kembali menguji kesaksian Aep dan Dede tersebut apakah benar atau palsu. Deddy meyakini upaya yang dilakukan ini bisa menjadi jalan untuk membebaskan para terpidana. Terlebih, satu tersangka sebelumnya, yakni Peggy Setiawan, sudah dinyatakan bebas melalui permohonan pra-peradilan. Kebebasan Peggy Setiawan menjadi jalan masuk bagi pihaknya untuk mengumpulkan bukti-bukti. Sementara itu, Aep diketahui adalah saksi kasus pembunuhan Vina dan Egi. Aep mengaku melihat kejadian itu karena dirinya pernah merantau ke Cirebon sejak tahun 2011. Namun setelah ada insiden pembunuhan itu, ia kembali ke Cikarang pada 2016 silam. Saat pembunuhan Vina dan Egi terjadi pada 8 tahun silam, Aep mengklaim melihat langsung peristiwa tersebut. Ya, saya kan pendamping sosial, pengacaranya sudah ada. Dari aspek sosial yang saya temukan ketika saya keliling di Cirebon, bertemu dengan berbagai pihak, terutama cerita bahwa malam minggu mereka sebelum maghrib nongkrong dulu di depan SMP 11, setelah itu pulang ke rumah, setelah itu minum ciu, ya ciunya dibelikan oleh Abdul Kahfi, anaknya Pak RT Pasren, dan Jaya di warung Bu Nining. Setelah itu diusir oleh Bu Nining karena bikin berisik, bikin ribut, pindah ke rumah Hadi. Setelah di rumah Hadi itu mereka kemudian nginep di rumah anaknya Pak RT Pasren, ya persis. Mereka kan di dalam. Yang diceritakan oleh orang di luar di Cirebon dengan mereka yang ceritakan di dalam tuh persis. Peristiwanya bahwa pada malam minggu itu mereka berada pada kegiatan yang saya ceritakan tadi. Kemudian untuk saksi Aep, nah Aep ini kalau sama mereka itu mungkin tahu muka, tapi bisa tahu nama satu-satu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa untuk Aep kesaksiannya pada Rivaldi atau Ucil itu makin jauh, karena Ucil itu tidak kenal sama Aep dan tidak pernah nongkrong di depan SMP 11. Kemudian peristiwa yang menarik lainnya adalah Abdul Kahfi pada saat penangkapan tidak ditangkap, tapi hanya diberi tugas untuk naik mengantar motor ke Polres. Itu cerita mereka. Nah cerita itu saya lihat sampaikan pada wajah jujur, dan kalau saya mau ngomong nih, di antara mereka itu yang tadi saya temuin itu yang punya wajah nakal, ya nakal bukan berarti membunuh loh, yang nakal itu cuman Ucil atau Rivaldi, dan yang ngakuin kan suka berkelahi. Dan kemudian ahli psikolog hingga pengacara Paris bakal memberi kejutan untuk Peggy Setiawan. Diketahui kejutan silih berganti setelah status tersangka Peggy Setiawan dalam kasus Vina dinyatakan tidak sah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Setelah dinyatakan bebas, Peggy Setiawan pun akhirnya kembali berkumpul bersama keluarganya
di rumahnya yakni di Cirebon, Jawa Barat pada Selasa 9 Juli 2024. Lelaki yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu kini tidak lagi tidur di balik jeruji besi sel tahanan Polda Jawa Barat, terhitung sejak sidang pra-peradilan dimenangkan oleh Peggy Setiawan pada Senin 8 Juli 2024 lalu. Kepulangan Peggy Setiawan ke kampung halamannya pun disambut oleh ratusan warga dan keluarganya. Di sisi lain, pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril hingga pengacara Hotman Paris nampaknya sudah menyiapkan kejutan untuk anak pertama dari Kartini dan Rudy tersebut. Sang ahli forensik ini bahkan sudah memprediksi jika Peggy Setiawan akan menang dalam sidang pra-peradilan melawan Polda Jawa Barat. Usut punya usut, rupanya Reza Indragiri langsung menghubungi salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, setelah tahu hakim mencabut status tersangka Peggy Setiawan. Bahkan ia berniat memberikan kejutan kepada Peggy Setiawan dengan menawarkan pekerjaan. Menurut Tony RM, banyak pihak yang sudah menawarkan Peggy Setiawan pekerjaan. Tak hanya Reza Indragiri, rupanya pengacara kondang Hotman Paris pun ingin memberikan kejutan kepada Peggy yang kini menghirup udara bebas. Ia berniat mengajak makan Peggy Setiawan di sebuah restoran miliknya. Tak hanya Peggy, ia juga mengajak tim pengacara Peggy Setiawan untuk mendatangi undangannya tersebut. Di rumahnya mengikuti proses iring-iringan warga sekitar yang terus mendampingi sampai Demikian live viral news kali ini. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Heboh, sosok Peron asli muncul. Ternyata bukan Peggy Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Peggy bukan Peron tetap Pegong. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Peron yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun. Pada tahun 2016 silam, tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Peron lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi, Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emot Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emot Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan.
Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy, Senin 8 Juli, nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta jadi penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana, ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2024. Dua terduga Perong panas dingin usai Peggy bebas. Susno curigai AEP dan 8 terpidana. Pasca Peggy Setiawan dibebaskan, dua terduga sosok Perong panas dingin. Bahkan mantan Kabareskrim Susno Duaci mengungkap fakta-fakta persidangan pra-peradilan di PN Bandung Senin 8 Juli 2024. Mantan Kapolda Jabar ini curiga selain dua sosok Perong itu, kesaksian AEP yang membuat 11 orang menjadi tersangka. 8 di antaranya divonis dan 3 lainnya masih DPO. Maka ia berharap Polda Jabar kerja keras mengungkap 3 DPO dan segera menangkap Perong yang asli. Susno curiga 8 orang terpidana yang sekarang dikurung juga salah tangkap. Padahal ada yang dihukum seumur hidup dan satu sudah bebas, saka total jangan-jangan juga tidak bersalah, ujar Susno. Sebab sebagai Jenderal Purnawirawan Polri, ia mencintai Polri. Kekalahan Polda Jabar di pra-peradilan ini obat agar memperbaiki diri ke depan. Ia kasihan jika benar 8 terpidana itu juga korban salah tangkap, maka usut tuntas. Adapun dua sosok Perong jadi perbincangan pasca Peggy Setiawan dibebaskan. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Perong menjadi DPO itu berusia 22 tahun, di tahun 2016 silam, tinggal di Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulitnya hitam. Sosok yang dicurigai itu muncul pada Sabtu 7 Juli kemarin. Terpantau sosok pria bernama Perong muncul di kolom komentar akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana, salah satu saksi kunci di kasus Vina Cirebon. Namanya RF 27 tahun, ternyata dipanggil Perong alias Aris menandar saat bercakap di kolom komentar akun Facebook milik Liga Akbar. Sebab keduanya teman Liga Akbar, bahkan memiliki beberapa foto bersama RF di akun Facebooknya. Terlihat pula RF pada 9 Desember 2016 silam ada percakapan dengan Aris menandar. Perong panggil Aris lalu dibalas apa oleh RF, singkat cerita RF dan Aris janjian nongkrong. Namun Aris mengaku dia sudah tobat, kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris. Serta pula saat Eki dan Vina tewas, RF menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang dituliskan di tanggal 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga Ki, amin. Lalu ada pula Peggy Cianjur yang dicurigai netizen. Peggy Cianjur membantah tuduhan itu dan siap tes DNA. Jika dia benar-benar pasangan dari anak Cecep dan Elish, bukan anak oknum pejabat. Bahkan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI, siap membantu biaya. Hal ini ditanggapi Ibu Peggy Cianjur bahwa Peggy Setiawan Cianjur benar-benar anak kandungnya. Menyoroti dua Perong meski dimintai keterangan. Sementara sebelum sidang Peggy Setiawan, Susno Duaci sudah mengatakan semoga AEP tidak melarikan diri jika memang betul terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Menanggapi ini, Direktur Tindak Pidana Brigjen Handani Raharjo Puro Senin 8 Juli mengatakan, putusan ini akan dijadikan bahan evaluasi. Ini tentu saja menjadi evaluasi kita bersama. Kita juga melihat evaluasi terhadap penyidik-penyidik yang ada tuh katanya. Seorang mantan Intel membongkar sosok asli Peggy alias Perong yang hingga kini masih dicari. Bahkan, Peggy alias Perong yang asli ini pun disebutkan masih bebas berkeliaran. Sosok ini disebut masih cukup dekat dengan dunia kelompok bermotor atau geng motor. Informasi tersebut diungkap oleh salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Marwan Iswandi. Dia mengaku mendapat telepon dari seseorang yang tidak dia sebutkan namanya. Saya mendapat telepon pagi-pagi dari salah seorang, gak usah saya sebut ya, anggota Intelkah atau apa, yang jelaskan saya mantan anggota juga, kata Marwan dikutip dari salah satu TV swasta, Rabu, 10 Juli 2024. Seseorang yang menghubunginya tersebut menginformasikan soal Peggy alias Perong yang sebenarnya. Dia menyebut bahwa Peggy Setiawan bukanlah orang yang dimaksud. Jadi ada telepon mengatakan, Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu menurut informasi bukanlah Peggy Perong, terang Marwan menirukan ucapan si penelepon tersebut. Kemudian dijelaskan soal sosok Peggy alias Perong yang asli. Ternyata memang nyata benar adanya ada sosok Peggy alias Perong yang asli. Peggy Perong yang asli ini disebutkan tergabung dalam sebuah kelompok geng motor.
Namun Marwan mendapat informasi bahwa persatuan geng motor yang di dalamnya ada Pegi alias Perong ini cukup kuat. Sehingga ada dugaan bahwa selama ini Pegi Perong yang asli ini terus disembunyikan oleh kelompok geng motor tersebut. Tapi gini bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat bang, tapi yang jelas Pegi Perong itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang yang menelepon saya, kata Marwan. Katakan dari Intel atau dari mana, maka saya bilang karena background saya tentara, ya mungkin saya adalah teman-teman dari Intel, dari segala macam. Kita cari informasi sebenarnya. Pengacara Pegi Mayor Purnawirawan Marwan Iswandi mengungkap sosok sebenarnya bernama Pegi alias Perong yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki. Marwan mendapatkan telepon dari rekannya yang diduga sesama aparat jika Perong adalah anggota dari geng motor di Cirebon. Berdasarkan keterangan rekannya, sosok Perong sulit ditembus karena solidaritas sesama anggota di kelompok motor tersebut. Keterangan ini semakin memastikan jika Pegi Setiawan berbeda dengan Perong. Ia meminta intelijen Polri terus menggali informasi. Marwan bahkan siap membantu mengungkap sosok Perong jika diminta oleh aparat hukum. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Jadi ada telepon mengatakan, bang sebenarnya bang, si Pegi yang ditangkap itu, menurut informasi bukanlah Pegi Perong. Pegi Perong itu memang ada bang, tetapi di geng motor. Kak saya bilang, tolong kamu dalami lagi. Tolong dalami, tapi gini bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat bang. Kuat, tetapi yang jelas itu Pegi Perong itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang menelpon saya. Disebutkan di mana nggak Pak orangnya? Ya ada di seputaran Cirebon itulah. Makanya saya bilang agar aparat ini mencari informasinya sebenarnya. Kita kan banyak intelijen kita. Banyak loh. Bahkan saya pun sebenarnya kita siap. Kita cari, ayo kita sama. Setelah Pegi Setiawan bebas, kini sosok sebenarnya Pegi Perong dalam pembunuhan Vina dan Eki menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Pegi menyebut telah menerima informasi akurat soal sosok Pegi Perong yang asli. Marwan Iswandi yang merupakan kuasa hukum dari Pegi Setiawan menuturkan keberadaan Pegi Perong asli diketahui saat ini berada di Cirebon. Hal ini diungkapkan Marwan berdasarkan informasi satu sosok anggota geng motor yang sama dengan Pegi Perong. Menurutnya intelijen harus diterjunkan untuk memburu Pegi Perong yang asli. Selain itu ia juga mengatakan pihaknya bersedia membantu pihak berwajib mencari Pegi Perong yang asli yang disebut-sebut sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 silam. Diketahui Pegi Setiawan yang awalnya ditersangkakan dan dituding Pegi Perong telah dibebaskan dari tahanan. Hal ini seusai putusan sidang pra-peradilan keluar dan Hakim Tunggal Eman Sulaiman membacakan putusannya. Pegi Setiawan terbebas dari segala tuduhan dan penetapan tersangka Pegi Setiawan dinyatakan tidak sah. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuanita. Pegi Setiawan kini sudah menghirup udara segar seusai dinyatakan bebas dari kasus Vina Cirebon melalui pra-peradilan pada Senin 8 Juli 2024 lalu. Namun kasus pembunuhan Vina Cirebon sampai saat ini masih menjadi perhatian. Publik kembali menyoroti Pegi lain, yakni di Cianjur, Jawa Barat. Nama Pegi Cianjur masih menjadi sorotan lantaran dicurigai publik sebagai salah satu DPO kasus tersebut. Terbaru Pegi Cianjur ini telah menjalani tes DNA dan tengah menunggu hasilnya yang akan keluar pada Senin 15 Juli 2024 mendatang. Dikabarkan tes DNA tersebut dibiayai oleh mantan Bupati Purwakarta, yakni Deddy Mulyadi. Adapun Deddy Mulyadi merupakan salah satu orang yang turut mengikuti perkembangan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Hasil tes DNA tersebut ini bakal dipegang oleh Deddy Mulyadi langsung. Seusai menjalani tes DNA, Pegi Cianjur disebut tampak harap-harap cemas. Tak sedikit netizen yang menyoroti ekspresi Pegi Cianjur yang terlihat muram. Hal itu berdasarkan beredarnya video di akun media sosial yang memperlihatkan Pegi Cianjur didampingi ayahnya dan Deddy Mulyadi seusai tes DNA. Sebelumnya diketahui Pegi Cianjur turut terseret kasus Vina Cirebon.
Peggy Setiawan Cianjur ini dicurigai sebagai DPO kasus Vina yang buron sejak tahun 2016 silam. Banyak yang curiga sebenarnya Peggy Setiawan Cianjur adalah anak mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Sesuai narasi kecurigaan di media sosial, Peggy Setiawan Cianjur kemudian dititipkan pada sopir Sunjaya bernama Cecep Dahlan Setiawan. Peggy dan Cecep kemudian tinggal di Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Hal itulah yang menurut narasi membuat Peggy Setiawan Cianjur sulit ditangkap sampai 8 tahun lamanya. Namun begitu, Cecep Dahlan Setiawan berkukuh bahwa Peggy Setiawan Cianjur adalah anak kandungnya hasil pernikahan siri dengan mantan istrinya Elisna. Elisna mengaku menikah dengan Cecep Dahlan Setiawan tahun 1995 saat usianya 15 tahun. 2 tahun setelah menikah, Elisna mengandung Peggy Setiawan Cianjur. Dan kini demi bisa membuktikan hal itu, Deddy Mulyadi memfasilitasi keluarga Cecep dan Peggy Cianjur untuk melakukan tes DNA. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan kuasa hukum terpidana kasus Vina mendatangi Barreskrim pada Rabu 10 Juli 2024 hari ini. Mereka melaporkan saksi Aep dan Dede buntut kasus pembunuhan Vina dan Egi di Cirebon. Deddy mengatakan pelaporan ini bertujuan untuk menguji kembali kesaksian Aep dan Dede. Sebab menurutnya para terpidana harus menjalani hukuman juga karena kesaksian Aep maupun Dede. Mereka ingin kembali menguji kesaksian Aep dan Dede tersebut apakah benar atau palsu. Deddy meyakini upaya yang dilakukan ini bisa menjadi jalan untuk membebaskan para terpidana. Terlebih satu tersangka sebelumnya, yakni Peggy Setiawan, sudah dinyatakan bebas melalui permohonan pra-peradilan. Kebebasan Peggy Setiawan menjadi jalan masuk bagi pihaknya untuk mengumpulkan bukti-bukti. Sementara itu, Aep diketahui adalah saksi kasus pembunuhan Vina dan Egi. Aep mengaku melihat kejadian itu karena dirinya pernah merantau ke Cirebon sejak tahun 2011. Namun setelah ada insiden pembunuhan itu, ia kembali ke Cikarang pada 2016 silam. Saat pembunuhan Vina dan Egi terjadi pada 8 tahun silam, Aep mengklaim melihat langsung peristiwa tersebut. Ya, saya kan pendamping sosial, pengacaranya sudah ada. Dari aspek sosial yang saya temukan ketika saya keliling di Cirebon, bertemu dengan berbagai pihak, terutama cerita bahwa malam minggu mereka sebelum maghrib nongkrong dulu di depan SMP 11, setelah itu pulang ke rumah, setelah itu minum ciu, ya ciunya dibelikan oleh Abdul Kahfi, anaknya Pak RT Pasren, dan Jaya di warung Bu Nining. Setelah itu diusir oleh Bu Nining karena bikin berisik, bikin ribut, pindah ke rumah Hadi. Setelah di rumah Hadi itu mereka kemudian nginep di rumah anaknya Pak RT Pasren, ya persis. Mereka kan di dalam. Yang diceritakan oleh orang di luar di Cirebon dengan mereka yang ceritakan di dalam tuh persis. Peristiwanya bahwa pada malam minggu itu mereka berada pada kegiatan yang saya ceritakan tadi. Kemudian untuk saksi Aep, nah Aep ini kalau sama mereka itu mungkin tahu muka, tapi bisa tahu nama satu-satu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa untuk Aep kesaksiannya pada Rivaldi atau Ucil itu makin jauh, karena Ucil itu tidak kenal sama Aep dan tidak pernah nongkrong di depan SMP 11. Kemudian peristiwa yang menarik lainnya adalah
Abdul Kahfi pada saat penangkapan tidak ditangkap, tapi hanya diberi tugas untuk mengantar motor ke Polres. Itu cerita mereka. Nah, cerita itu saya lihat disampaikan pada wajah jujur, dan kalau saya mau ngomong nih, di antara mereka itu yang tadi saya temuin itu yang punya wajah nakal, ya nakal bukan berarti membunuh loh, yang nakal itu cuman Ucil atau Rivaldi, dan yang ngakuin kan suka berkelahi. Dan kemudian Ahli psikolog hingga pengacara Hotman Paris bakal memberi kejutan untuk Peggy Setiawan. Diketahui kejutan silih berganti setelah status tersangka Peggy Setiawan dalam kasus Vina dinyatakan tidak sah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Setelah dinyatakan bebas, Peggy Setiawan pun akhirnya kembali berkumpul bersama keluarganya di rumahnya, yakni di Cirebon, Jawa Barat pada Selasa 9 Juli 2024. Lelaki yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu kini tidak lagi tidur di balik jeruji besi sel tahanan Polda Jawa Barat, terhitung sejak sidang pra-peradilan dimenangkan oleh Peggy Setiawan pada Senin 8 Juli 2024 lalu. Kepulangan Peggy Setiawan ke kampung halamannya pun disambut oleh ratusan warga dan keluarganya. Di sisi lain, pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril hingga pengacara Hotman Paris nampaknya sudah menyiapkan kejutan untuk anak pertama dari Kartini dan Rudy tersebut. Sang ahli forensik ini bahkan sudah memprediksi jika Peggy Setiawan akan menang dalam sidang pra-peradilan melawan Polda Jawa Barat. Usut punya usut, rupanya Reza Indragiri langsung menghubungi salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, setelah tahu hakim mencabut status tersangka Peggy Setiawan. Bahkan ia berniat memberikan kejutan kepada Peggy Setiawan dengan menawarkan pekerjaan. Menurut Tony RM, banyak pihak yang sudah menawarkan Peggy Setiawan pekerjaan. Tak hanya Reza Indragiri, rupanya pengacara kondang Hotman Paris pun ingin memberikan kejutan kepada Peggy yang kini menghirup udara bebas. Ia berniat mengajak makan Peggy Setiawan di sebuah restoran miliknya. Tak hanya Peggy, ia juga mengajak tim pengacara Peggy Setiawan untuk mendatangi undangannya tersebut. Di rumahnya. Mengikuti proses iring-iringan warga sekitar yang terus mendampingi sampai Demikian live viral news kali ini. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Heboh, sosok Peron asli muncul. Ternyata bukan Peggy Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Peggy bukan Peron tetap pegang. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Peron yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun pada tahun 2016 silam. Tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Peron lalu dibalas Rian Fauzi. Apa?
Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris menandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emon Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emon Sulaiman di sidang pra peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra peradilan Peggy Senin 8 Juli nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta jadi penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2024. 2 terduga Perong panas dingin usai Peggy bebas. Susno curigai AEP dan 8 terpidana. Pasca Peggy Setiawan dibebaskan, 2 terduga sosok Perong panas dingin. Bahkan mantan Kabareskrim Susno Duaci mengungkap fakta-fakta persidangan pra peradilan di PN Bandung Senin 8 Juli 2024. Mantan Kapolda Jabar ini curiga selain 2 sosok Perong itu, kesaksian AEP yang membuat 11 orang menjadi tersangka. 8 di antaranya divonis dan 3 lainnya masih DPO. Maka ia berharap Polda Jabar kerja keras mengungkap 3 DPO dan segera menangkap Perong yang asli. Susno curiga 8 orang terpidana yang sekarang dikurung juga salah tangkap. Padahal ada yang dihukum seumur hidup dan 1 sudah bebas, Saka Tatal jangan-jangan juga tidak bersalah, ujar Susno. Sebab sebagai Jenderal Purnawirawan Polri, ia mencintai Polri. Kekalahan Polda Jabar di pra-peradilan ini obat agar memperbaiki diri ke depan. Ia kasihan jika benar 8 terpidana itu juga korban salah tangkap, maka usut tuntas. Adapun 2 sosok Perong jadi perbincangan pasca Peggy Setiawan dibebaskan. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Perong menjadi DPO itu berusia 22 tahun, di tahun 2016 silam, tinggal di Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulitnya hitam. Sosok yang dicurigai itu muncul pada Sabtu 7 Juli kemarin. Terpantau sosok pria bernama Perong muncul di kolom komentar akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana, salah satu saksi kunci di kasus Vina Cirebon. Namanya RF 27 tahun, ternyata dipanggil Perong alias Aris menandar saat bercakap di kolom komentar akun Facebook milik Liga Akbar. Sebab keduanya teman Liga Akbar, bahkan memiliki beberapa foto bersama RF di akun Facebooknya. Terlihat pula RF pada 9 Desember 2016 silam ada percakapan dengan Aris menandar. Perong panggil Aris lalu dibalas apa oleh RF, singkat cerita RF dan Aris janjian nongkrong. Namun Aris mengaku dia sudah tobat, kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris. Atau pula saat Eki dan Vina tewas, RF menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang dituliskan di tanggal 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga Ki, amin. Lalu ada pula Peggy Cianjur yang dicurigai netizen. Peggy Cianjur membantah tuduhan itu dan siap tes DNA. Jika dia benar-benar pasangan dari anak Cecep dan Elis, bukan anak oknum pejabat. Bahkan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI, siap membantu biaya. Hal ini ditanggapi Ibu Peggy Cianjur, Elis, jika ia bersedia untuk dilakukan tes DNA dan menegaskan bahwa Peggy Setiawan Cianjur benar-benar anak kandungnya. Susno menyoroti keterangan. Sementara untuk saksi AEP jauh sebelum sidang, Peggy Setiawan, Susno Duaci sudah mengatakan semoga AEP tidak melarikan diri jika memang betul terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Menanggapi ini, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Chuhandani Raharjo Puro Senin 8 Juli mengatakan putusan ini akan dijadikan bahan evaluasi. Ini tentu saja menjadi evaluasi kita bersama. Kita juga melihat evaluasi terhadap penyidik-penyidik yang ada, bagaimana proses itu, katanya. Seorang mantan Intel membongkar sosok asli Peggy alias Perong yang hingga kini masih dicari. Bahkan, Peggy alias Perong yang asli ini pun disebutkan masih bebas berkeliaran. Sosok ini disebut masih cukup dekat dengan dunia kelompok bermotor atau geng motor. Informasi tersebut diungkap oleh salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Marwan Iswandi.
Dia mengaku mendapat telepon dari seseorang yang tidak dia sebutkan namanya. Saya mendapat telepon pagi-pagi dari salah seorang, gak usah saya sebut ya, anggota Intelkah atau apa, yang jelaskan saya mantan anggota juga, kata Marwan dikutip dari salah satu TV swasta, Rabu, 10 Juli 2024. Seseorang yang menghubunginya tersebut menginformasikan soal Pegi alias Perong yang sebenarnya. Dia menyebut bahwa Pegi Setiawan bukanlah orang yang dimaksud. Jadi ada telepon mengatakan, "Bang, sebenarnya Bang, si Pegi yang ditangkap itu menurut informasi bukanlah Pegi Perong," terang Marwan menirukan ucapan si penelepon tersebut. Kemudian dijelaskan soal sosok Pegi alias Perong yang asli, ternyata memang nyata benar adanya ada sosok Pegi alias Perong yang asli. Pegi Perong yang asli ini disebutkan tergabung dalam sebuah kelompok geng motor. Namun Marwan mendapat informasi bahwa persatuan geng motor yang di dalamnya ada Pegi alias Perong ini cukup kuat. Sehingga ada dugaan bahwa selama ini Pegi Perong yang asli ini terus disembunyikan oleh kelompok geng motor tersebut. Tapi gini Bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat Bang, tapi yang jelas Pegi Perong itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang yang menelepon saya, kata Marwan. Katakan dari Intel atau dari mana, maka saya bilang karena background saya tentara, ya mungkin saya adalah teman-teman dari Intel, dari segala macam. Kita cari informasi sebenarnya. Pengacara Pegi Mayor Purnawirawan Marwan Iswandi mengungkap sosok sebenarnya bernama Pegi alias Perong yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki. Marwan mendapatkan telepon dari rekannya yang diduga sesama aparat jika Perong adalah anggota dari geng motor di Cirebon. Berdasarkan keterangan rekannya, sosok Perong sulit ditembus karena solidaritas sesama anggota di kelompok motor tersebut. Keterangan ini semakin memastikan jika Pegi Setiawan berbeda dengan Perong. Ia meminta intelijen Polri terus menggali informasi. Marwan bahkan siap membantu mengungkap sosok Perong jika diminta oleh aparat hukum. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Jadi ada telepon mengatakan, "Bang, sebenarnya Bang, si Pegi yang ditangkap itu, menurut informasi bukanlah Pegi Perong. Pegi Perong itu memang ada Bang, tetapi di geng motor." Saya bilang, tolong kamu dalami lagi. Tolong dalami, tapi gini Bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat Bang. Kuat, tetapi yang jelas itu Pegi Perong itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang menelpon saya. Disebutkan di mana nggak Pak orangnya? Ya ada di seputaran Cirebon itulah. Makanya saya bilang agar aparat ini mencari informasinya sebenarnya. Kita kan banyak intelijen kita. Banyak loh. Bahkan saya pun sebenarnya kita siap. Kita cari, ayo kita sama. Setelah Pegi Setiawan bebas, kini sosok sebenarnya Pegi Perong dalam pembunuhan Vina dan Eki menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Pegi menyebut telah menerima informasi akurat soal sosok Pegi Perong yang asli. Marwan Iswandi yang merupakan kuasa hukum dari Pegi Setiawan menuturkan keberadaan Pegi Perong asli diketahui saat ini berada di Cirebon. Hal ini diungkapkan Marwan berdasarkan informasi satu sosok anggota geng motor yang sama dengan Pegi Perong. Menurutnya intelijen harus diterjunkan untuk memburu Pegi Perong yang asli. Selain itu ia juga mengatakan pihaknya bersedia membantu pihak berwajib mencari Pegi Perong yang asli yang disebut-sebut sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 silam. Diketahui Pegi Setiawan yang awalnya ditersangkakan dan dituding Pegi Perong telah dibebaskan dari tahanan. Hal ini seusai putusan sidang pra-peradilan keluar dan Hakim Tunggal Eman Sulaiman membacakan putusannya. Pegi Setiawan terbebas dari segala tuduhan dan penetapan tersangka Pegi Setiawan dinyatakan tidak sah. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuanita. Pegi Setiawan kini sudah menghirup udara segar seusai dinyatakan bebas dari kasus Vina Cirebon melalui pra-peradilan pada Senin, 8 Juli 2024 lalu. Namun kasus pembunuhan Vina Cirebon sampai saat ini masih menjadi perhatian. Publik kembali menyoroti Pegi lain, yakni di Cianjur, Jawa Barat. Nama Pegi Cianjur masih menjadi sorotan lantaran dicurigai publik sebagai salah satu DPO kasus tersebut. Terbaru Pegi Cianjur ini telah menjalani tes DNA
dan tengah menunggu hasilnya yang akan keluar pada Senin 15 Juli 2024 mendatang. Dikabarkan tes DNA tersebut dibiayai oleh mantan Bupati Purwakarta, yakni Deddy Mulyadi. Adapun Deddy Mulyadi merupakan salah satu orang yang turut mengikuti perkembangan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Hasil tes DNA tersebut ini bakal dipegang oleh Deddy Mulyadi langsung. Seusai menjalani tes DNA, Peggy Cianjur disebut tampak harap-harap cemas. Tak sedikit netizen yang menyoroti ekspresi Peggy Cianjur yang terlihat muram. Hal itu berdasarkan beredarnya video di akun media sosial yang memperlihatkan Peggy Cianjur didampingi ayahnya dan Deddy Mulyadi seusai tes DNA. Sebelumnya diketahui Peggy Cianjur turut terseret kasus Vina Cirebon. Peggy Setiawan Cianjur ini dicurigai sebagai DPO kasus Vina yang buron sejak tahun 2016 silam. Banyak yang curiga sebenarnya Peggy Setiawan Cianjur adalah anak mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Sesuai narasi kecurigaan di media sosial, Peggy Setiawan Cianjur kemudian dititipkan pada sopir Sunjaya bernama Cecep Dahlan Setiawan. Peggy dan Cecep kemudian tinggal di Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Hal itulah yang menurut narasi membuat Peggy Setiawan Cianjur sulit ditangkap sampai 8 tahun lamanya. Namun begitu, Cecep Dahlan Setiawan berkukuh bahwa Peggy Setiawan Cianjur adalah anak kandungnya hasil pernikahan siri dengan mantan istrinya Elisna. Elisna mengaku menikah dengan Cecep Dahlan Setiawan tahun 1995 saat usianya 15 tahun. 2 tahun setelah menikah, Elisna mengandung Peggy Setiawan Cianjur. Dan kini demi bisa membuktikan hal itu, Deddy Mulyadi memfasilitasi keluarga Cecep dan Peggy Cianjur untuk melakukan tes DNA. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan kuasa hukum terpidana kasus Vina mendatangi Barreskrim pada Rabu 10 Juli 2024 hari ini. Mereka melaporkan saksi Aep dan Dede buntut kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Deddy mengatakan pelaporan ini bertujuan untuk menguji kembali kesaksian Aep dan Dede. Sebab menurutnya, para terpidana harus menjalani hukuman juga karena kesaksian Aep maupun Dede. Mereka ingin kembali menguji kesaksian Aep dan Dede tersebut apakah benar atau palsu. Deddy meyakini upaya yang dilakukan ini bisa menjadi jalan untuk membebaskan para terpidana. Terlebih, satu tersangka sebelumnya, yakni Peggy Setiawan, sudah dinyatakan bebas melalui permohonan pra-peradilan. Kebebasan Peggy Setiawan menjadi jalan masuk bagi pihaknya untuk mengumpulkan bukti-bukti. Sementara itu, Aep diketahui adalah saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki. Aep mengaku melihat kejadian itu karena dirinya pernah merantau ke Cirebon sejak tahun 2011. Namun setelah ada insiden pembunuhan itu, ia kembali ke Cikarang pada 2016 silam. Saat pembunuhan Vina dan Eki terjadi pada 8 tahun silam, Aep mengklaim melihat langsung peristiwa tersebut. Ya, saya kan pendamping sosial, pengacaranya sudah ada. Dari aspek sosial yang saya temukan ketika saya keliling di Cirebon, bertemu dengan berbagai pihak, terutama cerita bahwa malam minggu mereka sebelum maghrib nongkrong dulu di depan SMP 11, setelah itu pulang ke rumah, setelah itu minum ciu, ya ciunya dibelikan oleh Abdul Kahfi, anaknya Pak RT Masren, dan Jaya di warung Bu Nining. Setelah itu diusir oleh Bu Nining karena bikin
berisik, bikin ribut, pindah ke rumah Hadi. Setelah di rumah Hadi itu mereka kemudian nginep di rumah anaknya Pak RT Pasren, ya persis. Mereka kan di dalam. Yang diceritakan oleh orang di luar, di Cirebon, dengan mereka yang ceritakan di dalam tuh persis. Peristiwanya bahwa pada malam minggu itu mereka berada pada kegiatan yang saya ceritakan tadi. Kemudian untuk saksi Aep, nah Aep ini kalau sama mereka itu mungkin tahu muka, tapi bisa tahu nama satu-satu, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa untuk Aep kesaksiannya pada Rivaldi atau Ucil itu makin jauh, karena Ucil itu tidak kenal sama Aep dan tidak pernah nongkrong di depan SMP sebelah. Kemudian peristiwa yang menarik lainnya adalah Abdul Kahfi pada saat penangkapan tidak ditangkap, tapi hanya diberi tugas untuk mengantar motor ke Polres. Itu cerita mereka. Gitu. Nah cerita itu saya lihat disampaikan pada wajah jujur, dan kalau saya mau ngomong nih, di antara mereka itu yang tadi saya temuin itu yang punya wajah nakal, ya nakal bukan berarti membunuh loh, yang nakal itu cuman Ucil atau Rivaldi, dan yang ngakuin kan suka berkelahi. Dan kemudian ahli psikolog hingga pengacara Hotman Paris bakal memberi kejutan untuk Peggy Setiawan. Diketahui kejutan silih berganti setelah status tersangka Peggy Setiawan dalam kasus Vina dinyatakan tidak sah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Setelah dinyatakan bebas, Peggy Setiawan pun akhirnya kembali berkumpul bersama keluarganya di rumahnya, yakni di Cirebon, Jawa Barat pada Selasa 9 Juli 2024. Lelaki yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu kini tidak lagi tidur di balik jeruji besi sel tahanan Polda Jawa Barat, terhitung sejak sidang pra-peradilan dimenangkan oleh Peggy Setiawan pada Senin 8 Juli 2024 lalu. Kepulangan Peggy Setiawan ke kampung halamannya pun disambut oleh ratusan warga dan keluarganya. Di sisi lain, pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril hingga pengacara Hotman Paris nampaknya sudah menyiapkan kejutan untuk anak pertama dari Kartini dan Rudy tersebut. Sang ahli forensik ini bahkan sudah memprediksi jika Peggy Setiawan akan menang dalam sidang pra-peradilan melawan Polda Jawa Barat. Usut punya usut, rupanya Reza Indragiri langsung menghubungi salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, setelah tahu hakim mencabut status tersangka Peggy Setiawan. Bahkan ia berniat memberikan kejutan kepada Peggy Setiawan dengan menawarkan pekerjaan. Menurut Tony RM, banyak pihak yang sudah menawarkan Peggy Setiawan pekerjaan. Tak hanya Reza Indragiri, rupanya pengacara kondang Hotman Paris pun ingin memberikan kejutan kepada Peggy yang kini menghirup udara bebas. Ia berniat mengajak makan Peggy Setiawan di sebuah restoran miliknya. Tak hanya Peggy, ia juga mengajak tim pengacara Peggy Setiawan untuk mendatangi undangannya tersebut. Di rumahnya. Mengikuti proses iring-iringan warga sekitar yang terus mendampingi sampai Demikian live viral news kali ini. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.
Heboh, sosok Perong asli muncul. Ternyata bukan Peggy Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Peggy bukan Perong tetap Pegong. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Perong yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun pada tahun 2016 silam. Tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Perong asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Perong lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emot Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emot Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy Senin 8 Juli nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta di penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana, ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2024. 2 terduga Perong panas dingin usai Peggy bebas. Susno curigai AEP dan 8 terpidana. Pasca Peggy Setiawan dibebaskan, 2 terduga sosok Perong panas dingin. Bahkan mantan Kabareskrim Susno Duaci mengungkap fakta-fakta persidangan pra-peradilan di PN Bandung Senin 8 Juli 2024. Mantan Kapolda Jabar ini curiga selain 2 sosok Perong itu, kesaksian AEP yang membuat 11 orang menjadi tersangka. 8 di antaranya divonis dan 3 lainnya masih DPO. Maka ia berharap Polda Jabar kerja keras mengungkap 3 DPO dan segera menangkap Perong yang asli. Susno curiga 8 orang terpidana yang sekarang dikurung juga salah tangkap. Padahal ada yang dihukum seumur hidup dan 1 sudah bebas, saka total jangan-jangan juga tidak bersalah, ujar Susno. Sebab sebagai Jenderal Purnawirawan Polri, ia mencintai Polri. Kekalahan Polda Jabar di pra-peradilan ini obat agar memperbaiki diri ke depan. Ia kasihan jika benar 8 terpidana itu juga korban salah tangkap, maka usut tuntas. Adapun 2 sosok Perong jadi perbincangan pasca Peggy Setiawan dibebaskan. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Perong menjadi DPO itu berusia 22 tahun di tahun 2016 silam, tinggal di Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulitnya hitam. Sosok yang dicurigai itu muncul pada Sabtu 7 Juli kemarin. Terpantau sosok pria bernama Perong muncul di kolom komentar akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana, salah satu saksi kunci di kasus Vina Cirebon. Namanya RF 27 tahun, ternyata dipanggil Perong alias Aris Munandar saat bercakap di kolom komentar akun Facebook milik Liga Akbar. Sebab keduanya teman Liga Akbar, bahkan memiliki beberapa foto bersama RF di akun Facebooknya. Terlihat pula RF pada 9 Desember 2016 silam ada percakapan dengan Aris Munandar. Perong panggil Aris lalu dibalas apa oleh RF, singkat cerita RF dan Aris janjian nongkrong. Namun Aris mengaku dia sudah tobat, kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris. Atau pula saat Eki dan Vina tewas, RF menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang dituliskan di tanggal 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga Ki, amin. Lalu ada pula Peggy Cianjur yang dicurigai netizen. Peggy Cianjur membantah tuduhan itu dan siap tes DNA.
jika dia benar-benar pasangan dari anak Cecep dan Elis, bukan anak oknum pejabat. Bahkan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI, siap membantu biaya. Hal ini ditanggapi Ibu Peggy Cianjur Elis jika ia bersedia untuk dilakukan tes DNA dan menegaskan bahwa Peggy Setiawan Cianjur benar-benar anak kandungnya. Susno menyoroti 2 peron meski dimintai keterangan. Sementara untuk saksi AEP jauh sebelum sidang, Peggy Setiawan, Susno Duaci sudah mengatakan semoga AEP tidak melarikan diri jika memang betul terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Menanggapi ini, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Chuhandani Raharjo Puro Senin 8 Juli mengatakan putusan ini akan dijadikan bahan evaluasi. Ini tentu saja menjadi evaluasi kita bersama. Kita juga melihat evaluasi terhadap penyidik-penyidik yang ada, bagaimana proses itu, katanya. Seorang mantan Intel membongkar sosok asli Peggy alias Perong yang hingga kini masih dicari. Bahkan, Peggy alias Perong yang asli ini pun disebutkan masih bebas berkeliaran. Sosok ini disebut masih cukup dekat dengan dunia kelompok bermotor atau geng motor. Informasi tersebut diungkap oleh salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Marwan Iswandi. Dia mengaku mendapat telepon dari seseorang yang tidak dia sebutkan namanya. Saya mendapat telepon pagi-pagi dari salah seorang, gak usah saya sebut ya, anggota Intelkah atau apa, yang jelaskan saya mantan anggota juga, kata Marwan dikutip dari salah satu TV swasta, Rabu, 10 Juli 2024. Seseorang yang menghubunginya tersebut menginformasikan soal Peggy alias Perong yang sebenarnya. Dia menyebut bahwa Peggy Setiawan bukanlah orang yang dimaksud. Jadi ada telepon mengatakan, Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu menurut informasi bukanlah Peggy Perong, terang Marwan menirukan ucapan si penelepon tersebut. Kemudian dijelaskan soal sosok Peggy alias Perong yang asli, ternyata memang nyata benar adanya ada sosok Peggy alias Perong yang asli. Peggy Perong yang asli ini disebutkan tergabung dalam sebuah kelompok geng motor. Namun Marwan mendapat informasi bahwa persatuan geng motor yang di dalamnya ada Peggy alias Perong ini cukup kuat. Sehingga ada dugaan bahwa selama ini Peggy Perong yang asli ini terus disembunyikan oleh kelompok geng motor tersebut. Tapi gini Bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat Bang, tapi yang jelas Peggy Perong itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang yang menelepon saya, kata Marwan. Katakan dari Intel atau dari mana, maka saya bilang karena background saya tentara, ya mungkin saya adalah teman-teman dari Intel, dari segala macam. Kita cari informasi sebenarnya. Pengacara Peggy Mayor Purnawirawan Marwan Iswandi mengungkap sosok sebenarnya bernama Peggy alias Perong yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki. Marwan mendapatkan telepon dari rekannya yang diduga sesama aparat jika Perong adalah anggota dari geng motor di Cirebon. Berdasarkan keterangan rekannya, sosok Perong sulit ditembus karena solidaritas sesama anggota di kelompok motor tersebut. Keterangan ini semakin memastikan jika Peggy Setiawan berbeda dengan Perong. Ia meminta intelijen Polri terus menggali informasi. Marwan bahkan siap membantu mengungkap sosok Perong jika diminta oleh aparat hukum. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Jadi ada telepon mengatakan, Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu, menurut informasi bukanlah Peggy Perong. Peggy Perong itu memang ada Bang, tetapi di geng motor. Kak saya bilang, tolong kamu dalami lagi. Tolong dalami, tapi gini Bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat Bang. Kuat, tetapi yang jelas itu Peggy Perong itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang menelpon saya. Disebutkan di mana nggak Pak orangnya? Ya ada di seputaran Cirebon itulah. Makanya saya bilang agar aparat ini mencari informasinya sebenarnya. Kita kan banyak intelijen kita. Banyak loh. Bahkan saya pun sebenarnya kita siap. Kita cari, ayo kita sama. Setelah Peggy Setiawan bebas, kini sosok sebenarnya Peggy Perong dalam pembunuhan Vina dan Eki menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Peggy menyebut telah menerima informasi akurat soal sosok Peggy Perong yang asli.
Marwan Iswandi yang merupakan kuasa hukum dari Peggy Setiawan menuturkan keberadaan Peggy Peron asli diketahui saat ini berada di Cirebon. Hal ini diungkapkan Marwan berdasarkan informasi satu sosok anggota geng motor yang sama dengan Peggy Peron. Menurutnya intelijen harus diterjunkan untuk memburu Peggy Peron yang asli. Selain itu ia juga mengatakan pihaknya bersedia membantu pihak berwajib mencari Peggy Peron yang asli yang disebut-sebut sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 silam. Diketahui Peggy Setiawan yang awalnya ditersangkakan dan dituding Peggy Peron telah dibebaskan dari tahanan. Hal ini seusai putusan sidang pra-peradilan keluar dan Hakim Tunggal Eman Sulaiman membacakan putusannya. Peggy Setiawan terbebas dari segala tuduhan dan penetapan tersangka Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuanita. Peggy Setiawan kini sudah menghirup udara segar seusai dinyatakan bebas dari kasus Vina Cirebon melalui pra-peradilan pada Senin 8 Juli 2024 lalu. Namun kasus pembunuhan Vina Cirebon sampai saat ini masih menjadi perhatian. Publik kembali menyoroti Peggy lain yakni di Cianjur, Jawa Barat. Nama Peggy Cianjur masih menjadi sorotan lantaran dicurigai publik sebagai salah satu DPO kasus tersebut. Terbaru, Peggy Cianjur ini telah menjalani tes DNA dan tengah menunggu hasilnya yang akan keluar pada Senin 15 Juli 2024 mendatang. Dikabarkan tes DNA tersebut dibiayai oleh mantan Bupati Purwakarta yakni Deddy Mulyadi. Adapun Deddy Mulyadi merupakan salah satu orang yang turut mengikuti perkembangan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Hasil tes DNA tersebut ini bakal dipegang oleh Deddy Mulyadi langsung. Seusai menjalani tes DNA, Peggy Cianjur disebut tampak harap-harap cemas. Tak sedikit netizen yang menyoroti ekspresi Peggy Cianjur yang terlihat muram. Hal itu berdasarkan beredarnya video di akun media sosial yang memperlihatkan Peggy Cianjur didampingi ayahnya dan Deddy Mulyadi seusai tes DNA. Sebelumnya diketahui Peggy Cianjur turut terseret kasus Vina Cirebon. Peggy Setiawan Cianjur ini dicurigai sebagai DPO kasus Vina yang buron sejak tahun 2016 silam. Banyak yang curiga sebenarnya Peggy Setiawan Cianjur adalah anak mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Sesuai narasi kecurigaan di media sosial, Peggy Setiawan Cianjur kemudian dititipkan pada sopir Sunjaya bernama Cecep Dahlan Setiawan. Peggy dan Cecep kemudian tinggal di Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Hal itulah yang menurut narasi membuat Peggy Setiawan Cianjur sulit ditangkap sampai 8 tahun lamanya. Namun begitu, Cecep Dahlan Setiawan berkukuh bahwa Peggy Setiawan Cianjur adalah anak kandungnya hasil pernikahan siri dengan mantan istrinya Elisna. Elisna mengaku menikah dengan Cecep Dahlan Setiawan tahun 1995 saat usianya 15 tahun. 2 tahun setelah menikah, Elisna mengandung Peggy Setiawan Cianjur. Dan kini demi bisa membuktikan hal itu, Deddy Mulyadi memfasilitasi keluarga Cecep dan Peggy Cianjur untuk melakukan tes DNA. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan kuasa hukum terpidana kasus Vina mendatangi Barreskrim pada Rabu 10 Juli 2024 hari ini. Mereka melaporkan saksi Aep dan Dede buntut kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Deddy mengatakan pelaporan ini bertujuan untuk menguji kembali kesaksian Aep dan Dede. Sebab menurutnya para terpidana harus menjalani hukuman juga karena kesaksian Aep maupun Dede. Mereka ingin kembali menguji kesaksian Aep dan Dede tersebut apakah benar atau palsu. Deddy meyakini upaya yang dilakukan ini bisa menjadi jalan untuk membebaskan para terpidana. Terlebih, satu tersangka sebelumnya, yakni Peggy Setiawan,
sudah dinyatakan bebas melalui permohonan pra-peradilan. Kebebasan Peggy Setiawan menjadi jalan masuk bagi pihaknya untuk mengumpulkan bukti-bukti. Sementara itu, AF diketahui adalah saksi kasus pembunuhan Vina dan Egy. AF mengaku melihat kejadian itu karena dirinya pernah merantau ke Cirebon sejak tahun 2011. Namun setelah ada insiden pembunuhan itu, ia kembali ke Cikarang pada 2016 silam. Saat pembunuhan Vina dan Egy terjadi pada 8 tahun silam, AF mengklaim melihat langsung peristiwa tersebut. Ya, saya kan pendamping sosial, pengacaranya sudah ada. Dari aspek sosial yang saya temukan ketika saya keliling di Cirebon, bertemu dengan berbagai pihak, terutama cerita bahwa malam minggu mereka sebelum maghrib nongkrong dulu di depan SMP 11, setelah itu pulang ke rumah, setelah itu minum ciu, ya ciunya dibelikan oleh Abdul Kahfi, anaknya Pak RT Pasren, dan Jaya di warung Bu Nining. Setelah itu diusir oleh Bu Nining karena bikin berisik, bikin ribut, pindah ke rumah Hadi. Setelah di rumah Hadi itu mereka kemudian nginep di rumah anaknya Pak RT Pasren, ya persis. Mereka kan di dalam. Yang diceritakan oleh orang di luar di Cirebon dengan mereka yang ceritakan di dalam tuh persis. Peristiwanya bahwa pada malam minggu itu mereka berada pada kegiatan yang saya ceritakan tadi. Kemudian untuk saksi AF, nah AF ini kalau sama mereka itu mungkin tahu muka, tapi bisa tahu nama satu-satu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa untuk AF kesaksiannya pada Rivaldi atau Ucil itu makin jauh, karena Ucil itu tidak kenal sama AF dan tidak pernah nongkrong di depan SMP 11. Kemudian peristiwa yang menarik lainnya adalah Abdul Kahfi pada saat penangkapan tidak ditangkap, tapi hanya diberi tugas untuk mengantar motor ke Polres. Itu cerita mereka. Nah, cerita itu saya lihat disampaikan pada wajah jujur, dan kalau saya mau ngomong nih, di antara mereka itu yang tadi saya temuin itu yang punya wajah nakal, ya nakal bukan berarti membunuh loh, yang nakal itu cuman Ucil atau Rivaldi, dan yang ngakuin kan suka berkelahi. Dan kemudian Ahli psikolog hingga pengacara Hotman Paris bakal memberi kejutan untuk Peggy Setiawan. Diketahui kejutan silih berganti setelah status tersangka Peggy Setiawan dalam kasus Vina dinyatakan tidak sah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Setelah dinyatakan bebas, Peggy Setiawan pun akhirnya kembali berkumpul bersama keluarganya di rumahnya, yakni di Cirebon, Jawa Barat pada Selasa 9 Juli 2024. Lelaki yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu kini tidak lagi tidur di balik jeruji besi sel tahanan Polda Jawa Barat, terhitung sejak sidang pra-peradilan dimenangkan oleh Peggy Setiawan pada Senin 8 Juli 2024 lalu. Kepulangan Peggy Setiawan ke kampung halamannya pun disambut oleh ratusan warga dan keluarganya. Di sisi lain, pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril hingga pengacara Hotman Paris nampaknya sudah menyiapkan kejutan untuk anak pertama dari Kartini dan Rudy tersebut. Sang ahli forensik ini bahkan sudah memprediksi jika Peggy Setiawan akan menang dalam sidang pra-peradilan melawan Polda Jawa Barat. Usut punya usut, rupanya Reza Indragiri langsung menghubungi salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, setelah tahu hakim mencabut status tersangka Peggy Setiawan. Bahkan ia berniat memberikan kejutan kepada Peggy Setiawan dengan menawarkan pekerjaan. Menurut Tony RM, banyak pihak yang sudah menawarkan Peggy Setiawan pekerjaan. Tak hanya Reza Indragiri, rupanya pengacara kondang Hotman Paris pun ingin memberikan kejutan kepada Peggy yang kini menghirup udara bebas. Ia berniat mengajak makan Peggy Setiawan di sebuah restoran miliknya. Tak hanya Peggy, ia juga mengajak tim pengacara Peggy Setiawan untuk mendatangi undangannya tersebut.
di rumahnya. Mengikuti proses iring-iringan warga sekitar yang terus mendampingi Peggy sampai Demikian live viral news kali ini. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Heboh, sosok Peron asli muncul. Ternyata bukan Peggy Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Peggy bukan Peron tetap Pegong. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Peron yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun pada tahun 2016 silam. Tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Peron lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emon Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emon Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy Senin 8 Juli nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta jadi penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2024. Dua terduga Perong panas dingin usai Peggy bebas. Susno curigai AEP dan 8 terpidana. Pasca Peggy Setiawan dibebaskan, 2 terduga sosok Perong panas dingin. Bahkan mantan Kabareskrim Susno Duaci mengungkap fakta-fakta persidangan pra-peradilan di PN Bandung Senin 8 Juli 2024. Mantan Kapolda Jabar ini curiga selain 2 sosok Perong itu, kesaksian AEP yang membuat 11 orang menjadi tersangka. 8 di antaranya divonis dan 3 lainnya masih DPO. Maka ia berharap Polda Jabar kerja keras mengungkap 3 DPO dan segera menangkap Perong yang asli. Susno curiga 8 orang terpidana yang sekarang dikurung juga salah tangkap. Padahal ada yang dihukum seumur hidup dan 1 sudah bebas, Saka Tatal jangan-jangan juga tidak bersalah, ujar Susno. Sebab sebagai Jenderal Purnawirawan Polri, ia mencintai Polri. Kekalahan Polda Jabar di pra-peradilan ini obat agar memperbaiki diri ke depan. Ia kasihan jika benar 8 terpidana itu juga korban salah tangkap, maka usut tuntas. Adapun 2 sosok Perong jadi perbincangan pasca Peggy Setiawan dibebaskan. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Perong menjadi DPO itu berusia 22 tahun, di tahun 2016 silam, tinggal di Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulitnya hitam.
Sosok yang dicurigai itu muncul pada Sabtu 7 Juli kemarin. Terpantau sosok pria bernama Perong muncul di kolom komentar akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana, salah satu saksi kunci di kasus Vina Cirebon. Namanya RF 27 tahun, ternyata dipanggil Perong alias Aris Menandar saat bercakap di kolom komentar akun Facebook milik Liga Akbar. Sebab keduanya teman Liga Akbar, bahkan memiliki beberapa foto bersama RF di akun Facebooknya. Terlihat pula RF pada 9 Desember 2016 silam ada percakapan dengan Aris Menandar. Perong panggil Aris lalu dibalas apa oleh RF. Singkat cerita, RF dan Aris janjian nongkrong. Namun Aris mengaku dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris. Atau pula saat Eki dan Vina tewas, RF menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang dituliskan di tanggal 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga Ki, amin. Lalu ada pula Peggy Cianjur yang dicurigai netizen. Peggy Cianjur membantah tuduhan itu dan siap tes DNA. Jika dia benar-benar pasangan dari anak Cecep dan Elish, bukan anak oknum pejabat. Bahkan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI, siap membantu biaya. Hal ini ditanggapi Ibu Peggy Cianjur, Elish, jika ia bersedia untuk dilakukan tes DNA dan menegaskan bahwa Peggy Setiawan Cianjur benar-benar anak kandungnya. Susno menyoroti 2 Perong meski dimintai keterangan. Sementara untuk saksi AEP jauh sebelum sidang, Peggy Setiawan, Susno Duaci sudah mengatakan semoga AEP tidak melarikan diri jika memang betul terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Menanggapi ini, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Chuhandani Raharjo Puro Senin 8 Juli mengatakan putusan ini akan dijadikan bahan evaluasi. Ini tentu saja menjadi evaluasi kita bersama. Kita juga melihat evaluasi terhadap penyidik-penyidik yang ada, bagaimana proses itu, katanya. Seorang mantan Intel membongkar sosok asli Peggy alias Perong yang hingga kini masih dicari. Bahkan, Peggy alias Perong yang asli ini pun disebutkan masih bebas berkeliaran. Sosok ini disebut masih cukup dekat dengan dunia kelompok bermotor atau geng motor. Informasi tersebut diungkap oleh salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Marwan Iswandi. Dia mengaku mendapat telepon dari seseorang yang tidak dia sebutkan namanya. Saya mendapat telepon pagi-pagi dari salah seorang, gak usah saya sebut ya, anggota Intelkah atau apa, yang jelaskan saya mantan anggota juga, kata Marwan dikutip dari salah satu TV swasta, Rabu, 10 Juli 2024. Seseorang yang menghubunginya tersebut menginformasikan soal Peggy alias Perong yang sebenarnya. Dia menyebut bahwa Peggy Setiawan bukanlah orang yang dimaksud. Jadi ada telepon mengatakan, Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu menurut informasi bukanlah Peggy Perong, terang Marwan menirukan ucapan si penelepon tersebut. Kemudian dijelaskan soal sosok Peggy alias Perong yang asli, ternyata memang nyata benar adanya ada sosok Peggy alias Perong yang asli. Peggy Perong yang asli ini disebutkan tergabung dalam sebuah kelompok geng motor. Namun Marwan mendapat informasi bahwa persatuan geng motor yang di dalamnya ada Peggy alias Perong ini cukup kuat. Sehingga ada dugaan bahwa selama ini Peggy Perong yang asli ini terus disembunyikan oleh kelompok geng motor tersebut. Tapi gini Bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat Bang, tapi yang jelas Peggy Perong itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang yang menelepon saya, kata Marwan. Katakan dari Intel atau dari mana, maka saya bilang karena background saya tentara, ya mungkin saya adalah teman-teman dari Intel, dari segala macam. Kita cari informasi sebenarnya. Pengacara Peggy Mayor Purnawirawan Marwan Iswandi mengungkap sosok sebenarnya bernama Peggy alias Perong yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki. Marwan mendapatkan telepon dari rekannya yang diduga sesama aparat jika Perong adalah anggota dari geng motor di Cirebon. Berdasarkan keterangan rekannya, sosok Perong sulit ditembus karena solidaritas sesama anggota di kelompok motor tersebut. Keterangan ini semakin memastikan jika Peggy Setiawan berbeda dengan Perong. Ia meminta intelijen Polri terus menggali informasi. Marwan bahkan siap membantu mengungkap sosok Perong jika diminta oleh aparat hukum. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Jadi ada telepon mengatakan, Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu, menurut informasi bukanlah Peggy Perong. Peggy Perong itu memang ada Bang, tetapi di geng motor. Kak saya bilang, tolong kamu dalami lagi. Tolong dalami, tapi gini Bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat Bang. Kuat, tetapi yang jelas itu Peggy Perong itu memang ada.
menurut pengakuan dari orang menelpon saya. Disebutkan di mana nggak Pak orangnya? Ya ada di seputaran Cirebon itulah. Makanya saya bilang agar aparat ini mencari informasinya sebenarnya. Kita kan banyak intelijen kita. Banyak loh. Bahkan saya pun sebenarnya kita siap. Kita cari, ayo kita sama. Setelah Peggy Setiawan bebas, kini sosok sebenarnya Peggy Peron dalam pembunuhan Vina dan Eki menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Peggy menyebut telah menerima informasi akurat soal sosok Peggy Peron yang asli. Marwan Iswandi yang merupakan kuasa hukum dari Peggy Setiawan menuturkan keberadaan Peggy Peron asli diketahui saat ini berada di Cirebon. Hal ini diungkapkan Marwan berdasarkan informasi satu sosok anggota geng motor yang sama dengan Peggy Peron. Menurutnya intelijen harus diterjunkan untuk memburu Peggy Peron yang asli. Selain itu ia juga mengatakan pihaknya bersedia membantu pihak berwajib mencari Peggy Peron yang asli yang disebut-sebut sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 silam. Diketahui Peggy Setiawan yang awalnya ditersangkakan dan dituding Peggy Peron telah dibebaskan dari tahanan. Hal ini seusai putusan sidang pra-peradilan keluar dan Hakim Tunggal Eman Sulaiman membacakan putusannya. Peggy Setiawan terbebas dari segala tuduhan dan penetapan tersangka Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuanita. Peggy Setiawan kini sudah menghirup udara segar seusai dinyatakan bebas dari kasus Vina Cirebon melalui pra-peradilan pada Senin, 8 Juli 2024 lalu. Namun kasus pembunuhan Vina Cirebon sampai saat ini masih menjadi perhatian. Publik kembali menyoroti Peggy lain, yakni di Cianjur, Jawa Barat. Nama Peggy Cianjur masih menjadi sorotan lantaran dicurigai publik sebagai salah satu DPO kasus tersebut. Terbaru, Peggy Cianjur ini telah menjalani tes DNA dan tengah menunggu hasilnya yang akan keluar pada Senin 15 Juli 2024 mendatang. Dikabarkan tes DNA tersebut dibiayai oleh mantan Bupati Purwakarta, yakni Deddy Mulyadi. Adapun Deddy Mulyadi merupakan salah satu orang yang turut mengikuti perkembangan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Hasil tes DNA tersebut ini bakal dipegang oleh Deddy Mulyadi langsung. Seusai menjalani tes DNA, Peggy Cianjur disebut tampak harap-harap cemas. Tak sedikit netizen yang menyoroti ekspresi Peggy Cianjur yang terlihat muram. Hal itu berdasarkan beredarnya video di akun media sosial yang memperlihatkan Peggy Cianjur didampingi ayahnya dan Deddy Mulyadi seusai tes DNA. Sebelumnya diketahui Peggy Cianjur turut terseret kasus Vina Cirebon. Peggy Setiawan Cianjur ini dicurigai sebagai DPO kasus Vina yang buron sejak tahun 2016 silam. Banyak yang curiga sebenarnya Peggy Setiawan Cianjur adalah anak mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Sesuai narasi kecurigaan di media sosial, Peggy Setiawan Cianjur kemudian dititipkan pada sopir Sunjaya bernama Cecep Dahlan Setiawan. Peggy dan Cecep kemudian tinggal di Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Hal itulah yang menurut narasi membuat Peggy Setiawan Cianjur sulit ditangkap sampai 8 tahun lamanya. Namun begitu, Cecep Dahlan Setiawan berkukuh bahwa Peggy Setiawan Cianjur adalah anak kandungnya hasil pernikahan siri dengan mantan istrinya Elisna. Elisna mengaku menikah dengan Cecep Dahlan Setiawan tahun 1995 saat usianya 15 tahun. 2 tahun setelah menikah, Elisna mengandung Peggy Setiawan Cianjur. Dan kini demi bisa membuktikan hal itu, Deddy Mulyadi memfasilitasi keluarga Cecep dan Peggy Cianjur untuk melakukan tes DNA.
Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan kuasa hukum terpidana kasus Vina mendatangi Barreskrim pada Rabu 10 Juli 2024 hari ini. Mereka melaporkan saksi Aep dan Dede buntut kasus pembunuhan Vina dan Egi di Cirebon. Deddy mengatakan pelaporan ini bertujuan untuk menguji kembali kesaksian Aep dan Dede, sebab menurutnya para terpidana harus menjalani hukuman juga karena kesaksian Aep maupun Dede. Mereka ingin kembali menguji kesaksian Aep dan Dede tersebut apakah benar atau palsu. Deddy meyakini upaya yang dilakukan ini bisa menjadi jalan untuk membebaskan para terpidana. Terlebih satu tersangka sebelumnya, yakni Peggy Setiawan, sudah dinyatakan bebas melalui permohonan pra-peradilan. Kebebasan Peggy Setiawan menjadi jalan masuk bagi pihaknya untuk mengumpulkan bukti-bukti. Sementara itu, Aep diketahui adalah saksi kasus pembunuhan Vina dan Egi. Aep mengaku melihat kejadian itu karena dirinya pernah merantau ke Cirebon sejak tahun 2011. Namun setelah ada insiden pembunuhan itu, ia kembali ke Cikarang pada 2016 silam. Saat pembunuhan Vina dan Egi terjadi pada 8 tahun silam, Aep mengklaim melihat langsung peristiwa tersebut. Ya, saya kan pendamping sosial, pengacaranya sudah ada. Dari aspek sosial yang saya temukan ketika saya keliling di Cirebon, bertemu dengan berbagai pihak, terutama cerita bahwa malam minggu mereka sebelum maghrib nongkrong dulu di depan SMP 11, setelah itu pulang ke rumah, setelah itu minum ciu, ya ciunya dibelikan oleh Abdul Kahfi, anaknya Pak RT Pasren, dan Jaya di warung Bu Nining. Setelah itu diusir oleh Bu Nining karena bikin berisik, bikin ribut, pindah ke rumah Hadi. Setelah di rumah Hadi itu mereka kemudian nginep di rumah anaknya Pak RT Pasren, ya persis. Mereka kan di dalam. Yang diceritakan oleh orang di luar di Cirebon dengan mereka yang ceritakan di dalam tuh persis. Peristiwanya bahwa pada malam minggu itu mereka berada pada kegiatan yang saya ceritakan tadi. Kemudian untuk saksi Aep, nah Aep ini kalau sama mereka itu mungkin tahu muka, tapi bisa tahu nama satu-satu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa untuk Aep kesaksiannya pada Rivaldi atau Ucil itu makin jauh, karena Ucil itu tidak kenal sama Aep dan tidak pernah nongkrong di depan SMP 11. Kemudian peristiwa yang menarik lainnya adalah Abdul Kahfi pada saat penangkapan tidak ditangkap, tapi hanya diberi tugas untuk mengantar motor ke Polres. Itu cerita mereka. Gitu. Nah cerita itu saya lihat disampaikan pada wajah jujur, dan kalau saya mau ngomong nih, di antara mereka itu yang tadi saya temuin itu yang punya wajah nakal, ya nakal bukan berarti membunuh loh, yang nakal itu cuman Ucil atau Rivaldi, dan yang ngakuin kan suka berkelahi. Dan kemudian Ahli psikolog hingga pengacara Hotman Paris bakal memberi kejutan untuk Peggy Setiawan. Diketahui kejutan silih berganti setelah status tersangka Peggy Setiawan dalam kasus Vina dinyatakan tidak sah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Setelah dinyatakan bebas, Peggy Setiawan pun akhirnya kembali berkumpul bersama keluarganya di rumahnya, yakni di Cirebon, Jawa Barat pada Selasa 9 Juli 2024. Lelaki yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu kini tidak lagi tidur di balik jeruji besi sel tahanan Polda Jawa Barat, terhitung sejak sidang pra-peradilan dimenangkan oleh Peggy Setiawan pada Senin 8 Juli 2024 lalu. Kepulangan Peggy Setiawan ke kampung halamannya pun disambut oleh ratusan warga dan keluarganya. Di sisi lain, pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril hingga pengacara Hotman Paris nampaknya sudah menyiapkan kejutan untuk anak pertama dari Kartini dan Rudy tersebut. Sang ahli forensik ini bahkan sudah memprediksi jika Peggy Setiawan akan menang dalam sidang pra-peradilan melawan Polda Jawa Barat. Usut punya usut, rupanya Reza Indragiri langsung menghubungi salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, setelah tahu
Hakim mencabut status tersangka Peggy Setiawan. Bahkan ia berniat memberikan kejutan kepada Peggy Setiawan dengan menawarkan pekerjaan. Menurut Tony RM, banyak pihak yang sudah menawarkan Peggy Setiawan pekerjaan. Tak hanya Reza Indragiri, rupanya pengacara kondang Hotman Paris pun ingin memberikan kejutan kepada Peggy yang kini menghirup udara bebas. Ia berniat mengajak makan Peggy Setiawan di sebuah restoran miliknya. Tak hanya Peggy, ia juga mengajak tim pengacara Peggy Setiawan untuk mendatangi undangannya tersebut. Di rumahnya. Mengikuti proses iring-iringan warga sekitar yang terus mendampingi Peggy sampai Demikian live viral news kali ini. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Heboh, sosok Peron asli muncul. Ternyata bukan Peggy Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Peggy bukan Peron tetap Pegong. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Peron yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun pada tahun 2016 silam. Tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Peron lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi, Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Ebon Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Ebon Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy Senin 8 Juli nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta jadi penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana, ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2024. Dua terduga Perong panas dingin usai Peggy bebas. Susno curigai AEP dan 8 terpidana. Pasca Peggy Setiawan dibebaskan, dua terduga sosok Perong panas dingin
Bahkan mantan Kabar Eskrim Susna II membuka fakta-fakta persidangan pra-peradilan di PN Bandung Senin 8 Juli 2024. Mantan Kapolda Jabar ini curiga selain dua sosok peron itu, kesaksian AEP yang membuat 11 orang menjadi tersangka. 8 di antaranya divonis dan 3 lainnya masih DPO. Maka ia berharap Polda Jabar kerja keras mengungkap 3 DPO dan segera menangkap peron yang asli. Susna curiga 8 orang terpidana yang sekarang dikurung juga salah tangkap. Padahal ada yang dihukum seumur hidup dan 1 sudah bebas, saka total jangan-jangan juga tidak bersalah, ujar Susno. Sebab sebagai Jenderal Purnawirawan Polri, ia mencintai Polri. Kekalahan Polda Jabar di pra-peradilan ini obat agar memperbaiki diri ke depan. Ia kasihan jika benar 8 terpidana itu juga korban salah tangkap, maka usut tuntas. Adapun 2 sosok Peron jadi perbincangan pasca Peggy Setiawan dibebaskan. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Peron menjadi DPO itu berusia 22 tahun, di tahun 2016 silam, tinggal di Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulitnya hitam. Sosok yang dicurigai itu muncul pada Sabtu 7 Juli kemarin. Terpantau sosok pria bernama Peron muncul di kolom komentar akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana, salah satu saksi kunci di kasus Vina Cirebon. Namanya RF 27 tahun, ternyata dipanggil Peron alias Aris Menandar saat bercakap di kolom komentar akun Facebook milik Liga Akbar. Sebab keduanya teman Liga Akbar bahkan memiliki beberapa foto bersama RF di akun Facebooknya. Terlihat pula RF pada 9 Desember 2016 silam ada percakapan dengan Aris Menandar. Peron panggil Aris lalu dibalas apa oleh RF, singkat cerita RF dan Aris janjian nongkrong. Namun Aris mengaku dia sudah tobat, kita udah bukan bajingan lagi rong, ngerokok aja kagak, balas Aris. Atau pula saat Eki dan Vina tewas, RF menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang dituliskan di tanggal 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga ki, amin. Lalu ada pula Peggy Cianjur yang dicurigai netizen. Peggy Cianjur membantah tuduhan itu dan siap tes DNA. Jika dia benar-benar pasangan dari anak Cecep dan Elis, bukan anak oknum pejabat. Bahkan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI, siap membantu biaya. Hal ini ditanggapi Ibu Peggy Cianjur, Elis, jika ia bersedia untuk dilakukan tes DNA dan menegaskan bahwa Peggy Setiawan Cianjur benar-benar anak kandungnya. Susno menyoroti 2 Peron meski dimintai keterangan. Sementara untuk saksi AEP jauh sebelum sidang, Peggy Setiawan, Susno II sudah mengatakan semoga AEP tidak melarikan diri jika memang betul terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Menanggapi ini, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Chuhandani Raharjo Puro Senin 8 Juli mengatakan putusan ini akan dijadikan bahan evaluasi. Ini tentu saja menjadi evaluasi kita bersama. Kita juga melihat evaluasi terhadap penyidik-penyidik yang ada, bagaimana proses itu, katanya. Seorang mantan Intel membongkar sosok asli Peggy alias Peron yang hingga kini masih dicari. Bahkan, Peggy alias Peron yang asli ini pun disebutkan masih bebas berkeliaran. Sosok ini disebut masih cukup dekat dengan dunia kelompok bermotor atau geng motor. Informasi tersebut diungkap oleh salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Marwan Iswandi. Dia mengaku mendapat telepon dari seseorang yang tidak dia sebutkan namanya. Saya mendapat telepon pagi-pagi dari salah seorang, gak usah saya sebut ya, anggota Intelkah atau apa, yang jelaskan saya mantan anggota juga, kata Marwan dikutip dari salah satu TV swasta, Rabu, 10 Juli 2024. Seseorang yang menghubunginya tersebut menginformasikan soal Peggy alias Peron yang sebenarnya. Dia menyebut bahwa Peggy Setiawan bukanlah orang yang dimaksud. Jadi ada telepon mengatakan, Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu menurut informasi bukanlah Peggy Peron, terang Marwan menirukan ucapan si penelepon tersebut. Kemudian dijelaskan soal sosok Peggy alias Peron yang asli, ternyata memang nyata benar adanya ada sosok Peggy alias Peron yang asli. Peggy Peron yang asli ini disebutkan tergabung dalam sebuah kelompok geng motor. Namun Marwan mendapat informasi bahwa persatuan geng motor yang di dalamnya ada Peggy alias Peron ini cukup kuat. Sehingga ada dugaan bahwa selama ini Peggy Peron yang asli ini terus disembunyikan oleh kelompok geng motor tersebut. Tapi gini Bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat Bang, tapi yang jelas Peggy Peron itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang yang menelepon saya, kata Marwan. Katakan dari Intel atau dari mana, maka saya bilang karena background saya tentara, ya mungkin saya adalah teman-teman dari Intel, dari segala macam. Kita cari informasi sebenarnya. Pengacara Peggy Mayor Purnawirawan Marwan Iswandi mengungkap sosok sebenarnya bernama Peggy alias Peron yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki.
Marwan mendapatkan telepon dari rekannya yang diduga sesama aparat jika Peron adalah anggota dari geng motor di Cirebon. Berdasarkan keterangan rekannya, sosok Peron sulit ditembus karena solidaritas sesama anggota di kelompok motor tersebut. Keterangan ini semakin memastikan jika Peggy Setiawan berbeda dengan Peron. Ia meminta intelijen Polri terus menggali informasi. Marwan bahkan siap membantu mengungkap sosok Peron jika diminta oleh aparat hukum. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Jadi ada telepon mengatakan, "Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu, menurut informasi bukanlah Peggy Peron. Peggy Peron itu memang ada Bang, tetapi di geng motor." Kak saya bilang, tolong kamu dalami lagi. Tolong dalami, tapi gini Bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat Bang. Kuat, tetapi yang jelas itu Peggy Peron itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang manapun saya. Disebutkan di mana nggak Pak orangnya? Ya ada di seputaran Cirebon itulah. Makanya saya bilang agar aparat ini mencari informasinya sebenarnya. Kita kan banyak intelijen kita. Banyak loh. Bahkan saya pun sebenarnya kita siap. Kita cari, ayo kita sama. Setelah Peggy Setiawan bebas, kini sosok sebenarnya Peggy Peron dalam pembunuhan Vina dan Eki menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Peggy menyebut telah menerima informasi akurat soal sosok Peggy Peron yang asli. Marwan Iswandi yang merupakan kuasa hukum dari Peggy Setiawan menuturkan keberadaan Peggy Peron asli diketahui saat ini berada di Cirebon. Hal ini diungkapkan Marwan berdasarkan informasi satu sosok anggota geng motor yang sama dengan Peggy Peron. Menurutnya intelijen harus diterjunkan untuk memburu Peggy Peron yang asli. Selain itu ia juga mengatakan pihaknya bersedia membantu pihak berwajib mencari Peggy Peron yang asli yang disebut-sebut sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 silam. Diketahui Peggy Setiawan yang awalnya ditersangkakan dan dituding Peggy Peron telah dibebaskan dari tahanan. Hal ini seusai putusan sidang pra-peradilan keluar dan Hakim Tunggal Eman Sulaiman membacakan putusannya. Peggy Setiawan terbebas dari segala tuduhan dan penetapan tersangka Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuanita. Peggy Setiawan kini sudah menghirup udara segar seusai dinyatakan bebas dari kasus Vina Cirebon melalui pra-peradilan pada Senin, 8 Juli 2024 lalu. Namun kasus pembunuhan Vina Cirebon sampai saat ini masih menjadi perhatian. Publik kembali menyoroti Peggy lain, yakni di Cianjur, Jawa Barat. Nama Peggy Cianjur masih menjadi sorotan lantaran dicurigai publik sebagai salah satu DPO kasus tersebut. Terbaru, Peggy Cianjur ini telah menjalani tes DNA dan tengah menunggu hasilnya yang akan keluar pada Senin 15 Juli 2024 mendatang. Dikabarkan tes DNA tersebut dibiayai oleh mantan Bupati Purwakarta, yakni Deddy Mulyadi. Adapun Deddy Mulyadi merupakan salah satu orang yang turut mengikuti perkembangan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Hasil tes DNA tersebut ini bakal dipegang oleh Deddy Mulyadi langsung. Seusai menjalani tes DNA, Peggy Cianjur disebut tampak harap-harap cemas. Tak sedikit netizen yang menyoroti ekspresi Peggy Cianjur yang terlihat muram. Hal itu berdasarkan beredarnya video di akun media sosial yang memperlihatkan Peggy Cianjur didampingi ayahnya dan Deddy Mulyadi seusai tes DNA. Sebelumnya diketahui Peggy Cianjur turut terseret kasus Vina Cirebon. Peggy Setiawan Cianjur ini dicurigai sebagai DPO kasus Vina yang buron sejak tahun 2016 silam. Banyak yang curiga sebenarnya Peggy Setiawan Cianjur adalah anak mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Sesuai narasi kecurigaan di media sosial, Peggy Setiawan Cianjur kemudian dititipkan pada sopir Sunjaya bernama Cecep Dahlan Setiawan. Peggy dan Cecep kemudian tinggal di Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Hal itulah yang menurut narasi membuat Peggy Setiawan Cianjur sulit ditangkap sampai 8 tahun lamanya. Namun begitu, Cecep Dahlan Setiawan berkukuh bahwa Peggy Setiawan Cianjur adalah anak kandungnya hasil pernikahan siri dengan mantan istrinya Elisna.
Elisna mengaku menikah dengan Cecep Dahlan Setiawan tahun 1995 saat usianya 15 tahun. 2 tahun setelah menikah, Elisna mengandung Peggy Setiawan Cianjur. Dan kini demi bisa membuktikan hal itu, Deddy Mulyadi memfasilitasi keluarga Cecep dan Peggy Cianjur untuk melakukan tes DNA. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan kuasa hukum terpidana kasus Vina mendatangi Barreskrim pada Rabu 10 Juli 2024 hari ini. Mereka melaporkan saksi Aep dan Dede buntut kasus pembunuhan Vina dan Egi di Cirebon. Deddy mengatakan pelaporan ini bertujuan untuk menguji kembali kesaksian Aep dan Dede. Sebab menurutnya, para terpidana harus menjalani hukuman juga karena kesaksian Aep maupun Dede. Mereka ingin kembali menguji kesaksian Aep dan Dede tersebut apakah benar atau palsu. Deddy meyakini upaya yang dilakukan ini bisa menjadi jalan untuk membebaskan para terpidana. Terlebih, satu tersangka sebelumnya, yakni Peggy Setiawan, sudah dinyatakan bebas melalui permohonan pra-peradilan. Kebebasan Peggy Setiawan menjadi jalan masuk bagi pihaknya untuk mengumpulkan bukti-bukti. Sementara itu, Aep diketahui adalah saksi kasus pembunuhan Vina dan Egi. Aep mengaku melihat kejadian itu karena dirinya pernah merantau ke Cirebon sejak tahun 2011. Namun setelah ada insiden pembunuhan itu, ia kembali ke Cikarang pada 2016 silam. Saat pembunuhan Vina dan Egi terjadi pada 8 tahun silam, Aep mengklaim melihat langsung peristiwa tersebut. Ya, saya kan pendamping sosial, pengacaranya sudah ada. Dari aspek sosial yang saya temukan ketika saya keliling di Cirebon, bertemu dengan berbagai pihak, terutama cerita bahwa malam minggu mereka sebelum maghrib nongkrong dulu di depan SMP 11, setelah itu pulang ke rumah, setelah itu minum ciu, ya ciunya dibelikan oleh Abdul Kahfi, anaknya Pak RT Pasren, dan Jaya di warung Bu Nining. Setelah itu diusir oleh Bu Nining karena bikin berisik, bikin ribut, pindah ke rumah Hadi. Setelah di rumah Hadi itu mereka kemudian nginep di rumah anaknya Pak RT Pasren, ya persis. Mereka kan di dalam. Yang diceritakan oleh orang di luar di Cirebon dengan mereka yang ceritakan di dalam tuh persis. Peristiwanya bahwa pada malam minggu itu mereka berada pada kegiatan yang saya ceritakan tadi. Kemudian untuk saksi Aep, nah Aep ini kalau sama mereka itu mungkin tahu muka, tapi bisa tahu nama satu-satu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa untuk Aep kesaksiannya pada Rivaldi atau Ucil itu makin jauh, karena Ucil itu tidak kenal sama Aep dan tidak pernah nongkrong di depan SMP 11. Kemudian peristiwa yang menarik lainnya adalah Abdul Kahfi pada saat penangkapan tidak ditangkap, tapi hanya diberi tugas untuk naik mengantar motor ke Polres. Itu cerita mereka. Nah, cerita itu saya lihat disampaikan pada wajah jujur, dan kalau saya mau ngomong nih, di antara mereka itu yang tadi saya temuin itu yang punya wajah nakal, ya nakal bukan berarti membunuh loh, yang nakal itu cuman Ucil atau Rivaldi, dan yang ngakuin kan suka berkelahi. Dan kemudian Ahli psikolog hingga pengacara Hotman Paris bakal memberi kejutan untuk Peggy Setiawan. Diketahui kejutan silih berganti setelah status tersangka Peggy Setiawan dalam kasus Vina dinyatakan tidak sah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung.
Setelah dinyatakan bebas, Peggy Setiawan pun akhirnya kembali berkumpul bersama keluarganya di rumahnya yakni di Cirebon, Jawa Barat pada Selasa 9 Juli 2024. Lelaki yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu kini tidak lagi tidur di balik jeruji besi sel tahanan Polda Jawa Barat, terhitung sejak sidang pra-peradilan dimenangkan oleh Peggy Setiawan pada Senin 8 Juli 2024 lalu. Kepulangan Peggy Setiawan ke kampung halamannya pun disambut oleh ratusan warga dan keluarganya. Di sisi lain, pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril hingga pengacara Hotman Paris nampaknya sudah menyiapkan kejutan untuk anak pertama dari Kartini dan Rudy tersebut. Sang ahli forensik ini bahkan sudah memprediksi jika Peggy Setiawan akan menang dalam sidang pra-peradilan melawan Polda Jawa Barat. Usut punya usut, rupanya Reza Indragiri langsung menghubungi salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, setelah tahu hakim mencabut status tersangka Peggy Setiawan. Bahkan ia berniat memberikan kejutan kepada Peggy Setiawan dengan menawarkan pekerjaan. Menurut Tony RM, banyak pihak yang sudah menawarkan Peggy Setiawan pekerjaan. Tak hanya Reza Indragiri, rupanya pengacara kondang Hotman Paris pun ingin memberikan kejutan kepada Peggy yang kini menghirup udara bebas. Ia berniat mengajak makan Peggy Setiawan di sebuah restoran miliknya. Tak hanya Peggy, ia juga mengajak tim pengacara Peggy Setiawan untuk mendatangi undangannya tersebut. Di rumahnya. Mengikuti proses iring-iringan warga sekitar yang terus mendampingi sampai Demikian live viral news kali ini. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Heboh, sosok Peron asli muncul. Ternyata bukan Peggy Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Peggy bukan Peron tetap Pegong. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Peron yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun pada tahun 2016 silam. Tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Peron lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi, Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan.
Melihat ini, Hakim Tunggal Emon Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emon Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy, Senin 8 Juli, nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta jadi penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana, ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2024. Dua terduga Perong panas dingin usai Peggy bebas. Susno curigai AEP dan 8 terpidana. Pasca Peggy Setiawan dibebaskan, dua terduga sosok Perong panas dingin. Bahkan mantan Kabareskrim Susno Duaci mengungkap fakta-fakta persidangan pra-peradilan di PN Bandung Senin 8 Juli 2024. Mantan Kapolda Jabar ini curiga selain dua sosok Perong itu, kesaksian AEP yang membuat 11 orang menjadi tersangka. 8 di antaranya divonis dan 3 lainnya masih DPO. Maka ia berharap Polda Jabar kerja keras mengungkap 3 DPO dan segera menangkap Perong yang asli. Susno curiga 8 orang terpidana yang sekarang dikurung juga salah tangkap. Padahal ada yang dihukum seumur hidup dan satu sudah bebas, saka total jangan-jangan juga tidak bersalah, ujar Susno. Sebab sebagai Jenderal Purnawirawan Polri, ia mencintai Polri. Kekalahan Polda Jabar di pra-peradilan ini obat agar memperbaiki diri ke depan. Ia kasihan jika benar 8 terpidana itu juga korban salah tangkap, maka usut tuntas. Adapun dua sosok Perong jadi perbincangan pasca Peggy Setiawan dibebaskan. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Perong menjadi DPO itu berusia 22 tahun di tahun 2016 silam, tinggal di Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulitnya hitam. Sosok yang dicurigai itu muncul pada Sabtu 7 Juli kemarin. Terpantau sosok pria bernama Perong muncul di kolom komentar akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana, salah satu saksi kunci di kasus Vina Cirebon. Namanya RF 27 tahun, ternyata dipanggil Perong alias Aris Menandar saat bercakap di kolom komentar akun Facebook milik Liga Akbar. Sebab keduanya teman Liga Akbar, bahkan memiliki beberapa foto bersama RF di akun Facebooknya. Terlihat pula RF pada 9 Desember 2016 silam ada percakapan dengan Aris Menandar. Perong panggil Aris lalu dibalas apa oleh RF, singkat cerita RF dan Aris janjian nongkrong. Namun Aris mengaku dia sudah tobat, kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris. Atau pula saat Eki dan Vina tewas, RF menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang dituliskan di tanggal 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga Ki, amin. Lalu ada pula Peggy Cianjur yang dicurigai netizen. Peggy Cianjur membantah tuduhan itu dan siap tes DNA. Jika dia benar-benar pasangan dari anak Cecep dan Elis, bukan anak oknum pejabat. Bahkan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI, siap membantu biaya. Hal ini ditanggapi Ibu Peggy Cianjur, Elis, jika ia bersedia untuk dilakukan tes DNA dan menegaskan bahwa Peggy Setiawan Cianjur benar-benar anak kandungnya. Susno menyoroti dua Perong meski dimintai keterangan. Sementara untuk saksi AEP jauh sebelum sidang Peggy Setiawan, Susno Duaci sudah mengatakan semoga AEP tidak melarikan diri jika memang betul terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Menanggapi ini, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Chuhandani Raharjo Puro Senin 8 Juli mengatakan putusan ini akan dijadikan bahan evaluasi. Ini tentu saja menjadi evaluasi kita bersama. Kita juga melihat evaluasi terhadap penyidik-penyidik yang ada, bagaimana proses itu, katanya. Seorang mantan Intel membongkar sosok asli Peggy alias Perong yang hingga kini masih dicari. Bahkan, Peggy alias Perong yang asli ini pun disebutkan masih bebas berkeliaran. Sosok ini disebut masih cukup dekat dengan dunia kelompok bermotor atau geng motor. Informasi tersebut diungkap oleh salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Marwan Iswandi. Dia mengaku mendapat telepon dari seseorang yang tidak dia sebutkan namanya. Saya mendapat telepon pagi-pagi dari salah seorang, gak usah saya sebut ya, anggota Intelkah atau apa, yang jelaskan saya mantan anggota juga, kata Marwan dikutip dari salah satu TV swasta, Rabu, 10 Juli 2024. Seseorang yang menghubunginya tersebut menginformasikan soal Peggy alias Perong yang sebenarnya. Dia menyebut bahwa Peggy Setiawan bukanlah orang yang dimaksud. Jadi ada telepon mengatakan, Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu menurut informasi bukanlah Peggy Perong, terang Marwan menirukan ucapan si penelepon tersebut.
Kemudian dijelaskan soal sosok Peggy alias Perong yang asli, ternyata memang nyata benar adanya ada sosok Peggy alias Perong yang asli. Peggy Perong yang asli ini disebutkan tergabung dalam sebuah kelompok geng motor. Namun Marwan mendapat informasi bahwa persatuan geng motor yang di dalamnya ada Peggy alias Perong ini cukup kuat. Sehingga ada dugaan bahwa selama ini Peggy Perong yang asli ini terus disembunyikan oleh kelompok geng motor tersebut. Tapi gini bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat bang, tapi yang jelas Peggy Perong itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang yang menelepon saya, kata Marwan. Katakan dari Intel atau dari mana, maka saya bilang karena background saya tentara, ya mungkin saya adalah teman-teman dari Intel, dari segala macam. Kita cari informasi sebenarnya. Pengacara Peggy Mayor Purnawirawan Marwan Iswandi mengungkap sosok sebenarnya bernama Peggy alias Perong yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki. Marwan mendapatkan telepon dari rekannya yang diduga sesama aparat jika Perong adalah anggota dari geng motor di Cirebon. Berdasarkan keterangan rekannya, sosok Perong sulit ditembus karena solidaritas sesama anggota di kelompok motor tersebut. Keterangan ini semakin memastikan jika Peggy Setiawan berbeda dengan Perong. Ia meminta intelijen Polri terus menggali informasi. Marwan bahkan siap membantu mengungkap sosok Perong jika diminta oleh aparat hukum. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Jadi ada telepon mengatakan, Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu, menurut informasi, bukanlah Peggy Perong. Peggy Perong itu memang ada Bang, tetapi di geng motor. Kak saya bilang, tolong kamu dalami lagi. Tolong dalami, tapi gini Bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat Bang. Kuat, tetapi yang jelas itu Peggy Perong itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang menelpon saya. Disebutkan di mana nggak Pak orangnya? Ya ada di seputaran Cirebon itulah. Makanya saya bilang agar aparat ini mencari informasinya sebenarnya. Kita kan banyak intelijen kita. Banyak loh. Bahkan saya pun sebenarnya kita siap. Kita cari, ayo kita sama. Setelah Peggy Setiawan bebas, kini sosok sebenarnya Peggy Perong dalam pembunuhan Vina dan Eki menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Peggy menyebut telah menerima informasi akurat soal sosok Peggy Perong yang asli. Marwan Iswandi yang merupakan kuasa hukum dari Peggy Setiawan menuturkan keberadaan Peggy Perong asli diketahui saat ini berada di Cirebon. Hal ini diungkapkan Marwan berdasarkan informasi satu sosok anggota geng motor yang sama dengan Peggy Perong. Menurutnya intelijen harus diterjunkan untuk memburu Peggy Perong yang asli. Selain itu ia juga mengatakan pihaknya bersedia membantu pihak berwajib mencari Peggy Perong yang asli yang disebut-sebut sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 silam. Diketahui Peggy Setiawan yang awalnya ditersangkakan dan dituding Peggy Perong telah dibebaskan dari tahanan. Hal ini seusai putusan sidang pra-peradilan keluar dan Hakim Tunggal Eman Sulaiman membacakan putusannya. Peggy Setiawan terbebas dari segala tuduhan dan penetapan tersangka Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuanita. Peggy Setiawan kini sudah menghirup udara segar seusai dinyatakan bebas dari kasus Vina Cirebon melalui pra-peradilan pada Senin 8 Juli 2024 lalu. Namun kasus pembunuhan Vina Cirebon sampai saat ini masih menjadi perhatian. Publik kembali menyoroti Peggy lain yakni di Cianjur, Jawa Barat. Nama Peggy Cianjur masih menjadi sorotan lantaran dicurigai publik sebagai salah satu DPO kasus tersebut. Terbaru, Peggy Cianjur ini telah menjalani tes DNA dan tengah menunggu hasilnya yang akan keluar pada Senin 15 Juli 2024 mendatang. Dikabarkan tes DNA tersebut dibiayai oleh mantan Bupati Purwakarta yakni Deddy Mulyadi. Adapun Deddy Mulyadi merupakan salah satu orang yang turut mengikuti perkembangan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Hasil tes DNA tersebut ini bakal dipegang oleh Deddy Mulyadi langsung. Seusai menjalani tes DNA, Peggy Cianjur disebut tampak harap-harap cemas. Tak sedikit netizen yang menyoroti ekspresi Peggy Cianjur yang terlihat muram.
Hal itu berdasarkan beredarnya video di akun media sosial yang memperlihatkan Peggy Cianjur didampingi ayahnya dan Deddy Mulyadi seusai tes DNA. Sebelumnya diketahui Peggy Cianjur turut terseret kasus Vina Cirebon. Peggy Setiawan Cianjur ini dicurigai sebagai DPO kasus Vina yang buron sejak tahun 2016 silam. Banyak yang curiga sebenarnya Peggy Setiawan Cianjur adalah anak mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Sesuai narasi kecurigaan di media sosial, Peggy Setiawan Cianjur kemudian dititipkan pada sopir Sunjaya bernama Cecep Dahlan Setiawan. Peggy dan Cecep kemudian tinggal di Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Hal itulah yang menurut narasi membuat Peggy Setiawan Cianjur sulit ditangkap sampai 8 tahun lamanya. Namun begitu, Cecep Dahlan Setiawan berkukuh bahwa Peggy Setiawan Cianjur adalah anak kandungnya hasil pernikahan siri dengan mantan istrinya Elisna. Elisna mengaku menikah dengan Cecep Dahlan Setiawan tahun 1995 saat usianya 15 tahun. 2 tahun setelah menikah, Elisna mengandung Peggy Setiawan Cianjur. Dan kini demi bisa membuktikan hal itu, Deddy Mulyadi memfasilitasi keluarga Cecep dan Peggy Cianjur untuk melakukan tes DNA. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan kuasa hukum terpidana kasus Vina mendatangi Barreskrim pada Rabu 10 Juli 2024 hari ini. Mereka melaporkan saksi Aep dan Dede buntut kasus pembunuhan Vina dan Egi di Cirebon. Deddy mengatakan pelaporan ini bertujuan untuk menguji kembali kesaksian Aep dan Dede. Sebab menurutnya para terpidana harus menjalani hukuman juga karena kesaksian Aep maupun Dede. Mereka ingin kembali menguji kesaksian Aep dan Dede tersebut apakah benar atau palsu. Deddy meyakini upaya yang dilakukan ini bisa menjadi jalan untuk membebaskan para terpidana. Terlebih satu tersangka sebelumnya, yakni Peggy Setiawan, sudah dinyatakan bebas melalui permohonan pra-peradilan. Kebebasan Peggy Setiawan menjadi jalan masuk bagi pihaknya untuk mengumpulkan bukti-bukti. Sementara itu, Aep diketahui adalah saksi kasus pembunuhan Vina dan Egi. Aep mengaku melihat kejadian itu karena dirinya pernah merantau ke Cirebon sejak tahun 2011. Namun setelah ada insiden pembunuhan itu, ia kembali ke Cikarang pada 2016 silam. Saat pembunuhan Vina dan Egi terjadi pada 8 tahun silam, Aep mengklaim melihat langsung peristiwa tersebut. Ya, saya kan pendamping sosial, pengacaranya sudah ada. Dari aspek sosial yang saya temukan ketika saya keliling di Cirebon, bertemu dengan berbagai pihak, terutama cerita bahwa malam minggu mereka sebelum maghrib nongkrong dulu di depan SMP 11, setelah itu pulang ke rumah, setelah itu minum ciu, ya ciunya dibelikan oleh Abdul Kahfi, anaknya Pak RT Pasren, dan Jaya di warung Bu Nining. Setelah itu diusir oleh Bu Nining karena bikin berisik, bikin ribut, pindah ke rumah Hadi. Setelah di rumah Hadi itu mereka kemudian nginep di rumah anaknya Pak RT Pasren, ya persis. Mereka kan di dalam. Yang diceritakan oleh orang di luar di Cirebon dengan mereka yang ceritakan di dalam tuh persis. Peristiwanya bahwa pada malam minggu itu mereka berada pada kegiatan yang saya ceritakan tadi. Kemudian untuk saksi Aep, nah Aep ini kalau sama mereka itu mungkin tahu muka, tapi bisa tahu nama satu-satu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa
untuk aib kesaksiannya pada Rivaldi atau Ucil itu makin jauh, karena Ucil itu tidak kenal sama Aib dan tidak pernah nongkrong di depan SMP sebelah. Kemudian peristiwa yang menarik lainnya adalah Abdul Kahfi pada saat penangkapan tidak ditangkap, tapi hanya diberi tugas untuk mengantar motor ke Polres. Itu cerita mereka. Gitu. Nah, cerita itu saya lihat disampaikan pada wajah jujur, dan kalau saya mau ngomong nih, di antara mereka itu yang tadi saya temuin itu yang punya wajah nakal, ya nakal bukan berarti membunuh loh, yang nakal itu cuman Ucil atau Rivaldi, dan yang ngakuin kan suka berkelahi. Dan kemudian ahli psikolog hingga pengacara Hotman Paris bakal memberi kejutan untuk Peggy Setiawan. Diketahui kejutan silih berganti setelah status tersangka Peggy Setiawan dalam kasus Vina dinyatakan tidak sah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Setelah dinyatakan bebas, Peggy Setiawan pun akhirnya kembali berkumpul bersama keluarganya di rumahnya, yakni di Cirebon, Jawa Barat pada Selasa 9 Juli 2024. Lelaki yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu kini tidak lagi tidur di balik jeruji besi sel tahanan Polda Jawa Barat, terhitung sejak sidang pra-peradilan dimenangkan oleh Peggy Setiawan pada Senin 8 Juli 2024 lalu. Kepulangan Peggy Setiawan ke kampung halamannya pun disambut oleh ratusan warga dan keluarganya. Di sisi lain, pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril hingga pengacara Hotman Paris nampaknya sudah menyiapkan kejutan untuk anak pertama dari Kartini dan Rudy tersebut. Sang ahli forensik ini bahkan sudah memprediksi jika Peggy Setiawan akan menang dalam sidang pra-peradilan melawan Polda Jawa Barat. Usut punya usut, rupanya Reza Indragiri langsung menghubungi salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, setelah tahu hakim mencabut status tersangka Peggy Setiawan. Bahkan ia berniat memberikan kejutan kepada Peggy Setiawan dengan menawarkan pekerjaan. Menurut Tony RM, banyak pihak yang sudah menawarkan Peggy Setiawan pekerjaan. Tak hanya Reza Indragiri, rupanya pengacara kondang Hotman Paris pun ingin memberikan kejutan kepada Peggy yang kini menghirup udara bebas. Ia berniat mengajak makan Peggy Setiawan di sebuah restoran miliknya. Tak hanya Peggy, ia juga mengajak tim pengacara Peggy Setiawan untuk mendatangi undangannya tersebut. Di rumahnya mengikuti proses iring-iringan warga sekitar yang terus mendampingi Peggy sampai Demikian live viral news kali ini. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Heboh, sosok Peron asli muncul. Ternyata bukan Peggy Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Peggy bukan Peron tetap pegang. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Peron yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun pada tahun 2016 silam. Tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu.
Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Perong lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun, Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa, sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Ebon Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Ebon Sulaiman di sidang pra peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra peradilan Peggy Senin 8 Juli nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta jadi penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2024. 2 terduga Perong panas dingin usai Peggy bebas. Susno curigai AEP dan 8 terpidana. Pasca Peggy Setiawan dibebaskan, 2 terduga sosok Perong panas dingin. Bahkan mantan Kabareskrim Susno Duaci mengungkap fakta-fakta persidangan pra peradilan di PN Bandung Senin 8 Juli 2024. Mantan Kapolda Jabar ini curiga selain 2 sosok Perong itu, kesaksian AEP yang membuat 11 orang menjadi tersangka. 8 di antaranya divonis dan 3 lainnya masih DPO. Maka ia berharap Polda Jabar kerja keras mengungkap 3 DPO dan segera menangkap Perong yang asli. Susno curiga 8 orang terpidana yang sekarang dikurung juga salah tangkap. Padahal ada yang dihukum seumur hidup dan 1 sudah bebas, saka total jangan-jangan juga tidak bersalah, ujar Susno. Sebab sebagai Jenderal Purnawirawan Polri yang mencintai Polri, kekalahan Polda Jabar di pra peradilan ini obat agar memperbaiki diri ke depan. Ia kasihan jika benar 8 terpidana itu juga korban salah tangkap, maka usut tuntas. Adapun 2 sosok Perong jadi perbincangan pasca Peggy Setiawan dibebaskan. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Perong menjadi DPO itu berusia 22 tahun di tahun 2016 silam, tinggal di Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulitnya hitam. Sosok yang dicurigai itu muncul pada Sabtu 7 Juli kemarin. Terpantau sosok pria bernama Perong muncul di kolom komentar akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana, salah satu saksi kunci di kasus Vina Cirebon. Namanya RF 27 tahun, ternyata dipanggil Perong alias Aris Munandar saat bercakap di kolom komentar akun Facebook milik Liga Akbar. Sebab keduanya teman Liga Akbar, bahkan memiliki beberapa foto bersama RF di akun Facebooknya. Terlihat pula RF pada 9 Desember 2016 silam ada percakapan dengan Aris Munandar. Perong panggil Aris lalu dibalas apa oleh RF. Singkat cerita, RF dan Aris janji nongkrong. Namun Aris mengaku dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris. Atau pula saat Eki dan Vina tewas, RF menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang dituliskan di tanggal 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga ki, amin. Lalu ada pula Peggy Cianjur yang dicurigai netizen. Peggy Cianjur membantah tuduhan itu dan siap tes DNA. Jika dia benar-benar pasangan dari anak Cecep dan Elis, bukan anak oknum pejabat. Bahkan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI, siap membantu biaya. Hal ini ditanggapi Ibu Peggy Cianjur, Elis, jika ia bersedia untuk dilakukan tes DNA dan menegaskan bahwa Peggy Setiawan Cianjur benar-benar anak kandungnya. Susno menyoroti 2 Perong meski dimintai keterangan. Sementara untuk saksi AEP jauh sebelum sidang Peggy Setiawan, Susno Duaci sudah mengatakan semoga AEP tidak melarikan diri jika memang betul terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Menanggapi ini, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Chuhandani Raharjo Puro Senin 8 Juli mengatakan putusan ini akan dijadikan bahan evaluasi. Ini tentu saja menjadi evaluasi kita bersama. Kita juga melihat evaluasi terhadap penyidik-penyidik yang ada, bagaimana proses itu, katanya. Seorang mantan Intel membongkar sosok asli Peggy alias Perong yang hingga kini masih dicari.
Bahkan, Peggy alias Perong yang asli ini pun disebutkan masih bebas berkeliaran. Sosok ini disebut masih cukup dekat dengan dunia kelompok bermotor atau geng motor. Informasi tersebut diungkap oleh salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Marwan Iswandi. Dia mengaku mendapat telepon dari seseorang yang tidak dia sebutkan namanya. Saya mendapat telepon pagi-pagi dari salah seorang, gak usah saya sebut ya, anggota Intelkah atau apa, yang jelaskan saya mantan anggota juga, kata Marwan dikutip dari salah satu TV swasta, Rabu, 10 Juli 2024. Seseorang yang menghubunginya tersebut menginformasikan soal Peggy alias Perong yang sebenarnya. Dia menyebut bahwa Peggy Setiawan bukanlah orang yang dimaksud. Jadi ada telepon mengatakan, "Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu menurut informasi bukanlah Peggy Perong," terang Marwan menirukan ucapan si penelepon tersebut. Kemudian dijelaskan soal sosok Peggy alias Perong yang asli, ternyata memang nyata benar adanya ada sosok Peggy alias Perong yang asli. Peggy Perong yang asli ini disebutkan tergabung dalam sebuah kelompok geng motor. Namun Marwan mendapat informasi bahwa persatuan geng motor yang di dalamnya ada Peggy alias Perong ini cukup kuat. Sehingga ada dugaan bahwa selama ini Peggy Perong yang asli ini terus disembunyikan oleh kelompok geng motor tersebut. Tapi gini Bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat Bang, tapi yang jelas Peggy Perong itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang yang menelepon saya, kata Marwan. Katakan dari Intel atau dari mana, maka saya bilang karena background saya tentara, ya mungkin saya adalah teman-teman dari Intel, dari segala macam. Kita cari informasi sebenarnya. Pengacara Peggy Mayor Purnawirawan Marwan Iswandi mengungkap sosok sebenarnya bernama Peggy alias Perong yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki. Marwan mendapatkan telepon dari rekannya yang diduga sesama aparat jika Perong adalah anggota dari geng motor di Cirebon. Berdasarkan keterangan rekannya, sosok Perong sulit ditembus karena solidaritas sesama anggota di kelompok motor tersebut. Keterangan ini semakin memastikan jika Peggy Setiawan berbeda dengan Perong. Ia meminta intelijen Polri terus menggali informasi. Marwan bahkan siap membantu mengungkap sosok Perong jika diminta oleh aparat hukum. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Jadi ada telepon mengatakan, "Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu, menurut informasi bukanlah Peggy Perong. Peggy Perong itu memang ada Bang, tetapi di geng motor." Kak saya bilang, tolong kamu dalami lagi. Tolong dalami, tapi gini Bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat Bang. Kuat, tetapi yang jelas itu Peggy Perong itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang menelpon saya. Disebutkan di mana nggak Pak orangnya? Ya ada di seputaran Cirebon itulah. Makanya saya bilang agar aparat ini mencari informasinya sebenarnya. Kita kan banyak intelijen kita. Banyak loh. Bahkan saya pun sebenarnya kita siap. Kita cari, ayo kita sama. Setelah Peggy Setiawan bebas, kini sosok sebenarnya Peggy Perong dalam pembunuhan Vina dan Eki menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Peggy menyebut telah menerima informasi akurat soal sosok Peggy Perong yang asli. Marwan Iswandi yang merupakan kuasa hukum dari Peggy Setiawan menuturkan keberadaan Peggy Perong asli diketahui saat ini berada di Cirebon. Hal ini diungkapkan Marwan berdasarkan informasi satu sosok anggota geng motor yang sama dengan Peggy Perong. Menurutnya intelijen harus diterjunkan untuk memburu Peggy Perong yang asli. Selain itu ia juga mengatakan pihaknya bersedia membantu pihak berwajib mencari Peggy Perong yang asli yang disebut-sebut sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 silam. Diketahui Peggy Setiawan yang awalnya ditersangkakan dan dituding Peggy Perong telah dibebaskan dari tahanan. Hal ini seusai putusan sidang pra-peradilan keluar dan Hakim Tunggal Eman Sulaiman membacakan putusannya. Peggy Setiawan terbebas dari segala tuduhan dan penetapan tersangka Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuanita. Peggy Setiawan kini sudah menghirup udara segar seusai dinyatakan bebas dari kasus Vina Cirebon melalui pra-peradilan pada Senin, 8 Juli 2024 lalu. Namun kasus pembunuhan Vina Cirebon sampai saat ini masih menjadi perhatian.
publik kembali menyoroti Peggy lain, yakni di Cianjur, Jawa Barat. Nama Peggy Cianjur masih menjadi sorotan lantaran dicurigai publik sebagai salah satu DPO kasus tersebut. Terbaru, Peggy Cianjur ini telah menjalani tes DNA dan tengah menunggu hasilnya yang akan keluar pada Senin 15 Juli 2024 mendatang. Dikabarkan tes DNA tersebut dibiayai oleh mantan Bupati Purwakarta, yakni Deddy Mulyadi. Adapun Deddy Mulyadi merupakan salah satu orang yang turut mengikuti perkembangan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Hasil tes DNA tersebut ini bakal dipegang oleh Deddy Mulyadi langsung. Seusai menjalani tes DNA, Peggy Cianjur disebut tampak harap-harap cemas. Tak sedikit netizen yang menyoroti ekspresi Peggy Cianjur yang terlihat muram. Hal itu berdasarkan beredarnya video di akun media sosial yang memperlihatkan Peggy Cianjur didampingi ayahnya dan Deddy Mulyadi seusai tes DNA. Sebelumnya diketahui Peggy Cianjur turut terseret kasus Vina Cirebon. Peggy Setiawan Cianjur ini dicurigai sebagai DPO kasus Vina yang buron sejak tahun 2016 silam. Banyak yang curiga sebenarnya Peggy Setiawan Cianjur adalah anak mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Sesuai narasi kecurigaan di media sosial, Peggy Setiawan Cianjur kemudian dititipkan pada sopir Sunjaya bernama Cecep Dahlan Setiawan. Peggy dan Cecep kemudian tinggal di Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Hal itulah yang menurut narasi membuat Peggy Setiawan Cianjur sulit ditangkap sampai 8 tahun lamanya. Namun begitu, Cecep Dahlan Setiawan berkukuh bahwa Peggy Setiawan Cianjur adalah anak kandungnya hasil pernikahan siri dengan mantan istrinya Elisna. Elisna mengaku menikah dengan Cecep Dahlan Setiawan tahun 1995 saat usianya 15 tahun. 2 tahun setelah menikah, Elisna mengandung Peggy Setiawan Cianjur. Dan kini demi bisa membuktikan hal itu, Deddy Mulyadi memfasilitasi keluarga Cecep dan Peggy Cianjur untuk melakukan tes DNA. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan kuasa hukum terpidana kasus Vina mendatangi Bareskrim pada Rabu 10 Juli 2024 hari ini. Mereka melaporkan saksi Aep dan Dede buntut kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Deddy mengatakan pelaporan ini bertujuan untuk menguji kembali kesaksian Aep dan Dede. Sebab menurutnya, para terpidana harus menjalani hukuman juga karena kesaksian Aep maupun Dede. Mereka ingin kembali menguji kesaksian Aep dan Dede tersebut apakah benar atau palsu. Deddy meyakini upaya yang dilakukan ini bisa menjadi jalan untuk membebaskan para terpidana. Terlebih satu tersangka sebelumnya, yakni Peggy Setiawan, sudah dinyatakan bebas melalui permohonan pra-peradilan. Kebebasan Peggy Setiawan menjadi jalan masuk bagi pihaknya untuk mengumpulkan bukti-bukti. Sementara itu, Aep diketahui adalah saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki. Aep mengaku melihat kejadian itu karena dirinya pernah merantau ke Cirebon sejak tahun 2011. Namun setelah ada insiden pembunuhan itu, ia kembali ke Cikarang pada 2016 silam. Saat pembunuhan Vina dan Eki terjadi pada 8 tahun silam, Aep mengklaim melihat langsung peristiwa tersebut. Ya, saya kan pendamping sosial, pengacaranya sudah ada. Dari aspek sosial yang saya temukan ketika saya keliling di Cirebon, bertemu dengan berbagai pihak, terutama cerita bahwa malam minggu mereka sebelum maghrib nongkrong dulu di depan SMP 11,
setelah itu pulang ke rumah, setelah itu minum ciu, ya ciunya dibelikan oleh Abdul Kahfi, anaknya Pak RT Pasren, dan Jaya di warung Bu Nining. Setelah itu diusir oleh Bu Nining karena bikin berisik, bikin ribut, pindah ke rumah Hadi. Setelah di rumah Hadi itu mereka kemudian nginep di rumah anaknya Pak RT Pasren, ya persis. Mereka kan di dalam. Yang diceritakan oleh orang di luar, di Cirebon, dengan mereka yang ceritakan di dalam tuh persis. Peristiwanya bahwa pada malam minggu itu mereka berada pada kegiatan yang saya ceritakan tadi. Kemudian untuk saksi Aep, nah Aep ini kalau sama mereka itu mungkin tahu muka, tapi bisa tahu nama satu-satu, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa untuk Aep kesaksiannya pada Rivaldi atau Ucil itu makin jauh, karena Ucil itu tidak kenal sama Aep dan tidak pernah nongkrong di depan SMP sebelah. Kemudian peristiwa yang menarik lainnya adalah Abdul Kahfi pada saat penangkapan tidak ditangkap, tapi hanya diberi tugas untuk mengantar motor ke Polres. Itu cerita mereka. Gitu. Nah cerita itu saya lihat disampaikan pada wajah jujur, dan kalau saya mau ngomong nih, di antara mereka itu yang tadi saya temuin itu yang punya wajah nakal, ya nakal bukan berarti membunuh loh, yang nakal itu cuman Ucil atau Rivaldi, dan yang ngakuin kan suka berkelahi. Dan kemudian ahli psikolog hingga pengacara Hotman Paris bakal memberi kejutan untuk Peggy Setiawan. Diketahui kejutan silih berganti setelah status tersangka Peggy Setiawan dalam kasus Vina dinyatakan tidak sah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Setelah dinyatakan bebas, Peggy Setiawan pun akhirnya kembali berkumpul bersama keluarganya di rumahnya, yakni di Cirebon, Jawa Barat pada Selasa 9 Juli 2024. Lelaki yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu kini tidak lagi tidur di balik jeruji besi sel tahanan Polda Jawa Barat, terhitung sejak sidang pra-peradilan dimenangkan oleh Peggy Setiawan pada Senin 8 Juli 2024 lalu. Kepulangan Peggy Setiawan ke kampung halamannya pun disambut oleh ratusan warga dan keluarganya. Di sisi lain, pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril hingga pengacara Hotman Paris nampaknya sudah menyiapkan kejutan untuk anak pertama dari Kartini dan Rudy tersebut. Sang ahli forensik ini bahkan sudah memprediksi jika Peggy Setiawan akan menang dalam sidang pra-peradilan melawan Polda Jawa Barat. Usut punya usut, rupanya Reza Indragiri langsung menghubungi salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, setelah tahu hakim mencabut status tersangka Peggy Setiawan. Bahkan ia berniat memberikan kejutan kepada Peggy Setiawan dengan menawarkan pekerjaan. Menurut Tony RM, banyak pihak yang sudah menawarkan Peggy Setiawan pekerjaan. Tak hanya Reza Indragiri, rupanya pengacara kondang Hotman Paris pun ingin memberikan kejutan kepada Peggy yang kini menghirup udara bebas. Ia berniat mengajak makan Peggy Setiawan di sebuah restoran miliknya. Tak hanya Peggy, ia juga mengajak tim pengacara Peggy Setiawan untuk mendatangi undangannya tersebut. Di rumahnya mengikuti proses iring-iringan warga sekitar yang terus mendampingi sampai Demikian live viral news kali ini. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com.
Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Heboh, sosok Perong asli muncul. Ternyata bukan Peggy Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Peggy bukan Perong tetap Pegong. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Perong yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun. Pada tahun 2016 silam, tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Perong asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Perong lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun, Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa, sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emon Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emon Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy, Senin 8 Juli, nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta di penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana, ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2024. 2 terduga Perong panas dingin usai Peggy bebas. Susno curigai AEP dan 8 terpidana. Pasca Peggy Setiawan dibebaskan, 2 terduga sosok Perong panas dingin. Bahkan mantan Kabareskrim Susno Duaci mengungkap fakta-fakta persidangan pra-peradilan di PN Bandung Senin 8 Juli 2024. Mantan Kapolda Jabar ini curiga selain 2 sosok Perong itu, kesaksian AEP yang membuat 11 orang menjadi tersangka. 8 di antaranya divonis dan 3 lainnya masih DPO. Maka ia berharap Polda Jabar kerja keras mengungkap 3 DPO dan segera menangkap Perong yang asli. Susno curiga 8 orang terpidana yang sekarang dikurung juga salah tangkap. Padahal ada yang dihukum seumur hidup dan 1 sudah bebas, saka total jangan-jangan juga tidak bersalah, ujar Susno. Sebab sebagai Jenderal Purnawirawan Polri, ia mencintai Polri. Kekalahan Polda Jabar di pra-peradilan ini obat agar memperbaiki diri ke depan. Ia kasihan jika benar 8 terpidana itu juga korban salah tangkap, maka usut tuntas. Adapun 2 sosok Perong jadi perbincangan pasca Peggy Setiawan dibebaskan. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Perong menjadi DPO itu berusia 22 tahun di tahun 2016 silam, tinggal di Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulitnya hitam. Sosok yang dicurigai itu muncul pada Sabtu 7 Juli kemarin. Terpantau sosok pria bernama Perong muncul di kolom komentar akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana, salah satu saksi kunci di kasus Vina Cirebon. Namanya RF 27 tahun, ternyata dipanggil Perong alias Aris Munandar saat bercakap di kolom komentar akun Facebook milik Liga Akbar. Sebab keduanya teman Liga Akbar, bahkan memiliki beberapa foto bersama RF di akun Facebooknya. Terlihat pula RF pada 9 Desember 2016 silam ada percakapan dengan Aris Munandar. Perong panggil Aris lalu dibalas apa oleh RF. Singkat cerita, RF dan Aris janjian nongkrong. Namun Aris mengaku dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris. Atau pula saat Eki dan Vina tewas, RF menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang dituliskan di tanggal 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga Ki, amin. Lalu ada pula Peggy Cianjur yang dicurigai netizen. Peggy Cianjur membantah tuduhan itu dan siap tes DNA.
jika dia benar-benar pasangan dari anak Cecep dan Elis bukan anak oknum pejabat. Bahkan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI, siap membantu biaya. Hal ini ditanggapi Ibu Peggy Cianjur Elis jika ia bersedia untuk dilakukan tes DNA dan menegaskan bahwa Peggy Setiawan Cianjur benar-benar anak kandungnya. Susno menyoroti 2 Perong meski dimintai keterangan. Sementara untuk saksi AEP jauh sebelum sidang, Peggy Setiawan, Susno Duaci sudah mengatakan semoga AEP tidak melarikan diri jika memang betul terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Menanggapi ini, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Chuhandani Raharjo Puro Senin 8 Juli mengatakan putusan ini akan dijadikan bahan evaluasi. Ini tentu saja menjadi evaluasi kita bersama. Kita juga melihat evaluasi terhadap penyidik-penyidik yang ada, bagaimana proses itu, katanya. Seorang mantan Intel membongkar sosok asli Peggy alias Perong yang hingga kini masih dicari. Bahkan, Peggy alias Perong yang asli ini pun disebutkan masih bebas berkeliaran. Sosok ini disebut masih cukup dekat dengan dunia kelompok bermotor atau geng motor. Informasi tersebut diungkap oleh salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Marwan Iswandi. Dia mengaku mendapat telepon dari seseorang yang tidak dia sebutkan namanya. Saya mendapat telepon pagi-pagi dari salah seorang, gak usah saya sebut ya, anggota Intelkah atau apa, yang jelaskan saya mantan anggota juga, kata Marwan dikutip dari salah satu TV swasta, Rabu, 10 Juli 2024. Seseorang yang menghubunginya tersebut menginformasikan soal Peggy alias Perong yang sebenarnya. Dia menyebut bahwa Peggy Setiawan bukanlah orang yang dimaksud. Jadi ada telepon mengatakan, Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu menurut informasi bukanlah Peggy Perong, terang Marwan menirukan ucapan si penelepon tersebut. Kemudian dijelaskan soal sosok Peggy alias Perong yang asli, ternyata memang nyata benar adanya ada sosok Peggy alias Perong yang asli. Peggy Perong yang asli ini disebutkan tergabung dalam sebuah kelompok geng motor. Namun Marwan mendapat informasi bahwa persatuan geng motor yang di dalamnya ada Peggy alias Perong ini cukup kuat. Sehingga ada dugaan bahwa selama ini Peggy Perong yang asli ini terus disembunyikan oleh kelompok geng motor tersebut. Tapi gini Bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat Bang, tapi yang jelas Peggy Perong itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang yang menelepon saya, kata Marwan. Katakan dari Intel atau dari mana, maka saya bilang karena background saya tentara, ya mungkin saya adalah teman-teman dari Intel, dari segala macam. Kita cari informasi sebenarnya. Pengacara Peggy Mayor Purnawirawan Marwan Iswandi mengungkap sosok sebenarnya bernama Peggy alias Perong yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki. Marwan mendapatkan telepon dari rekannya yang diduga sesama aparat jika Perong adalah anggota dari geng motor di Cirebon. Berdasarkan keterangan rekannya, sosok Perong sulit ditembus karena solidaritas sesama anggota di kelompok motor tersebut. Keterangan ini semakin memastikan jika Peggy Setiawan berbeda dengan Perong. Ia meminta intelijen Polri terus menggali informasi. Marwan bahkan siap membantu mengungkap sosok Perong jika diminta oleh aparat hukum. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Jadi ada telepon mengatakan, Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu, menurut informasi bukanlah Peggy Perong. Peggy Perong itu memang ada Bang, tetapi di geng motor. Kak saya bilang, tolong kamu dalami lagi. Tolong dalami, tapi gini Bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat Bang. Kuat, tetapi yang jelas itu Peggy Perong itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang menelpon saya. Disebutkan di mana nggak Pak orangnya? Ya ada di seputaran Cirebon itulah. Makanya saya bilang agar aparat ini mencari informasinya sebenarnya. Kita kan banyak intelijen kita. Banyak loh. Bahkan saya pun sebenarnya kita siap. Kita cari, ayo kita sama. Setelah Peggy Setiawan bebas, kini sosok sebenarnya Peggy Perong dalam pembunuhan Vina dan Eki menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Peggy menyebut telah menerima informasi akurat soal sosok Peggy Perong yang asli.
Marwan Iswandi yang merupakan kuasa hukum dari Peggy Setiawan menuturkan keberadaan Peggy Peron asli diketahui saat ini berada di Cirebon. Hal ini diungkapkan Marwan berdasarkan informasi satu sosok anggota geng motor yang sama dengan Peggy Peron. Menurutnya intelijen harus diterjunkan untuk memburu Peggy Peron yang asli. Selain itu ia juga mengatakan pihaknya bersedia membantu pihak berwajib mencari Peggy Peron yang asli yang disebut-sebut sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 silam. Diketahui Peggy Setiawan yang awalnya ditersangkakan dan dituding Peggy Peron telah dibebaskan dari tahanan. Hal ini seusai putusan sidang pra-peradilan keluar dan Hakim Tunggal Eman Sulaiman membacakan putusannya. Peggy Setiawan terbebas dari segala tuduhan dan penetapan tersangka Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuanita. Peggy Setiawan kini sudah menghirup udara segar seusai dinyatakan bebas dari kasus Vina Cirebon melalui pra-peradilan pada Senin 8 Juli 2022 saat ini masih menjadi perhatian. Publik kembali menyoroti Peggy lain yakni di Cianjur, Jawa Barat. Nama Peggy Cianjur masih menjadi sorotan lantaran dicurigai publik sebagai salah satu DPO kasus tersebut. Terbaru Peggy Cianjur ini telah menjalani tes DNA dan tengah menunggu hasilnya yang akan keluar pada Senin 15 Juli 2024 mendatang. Dikabarkan tes DNA tersebut dibiayai oleh mantan Bupati Purwakarta yakni Deddy Mulyadi. Adapun Deddy Mulyadi merupakan salah satu orang yang turut mengikuti perkembangan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Hasil tes DNA tersebut ini bakal dipegang oleh Deddy Mulyadi langsung. Seusai menjalani tes DNA, Peggy Cianjur disebut tampak harap-harap cemas. Tak sedikit netizen yang menyoroti ekspresi Peggy Cianjur yang terlihat muram. Hal itu berdasarkan beredarnya video di akun media sosial yang memperlihatkan Peggy Cianjur didampingi ayahnya dan Deddy Mulyadi seusai tes DNA. Sebelumnya diketahui Peggy Cianjur turut terseret kasus Vina Cirebon. Peggy Setiawan Cianjur ini dicurigai sebagai DPO kasus Vina yang buron sejak tahun 2016 silam. Banyak yang curiga sebenarnya Peggy Setiawan Cianjur adalah anak mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Sesuai narasi kecurigaan di media sosial, Peggy Setiawan Cianjur kemudian dititipkan pada sopir Sunjaya bernama Cecep Dahlan Setiawan. Peggy dan Cecep kemudian tinggal di Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Hal itulah yang menurut narasi membuat Peggy Setiawan Cianjur sulit ditangkap sampai 8 tahun lamanya. Namun begitu, Cecep Dahlan Setiawan berkukuh bahwa Peggy Setiawan Cianjur adalah anak kandungnya hasil pernikahan siri dengan mantan istrinya Elisna. Elisna mengaku menikah dengan Cecep Dahlan Setiawan tahun 1995 saat usianya 15 tahun. 2 tahun setelah menikah, Elisna mengandung Peggy Setiawan Cianjur. Dan kini demi bisa membuktikan hal itu, Deddy Mulyadi memfasilitasi keluarga Cecep dan Peggy Cianjur untuk melakukan tes DNA. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan kuasa hukum terpidana kasus Vina mendatangi Barreskrim pada Rabu 10 Juli 2024 hari ini. Mereka melaporkan saksi Aep dan Dede buntut kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Deddy mengatakan pelaporan ini bertujuan untuk menguji kembali kesaksian Aep dan Dede. Sebab menurutnya, para terpidana harus menjalani hukuman juga karena kesaksian Aep maupun Dede. Mereka ingin kembali menguji kesaksian Aep dan Dede tersebut apakah benar atau palsu. Deddy meyakini upaya yang dilakukan ini bisa menjadi jalan untuk membebaskan para terpidana. Terlebih, satu tersangka sebelumnya, yakni Peggy Setiawan, sudah dinyatakan bebas melalui permohonan pra-peradilan.
Kebebasan Peggy Setiawan menjadi jalan masuk bagi pihaknya untuk mengumpulkan bukti-bukti. Sementara itu, Aep diketahui adalah saksi kasus pembunuhan Vina dan Egi. Aep mengaku melihat kejadian itu karena dirinya pernah merantau ke Cirebon sejak tahun 2011. Namun setelah ada insiden pembunuhan itu, ia kembali ke Cikarang pada 2016 silam. Saat pembunuhan Vina dan Egi terjadi pada 8 tahun silam, Aep mengklaim melihat langsung peristiwa tersebut. Ya, saya kan pendamping sosial, pengacaranya sudah ada. Dari aspek sosial yang saya temukan ketika saya keliling di Cirebon, bertemu dengan berbagai pihak, terutama cerita bahwa malam minggu mereka sebelum maghrib nongkrong dulu di depan SMP 11, setelah itu pulang ke rumah, setelah itu minum ciu, ya ciunya dibelikan oleh Abdul Kahfi, anaknya Pak RT Masren, dan Jaya di warung Bu Nining. Setelah itu diusir oleh Bu Nining karena bikin berisik, bikin ribut, pindah ke rumah Hadi. Setelah di rumah Hadi itu mereka kemudian nginep di rumah anaknya Pak RT Pasren, ya persis. Mereka kan di dalam. Yang diceritakan oleh orang di luar di Cirebon dengan mereka yang ceritakan di dalam tuh persis. Peristiwanya bahwa pada malam minggu itu mereka berada pada kegiatan yang saya ceritakan tadi. Kemudian untuk saksi Aep, nah Aep ini kalau sama mereka itu mungkin tahu muka, tapi bisa tahu nama satu-satu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa untuk Aep kesaksiannya pada Rivaldi atau Ucil itu makin jauh, karena Ucil itu tidak kenal sama Aep dan tidak pernah nongkrong di depan SMP sebelah. Kemudian peristiwa yang menarik lainnya adalah Abdul Kahfi pada saat penangkapan tidak ditangkap, tapi hanya diberi tugas untuk naik mengantar motor ke Polres. Itu cerita mereka. Nah cerita itu saya lihat disampaikan pada wajah jujur, dan kalau saya mau ngomong nih, di antara mereka itu yang tadi saya temuin itu yang punya wajah nakal, ya nakal bukan berarti membunuh loh, yang nakal itu cuman Ucil atau Rivaldi, dan yang ngakuin kan suka berkelahi. Dan kemudian Ahli psikolog hingga pengacara Hotman Paris bakal memberi kejutan untuk Peggy Setiawan. Diketahui kejutan silih berganti setelah status tersangka Peggy Setiawan dalam kasus Vina dinyatakan tidak sah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Setelah dinyatakan bebas, Peggy Setiawan pun akhirnya kembali berkumpul bersama keluarganya di rumahnya, yakni di Cirebon, Jawa Barat pada Selasa 9 Juli 2024. Lelaki yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu kini tidak lagi tidur di balik jeruji besi sel tahanan Polda Jawa Barat, terhitung sejak sidang pra-peradilan dimenangkan oleh Peggy Setiawan pada Senin 8 Juli 2024 lalu. Kepulangan Peggy Setiawan ke kampung halamannya pun disambut oleh ratusan warga dan keluarganya. Di sisi lain, pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril hingga pengacara Hotman Paris nampaknya sudah menyiapkan kejutan untuk anak pertama dari Kartini dan Rudi tersebut. Sang ahli forensik ini bahkan sudah memprediksi jika Peggy Setiawan akan menang dalam sidang pra-peradilan melawan Polda Jawa Barat. Usut punya usut, rupanya Reza Indragiri langsung menghubungi salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, setelah tahu hakim mencabut status tersangka Peggy Setiawan. Bahkan ia berniat memberikan kejutan kepada Peggy Setiawan dengan menawarkan pekerjaan. Menurut Tony RM, banyak pihak yang sudah menawarkan Peggy Setiawan pekerjaan. Tak hanya Reza Indragiri, rupanya pengacara kondang Hotman Paris pun ingin memberikan kejutan kepada Peggy yang kini menghirup udara bebas. Ia berniat mengajak ke makan Peggy Setiawan di sebuah restoran miliknya. Tak hanya Peggy, ia juga mengajak tim pengacara Peggy Setiawan untuk mendatangi undangannya tersebut.
Di rumahnya. Mengikuti proses iring-iringan warga sekitar yang terus mendampingi Peggy sampai Demikian live viral news kali ini. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Heboh, sosok Peron asli muncul. Ternyata bukan Peggy Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Peggy bukan Peron tetap Pegong. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Peron yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun pada tahun 2016 silam. Tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Peron lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi, Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emon Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emon Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy Senin 8 Juli nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta jadi penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana, ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2024. 2 terduga Perong panas dingin usai Peggy bebas. Susno curigai AEP dan 8 terpidana. Pasca Peggy Setiawan dibebaskan, 2 terduga sosok Perong panas dingin. Bahkan mantan Kabareskrim Susno Duaci mengungkap fakta-fakta persidangan pra-peradilan di PN Bandung Senin 8 Juli 2024. Mantan Kapolda Jabar ini curiga selain 2 sosok Perong itu, kesaksian AEP yang membuat 11 orang menjadi tersangka. 8 di antaranya divonis dan 3 lainnya masih DPO. Maka ia berharap Polda Jabar kerja keras mengungkap 3 DPO dan segera menangkap Perong yang asli. Susno curiga 8 orang terpidana yang sekarang dikurung juga salah tangkap. Padahal ada yang dihukum seumur hidup dan 1 sudah bebas, Saka Tatal jangan-jangan juga tidak bersalah, ujar Susno. Sebab sebagai Jenderal Purnawirawan Polri, ia mencintai Polri. Kekalahan Polda Jabar di pra-peradilan ini obat agar memperbaiki diri ke depan. Ia kasihan jika benar 8 terpidana itu juga korban salah tangkap, maka usut tuntas. Adapun 2 sosok Perong jadi perbincangan pasca Peggy Setiawan dibebaskan. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Perong menjadi DPO itu berusia 22 tahun
di tahun 2016 silam, tinggal di Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulitnya hitam. Sosok yang dicurigai itu muncul pada Sabtu 7 Juli kemarin. Terpantau sosok pria bernama Perong muncul di kolom komentar akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana, salah satu saksi kunci di kasus Vina Cirebon. Namanya RF 27 tahun, ternyata dipanggil Perong alias Aris menandar saat bercakap di kolom komentar akun Facebook milik Liga Akbar. Sebab keduanya teman Liga Akbar, bahkan memiliki beberapa foto bersama RF di akun Facebooknya. Terlihat pula RF pada 9 Desember 2016 silam ada percakapan dengan Aris menandar. Perong panggil Aris lalu dibalas apa oleh RF, singkat cerita RF dan Aris janjian nongkrong. Namun Aris mengaku dia sudah tobat, kita udah bukan bajingan lagi rong, ngerokok aja kagak, balas Aris. Serta pula saat Eki dan Vina tewas, RF menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang dituliskan di tanggal 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga ki, amin. Lalu ada pula Peggy Cianjur yang dicurigai netizen. Peggy Cianjur membantah tuduhan itu dan siap tes DNA. Jika dia benar-benar pasangan dari anak Cecep dan Elish, bukan anak oknum pejabat. Bahkan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI, siap membantu biaya. Hal ini ditanggapi Ibu Peggy Cianjur, Elish, jika ia bersedia untuk dilakukan tes DNA dan menegaskan bahwa Peggy Setiawan Cianjur benar-benar anak kandungnya. Susno menyoroti 2 Perong meski dimintai keterangan. Sementara untuk saksi AEP jauh sebelum sidang, Peggy Setiawan, Susno Duaci sudah mengatakan semoga AEP tidak melarikan diri jika memang betul terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Menanggapi ini, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Chuhandani Raharjo Puro Senin 8 Juli mengatakan putusan ini akan dijadikan bahan evaluasi. Ini tentu saja menjadi evaluasi kita bersama. Kita juga melihat evaluasi terhadap penyidik-penyidik yang ada, bagaimana proses itu, katanya. Seorang mantan Intel membongkar sosok asli Peggy alias Perong yang hingga kini masih dicari. Bahkan, Peggy alias Perong yang asli ini pun disebutkan masih bebas berkeliaran. Sosok ini disebut masih cukup dekat dengan dunia kelompok bermotor atau geng motor. Informasi tersebut diungkap oleh salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Marwan Iswandi. Dia mengaku mendapat telepon dari seseorang yang tidak dia sebutkan namanya. Saya mendapat telepon pagi-pagi dari salah seorang, gak usah saya sebut ya, anggota Intelkah atau apa, yang jelaskan saya mantan anggota juga, kata Marwan dikutip dari salah satu TV swasta, Rabu, 10 Juli 2024. Seseorang yang menghubunginya tersebut menginformasikan soal Peggy alias Perong yang sebenarnya. Dia menyebut bahwa Peggy Setiawan bukanlah orang yang dimaksud. Jadi ada telepon mengatakan, Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu menurut informasi bukanlah Peggy Perong, terang Marwan menirukan ucapan si penelepon tersebut. Kemudian dijelaskan soal sosok Peggy alias Perong yang asli, ternyata memang nyata benar adanya ada sosok Peggy alias Perong yang asli. Peggy Perong yang asli ini disebutkan tergabung dalam sebuah kelompok geng motor. Namun Marwan mendapat informasi bahwa persatuan geng motor yang di dalamnya ada Peggy alias Perong ini cukup kuat. Sehingga ada dugaan bahwa selama ini Peggy Perong yang asli ini terus disembunyikan oleh kelompok geng motor tersebut. Tapi gini Bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat Bang, tapi yang jelas Peggy Perong itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang yang menelepon saya, kata Marwan. Katakan dari Intel atau dari mana, maka saya bilang karena background saya tentara, ya mungkin saya adalah teman-teman dari Intel, dari segala macam. Kita cari informasi sebenarnya. Pengacara Peggy Mayor Purnawirawan Marwan Iswandi mengungkap sosok sebenarnya bernama Peggy alias Perong yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki. Marwan mendapatkan telepon dari rekannya yang diduga sesama aparat jika Perong adalah anggota dari geng motor di Cirebon. Berdasarkan keterangan rekannya, sosok Perong sulit ditembus karena solidaritas sesama anggota di kelompok motor tersebut. Keterangan ini semakin memastikan jika Peggy Setiawan berbeda dengan Perong. Ia meminta intelijen Polri terus menggali informasi. Marwan bahkan siap membantu mengungkap sosok Perong jika diminta oleh aparat hukum. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Jadi ada telepon mengatakan, Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu, menurut informasi bukanlah Peggy Perong. Peggy Perong itu memang ada Bang, tetapi di geng motor. Kak saya bilang, tolong kamu dalami lagi.
tolong dalami. Tapi gini bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat bang, kuat. Tetapi yang jelas itu Peggy Peron itu memang ada, menurut pengakuan dari orang menelpon saya. Disebutkan di mana nggak Pak orangnya? Ya ada di seputaran Cirebon itulah. Makanya saya bilang agar aparat ini mencari informasinya sebenarnya. Kita kan banyak intelijen kita, banyak loh. Bahkan saya pun sebenarnya kita siap, kita cari, ayo kita sama. Setelah Peggy Setiawan bebas, kini sosok sebenarnya Peggy Peron dalam pembunuhan Vina dan Eki menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Peggy menyebut telah menerima informasi akurat soal sosok Peggy Peron yang asli. Marwan Iswandi yang merupakan kuasa hukum dari Peggy Setiawan menuturkan keberadaan Peggy Peron asli diketahui saat ini berada di Cirebon. Hal ini diungkapkan Marwan berdasarkan informasi satu sosok anggota geng motor yang sama dengan Peggy Peron. Menurutnya intelijen harus diterjunkan untuk memburu Peggy Peron yang asli. Selain itu ia juga mengatakan pihaknya bersedia membantu pihak berwajib mencari Peggy Peron yang asli yang disebut-sebut sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 silam. Diketahui Peggy Setiawan yang awalnya ditersangkakan dan dituding Peggy Peron telah dibebaskan dari tahanan. Hal ini seusai putusan sidang pra-peradilan keluar dan Hakim Tunggal Eman Sulaiman membacakan putusannya. Peggy Setiawan terbebas dari segala tuduhan dan penetapan tersangka Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuanita. Peggy Setiawan kini sudah menghirup udara segar seusai dinyatakan bebas dari kasus Vina Cirebon melalui pra-peradilan pada Senin, 8 Juli 2024 lalu. Namun kasus pembunuhan Vina Cirebon sampai saat ini masih menjadi perhatian. Publik kembali menyoroti Peggy lain, yakni di Cianjur, Jawa Barat. Nama Peggy Cianjur masih menjadi sorotan lantaran dicurigai publik sebagai salah satu DPO kasus tersebut. Terbaru, Peggy Cianjur ini telah menjalani tes DNA dan tengah menunggu hasilnya yang akan keluar pada Senin 15 Juli 2024 mendatang. Dikabarkan tes DNA tersebut dibiayai oleh mantan Bupati Purwakarta, yakni Deddy Mulyadi. Adapun Deddy Mulyadi merupakan salah satu orang yang turut mengikuti perkembangan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Hasil tes DNA tersebut ini bakal dipegang oleh Deddy Mulyadi langsung. Seusai menjalani tes DNA, Peggy Cianjur disebut tampak harap-harap cemas. Tak sedikit netizen yang menyoroti ekspresi Peggy Cianjur yang terlihat muram. Hal itu berdasarkan beredarnya video di akun media sosial yang memperlihatkan Peggy Cianjur didampingi ayahnya dan Deddy Mulyadi seusai tes DNA. Sebelumnya diketahui Peggy Cianjur turut terseret kasus Vina Cirebon. Peggy Setiawan Cianjur ini dicurigai sebagai DPO kasus Vina yang buron sejak tahun 2016 silam. Banyak yang curiga sebenarnya Peggy Setiawan Cianjur adalah anak mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Sesuai narasi kecurigaan di media sosial, Peggy Setiawan Cianjur kemudian dititipkan pada sopir Sunjaya bernama Cecep Dahlan Setiawan. Peggy dan Cecep kemudian tinggal di Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Hal itulah yang menurut narasi membuat Peggy Setiawan Cianjur sulit ditangkap sampai 8 tahun lamanya. Namun begitu, Cecep Dahlan Setiawan berkukuh bahwa Peggy Setiawan Cianjur adalah anak kandungnya hasil pernikahan siri dengan mantan istrinya Elisna. Elisna mengaku menikah dengan Cecep Dahlan Setiawan tahun 1995 saat usianya 15 tahun. 2 tahun setelah menikah, Elisna mengandung Peggy Setiawan Cianjur. Dan kini demi bisa membuktikan hal itu, Deddy Mulyadi memfasilitasi keluarga Cecep dan Peggy Cianjur untuk melakukan tes DNA.
Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan kuasa hukum terpidana kasus Vina mendatangi Barreskrim pada Rabu 10 Juli 2024 hari ini. Mereka melaporkan saksi Aep dan Dede buntut kasus pembunuhan Vina dan Egi di Cirebon. Deddy mengatakan pelaporan ini bertujuan untuk menguji kembali kesaksian Aep dan Dede, sebab menurutnya para terpidana harus menjalani hukuman juga karena kesaksian Aep maupun Dede. Mereka ingin kembali menguji kesaksian Aep dan Dede tersebut apakah benar atau palsu. Deddy meyakini upaya yang dilakukan ini bisa menjadi jalan untuk membebaskan para terpidana. Terlebih satu tersangka sebelumnya, yakni Peggy Setiawan, sudah dinyatakan bebas melalui permohonan pra-peradilan. Kebebasan Peggy Setiawan menjadi jalan masuk bagi pihaknya untuk mengumpulkan bukti-bukti. Sementara itu, Aep diketahui adalah saksi kasus pembunuhan Vina dan Egi. Aep mengaku melihat kejadian itu karena dirinya pernah merantau ke Cirebon sejak tahun 2011. Namun setelah ada insiden pembunuhan itu, ia kembali ke Cikarang pada 2016 silam. Saat pembunuhan Vina dan Egi terjadi pada 8 tahun silam, Aep mengklaim melihat langsung peristiwa tersebut. Ya, saya kan pendamping sosial, pengacaranya sudah ada. Dari aspek sosial yang saya temukan ketika saya keliling di Cirebon, bertemu dengan berbagai pihak, terutama cerita bahwa malam minggu mereka sebelum maghrib nongkrong dulu di depan SMP 11, setelah itu pulang ke rumah, setelah itu minum ciu, ya ciunya dibelikan oleh Abdul Kahfi, anaknya Pak RT Masren, dan Jaya di warung Bu Nining. Setelah itu diusir oleh Bu Nining karena bikin berisik, bikin ribut, pindah ke rumah Hadi. Setelah di rumah Hadi itu mereka kemudian nginep di rumah anaknya Pak RT Masren, ya persis. Mereka kan di dalam. Yang diceritakan oleh orang di luar di Cirebon dengan mereka yang ceritakan di dalam tuh persis. Peristiwanya bahwa pada malam minggu itu mereka berada pada kegiatan yang saya ceritakan tadi. Kemudian untuk saksi Aep, nah Aep ini kalau sama mereka itu mungkin tahu muka, tapi bisa tahu nama satu-satu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa untuk Aep kesaksiannya pada Rivaldi atau Ucil itu makin jauh, karena Ucil itu tidak kenal sama Aep dan tidak pernah nongkrong di depan SMP 11. Kemudian peristiwa yang menarik lainnya adalah Abdul Kahfi pada saat penangkapan tidak ditangkap, tapi hanya diberi tugas untuk mengantar motor ke Polres. Itu cerita mereka. Gitu. Nah cerita itu saya lihat disampaikan pada wajah jujur, dan kalau saya mau ngomong nih, di antara mereka itu, yang tadi saya temuin itu, yang punya wajah nakal, ya nakal bukan berarti membunuh loh yang nakal itu. Nakal itu cuman Ucil atau Rivaldi, dan yang ngakuin kan suka berkelahi. Dan kemudian Ahli psikolog hingga pengacara Hotman Paris bakal memberi kejutan untuk Peggy Setiawan. Diketahui kejutan silih berganti setelah status tersangka Peggy Setiawan dalam kasus Vina dinyatakan tidak sah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Setelah dinyatakan bebas, Peggy Setiawan pun akhirnya kembali berkumpul bersama keluarganya di rumahnya, yakni di Cirebon, Jawa Barat pada Selasa 9 Juli 2024. Lelaki yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu kini tidak lagi tidur di balik jeruji besi sel tahanan Polda Jawa Barat, terhitung sejak sidang pra-peradilan dimenangkan oleh Peggy Setiawan pada Senin 8 Juli 2024 lalu. Kepulangan Peggy Setiawan ke kampung halamannya pun disambut oleh ratusan warga dan keluarganya. Di sisi lain, pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril hingga pengacara Hotman Paris nampaknya sudah menyiapkan kejutan untuk anak pertama dari Kartini dan Rudy tersebut. Sang ahli forensik ini bahkan sudah memprediksi jika Peggy Setiawan akan menang dalam sidang pra-peradilan melawan Polda Jawa Barat. Usut punya usut, rupanya Reza Indragiri langsung menghubungi salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, setelah tahu
Hakim mencabut status tersangka Peggy Setiawan. Bahkan ia berniat memberikan kejutan kepada Peggy Setiawan dengan menawarkan pekerjaan. Menurut Tony RM, banyak pihak yang sudah menawarkan Peggy Setiawan pekerjaan. Tak hanya Reza Indragiri, rupanya pengacara kondang Hotman Paris pun ingin memberikan kejutan kepada Peggy yang kini menghirup udara bebas. Ia berniat mengajak makan Peggy Setiawan di sebuah restoran miliknya. Tak hanya Peggy, ia juga mengajak tim pengacara Peggy Setiawan untuk mendatangi undangannya tersebut. Di rumahnya mengikuti proses iring-iringan warga sekitar yang terus mendampingi Peggy sampai Demikian live viral news kali ini. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Heboh, sosok Peron asli muncul. Ternyata bukan Peggy Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Peggy bukan Peron tetap Pegong. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Peron yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun pada tahun 2016 silam. Tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Peron lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Ebon Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Ebon Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy Senin 8 Juli nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap buatan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta jadi penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2024. 2 terduga Perong panas dingin usai Peggy bebas. Susno curigai AEP dan 8 terpidana. Pasca Peggy Setiawan dibebaskan, 2 terduga sosok Perong panas dingin
Bahkan mantan Kabareskrim Susna II coba ungkap fakta-fakta persidangan pra-peradilan di PN Bandung Senin 8 Juli 2024. Mantan Kapolda Jabar ini curiga selain dua sosok peron itu, kesaksian AEP yang membuat 11 orang menjadi tersangka. 8 di antaranya divonis dan 3 lainnya masih DPO. Maka ia berharap Polda Jabar kerja keras mengungkap 3 DPO dan segera menangkap peron yang asli. Susna curiga 8 orang terpidana yang sekarang dikurung juga salah tangkap. Padahal ada yang dihukum seumur hidup dan 1 sudah bebas, saka total jangan-jangan juga tidak bersalah, ujar Susno. Sebab sebagai Jenderal Purnawirawan Polri yang mencintai Polri, kekalahan Polda Jabar di pra-peradilan ini obat agar memperbaiki diri ke depan. Ya kasihan jika benar 8 terpidana itu juga korban salah tangkap, maka usut tuntas. Adapun 2 sosok peron jadi perbincangan pasca Peggy Setiawan dibebaskan. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, peron menjadi DPO itu berusia 22 tahun di tahun 2016 silam, tinggal di Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulitnya hitam. Sosok yang dicurigai itu muncul pada Sabtu 7 Juli kemarin. Terpantau sosok pria bernama Peron muncul di kolom komentar akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana, salah satu saksi kunci di kasus Vina Cirebon. Namanya RF 27 tahun, ternyata dipanggil Peron alias Aris Menandar saat bercakap di kolom komentar akun Facebook milik Liga Akbar. Sebab keduanya teman Liga Akbar, bahkan memiliki beberapa foto bersama RF di akun Facebooknya. Terlihat pula RF pada 9 Desember 2016 silam ada percakapan dengan Aris Menandar. Peron panggil Aris lalu dibalas apa oleh RF. Singkat cerita, RF dan Aris janjian nongkrong. Namun Aris mengaku dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi, Rong. Ngerokok aja kagak, balas Aris. Atau pula saat Eki dan Vina tewas, RF menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang dituliskan di tanggal 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga Ki, amin. Lalu ada pula Peggy Cianjur yang dicurigai netizen. Peggy Cianjur membantah tuduhan itu dan siap tes DNA. Jika dia benar-benar pasangan dari anak Cecep dan Elis, bukan anak oknum pejabat. Bahkan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI, siap membantu biaya. Hal ini ditanggapi Ibu Peggy Cianjur, Elis, jika ia bersedia untuk dilakukan tes DNA dan menegaskan bahwa Peggy Setiawan Cianjur benar-benar anak kandungnya. Susno menyoroti 2 peron meski dimintai keterangan. Sementara untuk saksi AEP jauh sebelum sidang, Peggy Setiawan, Susno II sudah mengatakan semoga AEP tidak melarikan diri jika memang betul terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Menanggapi ini, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Chuhandani Raharjo Puro Senin 8 Juli mengatakan putusan ini akan dijadikan bahan evaluasi. Ini tentu saja menjadi evaluasi kita bersama. Kita juga melihat evaluasi terhadap penyidik-penyidik yang ada, bagaimana proses itu, katanya. Seorang mantan Intel membongkar sosok asli Peggy alias Peron yang hingga kini masih dicari. Bahkan, Peggy alias Peron yang asli ini pun disebutkan masih bebas berkeliaran. Sosok ini disebut masih cukup dekat dengan dunia kelompok bermotor atau geng motor. Informasi tersebut diungkap oleh salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Marwan Iswandi. Dia mengaku mendapat telepon dari seseorang yang tidak dia sebutkan namanya. Saya mendapat telepon pagi-pagi dari salah seorang, gak usah saya sebut ya, anggota Intelkah atau apa, yang jelaskan saya mantan anggota juga, kata Marwan dikutip dari salah satu TV swasta, Rabu, 10 Juli 2024. Seseorang yang menghubunginya tersebut menginformasikan soal Peggy alias Peron yang sebenarnya. Dia menyebut bahwa Peggy Setiawan bukanlah orang yang dimaksud. Jadi ada telepon mengatakan, Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu menurut informasi bukanlah Peggy Peron, terang Marwan menirukan ucapan si penelepon tersebut. Kemudian dijelaskan soal sosok Peggy alias Peron yang asli, ternyata memang nyata benar adanya ada sosok Peggy alias Peron yang asli. Peggy Peron yang asli ini disebutkan tergabung dalam sebuah kelompok geng motor. Namun Marwan mendapat informasi bahwa persatuan geng motor yang di dalamnya ada Peggy alias Peron ini cukup kuat. Sehingga ada dugaan bahwa selama ini Peggy Peron yang asli ini terus disembunyikan oleh kelompok geng motor tersebut. Tapi gini Bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat Bang, tapi yang jelas Peggy Peron itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang yang menelepon saya, kata Marwan. Katakan dari Intel atau dari mana, maka saya bilang karena background saya tentara, ya mungkin saya adalah teman-teman dari Intel, dari segala macam. Kita cari informasi sebenarnya. Pengacara Peggy Mayor Purnawirawan Marwan Iswandi mengungkap sosok sebenarnya bernama Peggy alias Peron yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki.
Marwan mendapatkan telepon dari rekannya yang diduga sesama aparat jika Peron adalah anggota dari geng motor di Cirebon. Berdasarkan keterangan rekannya, sosok Peron sulit ditembus karena solidaritas sesama anggota di kelompok motor tersebut. Keterangan ini semakin memastikan jika Peggy Setiawan berbeda dengan Peron. Ia meminta intelijen Polri terus menggali informasi. Marwan bahkan siap membantu mengungkap sosok Peron jika diminta oleh aparat hukum. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Jadi ada telepon mengatakan, "Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu, menurut informasi bukanlah Peggy Peron. Peggy Peron itu memang ada Bang, tetapi di geng motor." Kak saya bilang, tolong kamu dalami lagi. Tolong dalami, tapi gini Bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat Bang. Kuat, tetapi yang jelas itu Peggy Peron itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang menelpon saya. Disebutkan di mana nggak Pak orangnya? Ya ada di seputaran Cirebon itulah. Makanya saya bilang agar aparat ini mencari informasinya sebenarnya. Kita kan banyak intelijen kita. Banyak loh. Bahkan saya pun sebenarnya kita siap. Kita cari, ayo kita sama. Setelah Peggy Setiawan bebas, kini sosok sebenarnya Peggy Peron dalam pembunuhan Vina dan Eki menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Peggy menyebut telah menerima informasi akurat soal sosok Peggy Peron yang asli. Marwan Iswandi yang merupakan kuasa hukum dari Peggy Setiawan menuturkan keberadaan Peggy Peron asli diketahui saat ini berada di Cirebon. Hal ini diungkapkan Marwan berdasarkan informasi satu sosok anggota geng motor yang sama dengan Peggy Peron. Menurutnya intelijen harus diterjunkan untuk memburu Peggy Peron yang asli. Selain itu ia juga mengatakan pihaknya bersedia membantu pihak berwajib mencari Peggy Peron yang asli yang disebut-sebut sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 silam. Diketahui Peggy Setiawan yang awalnya ditersangkakan dan dituding Peggy Peron telah dibebaskan dari tahanan. Hal ini seusai putusan sidang pra-peradilan keluar dan Hakim Tunggal Eman Sulaiman membacakan putusannya. Peggy Setiawan terbebas dari segala tuduhan dan penetapan tersangka Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuanita. Peggy Setiawan kini sudah menghirup udara segar seusai dinyatakan bebas dari kasus Vina Cirebon melalui pra-peradilan pada Senin, 8 Juli 2024 lalu. Namun kasus pembunuhan Vina Cirebon sampai saat ini masih menjadi perhatian. Publik kembali menyoroti Peggy lain, yakni di Cianjur, Jawa Barat. Nama Peggy Cianjur masih menjadi sorotan lantaran dicurigai publik sebagai salah satu DPO kasus tersebut. Terbaru, Peggy Cianjur ini telah menjalani tes DNA dan tengah menunggu hasilnya yang akan keluar pada Senin 15 Juli 2024 mendatang. Dikabarkan tes DNA tersebut dibiayai oleh mantan Bupati Purwakarta, yakni Deddy Mulyadi. Adapun Deddy Mulyadi merupakan salah satu orang yang turut mengikuti perkembangan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Hasil tes DNA tersebut ini bakal dipegang oleh Deddy Mulyadi langsung. Seusai menjalani tes DNA, Peggy Cianjur disebut tampak harap-harap cemas. Tak sedikit netizen yang menyoroti ekspresi Peggy Cianjur yang terlihat muram. Hal itu berdasarkan beredarnya video di akun media sosial yang memperlihatkan Peggy Cianjur didampingi ayahnya dan Deddy Mulyadi seusai tes DNA. Sebelumnya diketahui Peggy Cianjur turut terseret kasus Vina Cirebon. Peggy Setiawan Cianjur ini dicurigai sebagai DPO kasus Vina yang buron sejak tahun 2016 silam. Banyak yang curiga sebenarnya Peggy Setiawan Cianjur adalah anak mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Sesuai narasi kecurigaan di media sosial, Peggy Setiawan Cianjur kemudian dititipkan pada sopir Sunjaya bernama Cecep Dahlan Setiawan. Peggy dan Cecep kemudian tinggal di Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Hal itulah yang menurut narasi membuat Peggy Setiawan Cianjur sulit ditangkap sampai 8 tahun lamanya. Namun begitu, Cecep Dahlan Setiawan berkukuh bahwa Peggy Setiawan Cianjur adalah anak kandungnya hasil pernikahan siri dengan mantan istrinya Elisna.
Elisna mengaku menikah dengan Cecep Dahlan Setiawan tahun 1995 saat usianya 15 tahun. 2 tahun setelah menikah, Elisna mengandung Peggy Setiawan Cianjur. Dan kini demi bisa membuktikan hal itu, Deddy Mulyadi memfasilitasi keluarga Cecep dan Peggy Cianjur untuk melakukan tes DNA. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan kuasa hukum terpidana kasus Vina mendatangi Barreskrim pada Rabu 10 Juli 2024 hari ini. Mereka melaporkan saksi Aep dan Dede buntut kasus pembunuhan Vina dan Egi di Cirebon. Deddy mengatakan pelaporan ini bertujuan untuk menguji kembali kesaksian Aep dan Dede, sebab menurutnya para terpidana harus menjalani hukuman juga karena kesaksian Aep maupun Dede. Mereka ingin kembali menguji kesaksian Aep dan Dede tersebut apakah benar atau palsu. Deddy meyakini upaya yang dilakukan ini bisa menjadi jalan untuk membebaskan para terpidana. Terlebih satu tersangka sebelumnya, yakni Peggy Setiawan, sudah dinyatakan bebas melalui permohonan pra-peradilan. Kebebasan Peggy Setiawan menjadi jalan masuk bagi pihaknya untuk mengumpulkan bukti-bukti. Sementara itu, Aep diketahui adalah saksi kasus pembunuhan Vina dan Egi. Aep mengaku melihat kejadian itu karena dirinya pernah merantau ke Cirebon sejak tahun 2011. Namun setelah ada insiden pembunuhan itu, ia kembali ke Cikarang pada 2016 silam. Saat pembunuhan Vina dan Egi terjadi pada 8 tahun silam, Aep mengklaim melihat langsung peristiwa tersebut. Ya, saya kan pendamping sosial, pengacaranya sudah ada. Dari aspek sosial yang saya temukan ketika saya keliling di Cirebon, bertemu dengan berbagai pihak, terutama cerita bahwa malam minggu mereka sebelum maghrib nongkrong dulu di depan SMP 11, setelah itu pulang ke rumah, setelah itu minum ciu, ya ciunya dibelikan oleh Abdul Kahfi, anaknya Pak RT Pasren, dan Jaya di warung Bu Nining. Setelah itu diusir oleh Bu Nining karena bikin berisik, bikin ribut, pindah ke rumah Hadi. Setelah di rumah Hadi itu mereka kemudian nginep di rumah anaknya Pak RT Pasren, ya persis. Mereka kan di dalam. Yang diceritakan oleh orang di luar di Cirebon dengan mereka yang ceritakan di dalam tuh persis. Peristiwanya bahwa pada malam minggu itu mereka berada pada kegiatan yang saya ceritakan tadi. Kemudian untuk saksi Aep, nah Aep ini kalau sama mereka itu mungkin tahu muka, tapi bisa tahu nama satu-satu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa untuk Aep kesaksiannya pada Rivaldi atau Ucil itu makin jauh, karena Ucil itu tidak kenal sama Aep dan tidak pernah nongkrong di depan SMP 11. Kemudian peristiwa yang menarik lainnya adalah Abdul Kahfi pada saat penangkapan tidak ditangkap, tapi hanya diberi tugas untuk naik mengantar motor ke Polres. Itu cerita mereka. Gitu. Nah cerita itu saya lihat disampaikan pada wajah jujur, dan kalau saya mau ngomong nih, di antara mereka itu yang tadi saya temuin itu yang punya wajah nakal, ya nakal bukan berarti membunuh loh, yang nakal itu cuman Ucil atau Rivaldi, dan yang ngakuin kan suka berkelahi. Dan kemudian ahli psikolog hingga pengacara Hotman Paris bakal memberi kejutan untuk Peggy Setiawan. Diketahui kejutan silih berganti setelah status tersangka Peggy Setiawan dalam kasus Vina dinyatakan tidak sah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung.
Setelah dinyatakan bebas, Peggy Setiawan pun akhirnya kembali berkumpul bersama keluarganya di rumahnya, yakni di Cirebon, Jawa Barat pada Selasa 9 Juli 2024. Lelaki yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu kini tidak lagi tidur di balik jeruji besi sel tahanan Polda Jawa Barat, terhitung sejak sidang pra-peradilan dimenangkan oleh Peggy Setiawan pada Senin 8 Juli 2024 lalu. Kepulangan Peggy Setiawan ke kampung halamannya pun disambut oleh ratusan warga dan keluarganya. Di sisi lain, pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril hingga pengacara Hotman Paris nampaknya sudah menyiapkan kejutan untuk anak pertama dari Kartini dan Rudy tersebut. Sang ahli forensik ini bahkan sudah memprediksi jika Peggy Setiawan akan menang dalam sidang pra-peradilan melawan Polda Jawa Barat. Usut punya usut, rupanya Reza Indragiri langsung menghubungi salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, setelah tahu hakim mencabut status tersangka Peggy Setiawan. Bahkan ia berniat memberikan kejutan kepada Peggy Setiawan dengan menawarkan pekerjaan. Menurut Tony RM, banyak pihak yang sudah menawarkan Peggy Setiawan pekerjaan. Tak hanya Reza Indragiri, rupanya pengacara kondang Hotman Paris pun ingin memberikan kejutan kepada Peggy yang kini menghirup udara bebas. Ia berniat mengajak makan Peggy Setiawan di sebuah restoran miliknya. Tak hanya Peggy, ia juga mengajak tim pengacara Peggy Setiawan untuk mendatangi undangannya tersebut. Di rumahnya. Proses iring-iringan warga sekitar yang terus mendampingi sampai Demikian live viral news kali ini. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Heboh, sosok Peron asli muncul. Ternyata bukan Peggy Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Peggy bukan Peron tetap Pegong. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Peron yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun pada tahun 2016 silam. Tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Peron lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan.
Melihat ini, Hakim Tunggal Ebot Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Ebot Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy, Senin 8 Juli, nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta jadi penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana, ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2024. Dua terduga Perong panas dingin usai Peggy bebas. Susno curigai AEP dan 8 terpidana. Pasca Peggy Setiawan dibebaskan, dua terduga sosok Perong panas dingin. Bahkan mantan Kabareskrim Susno Duaci membuka fakta-fakta persidangan pra-peradilan di PN Bandung Senin 8 Juli 2024. Mantan Kapolda Jabar ini curiga selain dua sosok Perong itu, kesaksian AEP yang membuat 11 orang menjadi tersangka. 8 di antaranya divonis dan 3 lainnya masih DPO. Maka ia berharap Polda Jabar kerja keras mengungkap 3 DPO dan segera menangkap Perong yang asli. Susno curiga 8 orang terpidana yang sekarang dikurung juga salah tangkap. Padahal ada yang dihukum seumur hidup dan satu sudah bebas, saka total jangan-jangan juga tidak bersalah, ujar Susno. Sebab sebagai Jenderal Purnawirawan Polri, ia mencintai Polri. Kekalahan Polda Jabar di pra-peradilan ini obat agar memperbaiki diri ke depan. Ia kasihan jika benar 8 terpidana itu juga korban salah tangkap, maka usut tuntas. Adapun dua sosok Perong jadi perbincangan pasca Peggy Setiawan dibebaskan. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Perong menjadi DPO itu berusia 22 tahun, di tahun 2016 silam, tinggal di Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulitnya hitam. Sosok yang dicurigai itu muncul pada Sabtu 7 Juli kemarin. Terpantau sosok pria bernama Perong muncul di kolom komentar akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana, salah satu saksi kunci di kasus Vina Cirebon. Namanya RF 27 tahun, ternyata dipanggil Perong alias Aris Menandar saat bercakap di kolom komentar akun Facebook milik Liga Akbar. Sebab keduanya teman Liga Akbar, bahkan memiliki beberapa foto bersama RF di akun Facebooknya. Terlihat pula RF pada 9 Desember 2016 silam ada percakapan dengan Aris Menandar. Perong panggil Aris lalu dibalas apa oleh RF, singkat cerita RF dan Aris janjian nongkrong. Namun Aris mengaku dia sudah tobat, kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris. Atau pula saat Eki dan Vina tewas, RF menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang dituliskan di tanggal 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga Ki, amin. Lalu ada pula Peggy Cianjur yang dicurigai netizen. Peggy Cianjur membantah tuduhan itu dan siap tes DNA. Jika dia benar-benar pasangan dari anak Cecep dan Elish, bukan anak oknum pejabat. Bahkan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI, siap membantu biaya. Hal ini ditanggapi Ibu Peggy Cianjur, Elish, jika ia bersedia untuk dilakukan tes DNA dan menegaskan bahwa Peggy Setiawan Cianjur benar-benar anak kandungnya. Susno menyoroti dua Perong meski dimintai keterangan. Sementara untuk saksi AEP jauh sebelum sidang, Peggy Setiawan, Susno Duaci sudah mengatakan semoga AEP tidak melarikan diri jika memang betul terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Menanggapi ini, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Chuhandani Raharjo Puro Senin 8 Juli mengatakan putusan ini akan dijadikan bahan evaluasi. Ini tentu saja menjadi evaluasi kita bersama. Kita juga melihat evaluasi terhadap penyidik-penyidik yang ada, bagaimana proses itu, katanya. Seorang mantan Intel membongkar sosok asli Peggy alias Perong yang hingga kini masih dicari. Bahkan, Peggy alias Perong yang asli ini pun disebutkan masih bebas berkeliaran. Sosok ini disebut masih cukup dekat dengan dunia kelompok bermotor atau geng motor. Informasi tersebut diungkap oleh salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Marwan Iswandi. Dia mengaku mendapat telepon dari seseorang yang tidak dia sebutkan namanya. Saya mendapat telepon pagi-pagi dari salah seorang, gak usah saya sebut ya, anggota Intelkah atau apa, yang jelaskan saya mantan anggota juga, kata Marwan dikutip dari salah satu TV swasta, Rabu, 10 Juli 2024. Seseorang yang menghubunginya tersebut menginformasikan soal Peggy alias Perong yang sebenarnya. Dia menyebut bahwa Peggy Setiawan bukanlah orang yang dimaksud. Jadi ada telepon mengatakan, Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu menurut informasi bukanlah Peggy Perong, terang Marwan menirukan ucapan si penelepon tersebut.
Kemudian dijelaskan soal sosok Peggy alias Perong yang asli, ternyata memang nyata benar adanya ada sosok Peggy alias Perong yang asli. Peggy Perong yang asli ini disebutkan tergabung dalam sebuah kelompok geng motor. Namun Marwan mendapat informasi bahwa persatuan geng motor yang di dalamnya ada Peggy alias Perong ini cukup kuat. Sehingga ada dugaan bahwa selama ini Peggy Perong yang asli ini terus disembunyikan oleh kelompok geng motor tersebut. Tapi gini bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat bang, tapi yang jelas Peggy Perong itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang yang menelepon saya, kata Marwan. Katakan dari Intel atau dari mana, maka saya bilang karena background saya tentara, ya mungkin saya adalah teman-teman dari Intel, dari segala macam. Kita cari informasi sebenarnya. Pengacara Peggy Mayor Purnawirawan Marwan Iswandi mengungkap sosok sebenarnya bernama Peggy alias Perong yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki. Marwan mendapatkan telepon dari rekannya yang diduga sesama aparat jika Perong adalah anggota dari geng motor di Cirebon. Berdasarkan keterangan rekannya, sosok Perong sulit ditembus karena solidaritas sesama anggota di kelompok motor tersebut. Keterangan ini semakin memastikan jika Peggy Setiawan berbeda dengan Perong. Ia meminta intelijen Polri terus menggali informasi. Marwan bahkan siap membantu mengungkap sosok Perong jika diminta oleh aparat hukum. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Jadi ada telepon mengatakan, bang sebenarnya bang, si Peggy yang ditangkap itu, menurut informasi bukanlah Peggy Perong. Peggy Perong itu memang ada bang, tetapi di geng motor. Kak saya bilang, tolong kamu dalami lagi. Tolong dalami, tapi gini bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat bang. Kuat, tetapi yang jelas itu Peggy Perong itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang menelpon saya. Disebutkan di mana nggak pak orangnya? Ya ada di seputaran Cirebon itulah. Makanya saya bilang agar aparat ini mencari informasinya sebenarnya. Kita kan banyak intelijen kita. Banyak loh. Bahkan saya pun sebenarnya kita siap. Kita cari, ayo kita sama. Setelah Peggy Setiawan bebas, kini sosok sebenarnya Peggy Perong dalam pembunuhan Vina dan Eki menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Peggy menyebut telah menerima informasi akurat soal sosok Peggy Perong yang asli. Marwan Iswandi yang merupakan kuasa hukum dari Peggy Setiawan menuturkan keberadaan Peggy Perong asli diketahui saat ini berada di Cirebon. Hal ini diungkapkan Marwan berdasarkan informasi satu sosok anggota geng motor yang sama dengan Peggy Perong. Menurutnya intelijen harus diterjunkan untuk memburu Peggy Perong yang asli. Selain itu ia juga mengatakan pihaknya bersedia membantu pihak berwajib mencari Peggy Perong yang asli yang disebut-sebut sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 silam. Diketahui Peggy Setiawan yang awalnya ditersangkakan dan dituding Peggy Perong telah dibebaskan dari tahanan. Hal ini seusai putusan sidang pra-peradilan keluar dan Hakim Tunggal Eman Sulaiman membacakan putusannya. Peggy Setiawan terbebas dari segala tuduhan dan penetapan tersangka Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuanita. Peggy Setiawan kini sudah menghirup udara segar seusai dinyatakan bebas dari kasus Vina Cirebon melalui pra-peradilan pada Senin 8 Juli 2024 lalu. Namun kasus pembunuhan Vina Cirebon sampai saat ini masih menjadi perhatian. Publik kembali menyoroti Peggy lain yakni di Cianjur, Jawa Barat. Nama Peggy Cianjur masih menjadi sorotan lantaran dicurigai publik sebagai salah satu DPO kasus tersebut. Terbaru, Peggy Cianjur ini telah menjalani tes DNA dan tengah menunggu hasilnya yang akan keluar pada Senin 15 Juli 2024 mendatang. Dikabarkan tes DNA tersebut dibiayai oleh mantan Bupati Purwakarta yakni Deddy Mulyadi. Adapun Deddy Mulyadi merupakan salah satu orang yang turut mengikuti perkembangan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Hasil tes DNA tersebut ini bakal dipegang oleh Deddy Mulyadi langsung. Seusai menjalani tes DNA, Peggy Cianjur disebut tampak harap-harap cemas. Tak sedikit netizen yang menyoroti ekspresi Peggy Cianjur yang terlihat muram.
Hal itu berdasarkan beredarnya video di akun media sosial yang memperlihatkan Peggy Cianjur didampingi ayahnya dan Deddy Mulyadi seusai tes DNA. Sebelumnya diketahui Peggy Cianjur turut terseret kasus Vina Cirebon. Peggy Setiawan Cianjur ini dicurigai sebagai DPO kasus Vina yang buron sejak tahun 2016 silam. Banyak yang curiga sebenarnya Peggy Setiawan Cianjur adalah anak mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Sesuai narasi kecurigaan di media sosial, Peggy Setiawan Cianjur kemudian dititipkan pada sopir Sunjaya bernama Cecep Dahlan Setiawan. Peggy dan Cecep kemudian tinggal di Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Hal itulah yang menurut narasi membuat Peggy Setiawan Cianjur sulit ditangkap sampai 8 tahun lamanya. Namun begitu, Cecep Dahlan Setiawan berkukuh bahwa Peggy Setiawan Cianjur adalah anak kandungnya hasil pernikahan siri dengan mantan istrinya Elisna. Elisna mengaku menikah dengan Cecep Dahlan Setiawan tahun 1995 saat usianya 15 tahun. 2 tahun setelah menikah, Elisna mengandung Peggy Setiawan Cianjur. Dan kini demi bisa membuktikan hal itu, Deddy Mulyadi memfasilitasi keluarga Cecep dan Peggy Cianjur untuk melakukan tes DNA. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan kuasa hukum terpidana kasus Vina mendatangi Barreskrim pada Rabu 10 Juli 2024 hari ini. Mereka melaporkan saksi Aep dan Dede buntut kasus pembunuhan Vina dan Egi di Cirebon. Deddy mengatakan pelaporan ini bertujuan untuk menguji kembali kesaksian Aep dan Dede. Sebab menurutnya, para terpidana harus menjalani hukuman juga karena kesaksian Aep maupun Dede. Mereka ingin kembali menguji kesaksian Aep dan Dede tersebut apakah benar atau palsu. Deddy meyakini upaya yang dilakukan ini bisa menjadi jalan untuk membebaskan para terpidana. Terlebih, satu tersangka sebelumnya, yakni Peggy Setiawan, sudah dinyatakan bebas melalui permohonan pra-peradilan. Kebebasan Peggy Setiawan menjadi jalan masuk bagi pihaknya untuk mengumpulkan bukti-bukti. Sementara itu, Aep diketahui adalah saksi kasus pembunuhan Vina dan Egi. Aep mengaku melihat kejadian itu karena dirinya pernah merantau ke Cirebon sejak tahun 2011. Namun setelah ada insiden pembunuhan itu, ia kembali ke Cikarang pada 2016 silam. Saat pembunuhan Vina dan Egi terjadi pada 8 tahun silam, Aep mengklaim melihat langsung peristiwa tersebut. Ya, saya kan pendamping sosial, pengacaranya sudah ada. Dari aspek sosial yang saya temukan ketika saya keliling di Cirebon, bertemu dengan berbagai pihak, terutama cerita bahwa malam minggu mereka sebelum maghrib nongkrong dulu di depan SMP 11, setelah itu pulang ke rumah, setelah itu minum ciu. Ya, ciunya dibelikan oleh Abdul Kahfi, anaknya Pak RT Pasren, dan Jaya di warung Bu Nining. Setelah itu diusir oleh Bu Nining karena bikin berisik, bikin ribut, pindah ke rumah Hadi. Setelah di rumah Hadi itu mereka kemudian nginep di rumah anaknya Pak RT Pasren. Ya persis, mereka kan di dalam. Yang diceritakan oleh orang di luar di Cirebon dengan mereka yang ceritakan di dalam tuh persis. Peristiwanya bahwa pada malam minggu itu mereka berada pada kegiatan yang saya ceritakan tadi. Kemudian untuk saksi Aep, nah Aep ini kalau sama mereka itu mungkin tahu muka, tapi bisa tahu nama satu-satu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa
untuk aib kesaksiannya pada Rivaldi atau Ucil itu makin jauh, karena Ucil itu tidak kenal sama Aep dan tidak pernah nongkrong di depan SMP seberang. Kemudian peristiwa yang menarik lainnya adalah Abdul Kahfi pada saat penangkapan tidak ditangkap, tapi hanya diberi tugas untuk mengantar motor ke Polres. Itu cerita mereka. Nah, cerita itu saya lihat disampaikan pada wajah jujur, dan kalau saya mau ngomong nih, di antara mereka itu yang tadi saya temuin itu yang punya wajah nakal, ya nakal bukan berarti membunuh loh, yang nakal itu cuman Ucil atau Rivaldi, dan yang ngakuin kan suka berkelahi. Dan kemudian ahli psikolog hingga pengacara Hotman Paris bakal memberi kejutan untuk Peggy Setiawan. Diketahui kejutan silih berganti setelah status tersangka Peggy Setiawan dalam kasus Vina dinyatakan tidak sah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Setelah dinyatakan bebas, Peggy Setiawan pun akhirnya kembali berkumpul bersama keluarganya di rumahnya, yakni di Cirebon, Jawa Barat pada Selasa 9 Juli 2024. Lelaki yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu kini tidak lagi tidur di balik jeruji besi sel tahanan Polda Jawa Barat, terhitung sejak sidang pra-peradilan dimenangkan oleh Peggy Setiawan pada Senin 8 Juli 2024 lalu. Kepulangan Peggy Setiawan ke kampung halamannya pun disambut oleh ratusan warga dan keluarganya. Di sisi lain, pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril hingga pengacara Hotman Paris nampaknya sudah menyiapkan kejutan untuk anak pertama dari Kartini dan Rudy tersebut. Sang ahli forensik ini bahkan sudah memprediksi jika Peggy Setiawan akan menang dalam sidang pra-peradilan melawan Polda Jawa Barat. Usut punya usut, rupanya Reza Indragiri langsung menghubungi salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, setelah tahu hakim mencabut status tersangka Peggy Setiawan. Bahkan ia berniat memberikan kejutan kepada Peggy Setiawan dengan menawarkan pekerjaan. Menurut Tony RM, banyak pihak yang sudah menawarkan Peggy Setiawan pekerjaan. Tak hanya Reza Indragiri, rupanya pengacara kondang Hotman Paris pun ingin memberikan kejutan kepada Peggy yang kini menghirup udara bebas. Ia berniat mengajak ke makan Peggy Setiawan di sebuah restoran miliknya. Tak hanya Peggy, ia juga mengajak tim pengacara Peggy Setiawan untuk mendatangi undangannya tersebut. Di rumahnya mengikuti proses iring-iringan warga sekitar yang terus mendampingi sampai Demikian live viral news kali ini. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Heboh, sosok Peron asli muncul. Ternyata bukan Peggy Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Peggy bukan Peron tetap Pegong. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Peron yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun pada tahun 2016 silam. Tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu
Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Perong lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emot Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emot Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy Senin 8 Juli nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta jadi penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana, ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2024. Dua terduga Perong panas dingin usai Peggy bebas. Susno curigai AEP dan 8 terpidana. Pasca Peggy Setiawan dibebaskan, 2 terduga sosok Perong panas dingin. Bahkan mantan Kabareskrim Susno Duaci mengungkap fakta-fakta persidangan pra-peradilan di PN Bandung Senin 8 Juli 2024. Mantan Kapolda Jabar ini curiga selain 2 sosok Perong itu, kesaksian AEP yang membuat 11 orang menjadi tersangka. 8 di antaranya divonis dan 3 lainnya masih DPO. Maka ia berharap Polda Jabar kerja keras mengungkap 3 DPO dan segera menangkap Perong yang asli. Susno curiga 8 orang terpidana yang sekarang dikurung juga salah tangkap. Padahal ada yang dihukum seumur hidup dan 1 sudah bebas, saka total jangan-jangan juga tidak bersalah, ujar Susno. Sebab sebagai Jenderal Purnawirawan Polri, ia mencintai Polri. Kekalahan Polda Jabar di pra-peradilan ini obat agar memperbaiki diri ke depan. Ia kasihan jika benar 8 terpidana itu juga korban salah tangkap, maka usut tuntas. Adapun 2 sosok Perong jadi perbincangan pasca Peggy Setiawan dibebaskan. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Perong menjadi DPO itu berusia 22 tahun, di tahun 2016 silam, tinggal di Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulitnya hitam. Sosok yang dicurigai itu muncul pada Sabtu 7 Juli kemarin. Terpantau sosok pria bernama Perong muncul di kolom komentar akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana, salah satu saksi kunci di kasus Vina Cirebon. Namanya RF 27 tahun, ternyata dipanggil Perong alias Aris Munandar saat bercakap di kolom komentar akun Facebook milik Liga Akbar. Sebab keduanya teman Liga Akbar, bahkan memiliki beberapa foto bersama RF di akun Facebooknya. Terlihat pula RF pada 9 Desember 2016 silam ada percakapan dengan Aris Munandar. Perong panggil Aris lalu dibalas apa oleh RF, singkat cerita RF dan Aris janjian nongkrong. Namun Aris mengaku dia sudah tobat, kita udah bukan bajingan lagi rong, ngerokok aja kagak, balas Aris. Serta pula saat Eki dan Vina tewas, RF menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang dituliskan di tanggal 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga ki, amin. Lalu ada pula Peggy Cianjur yang dicurigai netizen. Peggy Cianjur membantah tuduhan itu dan siap tes DNA. Jika dia benar-benar pasangan dari anak Cecep dan Elis, bukan anak oknum pejabat. Bahkan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI, siap membantu biaya. Hal ini ditanggapi Ibu Peggy Cianjur, Elis, jika ia bersedia untuk dilakukan tes DNA dan menegaskan bahwa Peggy Setiawan Cianjur benar-benar anak kandungnya. Susno menyoroti 2 Perong meski dimintai keterangan. Sementara untuk saksi AEP jauh sebelum sidang Peggy Setiawan, Susno Duaci sudah mengatakan semoga AEP tidak melarikan diri jika memang betul terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Menanggapi ini, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Chuhandani Raharjo Puro Senin 8 Juli mengatakan putusan ini akan dijadikan bahan evaluasi. Ini tentu saja menjadi evaluasi kita bersama. Kita juga melihat evaluasi terhadap penyidik-penyidik yang ada, bagaimana proses itu, katanya. Seorang mantan Intel membongkar sosok asli Peggy alias Perong yang hingga kini masih dicari.
Bahkan, Peggy alias Perong yang asli ini pun disebutkan masih bebas berkeliaran. Sosok ini disebut masih cukup dekat dengan dunia kelompok bermotor atau geng motor. Informasi tersebut diungkap oleh salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Marwan Iswandi. Dia mengaku mendapat telepon dari seseorang yang tidak dia sebutkan namanya. Saya mendapat telepon pagi-pagi dari salah seorang, gak usah saya sebut ya, anggota Intelkah atau apa, yang jelaskan saya mantan anggota juga, kata Marwan dikutip dari salah satu TV swasta, Rabu, 10 Juli 2024. Seseorang yang menghubunginya tersebut menginformasikan soal Peggy alias Perong yang sebenarnya. Dia menyebut bahwa Peggy Setiawan bukanlah orang yang dimaksud. Jadi ada telepon mengatakan, "Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu menurut informasi bukanlah Peggy Perong," terang Marwan menirukan ucapan si penelepon tersebut. Kemudian dijelaskan soal sosok Peggy alias Perong yang asli, ternyata memang nyata benar adanya ada sosok Peggy alias Perong yang asli. Peggy Perong yang asli ini disebutkan tergabung dalam sebuah kelompok geng motor. Namun Marwan mendapat informasi bahwa persatuan geng motor yang di dalamnya ada Peggy alias Perong ini cukup kuat. Sehingga ada dugaan bahwa selama ini Peggy Perong yang asli ini terus disembunyikan oleh kelompok geng motor tersebut. Tapi gini Bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat Bang, tapi yang jelas Peggy Perong itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang yang menelepon saya, kata Marwan. Katakan dari Intel atau dari mana, maka saya bilang karena background saya tentara, ya mungkin saya adalah teman-teman dari Intel, dari segala macam. Kita cari informasi sebenarnya. Pengacara Peggy Mayor Purnawirawan Marwan Iswandi mengungkap sosok sebenarnya bernama Peggy alias Perong yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki. Marwan mendapatkan telepon dari rekannya yang diduga sesama aparat jika Perong adalah anggota dari geng motor di Cirebon. Berdasarkan keterangan rekannya, sosok Perong sulit ditembus karena solidaritas sesama anggota di kelompok motor tersebut. Keterangan ini semakin memastikan jika Peggy Setiawan berbeda dengan Perong. Ia meminta intelijen Polri terus menggali informasi. Marwan bahkan siap membantu mengungkap sosok Perong jika diminta oleh aparat hukum. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Jadi ada telepon mengatakan, "Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu, menurut informasi bukanlah Peggy Perong. Peggy Perong itu memang ada Bang, tetapi di geng motor." Kak saya bilang, tolong kamu dalami lagi. Tolong dalami, tapi gini Bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat Bang. Kuat, tetapi yang jelas itu Peggy Perong itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang menelpon saya. Disebutkan di mana nggak Pak orangnya? Ya ada di seputaran Cirebon itulah. Makanya saya bilang agar aparat ini mencari informasinya sebenarnya. Kita kan banyak intelijen kita. Banyak loh. Bahkan saya pun sebenarnya kita siap. Kita cari, ayo kita sama. Setelah Peggy Setiawan bebas, kini sosok sebenarnya Peggy Perong dalam pembunuhan Vina dan Eki menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Peggy menyebut telah menerima informasi akurat soal sosok Peggy Perong yang asli. Marwan Iswandi yang merupakan kuasa hukum dari Peggy Setiawan menuturkan keberadaan Peggy Perong asli diketahui saat ini berada di Cirebon. Hal ini diungkapkan Marwan berdasarkan informasi satu sosok anggota geng motor yang sama dengan Peggy Perong. Menurutnya intelijen harus diterjunkan untuk memburu Peggy Perong yang asli. Selain itu ia juga mengatakan pihaknya bersedia membantu pihak berwajib mencari Peggy Perong yang asli yang disebut-sebut sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 silam. Diketahui Peggy Setiawan yang awalnya ditersangkakan dan dituding Peggy Perong telah dibebaskan dari tahanan. Hal ini seusai putusan sidang pra-peradilan keluar dan Hakim Tunggal Eman Sulaiman membacakan putusannya. Peggy Setiawan terbebas dari segala tuduhan dan penetapan tersangka Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuanita. Peggy Setiawan kini sudah menghirup udara segar seusai dinyatakan bebas dari kasus Vina Cirebon melalui pra-peradilan pada Senin 8 Juli 2024 lalu. Namun kasus pembunuhan Vina Cirebon sampai saat ini masih menjadi perhatian.
Publik kembali menyoroti Peggy lain, yakni di Cianjur, Jawa Barat. Nama Peggy Cianjur masih menjadi sorotan lantaran dicurigai publik sebagai salah satu DPO kasus tersebut. Terbaru, Peggy Cianjur ini telah menjalani tes DNA dan tengah menunggu hasilnya yang akan keluar pada Senin 15 Juli 2024 mendatang. Dikabarkan tes DNA tersebut dibiayai oleh mantan Bupati Purwakarta, yakni Deddy Mulyadi. Adapun Deddy Mulyadi merupakan salah satu orang yang turut mengikuti perkembangan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Hasil tes DNA tersebut ini bakal dipegang oleh Deddy Mulyadi langsung. Seusai menjalani tes DNA, Peggy Cianjur disebut tampak harap-harap cemas. Tak sedikit netizen yang menyoroti ekspresi Peggy Cianjur yang terlihat muram. Hal itu berdasarkan beredarnya video di akun media sosial yang memperlihatkan Peggy Cianjur didampingi ayahnya dan Deddy Mulyadi seusai tes DNA. Sebelumnya diketahui Peggy Cianjur turut terseret kasus Vina Cirebon. Peggy Setiawan Cianjur ini dicurigai sebagai DPO kasus Vina yang buron sejak tahun 2016 silam. Banyak yang curiga sebenarnya Peggy Setiawan Cianjur adalah anak mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Sesuai narasi kecurigaan di media sosial, Peggy Setiawan Cianjur kemudian dititipkan pada sopir Sunjaya bernama Cecep Dahlan Setiawan. Peggy dan Cecep kemudian tinggal di Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Hal itulah yang menurut narasi membuat Peggy Setiawan Cianjur sulit ditangkap sampai 8 tahun lamanya. Namun begitu, Cecep Dahlan Setiawan berkukuh bahwa Peggy Setiawan Cianjur adalah anak kandungnya hasil pernikahan siri dengan mantan istrinya Elisna. Elisna mengaku menikah dengan Cecep Dahlan Setiawan tahun 1995 saat usianya 15 tahun. 2 tahun setelah menikah, Elisna mengandung Peggy Setiawan Cianjur. Dan kini demi bisa membuktikan hal itu, Deddy Mulyadi memfasilitasi keluarga Cecep dan Peggy Cianjur untuk melakukan tes DNA. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan kuasa hukum terpidana kasus Vina mendatangi Barreskrim pada Rabu 10 Juli 2024 hari ini. Mereka melaporkan saksi Aep dan Dede buntut kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Deddy mengatakan pelaporan ini bertujuan untuk menguji kembali kesaksian Aep dan Dede. Sebab menurutnya para terpidana harus menjalani hukuman juga karena kesaksian Aep maupun Dede. Mereka ingin kembali menguji kesaksian Aep dan Dede tersebut apakah benar atau palsu. Deddy meyakini upaya yang dilakukan ini bisa menjadi jalan untuk membebaskan para terpidana. Terlebih satu tersangka sebelumnya, yakni Peggy Setiawan, sudah dinyatakan bebas melalui permohonan pra-peradilan. Kebebasan Peggy Setiawan menjadi jalan masuk bagi pihaknya untuk mengumpulkan bukti-bukti. Sementara itu, Aep diketahui adalah saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki. Aep mengaku melihat kejadian itu karena dirinya pernah merantau ke Cirebon sejak tahun 2011. Namun setelah ada insiden pembunuhan itu, ia kembali ke Cikarang pada 2016 silam. Saat pembunuhan Vina dan Eki terjadi pada 8 tahun silam, Aep mengklaim melihat langsung peristiwa tersebut. Ya, saya kan pendamping sosial, pengacaranya sudah ada. Dari aspek sosial yang saya temukan ketika saya keliling di Cirebon, bertemu dengan berbagai pihak, terutama cerita bahwa malam minggu mereka sebelum maghrib
nongkrong dulu di depan SMP 11, setelah itu pulang ke rumah, setelah itu minum ciu, ya ciunya dibelikan oleh Abdul Kahfi, anaknya Pak RT Pasren, dan Jaya di warung Bu Nining. Setelah itu diusir oleh Bu Nining karena bikin berisik, bikin ribut, pindah ke rumah Hadi. Setelah di rumah Hadi itu mereka kemudian nginep di rumah anaknya Pak RT Pasren, ya persis. Mereka kan di dalam. Yang diceritakan oleh orang di luar, di Cirebon, dengan mereka yang ceritakan di dalam tuh persis. Peristiwanya bahwa pada malam minggu itu mereka berada pada kegiatan yang saya ceritakan tadi. Kemudian untuk saksi Aep, nah Aep ini kalau sama mereka itu mungkin tahu muka, tapi bisa tahu nama satu-satu, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa untuk Aep kesaksiannya pada Rivaldi atau Ucil itu makin jauh, karena Ucil itu tidak kenal sama Aep dan tidak pernah nongkrong di depan SMP 11. Kemudian peristiwa yang menarik lainnya adalah Abdul Kahfi pada saat penangkapan tidak ditangkap, tapi hanya diberi tugas untuk mengantar motor ke Polres. Itu cerita mereka. Gitu. Nah cerita itu saya lihat disampaikan pada wajah jujur, dan kalau saya mau ngomong nih, di antara mereka itu yang tadi saya temuin itu, yang punya wajah nakal, ya nakal bukan berarti membunuh loh, yang nakal itu. Nakal itu cuman Ucil atau Rivaldi, dan yang ngakuin kan suka berkelahi. Dan kemudian Ahli psikolog hingga pengacara Hotman Paris bakal memberi kejutan untuk Peggy Setiawan. Diketahui kejutan silih berganti setelah status tersangka Peggy Setiawan dalam kasus Vina dinyatakan tidak sah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Setelah dinyatakan bebas, Peggy Setiawan pun akhirnya kembali berkumpul bersama keluarganya di rumahnya, yakni di Cirebon, Jawa Barat pada Selasa 9 Juli 2024. Lelaki yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu kini tidak lagi tidur di balik jeruji besi sel tahanan Polda Jawa Barat, terhitung sejak sidang pra-peradilan dimenangkan oleh Peggy Setiawan pada Senin 8 Juli 2024 lalu. Kepulangan Peggy Setiawan ke kampung halamannya pun disambut oleh ratusan warga dan keluarganya. Di sisi lain, pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril hingga pengacara Hotman Paris nampaknya sudah menyiapkan kejutan untuk anak pertama dari Kartini dan Rudy tersebut. Sang ahli forensik ini bahkan sudah memprediksi jika Peggy Setiawan akan menang dalam sidang pra-peradilan melawan Polda Jawa Barat. Usut punya usut, rupanya Reza Indragiri langsung menghubungi salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, setelah tahu hakim mencabut status tersangka Peggy Setiawan. Bahkan ia berniat memberikan kejutan kepada Peggy Setiawan dengan menawarkan pekerjaan. Menurut Tony RM, banyak pihak yang sudah menawarkan Peggy Setiawan pekerjaan. Tak hanya Reza Indragiri, rupanya pengacara kondang Hotman Paris pun ingin memberikan kejutan kepada Peggy yang kini menghirup udara bebas. Ia berniat mengajak makan Peggy Setiawan di sebuah restoran miliknya. Tak hanya Peggy, ia juga mengajak tim pengacara Peggy Setiawan untuk mendatangi undangannya tersebut. Di rumahnya. Proses perizinan warga sekitar yang terus mendampingi sampai Demikian live viral news kali ini. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com.
Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Heboh, sosok Perong asli muncul. Ternyata bukan Peggy Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Peggy bukan Perong tetap Pegong. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Perong yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun pada tahun 2016 silam, tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Perong asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Perong lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun, Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa, sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emot Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emot Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy Senin 8 Juli nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta di penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2024. Dua terduga Perong panas dingin usai Peggy bebas. Susno curigai AEP dan 8 terpidana. Pasca Peggy Setiawan dibebaskan, dua terduga sosok Perong panas dingin. Bahkan mantan Kabareskrim Susno Duaci mengungkap fakta-fakta persidangan pra-peradilan di PN Bandung Senin 8 Juli 2024. Mantan Kapolda Jabar ini curiga selain dua sosok Perong itu, kesaksian AEP yang membuat 11 orang menjadi tersangka. 8 di antaranya divonis dan 3 lainnya masih DPO. Maka ia berharap Polda Jabar kerja keras mengungkap 3 DPO dan segera menangkap Perong yang asli. Susno curiga 8 orang terpidana yang sekarang dikurung juga salah tangkap. Padahal ada yang dihukum seumur hidup dan 1 sudah bebas, Saka Tatal jangan-jangan juga tidak bersalah, ujar Susno. Sebab sebagai Jenderal Purnawirawan Polri, ia mencintai Polri. Kekalahan Polda Jabar di pra-peradilan ini obat agar memperbaiki diri ke depan. Ia kasihan jika benar 8 terpidana itu juga korban salah tangkap, maka usut tuntas. Adapun dua sosok Perong jadi perbincangan pasca Peggy Setiawan dibebaskan. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Perong menjadi DPO itu berusia 22 tahun, di tahun 2016 silam, tinggal di Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulitnya hitam. Sosok yang dicurigai itu muncul pada Sabtu 7 Juli kemarin. Terpantau sosok pria bernama Perong muncul di kolom komentar akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana, salah satu saksi kunci di kasus Vina Cirebon. Namanya RF 27 tahun, ternyata dipanggil Perong alias Aris Munandar saat bercakap di kolom komentar akun Facebook milik Liga Akbar. Sebab keduanya teman Liga Akbar bahkan memiliki beberapa foto bersama RF di akun Facebooknya. Terlihat pula RF pada 9 Desember 2016 silam ada percakapan dengan Aris Munandar. Perong panggil Aris lalu dibalas apa oleh RF. Singkat cerita, RF dan Aris janjian nongkrong. Namun Aris mengaku dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris. Atau pula saat Eki dan Vina tewas, RF menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang dituliskan di tanggal 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga Ki, amin. Lalu ada pula Peggy Cianjur yang dicurigai netizen. Peggy Cianjur membantah tuduhan itu dan siap tes DNA.
jika dia benar-benar pasangan dari anak Cecep dan Elish bukan anak oknum pejabat. Bahkan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI, siap membantu biaya. Hal ini ditanggapi Ibu Peggy Cianjur Elish jika ia bersedia untuk dilakukan tes DNA dan menegaskan bahwa Peggy Setiawan Cianjur benar-benar anak kandungnya. Susno menyoroti 2 Peron meski diminta keterangan. Sementara untuk saksi AEP jauh sebelum sidang, Peggy Setiawan, Susno Duaci sudah mengatakan semoga AEP tidak melarikan diri jika memang betul terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Menanggapi ini, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Chuhandani Raharjo Puro Senin 8 Juli mengatakan putusan ini akan dijadikan bahan evaluasi. Ini tentu saja menjadi evaluasi kita bersama. Kita juga melihat evaluasi terhadap penyidik-penyidik yang ada, bagaimana proses itu, katanya. Seorang mantan Intel membongkar sosok asli Peggy alias Perong yang hingga kini masih dicari. Bahkan, Peggy alias Perong yang asli ini pun disebutkan masih bebas berkeliaran. Sosok ini disebut masih cukup dekat dengan dunia kelompok bermotor atau geng motor. Informasi tersebut diungkap oleh salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Marwan Iswandi. Dia mengaku mendapat telepon dari seseorang yang tidak dia sebutkan namanya. Saya mendapat telepon pagi-pagi dari salah seorang, gak usah saya sebut ya, anggota Intelkah atau apa, yang jelaskan saya mantan anggota juga, kata Marwan dikutip dari salah satu TV swasta, Rabu, 10 Juli 2024. Seseorang yang menghubunginya tersebut menginformasikan soal Peggy alias Perong yang sebenarnya. Dia menyebut bahwa Peggy Setiawan bukanlah orang yang dimaksud. Jadi ada telepon mengatakan, Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu menurut informasi bukanlah Peggy Perong, terang Marwan menirukan ucapan si penelepon tersebut. Kemudian dijelaskan soal sosok Peggy alias Perong yang asli, ternyata memang nyata benar adanya ada sosok Peggy alias Perong yang asli. Peggy Perong yang asli ini disebutkan tergabung dalam sebuah kelompok geng motor. Namun Marwan mendapat informasi bahwa persatuan geng motor yang di dalamnya ada Peggy alias Perong ini cukup kuat. Sehingga ada dugaan bahwa selama ini Peggy Perong yang asli ini terus disembunyikan oleh kelompok geng motor tersebut. Tapi gini Bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat Bang, tapi yang jelas Peggy Perong itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang yang menelepon saya, kata Marwan. Katakan dari Intel atau dari mana, maka saya bilang karena background saya tentara, ya mungkin saya adalah teman-teman dari Intel, dari segala macam. Kita cari informasi sebenarnya. Pengacara Peggy Mayor Purnawirawan Marwan Iswandi mengungkap sosok sebenarnya bernama Peggy alias Perong yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki. Marwan mendapatkan telepon dari rekannya yang diduga sesama aparat jika Perong adalah anggota dari geng motor di Cirebon. Berdasarkan keterangan rekannya, sosok Perong sulit ditembus karena solidaritas sesama anggota di kelompok motor tersebut. Keterangan ini semakin memastikan jika Peggy Setiawan berbeda dengan Perong. Ia meminta intelijen Polri terus menggali informasi. Marwan bahkan siap membantu mengungkap sosok Perong jika diminta oleh aparat hukum. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Jadi ada telepon mengatakan, Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu, menurut informasi bukanlah Peggy Perong. Peggy Perong itu memang ada Bang, tetapi di geng motor. Kak saya bilang, tolong kamu dalami lagi. Tolong dalami, tapi gini Bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat Bang. Kuat, tetapi yang jelas itu Peggy Perong itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang menelpon saya. Disebutkan di mana nggak Pak orangnya? Ya ada di seputaran Cirebon itulah. Makanya saya bilang agar aparat ini mencari informasinya sebenarnya. Kita kan banyak intelijen kita. Banyak loh. Bahkan saya pun sebenarnya kita siap. Kita cari, ayo kita sama. Setelah Peggy Setiawan bebas, kini sosok sebenarnya Peggy Perong dalam pembunuhan Vina dan Eki menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Peggy menyebut telah menerima informasi akurat soal sosok Peggy Perong yang asli.
Marwan Iswandi yang merupakan kuasa hukum dari Peggy Setiawan menuturkan keberadaan Peggy Peron asli diketahui saat ini berada di Cirebon. Hal ini diungkapkan Marwan berdasarkan informasi satu sosok anggota geng motor yang sama dengan Peggy Peron. Menurutnya intelijen harus diterjunkan untuk memburu Peggy Peron yang asli. Selain itu ia juga mengatakan pihaknya bersedia membantu pihak berwajib mencari Peggy Peron yang asli yang disebut-sebut sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 silam. Diketahui Peggy Setiawan yang awalnya ditersangkakan dan dituding Peggy Peron telah dibebaskan dari tahanan. Hal ini seusai putusan sidang pra-peradilan keluar dan Hakim Tunggal Eman Sulaiman membacakan putusannya. Peggy Setiawan terbebas dari segala tuduhan dan penetapan tersangka Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuanita. Peggy Setiawan kini sudah menghirup udara segar seusai dinyatakan bebas dari kasus Vina Cirebon melalui pra-peradilan pada Senin, 8 Juli 2024 lalu. Namun kasus pembunuhan Vina Cirebon sampai saat ini masih menjadi perhatian. Publik kembali menyoroti Peggy lain, yakni di Cianjur, Jawa Barat. Nama Peggy Cianjur masih menjadi sorotan lantaran dicurigai publik sebagai salah satu DPO kasus tersebut. Terbaru, Peggy Cianjur ini telah menjalani tes DNA dan tengah menunggu hasilnya yang akan keluar pada Senin 15 Juli 2024 mendatang. Dikabarkan tes DNA tersebut dibiayai oleh mantan Bupati Purwakarta, yakni Deddy Mulyadi. Adapun Deddy Mulyadi merupakan salah satu orang yang turut mengikuti perkembangan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Hasil tes DNA tersebut ini bakal dipegang oleh Deddy Mulyadi langsung. Seusai menjalani tes DNA, Peggy Cianjur disebut tampak harap-harap cemas. Tak sedikit netizen yang menyoroti ekspresi Peggy Cianjur yang terlihat muram. Hal itu berdasarkan beredarnya video di akun media sosial yang memperlihatkan Peggy Cianjur didampingi ayahnya dan Deddy Mulyadi seusai tes DNA. Sebelumnya diketahui Peggy Cianjur turut terseret kasus Vina Cirebon. Peggy Setiawan Cianjur ini dicurigai sebagai DPO kasus Vina yang buron sejak tahun 2016 silam. Banyak yang curiga sebenarnya Peggy Setiawan Cianjur adalah anak mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Sesuai narasi kecurigaan di media sosial, Peggy Setiawan Cianjur kemudian dititipkan pada sopir Sunjaya bernama Cecep Dahlan Setiawan. Peggy dan Cecep kemudian tinggal di Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Hal itulah yang menurut narasi membuat Peggy Setiawan Cianjur sulit ditangkap sampai 8 tahun lamanya. Namun begitu, Cecep Dahlan Setiawan berkukuh bahwa Peggy Setiawan Cianjur adalah anak kandungnya hasil pernikahan siri dengan mantan istrinya Elisna. Elisna mengaku menikah dengan Cecep Dahlan Setiawan tahun 1995 saat usianya 15 tahun. 2 tahun setelah menikah, Elisna mengandung Peggy Setiawan Cianjur. Dan kini demi bisa membuktikan hal itu, Deddy Mulyadi memfasilitasi keluarga Cecep dan Peggy Cianjur untuk melakukan tes DNA. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan kuasa hukum terpidana kasus Vina mendatangi Barreskrim pada Rabu 10 Juli 2024 hari ini. Mereka melaporkan saksi Aep dan Dede buntut kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Deddy mengatakan pelaporan ini bertujuan untuk menguji kembali kesaksian Aep dan Dede. Sebab menurutnya, para terpidana harus menjalani hukuman juga karena kesaksian Aep maupun Dede. Mereka ingin kembali menguji kesaksian Aep dan Dede tersebut apakah benar atau palsu. Deddy meyakini upaya yang dilakukan ini bisa menjadi jalan untuk membebaskan para terpidana. Terlebih satu tersangka sebelumnya, yakni Peggy Setiawan,
sudah dinyatakan bebas melalui permohonan pra-peradilan. Kebebasan Peggy Setiawan menjadi jalan masuk bagi pihaknya untuk mengumpulkan bukti-bukti. Sementara itu, AF diketahui adalah saksi kasus pembunuhan Vina dan Egy. AF mengaku melihat kejadian itu karena dirinya pernah merantau ke Cirebon sejak tahun 2011. Namun setelah ada insiden pembunuhan itu, ia kembali ke Cikarang pada 2016 silam. Saat pembunuhan Vina dan Egy terjadi pada 8 tahun silam, AF mengklaim melihat langsung peristiwa tersebut. Ya, saya kan pendamping sosial, pengacaranya sudah ada. Dari aspek sosial yang saya temukan ketika saya keliling di Cirebon, bertemu dengan berbagai pihak, terutama cerita bahwa malam minggu mereka sebelum maghrib nongkrong dulu di depan SMP 11, setelah itu pulang ke rumah, setelah itu minum ciu, ya ciunya dibelikan oleh Abdul Kahfi, anaknya Pak RT Pasren, dan Jaya di warung Bu Nining. Setelah itu diusir oleh Bu Nining karena bikin berisik, bikin ribut, pindah ke rumah Hadi. Setelah di rumah Hadi itu mereka kemudian nginep di rumah anaknya Pak RT Pasren, ya persis. Mereka kan di dalam. Yang diceritakan oleh orang di luar di Cirebon dengan mereka yang ceritakan di dalam tuh persis. Peristiwanya bahwa pada malam minggu itu mereka berada pada kegiatan yang saya ceritakan tadi. Kemudian untuk saksi AF, nah AF ini kalau sama mereka itu mungkin tahu muka, tapi bisa tahu nama satu-satu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa untuk AF kesaksiannya pada Rivaldi atau Ucil itu makin jauh, karena Ucil itu tidak kenal sama AF dan tidak pernah nongkrong di depan SMP 11. Kemudian peristiwa yang menarik lainnya adalah Abdul Kahfi pada saat penangkapan tidak ditangkap, tapi hanya diberi tugas untuk mengantar motor ke Polres. Itu cerita mereka. Gitu. Nah cerita itu saya lihat disampaikan pada wajah jujur, dan kalau saya mau ngomong nih, di antara mereka itu yang tadi saya temuin itu yang punya wajah nakal, ya nakal bukan berarti membunuh loh, yang nakal itu cuman Ucil atau Rivaldi, dan yang ngakuin kan suka berkelahi. Dan kemudian ahli psikolog hingga pengacara Hotman Paris bakal memberi kejutan untuk Peggy Setiawan. Diketahui kejutan silih berganti setelah status tersangka Peggy Setiawan dalam kasus Vina dinyatakan tidak sah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Setelah dinyatakan bebas, Peggy Setiawan pun akhirnya kembali berkumpul bersama keluarganya di rumahnya, yakni di Cirebon, Jawa Barat pada Selasa 9 Juli 2024. Lelaki yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu kini tidak lagi tidur di balik jeruji besi sel tahanan Polda Jawa Barat, terhitung sejak sidang pra-peradilan dimenangkan oleh Peggy Setiawan pada Senin 8 Juli 2024 lalu. Kepulangan Peggy Setiawan ke kampung halamannya pun disambut oleh ratusan warga dan keluarganya. Di sisi lain, pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril hingga pengacara Hotman Paris nampaknya sudah menyiapkan kejutan untuk anak pertama dari Kartini dan Rudy tersebut. Sang ahli forensik ini bahkan sudah memprediksi jika Peggy Setiawan akan menang dalam sidang pra-peradilan melawan Polda Jawa Barat. Usut punya usut, rupanya Reza Indragiri langsung menghubungi salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, setelah tahu hakim mencabut status tersangka Peggy Setiawan. Bahkan ia berniat memberikan kejutan kepada Peggy Setiawan dengan menawarkan pekerjaan. Menurut Tony RM, banyak pihak yang sudah menawarkan Peggy Setiawan pekerjaan. Tak hanya Reza Indragiri, rupanya pengacara kondang Hotman Paris pun ingin memberikan kejutan kepada Peggy yang kini menghirup udara bebas. Ia berniat mengajak makan Peggy Setiawan di sebuah restoran miliknya. Tak hanya Peggy, ia juga mengajak tim pengacara Peggy Setiawan untuk mendatangi undangannya tersebut.
Di rumahnya. Mengikuti proses iring-iringan warga sekitar yang terus mendampingi Peggy sampai Demikian live viral news kali ini. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Heboh, sosok Peron asli muncul. Ternyata bukan Peggy Setiawan menjadi perdebatan sengit di sidang pra-peradilan pada Kamis 4 Juli lalu ketika Dede Kurniawan, salah satu saksi kunci, menyebut Peggy bukan Peron tetap Pegong. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Peron yang menjadi DPO itu berusia 22 tahun pada tahun 2016 silam. Tinggal Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu pada Sabtu 7 Juli kemarin terpantau Peron asli muncul. Berdasarkan pantauan di akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana yang berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Dilansir dari tribunnews.com, Liga Akbar memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Terlihat Rian Fauzi pada 9 Desember 2016 lalu. Ada percakapan dengan akun lain bernama Aris Munandar di kolom komentar Facebook Liga Akbar. Aris menulis komentar dengan sebutan Peron lalu dibalas Rian Fauzi. Apa? Dalam percakapan itu, Rian dan Aris janjian, namun dibalas Aris jika dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris Munandar. Kemudian saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ditulis pada 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga. Amin. Hal ini sempat menjadi debat kusir antara Dede dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani di sidang pra-peradilan 5 Juli. Kombes Nur Hadi mencecar Dede jika Peggy yang dimaksud adalah Peggy Kuli. Namun Dede mengatakan nama panggilan Peggy adalah Pegong bukan Perong, tetapi Kombes Nur Hadi memaksa sebab Pegong ujungnya gong dan rong itu bisa plesetan. Melihat ini, Hakim Tunggal Emon Sulaiman gerah lalu mencatat nama panggilan Peggy Setiawan bukan Perong tetapi Pegong. Sudah, kita catat Pegong, kata Hakim Emon Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menyikapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024, kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar tidaklah sah. Pada sidang pra-peradilan Peggy Senin 8 Juli nanti Peggy akan dibebaskan. Hal serupa juga diungkap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaci melihat Peggy Setiawan bukan Perong. Susno justru menaruh curigaan kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aib. Susno memiliki alas kuat atas argumennya itu dan meminta di penyidikan memeriksa Aib sebab 11 dari BAP Rudiana, ayah Eki itu berasal dari dia. Rudiana tidak ada di TKP, ada pula menyeret nama Dede dan Mel untuk ikut diperiksa, ujarnya Jumat 5 Juli 2024. Dua terduga Perong panas dingin usai Peggy bebas. Susno curigai AEP dan 8 terpidana. Pasca Peggy Setiawan dibebaskan, dua terduga sosok Perong panas dingin. Bahkan mantan Kabareskrim Susno Duaci mengungkap fakta-fakta persidangan pra-peradilan di PN Bandung Senin 8 Juli 2024. Mantan Kapolda Jabar ini curiga selain dua sosok Perong itu, kesaksian AEP yang membuat 11 orang menjadi tersangka. 8 di antaranya divonis dan 3 lainnya masih DPO. Maka ia berharap Polda Jabar kerja keras mengungkap 3 DPO dan segera menangkap Perong yang asli. Susno curiga 8 orang terpidana yang sekarang dikurung juga salah tangkap. Padahal ada yang dihukum seumur hidup dan 1 sudah bebas, saka total jangan-jangan juga tidak bersalah, ujar Susno. Sebab sebagai Jenderal Purnawirawan Polri, ia mencintai Polri. Kekalahan Polda Jabar di pra-peradilan ini obat agar memperbaiki diri ke depan. Ia kasihan jika benar 8 terpidana itu juga korban salah tangkap, maka usut tuntas. Adapun dua sosok Perong jadi perbincangan pasca Peggy Setiawan dibebaskan. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Perong menjadi DPO itu berusia 22 tahun
di tahun 2016 silam, tinggal di Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulitnya hitam. Sosok yang dicurigai itu muncul pada Sabtu 7 Juli kemarin. Terpantau sosok pria bernama Perong muncul di kolom komentar akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana, salah satu saksi kunci di kasus Vina Cirebon. Namanya RF 27 tahun, ternyata dipanggil Perong alias Aris Menandar saat bercakap di kolom komentar akun Facebook milik Liga Akbar. Sebab keduanya teman Liga Akbar, bahkan memiliki beberapa foto bersama RF di akun Facebooknya. Terlihat pula RF pada 9 Desember 2016 silam ada percakapan dengan Aris Menandar. Perong panggil Aris lalu dibalas apa oleh RF. Singkat cerita, RF dan Aris janjian nongkrong. Namun Aris mengaku dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi, Rong. Ngerokok aja kagak, balas Aris. Atau pula saat Eki dan Vina tewas, RF menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang dituliskan di tanggal 27 Agustus 2016 dengan emot icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga Ki, amin. Lalu ada pula Peggy Cianjur yang dicurigai netizen. Peggy Cianjur membantah tuduhan itu dan siap tes DNA. Jika dia benar-benar pasangan dari anak Cecep dan Elish, bukan anak oknum pejabat. Bahkan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI, siap membantu biaya. Hal ini ditanggapi Ibu Peggy Cianjur, Elish, jika ia bersedia untuk dilakukan tes DNA dan menegaskan bahwa Peggy Setiawan Cianjur benar-benar anak kandungnya. Susno menyoroti 2 Perong meski dimintai keterangan. Sementara untuk saksi AEP jauh sebelum sidang, Peggy Setiawan, Suster Duaci, sudah mengatakan semoga AEP tidak melarikan diri jika memang betul terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Menanggapi ini, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Chuhandani Raharjo Puro Senin 8 Juli mengatakan putusan ini akan dijadikan bahan evaluasi. Ini tentu saja menjadi evaluasi kita bersama. Kita juga melihat evaluasi terhadap penyidik-penyidik yang ada, bagaimana proses itu, katanya. Seorang mantan Intel membongkar sosok asli Peggy alias Perong yang hingga kini masih dicari. Bahkan, Peggy alias Perong yang asli ini pun disebutkan masih bebas berkeliaran. Sosok ini disebut masih cukup dekat dengan dunia kelompok bermotor atau geng motor. Informasi tersebut diungkap oleh salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Marwan Iswandi. Dia mengaku mendapat telepon dari seseorang yang tidak dia sebutkan namanya. Saya mendapat telepon pagi-pagi dari salah seorang, gak usah saya sebut ya, anggota Intelkah atau apa, yang jelaskan saya mantan anggota juga, kata Marwan dikutip dari salah satu TV swasta, Rabu, 10 Juli 2024. Seseorang yang menghubunginya tersebut menginformasikan soal Peggy alias Perong yang sebenarnya. Dia menyebut bahwa Peggy Setiawan bukanlah orang yang dimaksud. Jadi ada telepon mengatakan, Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu menurut informasi bukanlah Peggy Perong, terang Marwan menirukan ucapan si penelepon tersebut. Kemudian dijelaskan soal sosok Peggy alias Perong yang asli, ternyata memang nyata benar adanya ada sosok Peggy alias Perong yang asli. Peggy Perong yang asli ini disebutkan tergabung dalam sebuah kelompok geng motor. Namun Marwan mendapat informasi bahwa persatuan geng motor yang di dalamnya ada Peggy alias Perong ini cukup kuat. Sehingga ada dugaan bahwa selama ini Peggy Perong yang asli ini terus disembunyikan oleh kelompok geng motor tersebut. Tapi gini Bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat Bang, tapi yang jelas Peggy Perong itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang yang menelepon saya, kata Marwan. Katakan dari Intel atau dari mana, maka saya bilang karena background saya tentara, ya mungkin saya adalah teman-teman dari Intel, dari segala macam. Kita cari informasi sebenarnya. Pengacara Peggy Mayor Purnawirawan Marwan Iswandi mengungkap sosok sebenarnya bernama Peggy alias Perong yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki. Marwan mendapatkan telepon dari rekannya yang diduga sesama aparat jika Perong adalah anggota dari geng motor di Cirebon. Berdasarkan keterangan rekannya, sosok Perong sulit ditembus karena solidaritas sesama anggota di kelompok motor tersebut. Keterangan ini semakin memastikan jika Peggy Setiawan berbeda dengan Perong. Ia meminta intelijen Polri terus menggali informasi. Marwan bahkan siap membantu mengungkap sosok Perong jika diminta oleh aparat hukum. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Jadi ada telepon mengatakan, Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu, menurut informasi bukanlah Peggy Perong. Peggy Perong itu memang ada Bang, tetapi di geng motor. Kak saya bilang, tolong kamu dalami lagi.
Tolong dalami, tapi gini bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat bang. Kuat, tetapi yang jelas itu Peggy Peron itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang manapun saya. Disebutkan di mana nggak Pak orangnya? Ya ada di seputaran Cirebon itulah. Makanya saya bilang agar aparat ini mencari informasinya sebenarnya. Kita kan banyak intelijen kita. Banyak loh. Bahkan saya pun sebenarnya kita siap. Kita cari, ayo kita sama. Setelah Peggy Setiawan bebas, kini sosok sebenarnya Peggy Peron dalam pembunuhan Vina dan Eki menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Peggy menyebut telah menerima informasi akurat soal sosok Peggy Peron yang asli. Marwan Iswandi yang merupakan kuasa hukum dari Peggy Setiawan menuturkan keberadaan Peggy Peron asli diketahui saat ini berada di Cirebon. Hal ini diungkapkan Marwan berdasarkan informasi satu sosok anggota geng motor yang sama dengan Peggy Peron. Menurutnya intelijen harus diterjunkan untuk memburu Peggy Peron yang asli. Selain itu ia juga mengatakan pihaknya bersedia membantu pihak berwajib mencari Peggy Peron yang asli yang disebut-sebut sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 silam. Diketahui Peggy Setiawan yang awalnya ditersangkakan dan dituding Peggy Peron telah dibebaskan dari tahanan. Hal ini seusai putusan sidang pra-peradilan keluar dan Hakim Tunggal Eman Sulaiman membacakan putusannya. Peggy Setiawan terbebas dari segala tuduhan dan penetapan tersangka Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuanita. Peggy Setiawan kini sudah menghirup udara segar seusai dinyatakan bebas dari kasus Vina Cirebon melalui pra-peradilan pada Senin, 8 Juli 2024 lalu. Namun kasus pembunuhan Vina Cirebon sampai saat ini masih menjadi perhatian. Publik kembali menyoroti Peggy lain, yakni di Cianjur, Jawa Barat. Nama Peggy Cianjur masih menjadi sorotan lantaran dicurigai publik sebagai salah satu DPO kasus tersebut. Terbaru, Peggy Cianjur ini telah menjalani tes DNA dan tengah menunggu hasilnya yang akan keluar pada Senin 15 Juli 2024 mendatang. Dikabarkan tes DNA tersebut dibiayai oleh mantan Bupati Purwakarta, yakni Deddy Mulyadi. Adapun Deddy Mulyadi merupakan salah satu orang yang turut mengikuti perkembangan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Hasil tes DNA tersebut ini bakal dipegang oleh Deddy Mulyadi langsung. Seusai menjalani tes DNA, Peggy Cianjur disebut tampak harap-harap cemas. Tak sedikit netizen yang menyoroti ekspresi Peggy Cianjur yang terlihat muram. Hal itu berdasarkan beredarnya video di akun media sosial yang memperlihatkan Peggy Cianjur didampingi ayahnya dan Deddy Mulyadi seusai tes DNA. Sebelumnya diketahui Peggy Cianjur turut terseret kasus Vina Cirebon. Peggy Setiawan Cianjur ini dicurigai sebagai DPO kasus Vina yang buron sejak tahun 2016 silam. Banyak yang curiga sebenarnya Peggy Setiawan Cianjur adalah anak mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Sesuai narasi kecurigaan di media sosial, Peggy Setiawan Cianjur kemudian dititipkan pada sopir Sunjaya bernama Cecep Dahlan Setiawan. Peggy dan Cecep kemudian tinggal di Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Hal itulah yang menurut narasi membuat Peggy Setiawan Cianjur sulit ditangkap sampai 8 tahun lamanya. Namun begitu, Cecep Dahlan Setiawan berkukuh bahwa Peggy Setiawan Cianjur adalah anak kandungnya hasil pernikahan siri dengan mantan istrinya Elisna. Elisna mengaku menikah dengan Cecep Dahlan Setiawan tahun 1995 saat usianya 15 tahun. 2 tahun setelah menikah, Elisna mengandung Peggy Setiawan Cianjur. Dan kini demi bisa membuktikan hal itu, Deddy Mulyadi memfasilitasi keluarga Cecep dan Peggy Cianjur untuk melakukan tes DNA.
Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan kuasa hukum terpidana kasus Vina mendatangi Barreskrim pada Rabu 10 Juli 2024 hari ini. Mereka melaporkan saksi Aep dan Dede buntut kasus pembunuhan Vina dan Egi di Cirebon. Deddy mengatakan pelaporan ini bertujuan untuk menguji kembali kesaksian Aep dan Dede. Sebab menurutnya, para terpidana harus menjalani hukuman juga karena kesaksian Aep maupun Dede. Mereka ingin kembali menguji kesaksian Aep dan Dede tersebut apakah benar atau palsu. Deddy meyakini upaya yang dilakukan ini bisa menjadi jalan untuk membebaskan para terpidana. Terlebih, satu tersangka sebelumnya, yakni Peggy Setiawan, sudah dinyatakan bebas melalui permohonan pra-peradilan. Kebebasan Peggy Setiawan menjadi jalan masuk bagi pihaknya untuk mengumpulkan bukti-bukti. Sementara itu, Aep diketahui adalah saksi kasus pembunuhan Vina dan Egi. Aep mengaku melihat kejadian itu karena dirinya pernah merantau ke Cirebon sejak tahun 2011. Namun setelah ada insiden pembunuhan itu, ia kembali ke Cikarang pada 2016 silam. Saat pembunuhan Vina dan Egi terjadi pada 8 tahun silam, Aep mengklaim melihat langsung peristiwa tersebut. Ya, saya kan pendamping sosial, pengacaranya sudah ada. Dari aspek sosial yang saya temukan